Ikuti jalannya rangkaian persidangan kasus Sambo langsung dari lokasi pengadilan pada jam-jam berikut. Selasa 25 Oktober, sidang Eliezer, pemeriksaan saksi. Rabu 26 Oktober, sidang obstruction of justice. Juga sidang pembunuhan berencana terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Kamis 27 Oktober, sidang obstruction of justice. Jumat 28 Oktober, sidang obstruction of justice. Live di Kompas TV. Ikuti jalannya rangkaian persidangan kasus Sambo langsung dari lokasi pengadilan pada jam-jam berikut. Selasa 25 Oktober, sidang Eliezer, pemeriksaan saksi. Rabu 26 Oktober, sidang obstruction of justice. Juga sidang pembunuhan berencana terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Kamis 27 Oktober, sidang obstruction of justice. Jumat 28 Oktober, sidang obstruction of justice. Live di Kompas TV. Ikuti jalannya rangkaian persidangan kasus Sambo langsung dari lokasi pengadilan pada jam-jam berikut. Selasa 25 Oktober, sidang Eliezer, pemeriksaan saksi. Rabu 26 Oktober, sidang obstruction of justice. Juga sidang pembunuhan berencana terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Kamis 27 Oktober, sidang obstruction of justice. Jumat 28 Oktober, sidang obstruction of justice. Live di Kompas TV. Ikuti jalannya rangkaian persidangan kasus Sambo langsung dari lokasi pengadilan pada jam-jam berikut. Selasa 25 Oktober, sidang Eliezer, pemeriksaan saksi. Rabu 26 Oktober, sidang obstruction of justice. Juga sidang pembunuhan berencana terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Kamis 27 Oktober, sidang obstruction of justice. Jumat 28 Oktober, sidang obstruction of justice. Live di Kompas TV. Ikuti jalannya rangkaian persidangan kasus Sambo langsung dari lokasi pengadilan pada jam-jam berikut. Selasa 25 Oktober, sidang Eliezer, pemeriksaan saksi. Rabu 26 Oktober, sidang obstruction of justice. Juga sidang pembunuhan berencana terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Kamis 27 Oktober, sidang obstruction of justice. Jumat 28 Oktober, sidang obstruction of justice. Live di Kompas TV. Ikuti jalannya rangkaian persidangan kasus Sambo langsung dari lokasi pengadilan pada jam-jam berikut. Selasa 25 Oktober, sidang Eliezer, pemeriksaan saksi. Rabu 26 Oktober, sidang obstruction of justice. Juga sidang pembunuhan berencana terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Kamis 27 Oktober, sidang obstruction of justice. Jumat 28 Oktober, sidang obstruction of justice. Live di Kompas TV. Ikuti jalannya rangkaian persidangan kasus Sambo langsung dari lokasi pengadilan pada jam-jam berikut. Selasa 25 Oktober, sidang Eliezer, pemeriksaan saksi. Rabu 26 Oktober, sidang obstruction of justice. Juga sidang pembunuhan berencana terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Kamis 27 Oktober, sidang obstruction of justice. Jumat 28 Oktober, sidang obstruction of justice. Live di Kompas TV. Ikuti jalannya rangkaian persidangan kasus Sambo langsung dari lokasi pengadilan pada jam-jam berikut. Selasa 25 Oktober, sidang Eliezer, pemeriksaan saksi. Rabu 26 Oktober, sidang obstruction of justice. Juga sidang pembunuhan berencana terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Kamis 27 Oktober, sidang obstruction of justice. Jumat 28 Oktober, sidang obstruction of justice. Live di Kompas TV. Ikuti jalannya rangkaian persidangan kasus Sambo langsung dari lokasi pengadilan pada jam-jam berikut. Selasa 25 Oktober, sidang Eliezer, pemeriksaan saksi. Rabu 26 Oktober, sidang obstruction of justice. Juga sidang pembunuhan berencana terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Kamis 27 Oktober, sidang obstruction of justice. Jumat 28 Oktober, sidang obstruction of justice. Live di Kompas TV. Ikuti jalannya rangkaian persidangan kasus Sambo langsung dari lokasi pengadilan pada jam-jam berikut. Selasa 25. Pacarnya datang juga, Pak? Ada. Vera Simanjuntak. Sementara itu, Vera yang juga hadir sebagai saksi karena sempat mendapat pengakuan dari Yosua bahwa ia akan dibunuh. Pengakuan kekasih Yosua ini sempat disampaikan dalam program Rosi beberapa waktu lalu. Ibu sakit, dia bilang.
aku dituduh bikin ibu sakit. Sakit apa? Dia bilang kayak gitu. Nggak tahu saya, dia bilang. Terus setelah itu aku diancam. Dia langsung berbicara seperti itu. Aku diancam. Diancam bagaimana? Aku bilang kayak gitu. Berani kau naik ke atas, ku bunuh kau. Dia bilang gitu. Richard Eliezer adalah satu-satunya terdakwa dalam kasus pembunuhan Yosua yang mengajukan diri sebagai justice kolaborator atau penguak fakta. Dalam sidang sebelumnya, ia telah menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga Yosua. Eliezer menyatakan membunuh Yosua karena tidak kuasa menolak perintah seorang jenderal. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Pihak keluarga memang telah menerima permintaan maaf Eliezer, namun tentu proses hukum harus terus berlanjut. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, hari ini Barada Eliezer akan menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembuktian dan pemeriksaan 12 saksi yang akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Barada Eliezer sebelumnya melalui kuasa hukumnya mengaku siap menjalani rangkaian persidangan. Bagaimana dengan persiapan hari ini dan apa yang akan dilakukan untuk menyangkal tuduhan jaksa? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber melalui daring. Di antaranya ada Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana, dan juga ada Roni Talapesi, kuasa hukum dari Barada Eliezer. Selamat pagi Mas Roni, Kang Asep. Selamat pagi Mas Dimi, selamat pagi Mas Roni. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung Mas Roni, tentunya mungkin sudah dalam perjalanan menuju ke ruang sidang. Terima kasih masih menyempatkan live bersama Kompas TV pagi ini Mas Roni. Dan ini memasuki tahapan baru dalam persidangan yaitu pembuktian gitu Mas Roni. Ada 12 saksi yang akan dihadirkan. Apa yang diantisipasi dalam sidang kali ini Mas Roni? Mas Roni? Ya, kedengaran suara saya. Oke, ini saksi yang silakan. Ini kan saksi yang dihadirkan oleh JPU ya. Jadi kami lihat nanti saksi pelapor ataupun keluarga korban yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam rangka untuk agenda pembuktian yaitu pemeriksaan saksi dari keluarga korban. Di sini kita lihat saksi dari keluarga maupun pengacara kami mungkin tidak akan bertanya banyak ya. Mungkin yang akan digali itu dari Jaksa Penuntut Umum dan Hakim. Kami akan lihat mungkin seberapa perlu kalau ada beberapa pertanyaan nanti kita sampaikan ya. Tetapi dalam posisi ini kami pasif, kami tidak banyak bertanya. Seperti itu Mas Timothy. Oke, jadi fokusnya lebih kepada saksi yang mana sebenarnya Mas Roni? Ya, nanti kita akan menanyakan seputar mengenai hubungan antara Richard Eliezer dengan almarhum Joshua ya. Tapi detailnya nanti kami sampaikan di persidangan. Oke. Nah, hadirnya keluarga ini saya ingin tahu juga dari Kang Asep. Ini menarik bagaimana keluarga tampaknya juga berniat sampai hadir. Sebenarnya sidang ini kan bisa dilakukan secara daring gitu, khususnya untuk keluarga yang berada di Jambi. Hadirnya keluarga khususnya dalam sidang yang hari ini menyidangkan pelaku, begitu Kang Asep, bagaimana Anda melihat pentingnya kehadiran dari keluarga korban dalam sidang ini? Ya, Mas Timi, kan yang dibuktikan itu adalah unsur-unsur dari yang didakwakan. Yang didakwa itu adalah pasal pembunuhan 338 atau 340. Salah satu unsur 338 340 itu adalah menghilangkan nyawa atau menyebabkan kematian. Nah, kan ada yang meninggal almarhum J. Nah, dari J ini kan ketahuan dari keluarganya. Jadi hari ini setidaknya satu ya membuktikan bahwa keluarga ini kehilangan seorang J. Ya, satu itu. Kedua, betul dikatakan Mas Roni tadi bahwa bagaimana hubungan nanti ya, tapi itu bukan unsur bukan prinsip ya, tapi bagaimana sebenarnya hubungan E dengan J begitu dekat yang mungkin nanti Mas Roni lebih tahu bahwa sebenarnya kan tidak ada masalah antara J dan E gitu kan. Jadi itu yang penting itu sekarang adalah unsurnya kehilangan nyawa yang dilakukan oleh keluarga dan pihak J. Hanya itu aja yang membuktikan, yang lain-lain nggak ada gitu. Kalau memang dari pihak keluarga atau juga mungkin nanti sebagai latar belakang bahwa sebelumnya tuh ada kejadian tapi juga itu tidak terlalu signifikan. Yang signifikan adalah bagaimana membuktikan unsurnya kehilangan nyawa. Itulah nyawa itu adalah almarhum J. Soal bagaimana dilakukan nanti di saksi berikutnya.
Nah, itu kan seperti yang Anda katakan bahwa yang paling perlu dibuktikan ini adalah apa yang terjadi pada saat insiden J ini kehilangan nyawanya. Pembuktian bahwa J dan E ini punya kedekatan ini seberpengaruh apa ini, Kang Asep? Ya, pengaruhnya apa? Ini untuk membuktikan, ya saya kira bahwa E ini tidak punya kehendak ya, dan ya untuk membunuh, untuk menghilangkan nyawa almarhum J. Jadi ini kelak, mestinya tugas Mas Roni yang lebih pintar nih Pak ini kan, bahwa unsur sengaja itu harus mengetahui dan menghendaki. Jadi betapa dekatnya E sama J, sekamar, tempat makan tidur, tempat curhat, gitu. Keluarganya juga baik. Terbukti kan ketika minta maaf itu keluarganya memaafkan. Artinya ini justru sebenarnya nih bukan untuk membuktikan peristiwanya, tapi untuk meringankan E, karena E itu dalam tanda petik ya tidak mungkinlah melakukan sama J kalau bukan atas perintah dari atasannya. Itu yang akan dilakukan hari ini. Jadi sekali lagi sebenarnya saya bilang betul bahwa nanti itu ada yang menentukannya justru bagaimana penghilangan nyawa yang dilakukan oleh 4 orang itu yang mungkin belum dihadirkan sekarang, yang waktu sidang pertama ya bagaimana Mas Roni mengatakan ya, hadirkan aja PC sama PS lebih dulu gitu, karena itu memang publik juga mengharapkan itu kan. Sekarang terdekat, apalagi nanti dikaitkan keterangan ahli itu kan bahwa lukanya di mana, tembakannya di mana gitu kan. Nah itu kan persesuaiannya nanti kan selama ini mengatakan dengan tulus, dengan jujur, dengan konsisten bahwa dia menembak 3 atau 4 kali, kena mana malah masih hidup. Itu nanti kan ahli balistik atau surat keterangan itu ya akan menerangkan bahwa ternyata juga ada luka di mana, di belakang kepala, dan bagaimana siapa yang menembak itu. Nah nanti kesesuaian itulah yang akan ditarik gitu, bahwa yang konsisten itu adalah sejak awal kan. Ya, nah Mas Roni mengingat bahwa ini tidak secara langsung menggambarkan kondisi pada saat kejadian, apakah Anda yakin bahwa pembuktian kedekatan antara E dan J ini akan bisa efektif meringankan atau menjadi pertimbangan keringanan untuk hakim? Ya, Mas Timothy, ini kan dalam hal yang tadi disampaikan sama Prof. Asep mengenai mengetahui dan menghendaki ya, Willa dan Witten ya. Menghendaki ini kan harus kita gali lagi kan dalam persidangan ini. Nanti kita sampaikan bahwa sebenarnya kan kalau kembali lagi ke proses rekonstruksi, proses pendampingan saya di BAP, mungkin teman-teman sudah melihat bahwa sebenarnya klien saya ini tidak ada masalah secara personal antara Baradae dengan almarhum Joshua. Itu yang akan kita gali, bahwa karena tidak ada masalah, kemudian klien saya ini hanya berdasarkan perintah ya, perintah yang dalam jangka waktu yang pendek, dalam kondisi Verdi Sambo-nya lagi marah. Jadi perintah itu dan adanya desakan ya, itu nanti kita buktikan di persidangan. Tetapi mengenai hubungan antara Richard Eliezer dengan almarhum Joshua ini sebenarnya tidak ada masalah. Nah, dalam agenda persidangan ini nanti kita coba akan menanyakan langsung kepada keluarga almarhum Joshua. Oke. Tetapi yang menarik di sini, Pak Timothy, kemarin minggu lalu kan sudah disampaikan permohonan maaf dari Richard Eliezer ya. Kemudian saya juga mendengar dari berita diberikan maaf kepada Richard Eliezer. Ini merupakan hal yang baik ya, kami menghargai, kami mengapresiasi, dan kami berharap bahwa sebentar permohonan maaf oleh Richard Eliezer bisa disampaikan langsung kepada keluarga almarhum Joshua. Kami sepakat bahwa proses hukum berlanjut, tetapi ini mengenai rasa kemanusiaan ya antara keluarga korban dengan Richard Eliezer yang merupakan sama-sama yang menjadi terikut dalam pusaran kasus ini ya. Nah ini kami harapkan bahwa nanti sebentar itu juga pun akan disampaikan langsung oleh Richard Eliezer kepada orang tua almarhum Joshua. Oke, jadi itu akan dibacakan lagi begitu ya? Karena ini pertemuan langsung pertamakah? Mungkin saya ada yang saya lupa, tapi pertemuan langsung pertamakah di dalam ruang sidang nanti antara Eliezer dengan orang tua tatap muka? Ya, ini merupakan yang pertama, Mas Timothy. Yang pertama. Oke, terkait dengan 12 nama saksi yang akan dihadirkan, apakah menurut Anda seharusnya ada lagi saksi atau nama yang dihadirkan oleh JPU? Saya pikir dari saksi pelapor atau saksi korban 12 ini ya. 11 itu keluarga plus pengacara, 1 ada tenaga kesehatan. Jadi kalau dari keluarga korban menurut saya sudah
Ya, semuanya kembali kepada jaksa penuntut umum ya, tetapi kalau di dalam berkas ini memang yang 12 yang sebagai pelapor atau keluarga korban. Oke. Inilah yang dikumpulkan terlebih dahulu dalam sidang ini. Baik, kita masih akan membahas lagi dan saya ingin tahu bagaimana efek dari permintaan dan juga pernyataan memaafkan dari keluarga Brigadir Yosua ini terhadap persidangan. Mungkin saya akan tanyakan itu ke Kang Asep nanti, tapi kita akan jeda sebentar, kami akan segera kembali. Tahu gak sih, bekas botol plastik jenis PET ini nantinya bisa berubah menjadi barang baru lagi. Seperti bantal leher ini, inilah konsep ekonomi sirkular. Oktober, Sidang Eliezer, pemeriksaan saksi, Rabu 26 Oktober, Sidang Obstruction of Justice, juga sidang pembunuhan berencana terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal, Kamis 27 Oktober, Sidang Obstruction of Justice, Jumat 28 Oktober, Sidang Obstruction of Justice, live di Kompas TV. Ikuti jalannya rangkaian persidangan kasus Sambo langsung dari lokasi pengadilan pada jam-jam berikut. Selasa 25 Oktober, Sidang Eliezer, pemeriksaan saksi, Rabu 26 Oktober, Sidang Obstruction of Justice, juga sidang pembunuhan berencana terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal, Kamis 27 Oktober, Sidang Obstruction of Justice, Jumat 28 Oktober, Sidang Obstruction of Justice, live di Kompas TV. Ikuti jalannya rangkaian persidangan kasus Sambo langsung dari lokasi pengadilan pada jam-jam berikut. Selasa 25 Oktober, Sidang Eliezer, pemeriksaan saksi, Rabu 26 Oktober, Sidang Obstruction of Justice, juga sidang pembunuhan berencana terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal, Kamis 27 Oktober, Sidang Obstruction of Justice, Jumat 28 Oktober, Sidang Obstruction of Justice, live di Kompas TV. Ikuti jalannya rangkaian persidangan kasus Sambo langsung dari lokasi pengadilan pada jam-jam berikut. Selasa 25 Oktober, Sidang Eliezer, pemeriksaan saksi, Rabu 26 Oktober, Sidang Obstruction of Justice, juga sidang pembunuhan berencana terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal, Kamis 27 Oktober, Sidang Obstruction of Justice, Jumat 28 Oktober, Sidang Obstruction of Justice, live di Kompas TV. Ikuti jalannya rangkaian persidangan kasus Sambo langsung dari lokasi pengadilan pada jam-jam berikut. Selasa 25 Oktober, Sidang Eliezer, pemeriksaan saksi, Rabu 26 Oktober, Sidang Obstruction of Justice, juga sidang pembunuhan berencana terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal, Kamis 27 Oktober, Sidang Obstruction of Justice, Jumat 28 Oktober, Sidang Obstruction of Justice, live di Kompas TV. Ikuti jalannya rangkaian persidangan kasus Sambo langsung dari lokasi pengadilan pada jam-jam berikut. Selasa 25 Oktober, Sidang Eliezer, pemeriksaan saksi, Rabu 26 Oktober, Sidang Obstruction of Justice, juga sidang pembunuhan berencana terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal, Kamis 27 Oktober, Sidang Obstruction of Justice, Jumat 28 Oktober, Sidang Obstruction of Justice, live di Kompas TV. Ikuti jalannya rangkaian persidangan kasus Sambo langsung dari lokasi pengadilan pada jam-jam berikut. Selasa 25 Oktober, Sidang Eliezer, pemeriksaan saksi, Rabu 26 Oktober, Sidang Obstruction of Justice, juga sidang pembunuhan berencana terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal, Kamis 27 Oktober, Sidang Obstruction of Justice, Jumat 28 Oktober, Sidang Obstruction of Justice, live di Kompas TV. Ikuti jalannya rangkaian persidangan kasus Sambo langsung dari lokasi pengadilan pada jam-jam berikut. Selasa 25 Oktober, Sidang Eliezer, pemeriksaan saksi, Rabu 26 Oktober, Sidang Obstruction of Justice, juga sidang pembunuhan berencana terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal, Kamis 27 Oktober, Sidang Obstruction of Justice. Awan, pakar hukum pidana. Ada Kang Asep, saya kembali ke pertanyaan tadi.
ada permintaan maaf dari Baradae dan tadi Mas Roni menyatakan bahwa dalam pertemuan pertama ini tatap muka dengan orang tua dari Brigadir Yosua ini akan membacakan lagi permintaan maaf tersebut atau paling tidak akan menyatakan maaf lagi. Benar ya Mas Roni ya, itu yang rencananya akan dilakukan dalam sidang hari ini. Secara sidangnya sendiri begitu atau proses di dalam persidangan sendiri, apakah hal ini berpengaruh, Kang Asep? Mengucapkan permintaan maaf dan keluarga pun sudah menanggapi dan mengatakan bahwa mereka memaafkan dan kedua pihak sepakat untuk melanjutkan proses hukumnya. Apa efeknya ini, Kang Asep? Ya, yang pertama ini prosedur hukum tetap prosesnya ada acaranya pemeriksaan saksi, tapi tidak ada acara pemeriksaan permintaan maaf. Cuman permintaan maaf ini adalah merupakan sifat humanis, sifat keterbukaan, sifat pertobatan, sifat kejujuran dari seorang terdakwa mengakui perbuatannya. Dan biasanya itu bagi hakim hal itu akan tersentuh, biasanya hakim itu. Ya, nah apalagi kalau ini perbuatannya nanti ada alasan pembenar, ada alasan penghapus atas perbuatannya, didukung yang bersangkutan konsistensi akan pertobatan, akan mengakui kesalahan, sekaligus secara moral wajib kita apresiasi dan biasanya saya suka lakukan. Jadi silakan Anda secara kemanusiaan untuk saling memaafkan, tapi prosedur hukum kami akan jalan. Soal nanti hukumannya atau kami membebaskan atau mengurangi itu soal lain. Tapi sekali lagi saya selalu salut dari awal ya kepada ini tertulis. Dia nyampaikan sekarang kebetulan tatap muka. Kita kan secara manusiawi orang harus minta maaf kan, apalagi ini dilakukan orang tuanya yang sama ini mungkin menganggap orang tua aja sebagai orang tuanya sendiri karena sahabat karibnya gitu kan. Artinya apa? Bahwa ini juga kelak akan mengaruhi, mudah-mudahan ya semua penegak hukum tersentuh ya. Dan kita lihat kan waktu sidang pertama juga melakukan sifatnya sangat humanis sekali kan dengan menangisnya soal itu nanti diterima atau tidak, tapi faktanya sudah diterima kan, apalagi sekarang ketemu langsung. Ini akan mempengaruhi majelis biasanya untuk memutus. Jadi lebih kerasa di majelis ya. Kalau secara hukum seperti yang dikatakan tadi, kedua pihak Baradae juga mengakui sepakat bahwa proses hukum harus tetap berjalan, tapi ada pengaruh kepada pertimbangan pribadi hakim gitu. Tapi ini boleh ya, Kang Asep ya? Oh boleh, sangat. Maka saya sering lakukan. Misalkan ada pihak saksi, korban, artinya supaya menyelesaikan masalah di luar prosedur hukum. Kalau itu dilakukan, setidaknya tidak ada dendam, tidak ada masalah di belakang. Kan ada orang yang tidak puas terhadap putusan, karena di ruang sidang dua-duanya ngotot, baik saksi maupun terdakwa, merasa benar. Tapi kalau itu bisa dilakukan oleh hakim dengan jiwa itu, mereka saling memaafkan, saling merangkulkan. Jadi kita juga ketika menjatuhkan hukuman ringan, si keluarga korban juga menerima dengan sangat. Apalagi misalkan ini tadi ya, sering saya katakan bahwa ini ya ada alasan pembenar untuk penghapusan hukumannya karena secara hukum ya dia punya hak untuk itu. Nah apalagi didukung bahwa keluarga J dari kemarin juga sikapnya sangat terbuka kan, almarhum J karena dia memahami siapa gitu. Nah ini saya kira sangat mempengaruhi hakimnya ya untuk tidak melihat bahwa prosedur ini apa yang terjadi sebenarnya dilakukan oleh ini gitu. Oke, Mas Roni, kalau kita lihat saksi saat ini kan datang dari korban ataupun yang pelapor gitu. Apakah kedepannya ini kita akan ada kemungkinan melihat ada konfrontasi antara apa yang disampaikan oleh Baradae dengan pihak-pihak yang menyampaikan berbeda, dan tentu saja kita berbicara tentang Ferdy Sambo dan mungkin Putri Candrawati juga dalam hal ini. Apakah ada kemungkinan tersebut juga untuk dihadirkan dalam persidangan Baradae ini? Betul Mas Tim, kan kalau kita lihat bahwa dalam peristiwa pidana ini klien saya kan konsisten, kemudian tidak berbelit-belit, dia gentle, dia menyampaikan semuanya. Tapi dalam faktanya kan ada beberapa saksi yang tidak mengakui ya atau berbelit-belit ya. Saya pikir publik sudah tahu ini dan keluarga dari almarhum Joshua sudah mengikuti ini, bahwa klien saya ini orang yang konsisten, sehingga status sebagai justice collaborator kan masih tetap didampingi oleh LPSK. Tapi dalam proses pemeriksaan saksi nantinya, saya pikir bahwa hakim dan jaksa juga akan mengetahui. Dalam hal ini kan siapa yang berbelit-belit kan kelihatan, Mas Tim. Jadi kalau seandainya untuk konfrontasi dengan pihaknya Ferdy Sambo dan beberapa saksi, kami siap ya. Kami akan siap untuk menghadapi karena ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan langsung, dan kami pikir pun jaksa akan menggali keterangan dan hakim akan melihat siapa yang berkata jujur dan siapa yang tidak berkata jujur. Di sini akan kelihatan, Mas Kim. Jadi sudah siap juga ya atas kemungkinan, maksudnya Baradae mungkin secara psikologis
terpengaruh, ada tekanan mungkin kalau berhadapan langsung dengan khususnya Ferdy Sambo ataupun bahkan dengan saksi tersangka lainnya atau terdakwa lainnya. Tapi hal tersebut akan kemungkinan terjadi dalam persidangan. Kami terus yakini, kami terus monitor ya posisi stabilitas klien saya, mentalitasnya dia. Akhirnya selalu monitor dan semakin hari semakin baik, Mas Tim. Kami meyakinkan bahwa harus menghadapi persidangan ini. Dan adik kami ini udah siap, Mas Tim. Ini karena terkait dengan hidupnya dia juga kan. Nah di sini kita harus tahu bahwa dia hanya berdasarkan perintah. Tidak mungkin seorang Barada melakukan tindakan penembakan terhadap temannya sendiri yang tidak ada masalah kalau tidak ada perintah dan tidak ada paksaan. Itu perlu kita garis bawahi ya. Oke. Terima kasih. Oke, Kang Asep, seberapa besar kemungkinan itu akan dilaksanakan mengingat memang ada posisi justice collaborator di Baradae ini, Kang Asep. Ada berpengaruh juga dengan FS tentu saja dalam hal ini. Apakah harus dihadirkan dalam tahapan apakah ini bisa dihadirkan di konfrontasi seperti itu atau memang sidang ini bisa berjalan tanpa ada konfrontasi antara Baradae dengan Ferdy Sambo menurut Anda, Kang Asep? Kang Asep? Ya, sepertinya ada... Oke, jelas. Silakan, Kang Asep. Banyak jeda kan yang Mas Dimi, sebenarnya istilah konfrontasi nggak dikenal di persidangan. Jadi saksi tadi kan terdakwanya adalah si E. Nah, S, PC, FX, dan lain-lainnya adalah sebagai saksi. Mereka dihadirkan seorang demi seorang dalam keadaan bebas. Jadi silakan masing-masing beri keterangan. Nah, apakah keterangan PC, keterangan FS, keterangan RM, KM, dan saksi lainnya bersesuaian dengan yang lainnya atau tidak? Karena itu nanti hakim yang menilai. Makanya kalau tidak berkesesuaian, sebenarnya ada ancaman hukuman, yaitu saksi palsu. Ya, jadi hakim saksikan saksi palsu kan tidak bersesuaian. Nah, jadi jangan ada dikonfrontasi, itu tidak ada istilahnya. Jadi yang ada tuh saya akan beri keterangan dalam keadaan bebas. Nah, nanti misalkan gini, kalau terdakwa udah mengakui dia melakukan penembakan, tapi atas perintah. Cuma nanti katakanlah nanti FS ya, bukan perintah, tapi dihajar misalkan. Nah, kata dihajar ini di persidangan ada nggak gitu kan? Sesuai fakta nggak? Misalkan nanti kan akan ditanyakan oleh jaksa maupun Mas Roni atau hakim. Nah, kalau dia sudah sebelumnya suruh ngisi, kalau lihat baca dakwaan ya, ngisi peluru ya kepada pistol itu, ya kan itu bukan dihajar, pasti ditembak logikanya. Itu kan nggak mungkin kalau dihajar pakai pistol. Kedua, dia tidak menembak. Nah, nanti kan akan diuji lagi kesesuaian dengan barang bukti lain, alat bukti lain, atau yang misalkan gini, ternyata ada luka dari belakang. Nah, posisi yang waktu itu siapa? Nggak mungkin nembak dari depan atau tembusnya dari belakang. Berarti ada yang menembak. Jadi itu setidak-tidaknya catatan itu akan ketahuan siapa yang berbohong dan siapa yang tidak. Maka saya bilang sering katakan, perlu ketegasan hakim. Ketika ada saksi-saksi berbelit, berbantah, ya berkilah dan berkelit, harus berani mengancamkan di samping dakwaan saksi palsu. Karena ini pembelajaran bagi siapapun di persidangan itu ada sekali lagi dituntut keberanian untuk berkata jujur yang sebenarnya kalau mau ngakui perbuatannya. Tapi kalau berkelit, berkilah tidak sesuai dengan logika, nah itu bahaya. Gitu. Kalau saya akhirnya saya bisa marah, nanti saya proses dulu dia saksian palsu, ancam dulu dengan saksian palsu, terlepas dia ada pasal lain. Itu di tengah persidangan yang masih prosesnya berjalan begitu ya Kak Asep? Ya betul, itu diatur 174 KUHP. Jadi ketika persidangan berjalan, saksi ini betul ngeyel, bahasa kampungnya saya itu kan ngeyel, ngotot gitu. Terus sudah ngeyel, ngotot, salah lagi, kelihatan kaburnya misalkan. Nah, misalnya hakim gunakan senjata atau unsur penasihat hukum penuntut umum, Pak ini saksinya berbelit-belit, ya nggak usah dikonfrontasi. Udah gunakan, periksa, bikin berita acara, bikin kesaksian palsu, periksa dulu. Pembelajaran bagi saksi yang lainnya, itu yang sering saya lakukan. Udah itu ada dasar hukumnya, 174 KUHP. Dan itu harus diputus dulu sebelum sidang utamanya nanti diputus? Tepat, sekali lagi, karena itu tanpa boleh penyidikan. Jadi misalnya gini, prosesnya itu ya, tapi jarang yang sekarang melakukan. Karena ini saksinya ngeyel, udah jelas bertentangan, memberikan kesaksian palsu, saya perintahkan panitra, bikin berita acara, hentikan dulu itu, proses dengan cepat, karena langsung diperiksa. Nah ketika itu, dia udah kena, tidak-tidaknya udah takut oleh saksian palsu gitu kan. Itu yang saya lakukan. Atau setidak-tidaknya, ya bagaimana dia nanti dia itu ya ketika memberi keterangan itu ya diancam ya oleh hakimnya. Misalkan Anda kalau masih berbelit-belit gini ya kami proses. Tapi biasanya kalau sudah gitu secara psikologis yang bersangkutan tahu. Atau gini, kalau hakimnya, jaksanya, penasihat hukumnya para pinter, ini percayalah kayak Mas Roni, saya udah tahu persis ya siapa Mas Roni. Gini, kalau pertanyaan-pertanyaan jeli, nah nanti dia akan malu sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang dia terpojok gitu. Seperti
Mas Timi kalau nanya kita narasumbernya suka bohong kan ketahuan kan, jokin dia malu sendiri dipermalukan depan umum gitu. Iya, dan ini pasti Mas Roni dan rekan-rekan sudah paham caranya lah ya, bagaimana diksinya juga yang tepat untuk menguak apakah sebuah kesaksian itu benar atau tidak. Nah, Kang Asep, Mas Roni, saya akan jeda sebentar. Kita akan kembali, kita akan masuk ke dalam program. Nanti Anda akan bersama Bayu Sutiono. Pembahasan masih akan berlanjut lagi. Kami akan hentikan dulu Sapa Indonesia Pagi di sini dan kita akan lanjutkan karena kita mau mengikuti jalannya sidang Barada Eliezer nanti. Terima kasih Kang Asep, Mas Roni tetap bertahan dulu. Nanti akan dilanjutkan oleh Bayu Sutiono. Kami akan segera kembali dengan program berikutnya usai jeda berikut ini. Ikuti jalannya rangkaian persidangan kasus Sambo langsung dari lokasi pengadilan pada jam-jam berikut. Selasa 25 Oktober, sidang Eliezer, pemeriksaan saksi. Rabu 26 Oktober, sidang obstruction of justice. Juga sidang pembunuhan berencana terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Kamis 27 Oktober, sidang obstruction of justice. Jumat 28 Oktober, sidang obstruction of justice. Live di Kompas TV. Ikuti jalannya rangkaian persidangan kasus Sambo langsung dari lokasi pengadilan pada jam-jam berikut. Selasa 25 Oktober, sidang Eliezer, pemeriksaan saksi. Rabu 26 Oktober, sidang obstruction of justice. Juga sidang pembunuhan berencana terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Kamis 27 Oktober, sidang obstruction of justice. Jumat 28 Oktober, sidang obstruction of justice. Live di Kompas TV. Ikuti jalannya rangkaian persidangan kasus Sambo langsung dari lokasi pengadilan pada jam-jam berikut. Selasa 25 Oktober, sidang Eliezer, pemeriksaan saksi. Rabu 26 Oktober, sidang obstruction of justice. Juga sidang pembunuhan berencana terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Kamis 27 Oktober, sidang obstruction of justice. Jumat 28 Oktober, sidang obstruction of justice. Live di Kompas TV. Ikuti jalannya rangkaian persidangan kasus Sambo langsung dari lokasi pengadilan pada jam-jam berikut. Selasa 25 Oktober, sidang Eliezer, pemeriksaan saksi. Rabu 26 Oktober, sidang obstruction of justice. Juga sidang pembunuhan berencana terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Kamis 27 Oktober. Beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo counterpain, harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya counterpain clean untuk redakan diri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Saudara, kami hadirkan breaking news dari Kompas TV untuk sidang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Hari ini, saudara, akan dilangsungkan dengan agenda menghadirkan terdakwa Richard Eliezer yang akan dihadapkan dengan 12 orang saksi sehingga persidangan sudah memasuki kepada inti persidangan. Keluarga almarhum Joshua sudah tiba di Jakarta untuk menjadi saksi di dalam sidang pembunuhan berencana untuk Brigadir Joshua. Dengan terdakwa yang akan dihadirkan hari ini di persidangan di PN Jakarta Selatan ada Barada Eliezer. Orang tua dan kekasih Joshua menyatakan siap memberikan kesaksian mereka. 8 saksi dari pihak keluarga almarhum Joshua untuk sidang terdakwa Barada Richard Eliezer telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada hari Senin sore kemarin. Terdiri dari orang tua, kekasih,
adik serta kerabat dari Brigadir Joshua. Sebelumnya sudah ada 3 orang saksi, yaitu Bibi Yosua yang tiba lebih dulu. Sementara Samuel Huta Barat, ayah Brigadir Joshua, mengatakan keluarga telah menyiapkan mental serta fisik untuk menghadapi sidang. Keluarga siap menyiapkan sejumlah fakta soal awal kejanggalan dari kematian Brigadir Joshua. Dan kami mengajak Anda untuk melihat sekarang gambar yang langsung kami hadirkan dari tim jurnalis Kompas TV, di mana Richard Eliezer baru saja masuk ke dalam mobil tahanan di Bareskrim Mabes Polri. Richard Eliezer menjadi tahanan di Bareskrim Mabes Polri dengan pengawasan dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan akan berangkat menuju ke PN Jaksel. Nah, ini sudah berangkat. Dalam perhitungan kami, tidak sampai setengah jam nanti akan tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari pengalaman ketika kami juga memantau perjalanan para terdakwa dari tempat tahanan masing-masing, salah satunya dari Bareskrim Mabes Polri di Jakarta menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ada di kawasan Ragunan di Jakarta Selatan. Berapa hari di Jakarta? Ya, nih, sudah senang sudah. Kalau rencana besok mau sidang. Berarti kalau hari sidangnya besok, Pak ya? Ya. Oh, belum. Persiapan apa aja, Pak? Ya? Persiapan ya, Pak? Ya, kesehatan dengan mantap. Ini untuk menghadiri sidang saksi dari si korban. Ya, kalau soal hukuman nanti ya itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Biarlah hakim nanti yang memutuskan. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV yang sudah ada di sana, Niputu Trisnanda. Putu, selamat pagi. Apakah sudah terlihat persiapan-persiapan secara khusus hari ini? Adakah yang berganti dari kebiasaan sidang-sidang sebelumnya untuk apa yang akan terjadi hari ini sebagai sudah memasuki inti persidangan dengan pemeriksaan terdakwa dengan para saksi? Putu, laporan Anda. Ya, selamat pagi Bayu dan juga saudara. Kalau kita lihat bagaimana persiapan yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pagi hari ini memang tidak jauh berbeda dengan persidangan pada pekan lalu, di mana ketika Eliezer yang merupakan justice kolaborator juga diamankan atau mendapatkan pengamanan dari LPSK, hari ini hal serupa juga dilakukan. Personil yang kemudian mengamankan baik itu tim gabungan dari TNI dan juga Polri jumlahnya juga masih sama. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan, tetapi kalau tadi kita lihat Eliezer ini sudah berangkat dari Bareskrim Polri dan kurang lebih dalam waktu 30 menit akan tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tentu saja prosedurnya ini masih sama dengan apa yang dilakukan pada pekan lalu, di mana nantinya ketika tiba, karena memang sidang ini diagendakan akan dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat atau 10 pagi, maka Eliezer yang tiba lebih dulu maka akan menunggu terlebih dulu di ruang transit, baru nantinya ketika majelis hakim sudah siap, jaksa penuntut umum sudah tiba, kemudian juga ada dari penasehat hukum yang mendampingi ini sudah tiba di lokasi, nanti sidang baru akan dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tetapi tidak menutup kemungkinan, Bayu dan juga saudara, bahwa sidang ini juga mungkin dimulai lebih cepat, mengingat kemarin sidang dimulai lebih cepat sekitar 30 menit yang diagendakan pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, tetapi kemudian dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, di mana kemudian mengingat juga hari ini ada 12 orang saksi yang dihadirkan, tentu saja ini akan memakan waktu. Jadi kita melihat Bayu dan juga saudara, kalau kita rekap begitu atau kita ingat lagi bagaimana kemarin yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri, ini juga memang majelis hakim menyebut ada 12 orang saksi yang akan dihadirkan dan juga sudah diputuskan meskipun ada kelonggaran dari majelis hakim bisa dilakukan via Zoom, tetapi dari jaksa penuntut umum dan kemudian juga dari penasehat hukum keluarga Brigadir Joshua ini memutuskan untuk hadir langsung di Jakarta. Apa alasannya? Yang pertama tentu saja berkaitan dengan kelancaran sidang.
Keluarga Brigadir Yosua Huta Barat ini tentu saja menginginkan proses persidangan ini bisa berlangsung dengan cepat dan juga tepat. Sehingga kesaksian-kesaksian ataupun juga fakta-fakta yang nantinya akan dihadirkan dalam persidangan ini juga diharapkan bisa clear sampai kepada majelis hakim. Oleh karena itu ditakutkan jika nanti dilakukan melalui Zoom akan ada gangguan sinyal dan gangguan-gangguan lain sehingga pihak keluarga ini menyebut bahwa siap atau setuju untuk hadir langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pagi hari ini. Namanya ada beberapa, total ada 12 orang, ada ayah dari Brigadir Yosua Huta Barat, ada ibunda dari Yosua, kemudian juga ada adik 3 orang totalnya dari Yosua Huta Barat dan juga ada kekasih dari Yosua Huta Barat yang akan memberikan kesaksian. Kalau kita lihat dari nama-nama yang ada 12 orang saksi, tentu saja ini berkaitan dengan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di awal kematian Brigadir Yosua. Kita mundur lagi ke 4 bulan yang lalu, Bayu dan juga saudara, bagaimana kemudian ada kejanggalan-kejanggalan mulai dari peti jenazah dari almarhum ataupun juga mendiang Yosua Huta Barat yang tidak boleh untuk dibuka atau dilihat oleh keluarga pada awalnya, kemudian juga hasil otopsi yang tidak langsung disampaikan dengan jelas, kemudian juga ada skenario yang saat ini kita ketahui begitu bahwa ada hal-hal yang ternyata berbeda dengan yang terjadi, ada baku tembak antar ajudan, kemudian juga ada intimidasi yang katanya dimiliki Vera sebagai sang kekasih ini juga mengalami atau juga menerima beberapa momen ini sempat bertelepon dengan Yosua. Ini yang nantinya akan dibahas di persidangan dan kita akan nantikan apa saja fakta-fakta yang akan disampaikan dan apakah nanti fakta-fakta tersebut akan menjadi fakta hukum atau akan jadi kesaksian saja. Kita masih menanti, Bayu dan juga saudara. Baik, ini Putu Trisnanda, terima kasih laporan Anda dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkaitan dengan persiapan jalannya sidang hari ini. Dan kami sekarang mencoba untuk menghubungi 2 narasumber yang tadi sudah berbincang di Sapa Indonesia Pagi bersama rekan saya Timothy Marbun. Ada Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana. Kang Asep masih bersama kami ya? Sama-sama Mas Bayu, sama-sama Mas Roni. Ya, dan masih ada Bung Roni Talapesi, kuasa hukum dari Richard Eliezer. Saya yakin on the way ke PN Jaksel dan sebentar lagi juga akan bersiap di sana. Bung Roni, 12 orang ini termasuk apakah tim kuasa hukum Eliezer sudah tahu, Bung Roni, ini diantaranya ada Ferdi Sambo begitu? Di sini pemeriksaannya tidak ada Ferdi Sambo ya, saksi yang dihadirkan tidak ada Ferdi Sambo. Jadi saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum adalah pengacara, kemudian keluarga korban, kemudian ada 1 tenaga nakes yang dari Jambi. Tidak apa-apa karena kita pernah tahu di sidang perdana untuk Richard Eliezer sebagai terdakwa, Anda sebagai kuasa hukum berharap ini bisa segera bertemu kalau bisa dalam kesempatan pertama untuk membuka kasus ini terang benderang langsung dengan Ferdi Sambo, kira-kira begitu Bung Roni. Nggak apa-apa ini diputuskan begini oleh para jaksa. Ya, sebelumnya memang kami sudah mohonkan agar Ferdi Sambo CS itu diperiksa di awal ya, tetapi oleh majelis hakim menyampaikan bahwa yang akan diperiksa adalah saksi pelapor, yaitu korban. Ya, kami hormati dan kami hargai itu. Memang kemarin kami sudah minta supaya di depan, karena apa? Sebenarnya ini kan permasalahan antara Ferdi Sambo dan Putri Candrawati yang membuat orang banyak terseret dalam kasus ini. Nah, kita pengen kasus ini menjadi terang gitu loh. Apa yang terjadi supaya mereka berdua ini kita gali keterangannya gitu kan. Kalau seandainya berbelit-belit dan tidak konsisten, menurut saya hakim akan melihat itu kan. Saya pikir seperti itu. Jadi kami kemarin memang punya strategi agar diperiksa didahulukan ya pemeriksaannya Ferdi Sambo dan terdakwa yang lainnya, 3 orang yang lainnya. Tetapi memang hakim ya kami hargailah. Tapi dalam hal ini pemeriksaan agenda pagi ini kan dari keluarga korban, kami tentunya dengan penuh sangat empati, kami melihat bahwa ini kan dihadirkan oleh jaksa, kita lihat nanti yang mungkin menggali keterangan atau menggali kesaksian ini kan dari jaksa penuntut umum dan majelis hakim mengenai peristiwa yang dialami oleh keluarga korban atau pengacara. Oke, ya terbayang. Mengikutilah apa yang kemudian sudah diputuskan untuk hari ini begitu ya Bung Roni. Saya ke Kang Asep. Kang Asep, ini apa yang akan di cross check begitu?
maafkan saya, dalam bayangan saya dengan pihak keluarga dan lain-lain ini sebetulnya jangan-jangan dalam bayangan saya ini lebih di obstruction of justice, nanti akan lebih pas nih dengan para keluarga begitu dibanding dengan Eliezer begitu. Tapi mungkin saya salah. Kang Asep, apa yang akan terjadi hari ini nih sebagai sebuah bayangan sebelum nanti kita mengikuti menjelang pukul 10, Kang Asep? Ya, didakwa aja kan dengan pasal pembunuhan dan pemberatannya pembunuhan berencana. Di pembunuhan ini istilah hukumnya merampas nyawa orang lain. Nah, nyawa siapa yang dirampas? Yaitu J kan. Nah, J ini kan punya keluarga, ayah, ibu, bibinya dan sebagainya, dan tenaga kesehatan dari pihak keluarga. Nah, itulah yang akan didapatkan. Ternyata yang dirampas nyawa ini karena proses pembunuhan itu dari keluarga mereka. Nah, sudah tentu mereka akan menjelaskan. Hanya itu sebenarnya unsur hukumnya yang dibuktikan unsur merampas nyawa orang lain. Itu bahasa hukumnya merampas ya sebenarnya. Tapi orang suka menghilangkan nyawa dan sebagainya. Tapi istilah pembunuhan. Yang kedua, yang menarik tadi Mas Bayu, ya, bahwa dari pihak keluarga ini yang memang kehilangan keluarganya karena dirampas nyawanya, betul oleh E, tapi E kan selalu karena perintah jabatan. Justru nanti akan kelihatan posisi humanisnya, bagaimana hubungan E sama J, bahkan setelah J meninggal ditembak oleh E karena perintah tadi ya. Nah, apa yang terjadi? Ternyata hubungan baik E dengan keluarga E ini, dengan keluarga J ini bagus sekali terbukti waktu kita permintaan maaf. Dengan tulus permintaan maaf, dengan tulus juga memaafkan. Jadi ada hubungan silaturahmi yang ternyata ini membuktikan apa Mas Bayu ya, bahwa orang dua ini adalah orang-orang bawahan yang memang patuh tunduk terhadap atasan. Mereka orang-orang dari pinggiran, maaf sekata petik ya, orang-orang kesederhanaan, ketidakmampuan, tapi mereka orang jujur, orang yang berani mengatakan benar, dua-duanya dengan kesederhanaan tadi. Jadi ada hubungan batin dua-duanya yang saling betul-betul seorang anak buah yang patuh tunduk patuh terhadap atasan, cuma tadi atasannya mengkhianati. Ya, oke. Nah, Bung Roni, dengan bertemu dengan pihak keluarga Brigadir Joshua, ini mungkin pertama kali ya Eliezer akan berhadapan langsung, bertemu langsung lah, melihat secara langsung, kalaupun tidak bisa berbincang mungkin dengan keluarga almarhum Joshua. Betul, Bung Roni? Betul Mas Bayu. Hari ini pertemuan pertama kali antara adik kami Richard Eliezer dengan keluarga korban, keluarga besar dari almarhum Joshua. Iya, saya malah berpikir nih, apakah lebih kalau bertemu dengan para terdakwa yang lain, 4 terdakwa yang lain begitu sedemikian rupa, saya meyakini Eliezer malah lebih siap, lebih mau segera bertemu, sesuai dengan waktu itu Bung Roni sudah mengatakan kalau bisa langsung bertemu dengan 4 terdakwa yang lain, di cross check-nya di dalam persidangan untuk menjadi saksi begitu. Tapi bertemu dengan pihak keluarga ini bisa jadi akan lain hasilnya bagi mental, bagi perasaan Eliezer nantinya. Ini sudah dikondisikan juga sedemikian rupa agar nanti jalannya sidang bisa tetap berjalan dengan baik, Bung Roni. Betul Mas Bayu, kemarin hari Minggu selesai ibadah saya masih mendampingi, kemudian kami ngobrol mengenai sidang nanti hari Selasa hari ini ya. Iya. Mempersiapkan supaya mental dari Richard Eliezer ketika bertemu dengan orang tua dari almarhum Joshua dan ingin menyampaikan permintaan maafnya secara langsung, itu memang dipersiapkan ya. Maksudnya klien saya harus mempersiapkan mental juga ketika mau bertemu, karena memang rasa trauma itu memang tinggi ya Mas Bayu, tidak gampang, tidak sulit. Makanya saya bingung sama orang yang bilang wah itu apa namanya bisa menolak perintah, bisa ini enggak. Coba kalau kalian itu di dalam posisinya Richard Eliezer, nah inilah komentator orang yang nggak bisa bertanggung jawab gitu. Tapi dalam posisi ini yang penting kan rasa kemanusiaan ya. Kalau proses hukum berlanjut, kami sepakati proses hukum berlanjut. Tapi ini rasa kemanusiaan antara keluarga korban almarhum Joshua dengan Richard Eliezer. Karena kami juga ikut berdampak terhadap pusaran perbuatan dari Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati ya. Perlu diingat juga seorang jenderal saja tidak berani menolak, apalagi Barada. Nah ini kan sebenarnya yang mau kita sampaikan kepada publik bahwa dalam proses penegakan hukum ini, janganlah orang kecil, orang yang tidak mampu yang menjadi korban ya. Ini merupakan kacamata penegakan hukum kita di Indonesia. Jangan sampai orang yang tidak mampu, orang yang
yang latar belakangnya tidak punya kekuatan, nah ini yang mau dikorbankan. Nah kita akan perjuangkan itu kan. Tapi dalam hal ini pagi ini adalah agenda dari keluarga dari almarhum Joshua. Kami berterima kasih, kami mengapresiasi bahwa permohonan maaf yang disampaikan juga sudah diterima. Kami sepakat bahwa proses hukum berlanjut, kami sepakat. Tetapi ini mengenai tentang rasa kemanusiaan ya. Sama anak Tuhan, saling mengasihi, saling mengampuni, itu hal yang baik ya. Itu proses hukumnya. Nah dalam posisi ini juga sudah sangat tegas bahwa klien kami konsisten, berkata jujur, kemudian tidak berbelit-belit ya. Kalau yang lainnya coba menutupi kasus ini, klien saya konsisten mengatakan yang jujur ya. Kalau Verdi Sambo dan yang lainnya coba menghilangkan alat bukti, barang bukti klien saya sudah sampaikan itu yang jujur. Nah nanti menarik nanti di pembuktian mengenai alat bukti nanti. Ada beberapa alat bukti memang yang dirusak, ditukar. Nanti kita sampaikan di persidangan. Mas Bayu. Oke, jadi hal-hal semacam itu yang nanti juga akan disampaikan Eliezer mengenai alat-alat bukti yang ada hubungannya dengan mungkin yang kemudian diterima oleh keluarga dan lain-lain yang mungkin nanti bisa ketahuan sebenarnya seperti apa yang terjadi. Baik, saya harus jeda sebentar, nanti kita akan segera kembali lagi sambil menunggu kehadiran dari terdakwa Richard Eliezer yang sudah berangkat dari Barreskrim Mabes Polri menuju ke PN Jakarta Selatan. Tetap bersama Breaking News Kompas TV. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Lezat litur ke baba. Dan badaca pandang-padang. Siap-siap, inovasi rasa pertama di Indonesia. Penasaran? Tungguin ya. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngeber di mulut, lumer di lidah, lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Karena kuman dan keraknya menumpuk, jadi sulit dibersihkan. Ih, jorok. WPC Closet dengan Strong Active Power. Cairannya lebih kental, tidak cepat turun. Efektif basmi kerak dan bunuh kuman hingga ke celah tersembunyi. WPC, basmi kerak, bunuh kuman. Wingscare. Gini serunya ketiban tontonan dari Prime Video dengan paket internet Telkomsel. Aktifkan sekarang di My Telkomsel. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. YouTube semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Ya, ini kita menghadirkan gambar terbaru. Richard Eliezer sudah tiba di PN Jakarta Selatan. Mohon maaf,
ini gambar yang sudah kami rekam sebelumnya. Richard Eliezer keluar dari Bareskrim Mabes Polri beberapa saat yang lalu dan masuk ke mobil tahanan untuk dibawa ke PN Jakarta Selatan. Sekarang masih dalam perjalanan, berarti menuju ke PN Jaksel. Saya lanjutkan berbincang dengan dua narasumber karena sebentar lagi Bung Roni Talapesi, kuasa hukum Richard Eliezer, juga pasti akan menuju ke Pengadilan Jakarta Selatan, dan masih ada Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana. Kang Asep, singkat saja sebelum kemudian Bung Roni saya pamitkan begitu. Kalau kita sebagai publik gitu ingin melihat hari ini, apa yang Kang Asep ingin lihat dan dengarkan dari Richard Eliezer, Kang Asep? Ya, yang pertama tadi di awal kan bahwa Richard akan menyampaikan kemanusiaan permohonan maaf secara langsung. Itu biasa, walaupun di luar acara itu nggak ada, tapi saya kira sekemanusiaan kita apresiasi dan kita hormati. Artinya apa? Ada hubungan kedekatan almarhum J, keluarganya sekarang ya, dengan E. Itu yang kita pertama. Yang kedua, nanti kita berharap bahwa E juga akan membenarkan kesaksian dari keluarga J ya, bahwa J itu betul kehilangan, dirampas nyawanya, memang betul ditembak, tapi atas perintah FS. Itu mungkin hari ini itu intinya cuma itu aja yang akan dan pasti harus mengakui bahwa itu betul dia yang menembak, tapi atas perintah jabatan FS gitu, dan keluarga itu menerima apa adanya bahwa itulah dilanjutkan dari sebelumnya mungkin permintaan maaf dari E itu, walaupun itu tidak ada di acara, tapi itu dimungkinkan kalau itu memang hubungan kemanusiaan, hubungan baik, apalagi kan selama ini tidak langsung sudah diterima permohonan maaf dari E kepada keluarga almarhum J. Ya, ini baru saja kita lihat Richard Eliezer tiba di PN Jakarta Selatan. Gambar ini langsung kami hadirkan dari tim yang meliput di sana. Bung Roni, itu yang akan terjadi seperti perkiraan dari Kang Asep di persidangan hari ini, Bung Ron? Betul Mas Bayu, kalau bicara soal fakta hukumnya, tentunya apa yang dirasakan oleh keluarga korban almarhum Joshua itu akan dibenarkan oleh klien saya. Siapapun manusia pastinya tidak akan bisa menerima kenyataan bahwa kehilangan anaknya ya. Itu kami akan sampaikan, kami akan sepakat setuju mengenai kehilangan dari anak keluarga korban ya. Tapi nanti juga mengenai hal yang lainnya nanti kita akan sampaikan di muka persidangan, nanti mungkin publik teman-teman akan melihatnya juga ya. Ini klien saya kooperatif, klien saya akan konsisten dan menyampaikan semuanya, walaupun barang buktinya, alat buktinya dirusak, ditukar, tapi klien saya tetap akan konsisten menyampaikan fakta yang sebenar-benarnya. Seperti itu Mas Baik. Baik. Saya pamitkan Bung Roni Talapesi, kuasa hukum dari Richard Eliezer, karena Anda harus bertugas ke PN Jaksel mendampingi pasti untuk Richard Eliezer. Jadi selamat bertugas dan terima kasih waktunya pagi hari ini untuk Kompas TV. Bung Roni, kita ketemu lagi. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Ya. Selamat bertugas Mas Roni. Ya. Terima kasih Prof. Ya. Nah, Kang Asep, kita meneruskan sedikit ya sambil menunggu nanti jalannya sidang. Kang Asep setuju dengan strategi, saya menyebutnya, koreksi saya ya Kang Asep, strategi dari Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan terlebih dahulu di cross begitu disilang dengan Richard Eliezer yang pertama terdakwanya, kemudian dengan para 12 saksi ini diantaranya ada keluarga dan lain-lain. Nah, apa yang bisa Kang Asep perkirakan sebagai, kalau kita mencatur, ini langkah yang pas atau enggak menurut Kang Asep dari Jaksa Penuntut Umum terutama? Ya, berkali-kali Mas Bayu kita katakan bahwa ini memang permainan tidak hanya teknis yuridis tapi taktik, strategis, dan ini tepat sekali dilakukan oleh kuasa hukumnya dari E itu. Jadi satu itu. Tapi kan posisinya sekarang tuh jaksa mendakwa. Ketika dia mendakwa, beban pembuktian itu aktori incumbit probabilisio ada pada jaksa. Nah kebetulan bagus di awal pertama tuh kuasa hukum E meminta langsung aja, to the point aja, pengen tahu nih kejujuran kekonsistenan, apa benar mengatakan jujur FS sama PC dan KMR, makanya minta di awal. Tapi kan jaksa tidak berpikir lain dengan hakimnya, ya udah kami akan ajukan saksi pelapor, boleh aja. Nah sekarang saksi pelapor untuk membuktikan meninggalnya itu. Maka tapi tepat tadi katakan Roni, bagus sekali, dia tidak akan banyak bertanya, karena bagi dia akan mengakui bahwa betul dia menghilangkan nyawa almarhum J. Itu juga. Karena kan sejak awal Eliezer sudah mengakui memang dia ada peran, dia adalah yang menembak dan lain-lain, sehingga peran jaksa penuntut umum untuk mendakwa membuktikan kesalahan di persidangan untuk terdakwa Richard Eliezer sebetulnya sudah
saya menyebutnya sudah tidak terlalu menjadi hal yang penting. Nah, jadi hal-hal apa itu yang dicari oleh jaksa penuntut umum sebenarnya dengan persidangan dengan 12 saksi hari ini kalau begitu, Kang Asep? Ya, kan didakwanya salah satunya kan pasal pembunuhan maupun pemberatan pembunuhan 338, 340. Salah satu unsur itu adalah merampas nyawa orang lain atau orang memahaminya pembunuhan. Nah, salah satu unsur pembunuhan tadi itu kan menghilangkan nyawa orang lain atau merampas orang lain. Nah, siapa yang dirampas nyawa ini? Siapa yang dihilangkan? Almarhum J. Jadi unsur ini sudah terbukti, ya. Nah, tapi kan ini karena ada penyertaan 55 maupun 56, ya. Nah, di didakwa 55 ini untuk E ini ya sebagai pelaku, ya. Dia melakukan. Udah kena unsur itu masuk gitu kan. Jadi loh ini, cuman yang nanti jadi masalah itu kan bagi pihak E mah selalu bahwa dia tidak ada unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan di willing and wanted-nya terutama hendakinya tidak masuk. Makanya nanti perlu nanti ketika kesaksian FS sama PC RR maupun KM, dia mau jujur apa enggak, mau terus terang enggak. Sedangkan E udah mau terus terang, udah terbuka, konsisten, dinilai oleh LPSK, kemudian di sidang awal juga ngakui, dia minta maaf. Sekarang juga ketika keluarga J dan pihak lainnya menyatakan bahwa betul kehilangan nyawa saya, pelakunya saya yang menembak. Cuman kan pertanyaan berikutnya, ternyata luka tidak hanya 1, 2, 3 kali, ada luka lain. Nah ya, dibutuhkan kejujuran saksi nanti FS sebagai saksi. Apakah dia menembak apa enggak? Atau akan tetap berpegang kata-kata dihajar atau enggak gitu kan? Padahal sebelumnya ada pengisian peluru itu ya, kemudian perintah ayo tembak, tembak, tembak. Nah itu juga nanti. Ya, tapi sekali lagi, itu nanti hakim yang menilai 185 ayat 6 itu kesesuaian alat kesaksian satu dengan yang lainnya dengan barang bukti dan latar belakang dari kesaksian. Nanti kan FS, PC itu sebagai saksi karena terdakwanya di sini adalah E. Oke, terbayang Kang Asep. Nah, kita pagi ini juga sudah kehadiran satu narasumber lagi, Bung Martin Lukas Manjuntak. Salah satu anggota kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua. Bung Martin, selamat pagi. Selamat pagi Mas Bayu, selamat pagi Pak Asep. Selamat pagi Mas Martin, sehat selalu, semangat selalu Mas Martin. Ya. Horas. Ya, nah Bung Martin, bagaimana keluarga dari almarhum Brigadir Joshua pagi hari ini? Kemarin sudah tiba, Pak Samuel sempat menjawab media sudah siap fisik dan mental begitu. Nah, bagaimana hari ini? Semua dalam kondisi siap ya untuk menghadapi sidang yang mungkin nih memang tidak akan sebentar begitu, harus menunggu dan lain-lain. Bung Martin? Iya, betul Mas Bayu. Memang persiapan itu sudah dilakukan jauh-jauh hari ya. Jauh sebelum datang ke Jakarta, di Jambi kami sudah memberikan arahan bahwa nanti pada saat persidangan apa sih yang dilakukan ya. Nah, apa yang mesti dipersiapkan? Yang pertama kesehatan, mental dan juga untuk mengingat ya apa saja yang pernah disampaikan dalam BAP. Ya. Nah, yang disampaikan itu nanti tidak boleh dari apa yang sebenarnya ya, tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. Dan mereka nanti akan disumpah. Ya. Jadi setiap kesaksian di depan persidangan itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, mereka memang khususnya keluarga ya sudah siap karena memang tidak ada yang ditutupi. Semua yang mereka sampaikan adalah yang mereka ketahui, yang mereka lihat sendiri dan yang memang mereka alami. Nah, namun kan memang dalam jenis-jenis saksi yang ada di 12 orang ini kan beda-beda ya peranannya ya Mas Bayu. Iya. Seperti Kamarudin Simanjuntak itu adalah sebagai saksi pelapor ya. Lalu orang tuanya dan adik-adiknya, khususnya 2 orang adik perempuan dan kakaknya ini ya, ini adalah bisa dibilang saksi kronologis, ya. Lalu kalau adik yang laki-laki yang bertugas di mana, Yanma, ya, bisa dibilang semi-semi saksi fakta juga karena ada hubungannya antara peristiwa-peristiwa yang tidak langsung yang diketahui oleh adik dari almarhum. Oh begitu. Nah, lalu. Ada 2 orang lagi dari RSUD Sungai Bahar ya, petugas formalin. Ini kan mereka terkait nanti keterangannya mengenai luka-luka yang mereka lihat pada saat pembukaan jenazah ya, jenazah dan peti pada saat itu. Lalu ada 3 orang tantenya juga, ini juga terkait luka-luka dan juga peristiwa pada saat dihalang-halangi ya, tidak boleh melihat jenazah. Nah, yang paling penting di sini sebenarnya bisa dibilang direct evidence juga atau saksi langsung karena merupakan satu petunjuk ya terhadap adanya perencanaan pembunuhan
jauh sebelum direalisasikan pada tanggal 8 Juli. Nah, ini adalah kasih dari almarhum. Jadi memang jenis saksinya ini setidaknya ada 3 ya, ada 3 tipe. Ya. Walaupun memang mereka bukan saksi fakta seperti saksi mahkota yang nanti akan memberikan keterangan pada saat persidangan ya. 5 orang terdakwa yang sekarang sedang mempertanggungjawabkan perkaranya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Demikian Mas Bayu. Ya, terbayang Bung Martin dan Kang Asep. Saya jeda sebentar untuk kemudian kembali dan kita kembali lagi untuk mengomentari menjelang jalannya sidang pada hari ini. Kami jeda, segera kembali untuk Anda. Intuisi dan emosi, antisipasi dan strategi, kalkulasi dan ambisi, ekspektasi dan prestasi menyatu dalam laga fantastis penuh intensitas tinggi. Bukan prediksi, apapun bisa terjadi di sini. International Football Match di Kompas TV. Lezat litur kebaba. Dan Badaca Pandang Padang. Siap-siap, inovasi rasa pertama di Indonesia. Penasaran? Tungguin ya. 일요일에 이혼했고 오늘은 집. You have fought long enough, Galadriel. Gini nih, serunya ketiban tontonan dari Prime Video dengan paket internet Telkomsel. Aktifkan sekarang di My Telkomsel. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya, bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan Novamin, bentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. 일요일에 이혼했고. Gini serunya ketiban tontonan dari Prime Video dengan paket internet Telkomsel. Aktifkan sekarang di My Telkomsel. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kembali di Breaking News Kompas TV berkaitan dengan atau menjelang jalannya sidang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua yang hari ini akan menghadirkan terdakwa Richard Eliezer yang akan dihadapkan dengan 12 saksi. Dan ini persiapan jalannya sidang. Kita lihat meja dari jaksa penuntut umum sudah ada persiapan. Kemudian nanti akan hadir juga kuasa hukum di sebelah kanan dari layar. Kemudian terdakwa akan hadir dan kemudian majelis hakim akan hadir. Bergabung lagi bersama kami untuk menambah wawasan kita berkaitan dengan jalannya sidang ada Pak Ferdinand Andi Lolo, bergabung dari New Zealand, seorang mantan jaksa. Pak Ferdinand, selamat pagi, terima kasih waktunya. Selamat pagi Mas Bayu, terima kasih untuk undangannya. Ya, bersama kita ini ada Kang Asep Iwan Iriawan dan juga ada Bung Martin Lukas, kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua. Kalau Pak Ferdinand melihat, apakah strategi kalau bisa disebut, langkah-langkah yang diajukan yang pertama kali ini memasuki inti-intinya sidang begitu untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua yang dilakukan strateginya oleh jaksa penuntut umum, menurut Pak Ferdinand sudah on the right track? Silakan. Baik, terima kasih. Kalau yang saya ikuti dari konstruksi dakwaan, jaksa ini
main dengan taruhan tinggi ya. Kenapa saya bilang dengan taruhan tinggi? Karena mereka menggunakan pasal yang sangat berat, bukan hanya sekedar pembunuhan, tetapi itu juga memakai pembunuhan berencana. Itu hal yang sangat beresiko. Kalau dibilang the right track, saya belum bisa berkomentar sekarang karena itu harus dibuktikan lewat fakta persidangan. Oke. Artinya kalau kemudian ya, banyak yang berpendapat sama sedikit dengan Pak Ferdinand bahwa ini memang langsung kepada sebuah kasus yang disebut pembunuhan berencana begitu. Dalam situasi kasus seperti ini dan kemudian juga menjadi salah satu kasus yang mungkin banyak mendapat perhatian publik dari titik-titik itu begitu. Nah, kalau hari ini pemeriksaan terhadap salah seorang terdakwa Richard Eliezer dihadapkan dengan 12 saksi, kita mungkin akan mendapatkan gambaran sebagai publik ya, saya Pak Ferdinand akan melihat oh dulu tuh seperti ini apa dan bagaimana, kemudian ini akan ada konfirmasinya dari terdakwa. Nah, hal-hal semacam ini apa sebetulnya yang menurut Anda dicari oleh jaksa sedemikian rupa sehingga kemudian nanti akan kepada intinya ketika menghadirkan para terdakwa lain menjadi saksi. Ada Ferdy Sambo, ada Putri Chandrawati, ada Kuat Ma'ruf, ada juga Ricky Rizal dan lain-lain. Nah, sebelum sampai ke sana, apakah bagian yang dicari oleh jaksa pada sidang hari ini itu nanti akan berguna pada jalannya sidang berikutnya, Pak Ferdinand? Baik, sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh penasihat hukum dan juga dengan tepat disampaikan oleh Kang Asep. Ya. Jadi mereka itu adalah bukan satu saksi yang fakta ya, yang melihat langsung. Betul. Apa yang saya analisis akan disampaikan oleh jaksa, tujuannya itu adalah membuat konteks. Karena namanya satu peristiwa, itu adalah satu cerita, dan cerita itu tidak tiba-tiba masuk di tengah. Karena itu jaksa mulai akan menyusun konteks dari bawah juga, sama seperti kita menonton film, tidak tiba-tiba kemudian ada pertarungan gitu, tapi akan mulai dari awal. Jadi ini adalah gradasi, sehingga akan dilihat nanti ada kaitan logis satu sama lain yang saling menguatkan dan kemudian nanti akan mengerucut. Gitu, Mas Payung. Oke, Kang Asep, Anda setuju dengan perkiraan dari Pak Ferdinand bahwa jaksa ini memang sedang mengambil pinggirnya dulu sehingga kemudian nanti sebetulnya bagus nih buat kita, buat publik begitu yang akan mengikuti terus, kita makin jelas pelan-pelan, kita tidak langsung ke inti ceritanya begitu, Kang Asep? Ya, yang pertama bukan setuju lagi, Bang. Betul, Bang. Karena yang mengatakan seorang jaksa yang berpengalaman, seorang jaksa berintegritas, punya intelektualitas, sekelas Pak Andi ini seorang jaksa yang berpengalaman pasti tahu taktik strategis membuat dakwaan. Nah, ketika membuat dakwaan, dari mana beliau harus membuktikan tadi cerita itu, ya seperti cerita film itu, ya dia menunjukkan dulu sesuatu supaya nanti ketika kesaksian lain bohong, ya, ketika itu perbuatan itu dilakukan, sudah diikat loh. Ini loh, korbannya begini loh. Almarhum itu begini loh, nanti ada ahlinya menyatakan ini loh. Nah, ketika mereka berbuat bohong, ya ketahuan. Nah, ini memang betul-betul, saya pikir jaksanya mungkin budi-budinya Pak Andi lolos semua. Jadi mungkin mereka membuat dakwaan dan menghadirkan saksi, diikat dulu di awal dengan pasal-pasal yang terikat, yang dikatakan oleh Mas Martin tadi. Bah, ini ada loh gitu. Tapi nanti ketika mereka yang melakukan perbuatan bagaimana itu dilakukan, dia udah terikat oleh alat bukti di awal itu. Baik saksi ya maupun ahli. Oke, terbayang untuk kemudian konstruksi yang disiapkan oleh jaksa sebetulnya untuk persidangan ini. Saya ke Bung Martin. Bung Martin, kalau terdakwa Eliezer kan memang sudah justice kolaborator. Dia sudah sebagai syarat untuk masuk jadi justice kolaborator kan dia mengakui perbuatannya. Pun begitu, apa yang Bung Martin dan tim kuasa hukum harapkan muncul pernyataan-pernyataan di persidangan yang selama ini mungkin belum muncul dari Richard Eliezer yang menurut Anda masih
mungkin atau perkiraan begitu disimpan oleh Eliezer untuk disampaikan di persidangan. Akankah hari ini ada hal-hal yang mungkin akan disampaikan Eliezer untuk memperkuat? Karena kalau bersalah dia kan sudah mengakuinya begitu. Apa yang Anda tunggu sebagai kuasa hukum keluarga Bung Martin dari Eliezer memasuki pemeriksaan para saksi seperti hari ini, Bung Martin? Ya, terima kasih Mas Bayu. Namun memang dalam konteks pemeriksaan saksi, ya, yang ditanya itu bukan terdakwa, Mas Bayu. Yang akan ditanya itu adalah para saksi. Nah, ya, saya pikir bukan kita akan menanyakan kepada Eliezer apa yang akan ia sampaikan. Nah, nanti yang akan ditanya di sini adalah para saksi dari 12 orang tersebut. Nah, namun memang nanti pada saat setelah selesai, ya, menanyai saksi masing-masing saksi ini akan diberikan kesempatan baik bagi penasihat hukum terdakwa untuk menanyakan ataupun kepada terdakwa untuk menanggapi, ya. Nah, biasanya di dalam tanggapan ini, ya, memang terdakwa itu bisa bertanya ataupun bisa memberikan suatu statement keberatan terhadap kesaksian ataupun dalam tanda petik, ya, melakukan sesuatu hal ataupun membuat pernyataan yang sifatnya mungkin lebih kepada pengakuan, Mas Bayu. Ya, saya terus terang, ya, sebagai pribadi dan juga salah satu anggota dari tim penasihat hukum dari ataupun kuasa hukum dari keluarga almarhum, saya mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada Richard. Richard ini punya keberanian, padahal dia ini hanya seorang polisi yang baru masuk, ya, dan berpangkat rendah, tapi dia ketika dia melakukan suatu kesalahan, ya, dia berani untuk menebus kesalahan tersebut, berani bertanggung jawab, berani mengakui perbuatannya, berani meminta maaf, dan berani menjadi justice kolaborator dalam perkara ini. Ini beban yang tidak ringan, ya, ya Mas Bayu, ya. Saya pun dalam menyampaikan ini saya juga paham pasti akan ada orang-orang yang kecewa kepada saya. Kenapa? Karena kenapa sih kamu memeringankan pembunuh? Ini adalah, ya, ada orang yang sudah bersalah tapi dia mau mengakui kesalahan dan mau menebus kesalahannya. Ini yang harus kita apresiasi dan kita harus berikan kesempatan kepada Richard untuk menebus kesalahannya. Ya, oleh karena itu saya berharap apa yang disampaikan Richard pada persidangan sebelumnya nanti Richard bisa kemas lagi, bisa sampaikan lagi di depan persidangan dan dilihat oleh Yang Mulia agar hal tersebut bisa dicatatkan sebagai pertimbangan yang lain selain daripada justice kolaborator. Demikian, Mas Bayu. Baik, terbayang Bung Martin dan juga Pak Ferdinand Andilolo. Saya harap Anda masih tetap bersama kami untuk sebentar lagi menjelang jalannya sidang. Sementara untuk Kang Asep Iwan Iriawan, Kang Asep, saya pamitkan dulu Kang Asep. Terima kasih. Sama Pak Andi, sama Martin, Mas Martin, dan ketemu lagi di hari-hari berikutnya untuk jalannya sidang yang lain. Terima kasih Kang Asep. Sama-sama. Ya. Untuk Anda, saudara, tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Kami segera kembali. Ikuti pelayaran KRI Bima Suci 5 hari lagi di Kompas TV. Lezat litur kebaba. Dan badaca pandang padang. Siap-siap inovasi rasa pertama di Indonesia. Penasaran? Tungguin ya. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Oreo apa? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras. Oreo Wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah,
Beda counterpain-nya. Kemasan paket duo counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Lezzetli Türk kebabı. Dan Badaca Bandang Padang. Siap-siap, inovasi rasa pertama di Indonesia. Penasaran? Tungguin ya. Hangat counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo counterpain. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Kami kembali hadirkan gambar langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Persiapan terus dilakukan. Ini angle atau posisi dari pintu masuknya para jaksa penuntut umum nanti yang sebentar lagi akan hadir. Semua berkas-berkas sudah kita lihat bertumpuk di atas meja. Inilah suasana ruang sidang sebelum akan dimulai menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami lanjutkan berbincang menjelang jalannya sidang hari ini. Bertambah narasumber kami, selain ada Pak Ferdinand Andilolo, mantan jaksa yang bergabung dari New Zealand. Kemudian ada Martin Lucas Manjuntak, salah satu anggota kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua. Hadir di studio bersama saya, Budiman Tanirjo, Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas. Mas Bud, saya bilang sedari tadi nih, sejak awal di Sapa Indonesia Pagi sebelum breaking news, ini sudah memulai masuki inti persidangan begitu, setelah kemarin ada pembukaannya. Apa yang dilihat juga oleh Harian Kompas, karena Harian Kompas kan juga mengikutinya berkaitan dengan ini, dengan sudah mulai memasukinya jalannya sidang ini, bagi publik terutama? Oke, kalau kita kasih konteks politik yang lebih besar ya. Ya. Persidangan ini dilakukan di tengah menurunnya kepercayaan publik kepada kepolisian dan kepada pengadilan. Ya, survei terakhir dari Litbang Kompas, kepercayaan publik kepada kepolisian itu tinggal di angka 49%. Ini adalah angka kepercayaan yang paling rendah dalam sejarah kepolisian. Selama ini dilakukan surveinya begitu. Dan Pak Jokowi juga mengatakan bahwa kepercayaan publik ini turun karena faktor Verdi Sambo. Itu yang pertama. Yang kedua, kepercayaan publik pada Mahkamah Agung itu juga dalam posisi yang sedang turun sekarang. Dua lembaga pengadilan ini, baik kepolisian maupun pengadilan, sekarang sedang diuji lagi oleh publik. Apakah kemudian keadilan, apakah kemudian kebenaran dalam kasus Verdi Sambo ini bisa terungkap dalam persidangan yang sekarang memasuki babak pemeriksaan saksi, babak pembuktian. Sehingga kalau kemudian kebenaran bisa terungkap, kalau kemudian keadilan bisa datang, mudah-mudahan ini bisa membuat rebound dari public trust terhadap pengadilan dan terhadap lembaga kepolisian. Kita lihat nanti bagaimana jalannya pembuktian dalam kasus pemeriksaannya Barada Richard Eliezer. Oke. Nah, ini kita lihat Mas Budiman dan juga pemirsa Kompas TV, keluarga dari almarhum Brigadir Joshua sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan beberapa di antara mereka akan menjadi saksi, didengarkan kesaksiannya, kemudian nanti didengarkan oleh terdakwa Richard Eliezer. Pak Ferdinand Andilolo, Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Budiman bahwa ini menjadi, saya menyebutnya pertaruhan lah untuk mengembalikan, untuk rebound kepercayaan publik terhadap peradilan di Indonesia? Pak Ferdinand. Iya baik, saya setuju. Tapi kalau boleh saya tambahkan, untuk pertaruhan itu tidak hanya satu perkara yang besar seperti kasus Verdi Sambo ini dan yang lain-lain. Tetapi pertaruhan itu selalu harus ada tiap hari, karena menegakkan keadilan itu adalah tidak bisa ditegakkan hanya oleh kasus-kasus besar. Kasus-kasus kecil juga nilai keadilannya harus sama, sehingga dengan demikian tidak boleh ada
tidak boleh ada istirahat dan kita hanya kemudian terpaku kepada statistik not really tidak terlalu berarti apa-apa kalau dalam pelaksanaannya tidak dilaksanakan secara konsisten. Ya, jadi semua kasus apapun itu pasti akan sangat berpengaruh nantinya ya. Saya ke Bung Martin, kalau berkaitan dengan hal bahwa ini menjadi semacam pertaruhan di bagian-bagian awal dulu kasus ini, itu juga tim kuasa hukum dari Brigadir Joshua sudah menekankan hal ini. Nah, ini sekarang kita memasuki babak finalnya ketika peradilan ini berlangsung. Ini sudah Anda lihat masih di dalam track yang Anda harapkan, terutama dari kuasa hukum Brigadir Joshua atau keluarga Joshua, Bung Martin? Ya, terima kasih Mas Bayu. Saya setuju bahwa memang di Indonesia ya, seperti apa yang kami alami di awal ya, ketika pelaporan ini, keadilan dan hukum itu tidak bisa diraih ya, hanya secara normatif seperti tayangan-tayangan film yang di Hollywood gitu ya, Mas Bayu ya. Kenapa saya bilang demikian? Saat di awal bagaimana halangan-halangan yang kami hadapi ya, pada saat kami meminta keadilan bagi almarhum. Seperti contoh, pada saat kami meminta otopsi ulang itu tidak mudah ya. Lalu pada saat kami meminta kejelasan mengenai kasus ini di awal ya, lalu kami meminta untuk barang-barang bukti dihadirkan ataupun diperlihatkan itu juga tidak mudah. Bahkan pada saat kami mau rekonstruksi saja kami diusir gitu ya. Makanya saya pikir tidak salah juga kalau ada teman-teman yang mengatakan no viral, no justice gitu. Makanya sebenarnya tragedi ataupun kasus Verdi Sambo, tragedi Kanjuruhan, lalu ditangkapnya Irjen Pol TM, itu hanya sebagai pemicu, Mas Bayu. Saya yakin bahwa memang sudah sejak lama ya, masyarakat itu ada dalam jumlah besar tuh antipati terhadap tugas dan kewenangan dari bapak-bapak ini. Oleh karena itu, saya tidak pernah ragu dengan survei dari Litbang Kompas. Saya ingat sekali pada saat Pilkada 2017, Litbang Kompas lah salah satu lembaga survei yang independen ya, yang kredibel, yang mengatakan bahwa gubernur incumbent kalah pada putaran kedua. Jadi saya tidak pernah ragu. Nah, yang saya kaget ternyata sekarang sudah di bawah 50%. Ya, ini menurut saya sangat berbahaya, Mas Bayu, apabila penegak hukum itu kepercayaannya hanya di bawah 50%. Ini negara kita, CQ Kapolri harus melakukan sesuatu. Kalau kan nanti masyarakat bisa main hakim sendiri di jalanan kalau tidak percaya penegak hukum. Nah, saya pikir langkah awal yang dilakukan oleh Pak Kapolri sudah sangat baik ya, dengan melakukan mengeluarkan perkap untuk tidak menilang secara manual. Ini bagus ya, karena apa sih biasanya penyakit-penyakit yang sering kasat mata ya? Ya itu salah satunya mengenai tilang. Lalu yang berikut mengenai penegakan hukum. Nah, saya pikir kalau bisa direformasi dalam tubuh reserse atau reskrim ini akan lebih baik lagi. Sehingga nanti masyarakat bisa percaya kepada institusi kita yang kita cintai ini, yaitu kepolisian. Terima kasih, Mas Bayu. Ya, oke. Mas Budiman, memang kalau kita mengingat sedikit sambil terus menunggu sidang ini berjalan, ini kalau nggak ada salah satu terdakwa yang kemudian mengungkapkan fakta-fakta sebenarnya, Richard Eliezer, dan kemudian menjadi justice kolaborator, kita menyebutnya lolos ini barang nih, begitu nih, untuk kemudian apa yang kemudian disebut sebagai sebuah skenario oleh Sambo, bisa saja itu kemudian itulah yang kemudian harus diterima oleh publik pada waktu itu. Walaupun publik mempertanyakan hal itu, sampai kemudian Richard Eliezer menyatakan beberapa fakta yang sebaliknya begitu. Nah, itulah yang membuat, walaupun kita setuju dengan yang Pak Ferdinand katakan, semua kasus ini akan menjadi pertaruhan bagi peradilan, bagi kepolisian dan juga pengadilan Indonesia. Tetapi kasus Verdi Sambo ini menjadi seperti apa ya namanya? Oh, benar adanya begitu. Apa yang selama ini diduga atau diperkirakan oleh masyarakat. Itu, di situ titiknya bahwa persidangan ini akan menjadi pertaruhan. Iya, kalau kita lihat dari longitudinal survei yang dilakukan, ya, tren polisi itu baik sebetulnya. Ya. Begitu kasus muncul skenario polisi tembak polisi dan kemudian terjadi upaya pembohongan secara massal yang dilakukan oleh Verdi Sambo, langsung kemudian drop.
Iya. Bahkan sekarang muncul Kanjuruhan, kemudian muncul lagi kasus Teddy Minahasa, 49% tingkat kepercayaan publik. Ya, sudah di bawah 50%. Sudah di bawah 50%, agak mengkhawatirkan sebetulnya. Kalau kemudian pengadilan nanti tidak bisa mengungkap kebenaran, tidak bisa menghadirkan keadilan, bisa diyakini bahwa ini akan lebih parah lagi. Karena kerusakannya bukan hanya pada kepolisian, pada Mahkamah Agung pun, pada lembaga pengadilan yang akan memeriksa nanti 12 saksi dari Barada Richard, itu juga akan diuji sebetulnya. Advokat pun akan kemudian diuji. Karena ini adalah ekosistem dalam penegakan hukum. Richard memang menjadi faktor yang menarik. Kalau Richard tidak kemudian mengubah keterangannya, skenario Sambo itulah yang kemudian berhasil. Sehingga sosok Richard ini menjadi sosok yang bagi saya penting sebetulnya. Dan strategi-strategi yang dilakukan oleh Richard kan agak sedikit berbeda dengan terdakwa-terdakwa yang lain kan. Dia ketika masuk dia coba bersikap simpati, ya, hormat ke belakang, ke kiri, ke kanan, dia tidak mengajukan eksepsi. Dan yang menarik justru dari pengacaranya yang menginginkan agar Verdi Sambo dihadirkan sebagai saksi yang pertama. Nah, ini sebuah strategi yang juga cukup menarik. Tetapi kan jaksa kemudian yang punya hak untuk mengajukan saksi-saksi dari pihak pelapor dan keluarga. Kira-kira menjadi seperti itu. Oke, maka akan makin menarik kita mengikuti jalannya sidang. Masih akan kita tunggu jalannya sidang, masih ada persiapan-persiapan kalau kita melihat di layar. Dan kami masih akan kembali untuk Anda, jadi tetap bersama kami menjelang jalannya sidang lanjutan untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Breaking News Kompas TV segera kembali. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Bete, bikin asik dengan limpahan keju di Cheese Island. Bikin terleleh-leleh kan? Nggak cuma itu, beli minum gratis appetizer. Pizza Hut selalu lebih bikin puas. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Oxyfit. 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 Oxyfit baru, vitamin D3 1000 IU, penuhi kebutuhan vitamin harian dengan Oxyfit. Dexa. Mau yang baru dan tetap 1 meter. All New Limo Pizza. Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All New Limo Pizza. Selalu lebih puas. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol.
Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Mau yang baru dan tetap 1 meter? All New Limo Pizza. Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All New Limo Pizza. Selalu lebih puas. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Ya, selamat pagi. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 9 bersama saya Niputu Trisnanda dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saudara, hari ini sidang kedua dari terdakwa Richard Eliezer, terdakwa kasus tindak pidana pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat akan digelar kembali. Pada sidang kedua ini nantinya agendanya adalah pembuktian di mana majelis hakim ini mengizinkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan 12 orang saksi dari korban, yakni dari Brigadir Yosua Huta Barat. Tadi untuk Eliezer sendiri sudah tiba pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, disusul dengan 12 orang saksi yang juga nantinya akan memberikan keterangan-keterangan, juga menyampaikan fakta-fakta yang dialami ataupun juga yang diketahui terkait dengan kejanggalan-kejanggalan kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Tadi memasuki pukul 9 kami lihat kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak ini juga sudah tiba, kemudian juga sempat menyampaikan statement kepada awak media yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tidak hanya itu, juga ada kekasih dari Brigadir Yosua Huta Barat yang juga akan menyampaikan kesaksian dan nantinya juga akan menyampaikan terkait dengan telepon yang sempat diterimanya tepat sebelum kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Selengkapnya kita masih menanti, sidang akan dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat dan kita lihat apa yang akan disampaikan. Demikian Kompas Update bersama saya Niputu Trisnanda. Selamat menyaksikan Breaking News Kompas TV. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Buat gula Wilgos, cuma ada 1 kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Terbukti bikin masakan looks good, taste good. Hitam kecapnya pekat. Smooth meresap, caramelize-nya bikin lapar. Wow, ngebers di mulut. Manis gurihnya lumer di lidah. Lo wajib coba. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Pokoknya Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, taste good. Dari Wings Food. Kami sambung lagi, saudara, untuk menyampaikan kepada Anda Breaking News Kompas TV dari sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau tadi ruang sidang, sekarang kita berpindah ke ruang transit yang untuk sementara keluarga dari almarhum Brigadir Joshua sekarang menunggu di ruangan ini sebelum dimulai jalannya sidang nanti. Satu persatu beberapa anggota keluarga nanti akan menjadi saksi untuk menyampaikan apa saja yang mereka alami sedemikian rupa yang mungkin menjadi puzzle atau satu kesatuan nanti dengan kronologis apa yang sesungguhnya terjadi bahkan sebelum terjadinya pembunuhan terhadap Brigadir Joshua di kawasan Duren 3 Jakarta. Sementara Richard Eliezer, terdakwa yang dihadirkan pada hari ini juga sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari tempat penahanan di Bareskrim Mabes Polri. Kami masih berbincang dengan Ferdinand Andi Lolo, mantan jaksa, Martin Lukas Simanjuntak, anggota kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir Joshua, dan di studio hadir Budiman Tanurejo, Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas. Pak Ferdinand masih bergabung bersama kami?
Bukan ya? Iya, silakan Mas Bayu. Iya, Pak Ferdinand, kalau mendengarkan amatan dari Mas Budiman bahwa persidangan ini menjadi pertaruhan bagi peradilan, demikian juga bukan hanya kepada kepolisian tetapi juga para jaksa begitu. Makanya sejak awal Kejaksaan Agung sudah terus berkoordinasi dengan kepolisian. Dalam konferensi persnya ketika menerima para tersangka penyerahan berkas dari kepolisian kepada kejaksaan sudah dikatakan akan dikerahkan jaksa-jaksa terbaik begitu. Ini menjadi pertaruhan juga. Sebutlah dalam sebuah kasus yang kemudian mendapat sorotan seperti ini, apa yang kemudian menjadi tekanan bagi tim jaksa, baik masing-masing maupun secara tim begitu, untuk menangani kasus yang menjadi sorotan publik seperti saat ini? Pak Ferdinand, bisa disampaikan, mungkin Anda pernah menjadi bagian dari sebuah tim seperti ini juga, kasusnya mendapat sorotan publik. Pak Ferdinand. Baik, sebenarnya tidak secara praktek di kejaksaan itu tidak ada bedanya antara ini baru sampai nih lagi parkir perkara yang menarik perhatian publik atau tidak, teknisnya sama saja. Yang sedikit baru sampai di parkiran yang ini tanah tapkal yang sedikit yang menjadi perbedaan itu adalah mungkin aspek psikisnya ya, aspek psikisnya ya. Enggak, saya agak menyampaikan dulu ke Bung Martin mungkin ya. Bung Martin mungkin sebentar bisa di mute atau kemudian sebentar untuk kami bisa mendengarkan pernyataan dulu dari Pak Ferdinand. Terima kasih Bung Martin. Lanjutkan Pak Ferdinand. Baik, terima kasih. Jadi lebih kepada aspek psikis dan aspek psikologisnya. Oleh karena itu pimpinan biasanya akan memberikan tugas kepada mereka yang punya jam terbang tinggi dan memiliki kemampuan interpersonal yang baik, artinya bisa mengendalikan emosinya, bisa kemudian tetap fokus dan tidak terpengaruh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mereka juga tidak bisa kemudian ditekan atau dipengaruhi oleh pihak-pihak yang lain, karena itu adalah mahkota ya, terutama seperti dakwaan itu adalah mahkota jaksa. Jadi kehormatannya ada di situ, tidak bisa ditukar atau dibeli. Kemudian juga itu ada yang namanya pengawasan melekat dan bertingkat, sehingga kalau kita melihat di dalam ruang sidang itu yang menyidangkan itu adalah disebut jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sebenarnya kalau di belakang layar itu semua sampai level Kejaksaan Agung, dari jaksa tinggi, asisten tindak pidana umum, kemudian jaksa agung muda dan para direktur di kantor jaksa agung tindak pidana umum sampai ke level pimpinan Kejaksaan Agung, itu semua melakukan pengawasan, karena jaksa yang tampil di pengadilan itu bukan atas nama jaksa sendiri, tetapi dia adalah representasi dari jaksa agung, sehingga bisa dikatakan bahwa jaksa agung secara simbolik hadir di dalam ruang sidang. Oke, ya. Bung Martin, sekarang Anda sudah bisa berbincang dengan kami? Halo Bung Martin. Ya. Nah, Bung Martin, kalau Anda berharap dari jaksa penuntut umum dengan strategi yang mereka sampaikan di persidangan pada hari ini, rencananya menghadirkan 12 saksi. Nah, apa yang Anda harapkan mewakili keluarga Brigadir Joshua muncul dari para jaksa penuntut umum hari ini? Ya, yang pasti apa yang dituangkan di dalam BAP oleh klien kami nanti agar lebih ditegaskan, dan juga kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan lain ya
di luar konteks BAP yang memang ingin dipertajam, ya silakan ditanyakan, karena kami sudah siapkan kepada saksi-saksi kami sudah ingatkan agar menyampaikan tidak lain daripada yang benar gitu ya. Nah, tujuannya agar apa? Agar nantinya dalam persidangan ini kebenaran material itu bisa didapat ya. Walaupun memang tidak semua saksi itu adalah saksi langsung, tapi saya percaya dalam runutan peristiwa masing-masing kesaksian dari para saksi ini adalah hal-hal yang penting gitu ya untuk melengkapi sehingga konstruksi hukum yang sudah didakwakan oleh jaksa penuntut umum melalui pasal 340 itu nanti bisa terbukti di depan persidangan. Demikian, Mas. Ya, terbayang. Nah, Mas Budiman, kalau kita boleh sedikit menebak nanti jalannya sidang ini, kan jaksa penuntut umum sudah melihat BAP dari para saksi, dan kemudian apakah masih mungkin ada hal-hal yang kemudian muncul sebagai kejutan begitu di dalam sidang ini, terutama dari para saksi, dan memungkinkan kemudian muncul pemeriksaan lanjutan dan lain-lain berkaitan dengan jalannya sidang dari hari ini. Berkaitan dengan Harian Kompas, pasti kita udah pernah bersama-sama dengan Kompas TV mengikuti jalannya sidang yang lain begitu, yang juga mendapat sorotan publik. Mas Budiman. Ya, Bayu. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Ferdinand betul. Saya bertemu dan wawancara dengan Jaksa Agung. Nah, ini kasus yang sebetulnya biasa aja. Ya, ini kan kasus domestik sebetulnya. Ya. Kasus domestik tapi menjadi menarik perhatian publik sehingga presiden pun kemudian berbicara sampai 4 kali ya. Kapolri pun harus bentuk tim khusus sampai kepada Jaksa Agung. Nah, yang menarik dari Jaksa Agung adalah memang menjadi menjadi kebanggaan bagi jaksa kalau jaksa-jaksa itu bisa membuktikan dakwaannya. Ya. Tapi ingat, jaksa itu satu. Betul kata Pak Ferdinand. Jaksa itu satu, dan apa yang hadir di jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta adalah mewakili Jaksa Agung. Dan Jaksa Agung mengatakan ketika akan mengajukan rentut, rencana tuntutan itu harus dikonsultasikan dengan Jaksa Agung. Ya, artinya apa? Artinya kasus ini betul-betul fully dikontrol oleh Jaksa Agung. Rencana tuntutan yang diajukan kalau nanti menyangkut ancaman maksimal untuk 340, ancaman hukuman mati dan lain sebagainya, itu harus dikonsultasikan oleh Kejaksaan Agung. Ya, ini berarti kalau sampai persidangan sudah dikonsultasikan ini. Oh ya, BAP pasti akan dibahas, Ya, tapi kan? rentut, rencana tuntutan nanti kalau udah semua pembuktian selesai pasti akan kepada Kejaksaan Agung, akan ke sana. Nah, sidang sekarang ini kan 12 saksi dari saksi-saksi pelapor. Saksi pelapor, saksi yang melihat mayat dan lain sebagainya. Nanti kan itu kan apa sih kesaksian-kesaksian yang mereka katakan di depan persidangan. Yang harus menurut perhatian publik adalah bagaimana respon dari Richard Eliezer menanggapi kesaksian-kesaksian dari keluarga korban. Ya. Apa reaksi dan bagaimana respon dari Richard Eliezer dan bagaimana juga respon dari kuasa hukum Richard Eliezer menanggapi keterangan-keterangan saksi. Kan jalannya persidangan akan diperiksa. Saksi A, saksi B, saksi C bercerita-cerita akan ditanyakan kepada terdakwa. Kepada penasihat itu apakah ada yang ditanyakan atau tidak ada yang ditanyakan. Lalu kemudian kepada terdakwa apakah kesaksiannya benar atau tidak benar. Ini menjadi faktor sebetulnya yang akan ikut menentukan alur persidangan dan alur pembuktian dan terutama alur terhadap ancaman hukuman terhadap Richard Eliezer. Di sini sebetulnya ada siasat, ada strategi karena posisi Richard Eliezer ini berbeda dengan saksi-saksi yang lain. Karena dia berada di bawah pelindungan LPSK dan quote unquote dia akan mendapatkan privilege by law. Karena undang-undang LPSK memberikan hak-hak lebih istimewa daripada saksi lain karena dialah yang membongkar. Dia tersangka, tetapi dia terdakwa sekarang, tapi dia ikut membongkar terjadinya skenario besar yang mau dilancarkan oleh Sambo dan itu bisa diungkap karena posisi perubahan kesaksian dari Richard. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana kemudian ketika keluarga kemudian bersaksi, bagaimana respon dari kuasa hukumnya dan bagaimana respon dari Richard Eliezer. Itu akan menentukan jalan persidangan ke depan. Dalam bayangan saya, ada saja kemungkinan bahwa Richard Eliezer mengetahui rencana-rencana yang selama ini dilakukan oleh Verdi Sambo karena dia menjadi bagiannya, sehingga inilah yang kemudian mungkin akan lebih banyak ditanyakan oleh jaksa penuntut umum maupun majelis hakim. Kira-kira begitu. Dalam bayangan saya, apakah semua yang terjadi terhadap keluarga korban, apakah ini persis akan diketahui oleh Richard Eliezer juga
Ini kan masih belum tentu, begitu? Ya, tergantung apa yang dikesaksian dari keluarga korban kan. Kalau keluar persaksi pelapor, dia akan melaporkan bahwa Yosua Huta Barat meninggal karena ditembak, kondisinya begini. Lalu kemudian apa pertanyaan dari kuasa hukum dari Richard, dan kemudian bagaimana Richard menanggapi itu. Richard bisa mengatakan benar atau saya tidak tahu. Ya udah, kesaksian itu berjalan begitu saja, tidak ada bantahan. Tapi kan kita juga belum tahu, tidak bisa mendahului apa yang akan disampaikan oleh pihak keluarga dokter forensik, ada luka, ada begini, ada begitu, kan nanti akan kita lihat kesaksiannya apa, dan kemudian bagaimana kemudian kuasa hukum menanggapi, apakah kuasa hukum akan bertanya, itu kan juga hak dia, dan kemudian Richard menanggapinya seperti apa. Apakah Richard akan konsisten bahwa saya melakukan penembakan, dan kemudian saya meminta maaf atas kejadian yang saya kerjakan. Nah, inilah strategi yang akan dibuktikan di meja persidangan sebetulnya. Seperti itulah yang mungkin kita bisa menduga arah-arahnya pada hari ini, itulah yang akan terjadi seperti Mas Budiman sampaikan. Ada perkembangan lain yang mungkin bisa kami sampaikan. Kalau di ruang sidang tampaknya masih ada persiapan-persiapan, tetapi ada peristiwa yang lain berkaitan yang bisa kami sampaikan terlebih dahulu. Ada seorang perempuan yang bercadar tanpa identitas ditangkap polisi. Baru saja ini terjadi karena menerobos Istana Kepresidenan Jakarta dengan menggunakan senjata api. Peristiwa ini baru saja terjadi Selasa pagi sekitar pukul 7 tadi, berawal dari sejumlah anggota kepolisian yang sedang rutin melakukan penjagaan dan pengaturan di sekitar Istana Presiden. Kemudian tiba-tiba ada seorang perempuan berjalan kaki dari arah Harmoni menuju ke Jalan Medan Merdeka Utara, dan tepat di pintu masuk istana, perempuan ini menghampiri anggota Pas Pampres yang sedang siaga dengan menodongkan senjata api jenis FN. Dengan sigap, polisi berhasil mengamankan perempuan tersebut dan merebut senjata api dari tangannya. Pelaku kini masih belum diketahui identitasnya, tetapi sudah dibawa ke Polres Jakarta Barat. Dan untuk mengetahuinya, mungkin kita akan segera menuju ke tampaknya belum siap untuk kemudian dihadirkan kami atau menghadirkan laporan langsung dari sekitar istana. Dan kami lanjutkan setelah kami sampaikan ada perkembangan hal tersebut, saudara, dan kami akan sampaikan bergantian dengan apa yang kita sekarang sedang siapkan untuk Anda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini sekarang kami hadirkan gambar atau visual dari terjadinya peristiwa di depan istana. Ada seorang perempuan, kami yakini yang berbaju biru atau berkerudung biru ini dengan cadar, tapi sudah diamankan pihak kepolisian. Sekali lagi kami sampaikan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat tadi, seorang perempuan mendekati pagar istana dan sempat menodongkan senjata api jenis FN kepada Pas Pampres yang sedang siaga atau berjaga, tetapi berhasil diamankan. Kalau melihat situasi pengamanannya sangat terkendali, mengingat dia membawa senjata api, ini cukup terkendali sedemikian rupa dan sudah dibawa ke Polres Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tidak terjadi apapun di depan istana setelah peristiwa ini, dan kita belum mengetahui secara pasti apakah modusnya atau apakah ada hubungan dengan hal-hal lain berkaitan dengan peristiwa ini. Dan tidak punya identitas jelas. Sudah diamankan oleh personil Gatur dan juga Pas Pampres. Mohon izin Nono Ambon, izin bantuannya Nono Ambon. Mohon izin Nono Ambon melaporkan Bandung 1. Kami sedang mencoba pada saat ini untuk menghubungi tim jurnalis Kompas TV yang mungkin berada di sekitar istana, saudara. Tetapi gambar yang kami hadirkan adalah sudah diamankan seorang perempuan bercadar tanpa identitas yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian karena sempat ingin menerobos Istana Kepresidenan Jakarta dengan membawa senjata api. Ini gambar yang kami sudah grafiskan sedemikian rupa, ada beberapa foto-foto dan juga senjata yang dibawa dari perempuan yang sempat menodongkan senjata tersebut ke anggota Pas Pampres yang berjaga di depan Istana Kepresidenan. Peristiwa sendiri terjadi pagi tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ada sejumlah anggota kepolisian rutin melakukan penjagaan dan pengaturan di sekitar Istana Presiden, di mana ada seorang perempuan
berjalan kaki dari arah Harmoni menuju ke Jalan Medan Merdeka Utara, tetapi tepat di depan pintu masuk istana, perempuan ini menghampiri anggota Pas Pampres yang sedang berjaga dan kemudian menodongkan senjata api jenis FN. Kesigapan polisi berhasil mengamankan perempuan ini dan merebut senjata api tersebut dari tangan pelaku. Pelaku hingga kini belum diketahui pasti identitasnya, tetapi sudah dibawa ke Polres Jakarta Barat. Sementara gambar yang kami tampilkan dan kami ulang adalah sedikit gambar yang kami bisa peroleh dari pihak kepolisian berkaitan dengan peristiwa tersebut dan sudah ditanganinya pelaku di depan istana sebelum dibawa ke Polres Jakarta Barat. Beberapa gambar yang lain di mana Pas Pampres bersama kepolisian masih mengamankan perempuan tanpa identitas ini. Peristiwa terjadi di depan istana dan sempat ada senjata yang dibawa oleh perempuan ini. Identitasnya belum diketahui, tetapi tadi gambarnya sudah kami sampaikan kepada Anda. Walaupun sekarang sudah diamankan pihak kepolisian ke Polres Jakarta Barat, situasi yang kami lihat saat ini, saya membayangkan jika kemudian situasi ini masih cukup atau sangat terkendali baik oleh pihak kepolisian maupun Pas Pampres, mengingat senjata api yang dibawa, bisa saja situasi pengamanan ini lebih buruk dari apa yang kita lihat pada saat ini. Tetapi situasinya sampai saat ini kami mendapatkan laporan bahwa perempuan bercadar tanpa identitas ini sudah diamankan di Polres Jakarta Barat. Ya. Masih kita mencoba menghubungi Kabid Humas Polda Metro Jaya untuk mengetahui secara pasti peristiwa ini walaupun belum tersambung sampai saat ini. Tetapi inilah peristiwa yang terjadi dan mungkin saja situasi sekarang sudah, kalau melihat sedikit dari foto mungkin ada terjadi sedikit kemacetan berkaitan dengan pengamanan terhadap upaya menerobos istana ini. Tetapi saya meyakini bahwa situasi tersebut beberapa jam yang lalu terjadinya. Jadi situasi lalu lintas di depan istana kami yakini sudah kembali normal. Untuk mengetahui peristiwa ini lebih jelas, kami masih mencoba untuk menghubungi pihak kepolisian secara resmi untuk mendapatkan keterangan yang lebih pasti. Dan Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV yang sebenarnya kami sedang menyampaikan persiapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di mana akan berlangsung sidang lanjutan dari kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Di sebelah kiri adalah gambar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan di sebelah kanan adalah rekaman peristiwa dari yang terjadi upaya menerobos Istana Presiden oleh seorang perempuan di Jalan Medan Merdeka. Biasanya sebentar lagi kalau berkaca dari beberapa sidang sebelumnya, kalau melihat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, teman-teman dari berbagai media yang hadir untuk meliput sudah diperbolehkan masuk ke dalam ruang utama sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berarti sebentar lagi para jaksa penuntut umum di sebelah kiri kemudian akan hadir dan kemudian diikuti kuasa hukum dari terdakwa nanti akan mulai memasuki ruangan. Kembali kami hadirkan yang utama di layar saat ini adalah upaya adanya seorang perempuan diduga ingin menerobos Istana Presiden dengan masuk dari arah Harmoni menuju Jalan Medan Merdeka
dan sempat menodongkan senjata ke anggota Pas Pampres yang sedang bertugas di depan istana. Nah, ini beberapa foto yang menggambarkan situasi tadi pagi, pengamanan terhadap perempuan ini dan senjata yang dibawanya. Belum diketahui identitas dari perempuan ini, tetapi situasinya sudah terkendali, paling tidak dari laporan yang kami dapatkan pada saat ini. Beberapa barang bukti yang diperoleh dari perempuan yang mencoba menerobos istana. Ini senjata FN yang sempat diamankan dan satu magazin yang di bawahnya. Selain saya menduga ada Al-Quran dan juga satu handphone yang bisa tampak dari foto yang bisa kami peroleh ini. Belum ada keterangan resmi sampai saat ini, baik dari pihak Polres Jakarta Barat, dan kami sedang mencoba menghubungi dan memperoleh keterangan resmi dari Polda Metro Jaya berkaitan dengan peristiwa ini. Upaya-upaya seperti ini tentu menjadi bahaya laten yang masih terus menjadi kewaspadaan bagi aparat keamanan. Apapun situasinya, tentu hal semacam ini menjadi kewaspadaan kita semua. Walaupun kita belum mengetahui apa motifnya dan lain-lain, tetapi beberapa kali situasi seperti ini sudah pernah terjadi, dan kali ini di depan istana. Kalau mengacu pada beberapa peristiwa yang lalu, ada beberapa peristiwa mirip seperti ini terjadi di kantor kepolisian misalnya, dan beberapa di antaranya berakhir dengan tragis karena harus dilumpuhkan. Dan situasi yang terjadi di istana pada hari ini atau pagi hari ini dengan diamankannya tersangka pelaku, menurut saya mudah-mudahan nanti bisa mengungkap sebenarnya apa yang menjadi motif dari pelaku untuk melakukan tindakannya dengan menodongkan senjata ke petugas Pas Pampres yang ada di depan istana. Saya masih bersama Mas Budiman Tanurjo dari Harian Kompas pada pagi hari ini. Mas Bud, peristiwa seperti ini lagi terjadi tanpa kemudian kita ingin menduga ada kaitannya dengan hal apapun begitu, tetapi ini masih menjadi salah satu bahaya laten yang mungkin menjadi perhatian kita ya dari pihak keamanan dan juga pemerintah. Mas Budiman. Ya, kalau lihat dari gambar ya, perempuan itu kan masih hidup dan sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Ya. Yang penting dalam situasi seperti sekarang adalah penjelasan yang lebih cepat kepada publik. Ya, apakah dari Polda Metro Jaya, apakah dari Polres Jakarta Pusat atau Barat? Kelihatannya bisa juga Polres Jakarta Pusat. Bisa, ya. Bisa juga tapi pusat. Siapapun perlu ada penjelasan kepada publik lebih jelas agar situasinya lebih dalam sisi informasi akan lebih transparan, lebih terang. Ya. Jangan tidak usah menunda terlalu lama, jelaskan apa yang sebenarnya terjadi, karena dalam situasi yang seperti sekarang, keterangan yang didapat segera sampaikan ke publik. Sampaikan kepada publik apa yang terjadi sehingga tidak terjadi banyak disinformasi dalam era yang seperti sekarang. Sehingga harapannya apakah kepada Kapolda Metro Jaya, apakah kepada Paspam atau kepada siapa yang menjelaskan apa yang terjadi, bahkan pihak istana pun boleh saja sama bisa menjelaskan apa yang terjadi sehingga semuanya lebih clear. Toh pelakunya, kalau betul itu tersangka pelakunya masih diamankan oleh pihak kepolisian dan kemudian ada informasi bahwa betul ditangkap untuk kepentingan apa. Ini penting sekali agar tidak terjadi distorsi informasi yang kemudian dikembangkan. Ya, apalagi Anda menyatakan di era seperti saat ini, berarti terutama misalnya media sosial ini sudah berkembang pasti dengan cepat begitu. Nah, informasi-informasi yang cepat ini dibutuhkan dari pihak keamanan. Walaupun kami mendengar sudah ada persiapan di Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan mungkin berkaitan dengan kasus ini. Nah, kita juga berharap dari pihak manapun
kalau perlu bisa menghubungi secara proaktif kepada media misalnya, begitu ya? Jangan dibiarkan sebuah gambar tanpa diberikan konteks. Yang sering terjadi kan teks itu dibiarkan aja tanpa ada konteks. Dan itu kan kritik dari Presiden Jokowi juga ketika ketemu dengan kepolisian. Agar komunikasi kepada publik itu harus betul-betul disampaikan setransparan mungkin dan cepat. Karena kecepatan ini jangan sampai konteksnya lebih dahulu diberikan oleh pemain-pemain medsos gitu kan, dan itu akan menjadi kabur. Otoritas negara dengan semua perangkat komunikasi yang dimiliki harus bisa segera menjelaskan, sehingga konteks peristiwanya kemudian juga akan lebih terbaca. Itu yang kami harapkan sebagai orang-orang yang bermain di praktisi media. Kalaupun keterangannya nanti akan secara berkala, pelan tapi pasti dilengkapi, itu adalah bagian dari kecepatan menyampaikan apa yang terjadi kepada publik yang harus bisa dilakukan oleh berbagai pihak kalau ada terjadi semacam ini, terutama dari pihak-pihak keamanan. Dan mudah-mudahan sebentar lagi kita bisa mendapatkan informasinya, apa yang sebenarnya terjadi atau kronologis peristiwanya berkaitan dengan ini. Kami sekarang menuju ke Triksi Valencia, jurnalis Kompas TV yang bertugas di Polda Metro Jaya pagi hari ini. Triksi, selamat pagi. Apa yang sudah Anda dapatkan dari pihak kepolisian di Polda Metro Jaya berkaitan dengan peristiwa adanya seorang perempuan yang ingin menerobos masuk ke istana? Triksi, laporan Anda. Ya Bayu, sampai saat ini memang informasi yang kami sudah terima adalah sudah diamankan salah satu orang, memang saat ini identitasnya masih belum diketahui secara jelas begitu, namun sudah diamankan di Subdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya, atau lebih tepatnya di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut Bayu dan juga saudara terkait apa yang menjadi motif dari perempuan tersebut, kemudian juga siapa dari identitas sebenarnya dari satu orang yang sudah diamankan ke Polda Metro Jaya ini. Jadi sampai saat ini memang masih menunggu keterangan lebih lanjut dari petugas atau dari Krimum Polda Metro Jaya. Tapi untuk bisa disampaikan kembali Bayu dan juga saudara terkait dengan kronologi sejauh ini yang sudah disampaikan adalah kejadian terjadi pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, di mana ada seorang perempuan yang usianya sekitar 25 tahun begitu, di mana pada saat itu ketika memang petugas sedang berjaga melihat ada satu orang wanita yang mendekati dari arah Harmoni yang mengarah ke Jalan Medan Merdeka Utara, tepatnya di pintu masuk istana, dan menghampiri anggota Pas Pampres yang sedang siaga. Lalu pada saat itu kemudian wanita tersebut menodong penjaga atau anggota Satgatur yang sedang melakukan tugas penjagaan di Istana Merdeka ini dengan senjata api jenis FN. Kronologi lebih lengkap kemudian bagaimana wanita tersebut sudah atau memiliki senjata api sampai saat ini masih terus didalami oleh penyelidik Polda Metro Jaya, Bayu. Tapi yang jelas saat ini sudah diamankan, dan terkait saksi ini juga sudah ada 3 orang yang juga sudah dimintai keterangan lebih lanjut terkait bagaimana kronologi jelas kemudian untuk mengetahui apa saja kemudian yang sudah dilakukan pada saat memang wanita tersebut mencoba mendekati ke area Istana Merdeka. Bayu. Ya, Triksi, apakah sudah ada kabar atau informasi, akankah ada keterangan resmi dari pihak Polda Metro Jaya berkaitan dengan peristiwa ini, Triksi? Ya Bayu, tentu ini masih harus ditunggu juga terkait dengan informasi keterangan lengkap resmi dari Polda Metro Jaya, atau dalam hal ini adalah akan disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya yakni Kombes Pol Endra Zulpan. Namun saat ini memang karena masih diamankan dan juga masih dilakukan pendalaman penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui secara rinci, secara detail terkait kronologis dan juga identitas di balik wanita tersebut yang memiliki senjata api yang sudah diamankan. Tentu ini membutuhkan proses sampai saat ini Bayu dan juga saudara, tapi hal inilah yang kemudian nanti akan kita nantikan terkait keterangan resmi yang disampaikan setelah berhasil dilakukan penyelidikan lebih dalam, kemudian mengusut lebih dalam apa yang menjadi identitas
identitas dan juga kronologi dari kejadian yang terjadi pada pukul 7 pagi di kawasan Istana Merdeka. Ya, Triksi, ya, kalau situasi di Istana sendiri, apakah kemudian ada informasi, walaupun Anda berada di Polda Metro Jaya, berkaitan dengan situasi keamanan sendiri di Istana, situasi sudah kembali normal, Triksi? Ya, Boy, tentunya setelah ada kejadian ini, pasti akan ada pengamanan yang lebih ketat lagi. Akan ada penyisiran yang dilakukan lagi oleh penjaga yang ada di kawasan Istana Merdeka, karena kita tahu itu adalah ring 1 yang memang memerlukan penjagaan lebih ketat dibandingkan dengan area-area lainnya yang disebut juga area vital, begitu ring 1. Maka tentu akan ada penjagaan penyisiran lagi lebih lengkap terkait dengan maksud kami lebih ketat lagi terkait dengan pengamanan di area Istana Merdeka ini, karena ada beberapa pintu yang memang bisa dilalui oleh masyarakat, namun memang sudah ada rambu-rambu di beberapa area yang menunjukkan tidak diperbolehkan kepada masyarakat untuk melintas lebih dekat. Jadi ini yang kemudian juga menjadi titik-titik perhatian dari penjaga atau satuan tugas yang ada di kawasan Istana Merdeka, tentunya Bayu dan juga saudara. Tapi terkait lebih detail seperti apa kemudian pengamanan yang diketatkan, kemudian juga berapa jumlah personil yang kemudian apakah akan ditambah dibandingkan sebelumnya terkait pengamanan saat ini setelah kejadian pada pagi tadi, memang masih menunggu informasi lebih jelas dari pihak istana terkait hal ini. Tapi yang jelas pengamanan tentu akan diperketat dan juga akan dilakukan pengecekan lebih lanjut lagi usai atau pasca kejadian tadi pagi. Bayu. Baik, Triksi Valencia, terima kasih laporan Anda dari Polda Metro Jaya hari ini, dan tentu kami akan segera kembali ke Anda jika ada perkembangan dari Polda Metro Jaya berkaitan dengan peristiwa adanya upaya seorang wanita menerobos ke istana tetapi berhasil diamankan. Dan kami akan jeda, sebentar lagi kami akan kembali dengan perkembangan peristiwa di istana maupun dari jelang jalannya pengadilan atau peradilan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Kami segera kembali. Ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya, bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Long enough, Galatria. Gini serunya ketiban tontonan dari Prime Video dengan paket internet Telkomsel. Aktifkan sekarang di My Telkomsel. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Yakin hanya memberikan sekecil setengahnya? Saya pilih Enfagrow E+ MFGM Pro dengan DHA lebih tinggi. Yuk Bu, dukung kembangkan tidak hanya kecerdasan akademis, namun juga emosional dengan stimulasi yang tepat. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy, dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. 일요일에 이혼했고 오늘은 지금 You have fought
long enough, Galadriel. Gini nih, serunya ketiban tontonan dari Prime Video dengan paket internet Telkomsel. Aktifkan sekarang di My Telkomsel. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Data Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. Saudara, kami sampaikan kembali kepada Anda bahwa ada seorang perempuan bercadar tanpa identitas ditangkap polisi karena mencoba menerobos ke Istana Presiden dengan menggunakan senjata api. Peristiwa ini terjadi tadi pagi hari Selasa ini pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berawal adanya sejumlah anggota kepolisian rutin melakukan penjagaan dan pengaturan di sekitar Istana Presiden. Dan kemudian ada seorang perempuan berjalan kaki dari arah Harmoni menuju ke Jalan Medan Merdeka Utara. Tepat di pintu masuk istana, perempuan ini terlihat menghampiri anggota Pas Pampres yang sedang siaga dan sempat menodongkan senjata api yang digenggamnya jenis FN. Sigap, pihak kepolisian berhasil mengamankan perempuan tersebut dan merebut senjata api dari tangan perempuan tersebut. Pelaku yang hingga kini masih belum diketahui identitas pastinya sudah dibawa untuk saat ini di Polda Metro Jaya. Tadi kami juga sudah menghubungi jurnalis Kompas TV di Polda Metro Jaya dan belum ada informasi secara resmi dari pihak Polda Metro Jaya maupun dari pihak Istana berkaitan dengan terjadinya peristiwa ini. Sementara di studio saya masih bersama Budiman Tanurejo, Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas. Kita sudah sama-sama mencoba mencari tahu. Presiden sendiri berada di Kalimantan ya? Ya, sedang di Kalimantan Timur. Kunjungan kerja ya. Kalau kita melihat bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini, Mas Budiman, ya memang menjadi spekulasi begitu. Apakah benar-benar ingin menerobos dengan penjagaan yang sebetulnya memang kan sudah ring 1 sehingga sebenarnya sudah ada petugas-petugas di sana. Biasanya ini adalah semacam statement atau upaya-upaya yang mungkin ingin disampaikan. Kalau kita ingin bilangnya ini menerobos istana, rasanya agak sulit sebenarnya seorang diri untuk menerobos istana, begitu kan ya Mas Budiman ya? Iya, makanya dalam konteks yang sekarang, tadi kan peristiwa sesuai yang dilaporkan kan jam 7 ya? Iya. Sekarang udah jam 9.47 ya? Saya juga sudah memperoleh laporan dari kepolisian, laporan-laporannya persis sama dengan seperti yang kita sampaikan. Jadi belum ada yang lebih dari yang tadi sudah kita sampaikan, sudah ditangkap saja sedemikian rupa dengan senjata. Oke, tapi ada baiknya yang menyampaikan itu adalah otoritas negara, ya, apakah itu Kadif Humas atau Kapolda Metro Jaya, dengan penjelasan secara bertahap, ya, mengkonfirmasi bahwa betul kepolisian telah menangkap seseorang, sekarang sedang didalami. Nah, itu akan memberikan rasa yang kemudian juga rasa yang lebih tentram pada publik daripada berspekulasi. Ini kan muncul spekulasi, masa sendirian masuk istana, kan semuanya spekulasi. Nah, ya kalau memang belum cukup lengkap, ya nggak apa-apa. Tetapi sampaikan saja. Perkembangan berikutnya sampaikan 2 jam lagi. Ya, mungkin akan dilihat. Terus akan diupdate informasinya ke sana gitu. Sehingga situasi inilah yang menjadi lebih penting sekarang dalam proses komunikasi publik gitu. Ya. Nah, sementara Mas Budiman, kita sekarang kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana Richard Eliezer sudah duduk di kursi terdakwa. Berarti ini sebentar lagi sidang akan dimulai. Sekali lagi untuk sidang ini yang hari ini akan cukup panjang diikuti oleh masyarakat. Mas Budiman, apa yang kemudian bisa kita lihat, kita tunggu, kita ambil dari ini adalah permulaan dari inti sidang sendiri akan berjalan mengenai kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Iya, jadi kalau sesuai dengan proses pemeriksaan saksi di pengadilan, saksi itu kan akan menyampaikan apa yang dia lihat, ya, apa yang dia alami gitu kan, dia akan menyampaikan itu. Saksi pelapor dia mengatakan bahwa ada
Yosua Huta Barat tertembak, lapor kepada polisi, dia menjelaskan apa yang kemudian dijelaskan, kemudian nanti ada Vera, ada tantenya, ada siapa akan menyampaikan apa yang dia lihat, apa yang dirasakan, mungkin juga akan menyampaikan aspirasinya seperti apa. Nah itu akan coba disampaikan semuanya gitu loh. Kalau ada dokter atau bidan yang merawat membuka saat visum, dia akan menjelaskan kondisinya dalam kacamata mereka gitu kan. Nah nanti kemudian kuasa hukum dari Richard, Roni Talapesi atau siapapun akan menanyakan kepada saksi, hak bertanya ada, dipakai atau tidak dipakai itu isu lain. Lalu kemudian Richard juga akan menanggapi. Nah itu kita akan tidak bisa mendahului apa yang akan terjadi di persidangan. Ya kita lihat nanti apakah Richard akan ikut bertanya atau membenarkan semua keterangan saksi dan kemudian dia meminta maaf bahwa dia melakukan penembakan karena alasan ini. Ya itulah nanti bagian dari strategi yang dirancang oleh kuasa hukum dari Richard sendiri gitu. Iya, oke. Nah, kalau kita melihat di persidangan pada saat ini sebentar lagi berarti akan hadir majelis hakim yang sebentar lagi ditunggu, dan ketika majelis hakim sudah hadir nanti kita akan mengikuti jalannya persidangan. Beberapa waktu lagi, selain mungkin nanti teman-teman media juga diminta untuk mengambil situasi pertama dari jalannya sidang. Para jaksa penuntut umum sudah hadir, kuasa hukum dari Richard Eliezer juga sudah hadir. Kita juga sudah menyaksikan tadi para saksi, 12 orang saksi, juga sudah kebanyakan dari keluarga almarhum Brigadir Joshua juga sudah hadir dan menunggu di ruang transit bersama kuasa hukum. Kemudian menjuntak, jadi kita tinggal menunggu saja ini majelis hakim untuk hadir dan memulai jalan sidang. Dan sekali lagi dari beberapa sidang dijadwalkan pukul 10, tampaknya akan mulai sebelum pukul 10 bahkan. Ini akan sudah akan dimulai begitu, tinggal menunggu majelis hakim. Biasanya tidak terlalu lama majelis hakim, tapi kali ini ada sedikit jeda. Biasanya begitu terdakwa sudah hadir, majelis hakim biasanya langsung masuk dan menanyakan beberapa hal, termasuk berkaitan dengan kesiapan terdakwa untuk mengikuti jalannya sidang. Kalau kita melihat bahwa jalannya sidang ini nanti oleh majelis hakim yang kemudian dihadirkan juga, Mas Budiman, ini juga punya peran yang akan sangat penting berkaitan dengan kasus ini. Sebenarnya sederhana, tetapi kemudian menimbulkan situasi yang sedemikian rupa, ketidakpercayaan kepada kepolisian terutama. Nah ini juga nanti hasilnya dari majelis hakim akan sangat berpengaruh ya untuk kembalinya kepercayaan publik kepada kepolisian. Iya, jadi gini, kalau persidangan perdana ini menghadirkan saksi-saksi 12 saksi, ini kan tidak sepenuhnya saksi fakta ya. Ya. Yang memang menarik nanti ketika terjadi cross examination atau pemeriksaan silang, ya. Ketika kemudian nanti Verdi Sambo dihadirkan sebagai saksi, itulah yang akan sangat krusial. Karena ketika Verdi Sambo dihadirkan sebagai saksinya Richard Eliezer, dia memberikan keterangan saksi di bawah sumpah. Ya. Ya, di bawah sumpah. Berarti harus menyampaikan yang benar. sebenarnya. Tapi pada sisi lain dia juga akan diperiksa sebagai terdakwa. Nah, konsistensi pemeriksaan saksi Verdi Sambo di bawah sumpah dan kemudian dia menjadi diperiksa sebagai terdakwa atas dirinya sendiri. Nah, itu akan dilihat. Inilah yang disebut dengan saksi mahkota. Ya, ketika saksi, keterangan seorang saksi itu bisa mempengaruhi posisi dirinya sendiri ketika dia diperiksa sebagai terdakwa. Nah, banyak jurisprudensi kasus pidana yang menggunakan saksi mahkota. Nah, kembali lagi berpulang kepada hakim nanti. Iya. Kan ada perbedaan keterangan antara Richard dan Sambo. Sambo mengatakan tidak ikut menembak. Richard mengatakan dia melihat Sambo ikut menembak. Sambo mengatakan hajar cat. Richard mengatakan tembak. Nah, nanti akan di-cross dengan saksi-saksi yang lain sehingga duduk perkaranya menjadi lebih jelas dan
terang. Nah, itu yang diharapkan tadi adalah inilah fungsi pemeriksaan yang paling beradab gitu untuk membuka keterangan-keterangan saksi, keterangan-keterangan fakta latar belakang terjadinya sehingga publik menjadi lebih jelas. Dan pertanyaan apakah keadilan bisa hadir melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jalan Ampera. Nah, itu menjadi pertanyaan. Ya, itulah yang nanti kita tunggu dan kita ikuti bersama. Tampaknya Majelis Hakim Mas Budiman Tanurejo sudah hadir. Jadi kita hantarkan pemirsa Kompas TV untuk mengikuti jalannya sidang lanjutan untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua yang hari ini menghadirkan salah satu terdakwa, Richard Eliezer, justice kolaborator dalam kasus ini, dihadapkan kepada 12 orang saksi. Kita ikuti bersama pengadilan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat mengikuti. Tampaknya suara atau audio dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini belum bisa kita terima. Padahal sebenarnya sidang sudah dimulai ini. Masih kita tunggu untuk audionya. Sayang kita tidak bisa mendengarkan, jadinya siapa yang menjadi saksi pertama ya Mas Budiman ya? Ya, nggak terdengar audionya? Iya, dan ini tampaknya masih dipersilahkan media untuk tetap ada di ruangan untuk mengambil saksi pertama tampaknya. Kita juga belum melihat dari kamera yang dibuat sedemikian rupa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kamera ini menjadi terintegrasi semuanya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, kita belum melihat dari pintu hadirnya para saksi, ini siapa yang nanti akan hadir. Jadi tampaknya kami memantau juga di televisi lain juga sama halnya, jadi ada kemungkinan permasalahan audionya dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membuat semacam TV pool, dibuat menjadi satu sumber sedemikian rupa kepada seluruh media televisi yang ingin meliput, yang seperti selama ini sudah terjadi. Tetapi hari ini suara atau audionya tampaknya belum bisa kita dengar. Sejarah sendiri sudah memperlihatkan ya Mas Budiman bahwa media, terutama televisi begitu, publik bisa melihat langsung. Tapi sebenarnya banyak sekali sidang memang terbuka untuk umum dan media meliputnya ya. Sebenarnya kan banyak sekali kasus terbuka seperti ini. Iya, jadi makanya hal-hal technical problem seperti ini, audio yang tidak bunyi, tidak terdengar, itu seharusnya juga harus bisa di-clearkan sejak awal gitu loh. Ya, sehingga tidak menimbulkan kembali. Kita ini sekarang berkomunikasi dalam masyarakat yang tidak tulus. Semua peristiwa kadang-kadang audio mati, apalagi yang terjadi muncul udah liar gitu loh. Sehingga hal-hal yang kecil sebenarnya tidak perlu terjadi kalau itu kemudian bisa dijelaskan. Kecuali halnya kalau kemudian majelis hakim mengatakan sidang ini tertutup. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kadang-kadang tuh terlalu cepat kita berspekulasi ada apa, ada informasi yang disembunyikan, ada apa. Padahal belum tentu ada apa-apa. Hanya tapi ini kan tidak boleh terlalu lama juga. Nah, tidak boleh terlalu lama juga sehingga hak publik untuk mendapatkan informasi juga kemudian dihargai. Ya, ini yang menjadi catatan yang perlu, apakah ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau di mana yang mengurusi sistem audio. Karena kita tidak mendengar bahwa misalnya sidang pada hari ini akan tertutup misalnya, atau ada pembatasan audio sedemikian rupa. Kita nggak pernah mendapatkannya sejauh yang kita tahu. Jadi ini sedang terjadi apa dan kenapa, apakah ini betul-betul teknis. Nah, ini
perlu segera penjelasan-penjelasan ya. Kita kembali kepada komunikasi kepada publik ya. Iya, Mas komunikasi kepada publik, karena pada esensinya sidang itu kan terbuka untuk umum, ya, terbuka untuk umum. Umum itu dalam artian siapapun sebetulnya bisa mendengarkan. Dan televisi melalui TV Pool kan kemudian juga menjadi instrumen, ya, menjadi alat untuk publik bisa ikut mendengarkan, gitu. Ikut mendengarkan apa yang terjadi. Makin luaslah keterbukaan dari jalannya sidang tersebut. Ini yang menjadi penting, sehingga problem ini memang harus segera diatasi. Kita juga tidak tahu secara persis sidangnya sudah sampai di mana sekarang, tapi ketika Richard sudah berada di penasihat hukum, apakah kemudian juga ada gangguan problem, apakah saksinya juga sudah dipanggil oleh hakim, kita juga tidak tahu karena gambarnya tidak melihat ke sana ya. Tapi kan kelihatannya ini ada pasukan-pasukan yang mengawal yang sedang mungkin dalam proses dihadirkan ke kursi saksi ya. Nah ini yang baru masuk mungkin. Ya, ini tampaknya Pak Samuel Huta Barat, Budiman, masuk sebagai seorang saksi pertama untuk kasus ini. Inilah yang kemudian diperbolehkan teman-teman media berada di ruangan sidang sebentar. Boleh jadi ini baru akan disumpah secara bersama-sama. Oh iya, mungkin jadi disumpah secara bersama-sama. Ibunda dari almarhum Joshua juga sudah hadir di sebelah Pak Samuel. Jadi nanti tidak ada lagi pembacaan sumpah, udah langsung jalan. Ini kan Pak Kamarudin ya? Ini gambar yang kemudian kita harus lihat. Sayang sekali agak Barada Eliezer mencium tangan keluarga, terutama ayah dan ibu dari dari Brigadir Joshua. Ini bagian yang baik, show yang baik ya, bagi kepentingan Richard Eliezer ketika dia mencium kepada siapa? Bibinya atau siapa tadi? Nggak kelihatan. Ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya. Ini kan bagian-bagian dia menunjukkan penyesalannya, diwujudkan secara kultural, dia membungkuk dan kemudian meminta maaf. Inilah yang kemudian mengatakan, karena dalam persidangan nanti yang akan muncul kan bersikap sopan, mengakui perbuatannya, tidak mempersulit persidangan, itu akan menjadi bagian-bagian yang meringankan. Malah kalau kita lihat Eliezer di sini menangis ini setelah mencium tangan Pak Samuel dan Ibu Rosti tadi ya. Inilah untuk pertama kalinya soalnya Mas Budiman, sepanjang yang kita tahu mengikuti kasus ini, Eliezer bisa bertemu langsung dengan keluarga dari almarhum Joshua ya. Iya. Jadi ini yang situasi-situasi yang kadang-kadang di luar fakta, di luar bukti, ya, di luar saksi, agenda-agenda yang seperti ini yang bisa mempengaruhi keyakinan hakim. Karena hakim itu kan memutuskan bukan hanya berdasarkan keterangan saksi, keterangan bukti, keterangan ahli, tetapi juga keyakinan. Dan keyakinan itu kan dibangun oleh bagaimana terdakwa itu bertingkah di dalam persidangan, itu akan menentukan keyakinan hakim gitu. Nah ini kan yang menjadi sangat-sangat penting, dan ini coba ditampilkan di Richard Eliezer yang mencuri waktu, dia kemudian mencium tangan dari keluarga. Ya. Dan sempat diterima tadi, saya meyakini ini sebagai bentuk permintaan maaf secara langsung setelah sempat membacakan permintaan maafnya pada kesempatan sidang sebelumnya. Sampai saat ini kita belum mendapatkan suara dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita akan terus mencoba kontak juga dengan tim teknis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mudah-mudahan bisa segera teratasi bagaimana kemudian suara ini bisa kita dengarkan dari jalannya sidang yang walaupun ini mungkin para saksi pelapor, tetapi tetap menarik untuk diketahui. Karena spekulasinya begitu luas, begitu berkembang kan? Iya. Mas Budiman untuk kasus ini ya sejak awal. Iya, ini belum juga terdengar ya. Ada problem teknis yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang tentunya juga harapannya sih agar problem-problem teknis ini bisa segera diselesaikan, ya, agar tidak menimbulkan ruang-ruang spekulasi yang tidak karu-karuan. Tapi yang penting adalah publik berhak tahu apa yang disampaikan oleh Richard, apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, keluarga, dan itu berhak tahu karena ada rasa keadilan publik di situ juga gitu. Iya, iya. Karena spekulasi-spekulasi di tengah publiknya sudah bisa jadi banyak terjadi juga di awal-awal kasus ini terjadi begitu. Ini kan sidangnya sudah mulai kelihatannya kan. Tadi kan kelihatan dari Pak Samuel tadi kan memegang microphone ya. Iya. Mungkin sedang ditanyakan identitasnya oleh hakim ketua gitu sebagai mekanisme persidangan. Iya.
Ya itu KTP yang sedang dipegang kan? Iya. Pemeriksaan identitas saksi sebetulnya sedang dilakukan. Oke. Ya, baik. Sambil terus menunggu dan mengikuti jalannya sidang, kalau video atau gambar kita bisa ikuti. Nah, Mas Budiman Tanurejo, Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas, terima kasih sudah menemani kami untuk breaking news di bagian awal ini. Mudah-mudahan sebentar lagi bisa segera terdengar bagi pemirsa Kompas TV jalannya sidang. Dan kita pamit bersama ini, Mas Budiman, saya juga pamit. Makasih. Terus sebentar lagi saya Bayu Sutiono akan digantikan oleh Irianda Mardanus untuk terus mengikuti jalannya sidang lanjutan dari kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua dengan agenda hari ini pemeriksaan 12 orang saksi yang akan di cross check dengan terdakwa Richard Eliezer. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita ketemu di kesempatan yang lain. Irianda Mardanus akan melanjutkan Breaking News Kompas TV. Ya saudara, Anda kembali di Breaking News Kompas TV, saya Irianda Mardanus. Hingga saat ini sidang sudah dimulai, baru saja dimulai kalau kita lihat di visual yang ditampilkan. Ini adalah saat-saat di mana hakim akan menanyakan kesiapan kepada terdakwa untuk menjalani sidang hari ini. Seperti yang diketahui, kami ulang kembali informasinya bahwa jadwal sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa Richard Eliezer, saudara. Hingga saat ini kami belum menerima adanya konfirmasi ada permasalahan apa yang pada akhirnya bahwa ini tidak ada audio yang kemudian bisa disampaikan kepada publik. Karena hingga saat ini informasi yang kami tahu bahwa ini adalah persidangan terbuka. Informasi terakhir yang kami terima, saudara, persidangan ini tetap bisa diikuti secara visual, namun audio ini diputuskan untuk tidak diperdengarkan kepada publik untuk sidang kali ini. Ya saudara, jadi kalau untuk keterangan yang untuk saat ini sendiri dari informasi yang kami dapatkan dari tim, hakim tengah memeriksa sejumlah data dari seluruh saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Seperti yang diketahui, sidang pemeriksaan saksi pada siang hari ini akan menghadirkan 12 orang saksi. Yang pertama adalah Kamarudin Simanjuntak yang merupakan kuasa hukum dari keluarga
almarhum Brigadir Yosua, kemudian juga menghadirkan beberapa anggota keluarga almarhum Brigadir Yosua. Ada Samuel Huta Barat, yaitu ayah almarhum Brigadir Yosua, kemudian Rosti Simanjuntak, ibu dari almarhum Brigadir Yosua, dan ada Mahesa Rizky, adik dari almarhum Brigadir Yosua, kemudian ada Yuni Artika Huta Barat, kakak dari almarhum Brigadir Yosua. Kemudian 5 orang berikutnya ada Devianita Huta Barat, yaitu adik dari almarhum Brigadir Yosua, Rohani Simanjuntak, bibi atau tante dari almarhum Brigadir Yosua, kemudian ada Sangga Parolian, juga bibi dan juga tante dari almarhum Brigadir Yosua, kemudian ada Roslin Emika, sama bibi atau tante dari almarhum Brigadir Yosua, dan juga Novita Sari Nadea, yakni petugas RSUD Sungai Bahar Jambi. Sudah 10 orang, kemudian 2 lainnya, yaitu Indramanto Pasaribu yang juga petugas RSUD Sungai Bahar Jambi, saudara. Dan yang ke-12, yang terakhir, ini adalah Vera Mareta Simanjuntak, kekasih atau biasa kita sebut pacar dari almarhum Brigadir Yosua. Jadi ada 1 kuasa hukum atau penasihat hukum dari keluarga Brigadir Yosua, kemudian ada 8 orang keluarga, 2 orang tenaga kesehatan, dan kekasihnya dari almarhum Brigadir Yosua. Kita lihat maju satu persatu. Ini tadi sudah diperiksa kelengkapan dokumen dan datanya dari informasi yang kami dapatkan. Dan kalau tadi kita lihat beberapa momen sebelum ini, bahwa seluruh pihak sudah hadir, di mana ada terdakwa juga di sana, Richard Eliezer atau Baradae, kita kenal lebih dekat. Kemudian ada tim penasihat hukum di sana, dan juga tim JPU juga sudah hadir. Kita lihat saat ini sedang ada fase atau momen pengambilan sumpah, di mana ini merupakan hal yang krusial dari persidangan dalam agenda pembuktian atau saat ini pemberian saksi. Kenapa? Karena dalam permintaan pernyataan dari saksi, ini adalah harus diberikan keterangan yang sejujur-jujurnya, seperti apa yang dikatakan beberapa waktu lalu dalam dialog breaking news antara Bayu Sutiono dan Budiman Tanerujo, di mana proses pengambilan sumpah ini menjadi penting juga. Karena nantinya pemeriksaan saksi ini tidak akan berdiri sendirian, akan ada tahap cross examination dengan pernyataan saksi lainnya, di mana pernyataan seorang saksi ini sudah disumpah dan harus dinyatakan sebenar-benarnya.
Ya, kita lihat ini ada kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua atau almarhum Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, yang sepertinya ini akan dimintai keterangannya yang pertama. Dan kalau kita bisa lihat, berarti ini akan dilakukan satu persatu, saudara. Kami juga mendapatkan informasi terkait dengan adanya atau tidak adanya audio dalam persidangan kali ini merupakan sebuah keputusan yang baru kami dapat informasinya. Memang kami tidak mendengar langsung dari majelis hakim bahwa memang audio dan video ini tidak akan dibuka karena menjaga diskresi dari keterangan saksi. Namun sekali lagi kami harus mengklarifikasi informasi tersebut karena kewenangan sidang terbuka ini ada di hakim. Kami akan terus mencoba untuk menghadirkan fakta dan juga pernyataan-pernyataan di dalam sidang ini dalam cuplikan-cuplikan yang nantinya akan kami tayangkan kepada Anda. Karena sistem persidangan dan juga penyiarannya saat ini merupakan sistem by TV Pool, di mana nanti ada satu TV yang kemudian disiarkan secara langsung ke berbagai TV lainnya. Kita lihat, ini adalah jaksa penuntut umum, di mana sepertinya kalau kita bisa simpulkan bahwa sidang ini sudah dimulai, ke dagingnya, saudara, ke intinya, di mana jaksa penuntut umum dalam sidang pemeriksaan saksi ini akan meng-cross-check atau bertanya dan meminta keterangan terhadap saksi-saksi yang sudah dihadirkan. Saksi-saksi yang dihadirkan ini dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Boleh ngomong. Kami ulangi lagi, saudara, informasi untuk jadwal sidang hari ini adalah jadwal sidang pemeriksaan saksi. Yang pertama kali dari seluruh terdakwa, kita tahu ada 5 terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Ada Verdi Sambo, kemudian ada istrinya Putri Chandrawati, kemudian ada 3 ajudannya yaitu Eliezer, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf sebagai ajudan yang bertugas untuk membawa mobilnya. Kalau kita lihat, ini adalah Barada Eliezer yang duduk bersama dengan tim kuasa hukum, ada Roni Talapesi di situ.
Kami coba ulangi informasinya, Saudara. Hari ini ada 12 orang saksi yang akan dimintai keterangan, yang akan juga dihadirkan di dalam sidang pemeriksaan saksi atau agenda pembuktian untuk terdakwa Richard Eliezer. Ada satu orang dari kuasa hukumnya yang kita sedang saksikan saat ini, yaitu Kamarudin Simanjuntak. Kemudian ada 2 tenaga kesehatan dari RSUD di Muaro Jambi, kemudian ada kekasih almarhum Brigadir Yosua, dan ada 8 orang keluarga dari almarhum Brigadir Yosua. Kita akan lihat sejumlah visual terlebih dahulu, Saudara, di mana ini adalah momen-momen ketika Eliezer untuk pertama kalinya setelah kejadian ini, kejadian pembunuhan berencana kepada Brigadir Yosua, bertemu dengan pihak keluarga dari almarhum Brigadir Yosua. Ini adalah momen yang terjadi sebelum sidang dimulai, di mana Eliezer ini bertemu ayah dan ibu almarhum Brigadir Yosua, dan ia mencoba untuk dalam kata lain sungkem begitu ya, mencium tangan dari orang tua almarhum Brigadir Yosua. Kita tahu dalam sidang pertama Richard Eliezer, setelah sidang selesai dalam pembacaan dakwaannya, pihak penuntut hukum dari Richard Eliezer atau pihak dari Richard Eliezer sendiri atau Baradae ini tidak memberikan nota keberatan sama sekali atau eksepsi, dan kemudian ia menyampaikan sebuah statement kepada publik melalui wartawan di sana, yaitu statement permintaan maaf kepada keluarga almarhum Brigadir Yosua, dan juga menyatakan bahwa dirinya hanyalah anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk, kalau saya quote begitu ya, melawan perintah dari seorang jenderal atau dalam hal ini Verdi Sambo. Namun memang itu adalah pernyataan dari Eliezer. Kita tahu Baradae Eliezer sendiri merupakan justice kolaborator dalam hal ini. Dan Baradae juga yang kita tahu karena pengakuannya dan juga kemauannya untuk menjadi justice collaborator, ini kemudian dijadwalkan ketika itu sidangnya terpisah saat pembacaan dakwaan. Ya, Saudara, kita sudah terhubung juga dengan pakar hukum pidana, yaitu Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, selamat bergabung kembali di Breaking News Kompas TV dengan Irianda di studio. Kang Asep, ini ada satu hal yang unik sebenarnya, tidak masuk dulu ke substansi persidangan. Bahwasanya kita tahu bahwa ini adalah sidang terbuka, tapi kami mendapatkan informasi bahwa dalam hal ini, pemeriksaan saksi hari ini, dalam siarannya kepada televisi ini tidak akan diberikan audionya. Ada tanggapan terkait hal ini, Kang Asep? Yang pertama, kalau misalkan tidak disampaikan audionya, kan apa artinya ketika dakwaan ya video dan audio disampaikan? Kalau sekarang saksi cuma lihatin videonya nggak audio, ya percuma juga. Justru publik tuh ingin mendengar audionya kan. Yang penting tuh kan ketika jaksa mendakwa, baik gestur tubuh itu urusan lain, kemudian isinya juga dibacakan dan kemudian didengar oleh publik, otomatis harusnya konsisten dong di awal. Kecuali di awal diumumkan, kami hanya menayangkan dakwaan, tapi ketika pemeriksaan saksi kami tidak tayangkan. Nah sekarang kalau ditayangkan gini kan seperti orang bisu. Iya, dalam hal ini ada instruksi untuk menarasikan sendiri gambar atau visual-visual TV yang ditayangkan.
karena tidak ada audionya. Apa menurut Kang Asep artinya ini? Nah, sekarangnya harusnya majelis memperhatikan pasal 14 ya ICCPR ya, tentang hak sipil itu diatur di situ ya, dan kita udah meratifikasinya menjadi undang-undang. Tolong dibaca pasal 14 kalau bisa Kompas tayangkan. ICCPR ya, itu bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya. Itu kan sidang dipimpin oleh majelis yang menyatakan terbuka boleh diliput atau tidak oleh media karena menyangkut praduga tak bersalah, menyangkut ajas kebebasan dan sebagainya. Itu jelas diatur ya. Nah, ketika di awal boleh disiarkan, sekarang tiba-tiba tidak disiarkan ya. Nah, itu juga pasti publik harus bertanya gitu. Karena kalau cuma video aja kan orang kita nggak susah melihat. Sekarang kita lihat misalnya nih, salah satu pengacara dari keluarga korban. Ya ngapain juga kita melihat ya gambar tanpa audionya ya. Mungkin jangan-jangan saya harus periksa ke dokter THT atau dokter mata. Kalau majelis hakim menentukan itu, memutuskan itu, apakah bisa dilakukan seperti itu, Kang Asep? Atau sebenarnya ini harusnya dari awal gitu? Kalau mau tertutup gitu? Betul, Anda. Jadi sejak awal kan sebenarnya memang terbuka atau tidaknya adalah ketua majelis. Tapi harus awal majelis mengumumkan. Artinya apa? Bahwa sidang ini, kita ingat di kasusnya Ahok tuh ingat sekali ya, di kasusnya Ahok itu penodaan agama itu jelas bahwa dakwaan dibacakan ya, dan bisa melihat nanti pembelaan teman-teman pemeriksaan saksi bukan siaran begini, nanti siaran tunda istilahnya. Kalau sekarang kan aneh, sekarang disiarkan, cuman video doang. Kalau video kan orang juga ngapain orang emang nonton kartun juga ada suaranya, masih nggak ada suaranya. Harusnya di awal sidang dijelaskan kami hanya membacakan dakwaan dan eksepsi. Tapi kalau sekarang dakwaan eksepsi dibacakan setelah pemeriksaan saksi tidak dibunyikan, tentu pertanyaan, oke, saya bisa memahami lah supaya tidak dengar orang lain. Tapi kan sekarang gampang, di situ kan juga ada penonton lain, ya saksi berikutnya kan ulangan. Toh juga pasti akan nyampe. Kalau sejak awal yang memang terbuka ya terbuka aja. Anda lihat ini bukan terkait dengan keputusan hakim, Kang Asep? Nggak tahu itu putusan hakim atau tidak. Kita juga baru melihatnya perkembangan. Ini juga masih menjadi pertanyaan ya. Kita ngikutin di TV loh, kok nggak ada suara? Saya pikir TV saya rusak, ternyata saya mau perbaiki ke bengkel. Ternyata TV ternyata nggak ada ini audio, berarti yang nggak tahu yang salah siapa nih. Audio yang mana yang salah saya nggak tahu. Karena kalau audio kebijakan majelis, saya pikir majelis harus menjelaskan dari awal, bukan di tengah. Jadi seolah-olah ada sesuatu yang harus dijawab. Sekali lagi, kalau sejak awal dibuka, mungkin media, kita, publik, masyarakat juga memahami. Walaupun sekali catatan ya, di luar negeri emang nggak ada siaran langsung. Cuman kalau kita sepakat ngikutin polanya sidang yang menarik perhatian, konsisten dong. Ya, kalau semua dibacakan, ya juga suara audio dibunyikan. Tapi kalau sekarang cuma video tanpa audio, ya saya harus ke dokter THT sama mata. Oke, Kang Asep sendiri sekarang mengikuti sidangnya akan seperti apa ini? Ya kalau ngikutin ya percuma, saya juga sambil ngawas ujian di kampus, terus kemudian sambil nonton TV, ternyata saya pikir HP saya rusak, tadi mau beli HP terbaru, ternyata semua sama, anak mahasiswa dicek semua. Oke, kita tentu harapkan ini ada penjelasan secepatnya dan kemudian semoga juga kita bisa mendapatkan audionya ya. Tapi ternyata di TV-TV lain pun sama begitu, Kang Asep. Nah, Kang Asep kalau masuk ke dalam substansi sedikit nih, ke persidangannya, sekrusial apa pemeriksaan saksi perdana ini untuk jalannya sidang ini, terutama untuk terdakwa Eliezer itu sendiri? Ya, ini kan didakwanya pasal pembunuhan 338, pemberatannya 340 atau pasal lain nanti ya, merusak atau menghalang-halangi penyidikan dan undang-undang ITE. Tapi yang menarik bagi kita lah induknya, tanda petik ya induk ini kan. Proses perkara pembunuhan. Pembunuhan ini kan pembunuhan berencana aja kita ambil yang pertama. Ya, adalah unsurnya barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain ya. Nah, sekarang ini kan jaksa memulai dengan hilangnya nyawa, perampasan nyawa orang lain. Jadi makanya yang dengar keluarga korban. Yang menurut saya memang pasti diakui. Kalau di ES di awal mengakui dia adalah pelaku pembunuhan. Cuma nanti kan pembunuhannya nanti jadi masalah itu apakah karena perintah jabatan itu. Tentu itu tersendiri nanti. Tapi sekarang saya pikir hanya sebagian kecil aja yang mungkin teknik jaksa untuk mengikat kelak. Jadi kalau nanti mungkin saksi berikutnya mungkin akan ketahuan dari detik. Tapi ini tidak terlalu ini. Yang menarik itu nanti ketika saksian FS konsisten nggak? PC konsisten nggak? Cross examination begitu ya? Bukan, sebenarnya saksi dipanggil dalam keadaan bebas, satu persatu dalam keadaan bebas beri keterangan. Nggak ada tuh saksi konfrontir itu di terminologi di KUHP nggak ada tuh aja legalitas. Nanti hakim yang menilai kesesuaian itu. Menarik karena kalau misalkan dihadirkan saksinya nanti FS yang juga terdakwa begitu ya, ini bisa di cross check juga ya. Apakah kemudian pernyataannya selaras dengan pernyataan ketika ia memberikan keterangan untuk BAP misalnya terdakwa, kemudian nanti kan di bawah sumpah akan memberikan keterangan sebagai saksi begitu ya? Itu menarik tuh ada ini menarik sekali lagi sungkem dia itu ya.
Ya, ini adalah satu gestur ketika sebelum sidang. Ini ya nyambung ya, ketika gestur terakhir dia sidang pembacaan dakwaan, dia juga minta maaf kepada keluarga begitu ya. Pesan yang ingin disampaikan berarti kan terlihat, koreksi kalau saya salah, ini sebuah narasi bahwa ia hanya mengikuti perintah jenderal, ia sebenarnya tidak ada niat begitu ya, dan ingin meminta maaf kepada keluarga begitu ya, Kang Asep? Ya, ini di luar pas hukum ya, ini nilai kejujuran, keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Ya, kalimat dia kan, apalah seorang barada, seorang anggota melawan perintah seorang jenderal. Artinya ada konsistensi, ada keberanian menyampaikan sesuatu. Ya, yang sering saya katakan, ini kan susah. Ini justru nanti kita menarik ketika menafsirkan pasal 51. Orang kalau nggak paham 51 asas maupun asbabun nuzul atau memori pantuli itu banyak yang salah jawab tuh tentang pasal 51. Jadi ini ada bagaimana memotivasi, bagaimana orang untuk membuka aib yang lebih besar, di mana kasus dia dapat perhatian dari negara oleh LPSK dengan sebagai JC, dan membuka aib. Coba bayangin kalau nggak dibuka oleh maka saya bilang terlepas dia soal membunuh atau tidak, itu soal lain. Nanti ada alasan peringan, penghapus, atau pemberat dari hukuman. Maka saya bilang itu menarik, cuman terlepas dari itu semua, ada konsistensi, keberanian menyampaikan sesuatu, kejujuran dari seorang anak bangsa dari tempat terpencil, seorang yang berpendidikan ya tanda petik, jabatan tanda petik, tapi dia ada seorang kesatria yang berani mengungkapkan semua aib ini dan terbuka dengan sistem ini. Dan itulah semua ahli hukum harus memahami tentang ini, jangan melihat ini kan bla-bla-bla lah, tapi kita bahas nanti. Yang penting ini versi yang bagus sekali. Ini menarik sebenarnya. Saya yakin juga Kang Asep juga dalam sisi akademisi untuk melihat sidang ini pasti menarik sekali, betul ya Kang Asep ya? Betul. Karena begini, saya ingin mulai dari kenapa kemudian ini yang dihadirkan JPO pertama kali keluarga deh. Itu dulu deh Kang Asep. Kebanyakan keluarga, 8 orang keluarga, 1 kuasa hukum, 2 tenaga kesehatan, 1 kekasihnya. Ada 12 orang totalnya. Anda melihatnya sebagai mantan hakim seperti apa Kang Asep? Ya, saya pikir kalau saksi ini kan dari 12 ini, 1 tenaga kesehatan, 11 mereka keluarga, 10 keluarga, 1 lagi kuasa hukum. Artinya kalau lihat saksi itu kan dia lihat, dia dengar, dan dia mengalami. Tapi ini kan tidak hanya tadi untuk membuktikan kehilangan keluarga, karena keluarganya dirampas nyawanya orang-orang lain. Kemudian juga ada beberapa saksi yang akan menerangkan ada komunikasi-komunikasi sebelumnya dengan almarhum. Nah itu hanya bukan latar belakang. Tapi kalau unsur kehilangan nyawa karena dirampas itu sudah terbukti. Itu baru 1 unsur ya. Jadi, pasal ini akan berkaitan nanti dengan keterangan saksi berikutnya. Oke, Kang Asep, sebelum masuk ke pasal 51 yang tadi kita bahas di awal, saya jeda sejenak dulu. Kita ingin dengarkan audio dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tapi bukan dari dalam ruang sidangnya. Kita akan bertanya kepada jurnalis Kompas TV di sana. Ada Putu Trisnanda. Putu, membahas sidang, adakah keterangan dari majelis hakim terkait dengan audio video? Apakah sudah ada informasi terkait hal itu? Ya, selamat siang Irianda dan juga saudara. Sampai dengan saat ini memang keputusan dari majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum dan seluruh peserta sidang ini memutuskan untuk mematikan audio karena memang agendanya terkait dengan pemeriksaan ke-12 saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dari pihak korban, yakni Brigadir Yosua Huta Barat. Yang kemudian menjadi tanda tanya adalah mengapa ketika sidang perdana dilaksanakan kemarin ini pembacaan dakwaan, kemudian juga eksepsi ataupun juga hal-hal lain yang disampaikan oleh penasehat hukum dari para terdakwa ini disampaikan dan juga boleh disiarkan secara gamblang kepada publik. Tetapi pada pekan kedua ini, yakni pada sidang kedua pembuktian terdakwa Eliezer, pada saat saksi-saksi menjelaskan atau membeberkan fakta-fakta dan juga poin-poin yang dialami ataupun dilewati terkait dengan kematian Brigadir Yosua Huta Barat, ini dimatikan audionya. Sebetulnya sederhana, Irianda dan juga saudara, ini berkaitan dengan kesamaan ataupun juga konsistensi dari kesaksian masing-masing saksi. Kalau Anda lihat saat ini yang ada di layar, bagaimana kemudian jaksa penuntut umum ini tengah mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan juga tentu diawasi langsung oleh majelis hakim kepada
penasihat hukum dari keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, yakni Kamarudin Simanjuntak. Ada beberapa poin yang ditanyakan, ini memang karena memang baru dimulai, jadi kalau saya dengarkan begitu samar-samar apa yang diperbincangkan, apa yang kemudian diucapkan, ini masih berkaitan dengan kronologi awal di mana keluarga ini menghubungi Kamarudin dan juga merasa ada kejanggalan pada kematian Brigadir Yosua Huta Barat 8 Juli 2022 lalu. Ada beberapa hal juga permintaan dari pihak keluarga yang meminta agar Kamarudin ini membantu dalam segi hukum untuk kemudian mendampingi dan juga menjadi penasehat hukum agar bisa mengungkap apa sebetulnya penyebab dari kematian sang putra, yakni Brigadir Yosua Huta Barat, dan juga apakah betul ada baku tembak yang terjadi di rumah dinas Verdi Sambo yang ada di Duren 3 Jakarta Selatan. Baru hal-hal tersebut yang dipastikan, karena memang kalau berbicara terkait dengan apa yang akan disampaikan oleh ke-12 orang saksi pada siang hari ini, Irianda dan juga saudara, ini bukan hanya berkaitan dengan tindak pidana ataupun juga kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat saja, tetapi juga terkait dengan tirai lain, yakni terkait dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan yang dilakukan oleh sejumlah anggota Polri pada saat menangani ataupun juga pasca kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Jadi nanti akan dibagi beberapa sesi. Yang pertama ini berkaitan dengan pembunuhan terlebih dahulu, baru nanti akan dilanjutkan dengan obstruction of justice. Tadi sempat ada permintaan Irianda dan juga saudara untuk kemudian mendengarkan keterangan-keterangan saksi ini secara langsung, di mana pihak keluarga ini bisa dihadirkan secara langsung, kemudian jaksa penuntut umum juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kejanggalan-kejanggalan yang dialami oleh pihak keluarga. Tetapi tadi majelis hakim ini masih menimbang, artinya masih bisa berubah, tetapi untuk Kamarudin sendiri ini akan ditanya atau diberikan pertanyaan-pertanyaan terpisah dengan keluarga ataupun juga dengan pegawai dari Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Jambi, karena nanti kaitannya juga tentang penggunaan formalin, kemudian juga tentang otopsi ulang yang dilakukan. Tadi baru saja saya dengar, Irianda dan juga saudara, hal lain yang juga ditanyakan oleh jaksa penuntut umum adalah tuntutan apa sebetulnya yang diminta oleh pihak keluarga pada saat menemukan kejanggalan pada kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Ini saya tarik lagi, Irianda dan juga saudara, ke 4 bulan yang lalu, di mana kemudian kita ingat betul Kamarudin Simanjuntak yang sejak awal ini sudah menjadi penasehat hukum dari keluarga Brigadir Yosua, ini mendorong pihak kepolisian, dalam hal ini adalah penyidik dari Bareskrim Polri dan juga dari Polda Metro Jaya, karena saat itu masih diawasi ataupun juga ditangani oleh Polda Metro Jaya untuk melakukan penggalian ulang Brigadir Yosua Huta Barat atau mendiang Yosua untuk kemudian diotopsi ulang. Nah, apa yang dicari tentu saja ini berkaitan dengan penyebab dari kematian Yosua. Kita tahu beberapa bulan yang lalu ini juga sudah disampaikan berkali-kali begitu di luar ruang sidang, bagaimana kemudian keluarga ini menemukan ada lebam-lebam, ada tembakan-tembakan atau sisa bekas-bekas tembakan di tubuh mendiang Yosua begitu. Nah, ini yang kemudian ingin ditindaklanjuti sebagai bukti awal adanya indikasi pembunuhan. Jadi bukan baku tembak. Jadi sejak awal keluarga ini meyakini bahwa tidak ada baku tembak, karena memang agak sulit rasanya jika mengingat bagaimana hubungan antara Eliezer dan juga Yosua ini disebut seperti kakak dan adik. Apakah nanti hubungan kakak adik yang sangat dekat, satu kamar dan lain sebagainya akan disampaikan di ruang sidang? Ini yang masih kita tunggu, karena nanti juga ada beberapa hal ataupun juga potongan-potongan dari peristiwa yang nanti akan disatukan dalam satu keterangan saksi dari 12 orang saksi ini. Tadi saya sempat berbincang sebelum persidangan dengan kekasih dari mendiang Brigadir Yosua Huta Barat, Vera, begitu, terkait tentu saja kami sampaikan bagaimana Kompas TV juga turut berduka dengan kehilangan yang dirasakan baik itu oleh Vera ataupun juga oleh keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, dan juga sampai dengan saat ini masih memperjuangkan keadilan, bahkan sampai ke meja hijau kami sudah sampaikan. Dan saat saya berbincang dengan Vera, Irianda dan juga saudara, saya bertanya apa yang kiranya akan disampaikan di ruang sidang. Ia menyebut bahwa, kalau saya bisa mengutip, Vera tadi menyebut dan bercerita kepada saya bahwa nanti akan menyampaikan penggalan peristiwa
sebelum kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Jadi sempat disampaikan bocoran, begitu kita sebut saja bocoran oleh penasihat hukum dari Brigadir Yosua Huta Barat, bagaimana kemudian Vera ini sempat menerima telepon, bahkan juga sempat video call dengan Brigadir Yosua sebelum aksi penembakan terjadi. Apa yang kemudian terjadi? Kalau saya juga sempat mendengar potongan ataupun juga rekaman yang dimiliki oleh Komnas HAM pada saat mencoba menggali dan juga melakukan investigasi secara independen. Ini yang disampaikan adalah ada ancaman, kemudian juga ada rasa sedih, ada rasa sesal karena Yosua ini harus putus dengan Vera. Nah, apakah nanti lengkapnya ini akan disampaikan lebih detail apa yang didengar oleh Vera melalui video call, apa yang disaksikan Vera saat itu, bagaimana ekspresi terakhir dari mendiang Yosua, ini yang juga kita tunggu. Siapa tahu apa yang nanti disampaikan oleh Vera ini bisa menjadi fakta baru atau justru jadi fakta penguat. Karena sampai dengan saat ini seluruh informasi yang disampaikan, seluruh kesaksian yang nantinya akan disampaikan, baik itu oleh penasehat hukum, oleh jaksa penuntut umum, ataupun juga oleh saksi-saksi dan juga terdakwa, ini hanya akan menjadi fakta persidangan dan baru bisa menjadi fakta hukum ketika majelis hakim ini sudah mengetuk palu. Saya akan memberikan rekap ataupun juga analisa singkat, Rianda dan juga saudara, terkait dengan persidangan Eliezer. Kita kesampingkan dulu terkait dengan perintangan penyidikan yang nantinya juga akan dilakukan proses pemeriksaan atau juga pembuktian saksi-saksi. Ini ada beberapa hal yang meringankan dan juga memberatkan Eliezer. Saya akan ajak Anda, Irianda dan juga saudara, untuk memahami poin-poin apa saja berdasarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum dan juga dari proses penyidikan bahkan sampai proses persidangan yang dilalui oleh Eliezer pekan lalu. Yang kemudian memberatkan Eliezer adalah ada poin pertama, ini tidak menolak perintah atasan. Artinya berbeda dengan Ricky Rizal, di mana tawaran untuk menembak ini sempat ditawarkan kepada Ricky Rizal, tetapi Ricky Rizal ini sempat menolak dan mengaku bahwa tidak kuat mental untuk melakukan perintah dari Verdi Sambo. Tetapi di satu sisi Eliezer ini tidak menolak perintah tersebut. Kemudian poin yang lain adalah adanya beda kesaksian ataupun juga keterangan dalam BAP Eliezer dan juga Verdi Sambo, di mana Verdi Sambo ini dengan tegas bahkan sampai kemarin mengajukan eksepsi bahwa pihaknya tidak pernah memberikan perintah untuk menembak, melainkan kalimat yang digunakan adalah hajar cat. Kemudian juga ada keterlibatan dalam penembakan. Kalau kita lihat di BAP, baik itu di BAP Eliezer ataupun juga di BAP dari Verdi Sambo, Eliezer memang menembak tanpa eksepsi. Artinya Eliezer juga mengakui bahwa dirinya ikut dalam proses ataupun juga aksi penembakan yang dilakukan oleh Yosua. Apakah itu tembakan yang mematikan atau tidak? Ini yang nantinya akan jadi pertimbangan dari majelis hakim untuk memutuskan hukuman apa yang tepat bagi Eliezer. Hal lain yang juga kemudian bisa memberatkan Eliezer atau berpotensi memberatkan masa hukuman Eliezer adalah terkait dengan menerima peluru, memasukkan peluru tambahan yang diberikan Verdi Sambo ke dalam senjata tanpa perintah, kemudian juga ada mengambil dan juga menyerahkan senjata Yosua kepada Verdi Sambo atas perintah Verdi Sambo, lalu juga tidak ada niat, karena kalau kita baca di dakwaan ada momen di mana Eliezer ini sempat berdoa di Duren 3 sebelum aksi penembakan dan bukannya memberikan atau memberi peringatan kepada Yosua untuk meninggalkan lokasi agar terhindar dari aksi pembunuhan berencana yang dilakukan. Tetapi catatannya ini juga ada poin-poin yang bisa jadi meringankan hukuman untuk Eliezer. Kita tahu ada pasal 340 terus kemudian 338 yang pasalnya ini bisa seumur hidup sanksinya ataupun juga hukuman mati. Justice Collaborator, kemudian juga perannya dalam mengungkap kasus, dan juga ada pasal 51 terkait dengan menerima perintah dari atasan, ini juga bisa dijadikan senjata penasehat hukum Eliezer untuk meringankan beban ataupun juga masa hukuman yang nantinya jadi pertimbangan majelis hakim. Kita masih tunggu karena ini baru saksi pertama, masih ada 11 saksi lagi yang akan memberikan kesaksian pada hari ini. Apa fakta-fakta baru nanti akan disampaikan lagi kepada Anda, Irianda. Oke, baik. Putu, tentu kita sangat
terpangku kepada informasi Anda karena kita juga tidak bisa mendengarkan secara langsung audio dari dalam ruang sidang. Terima kasih atas ulasannya. Selamat menyaksikan kembali sidangnya di sana. Ini Putu Trisnanda, jurnalis Kompas TV bersama tim juga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih Putu. Saudara, kita sebenarnya masih berdialog dengan Asep Iwan Iriawan, Kang Asep, tapi kita akan jeda sejenak, nanti kami akan segera kembali untuk memperbarui informasi Anda terkait sidang pemeriksaan saksi Barada Eliezer hanya di Breaking News Kompas TV. Sesaat lagi. Ini efek sinar matahari pada tembok rumahmu. Hanya satu cat yang bisa menahan sinar matahari 15 tahun. SunGuard All-in-One dengan puluhan ribu warna pilihan. SunGuard All-in-One, warna tetap cerah 15 tahun. Percaya Alfian Brands. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. 일요일에 이혼했고 오늘은 집. You have fought long enough, Galadriel. Gini nih, serunya ketiban tontonan dari Prime Video dengan paket internet Telkomsel. Aktifkan sekarang di My Telkomsel. Lezatli Turkababa. Dan Badaca Randang Padang. Siap-siap, inovasi rasa pertama di Indonesia. Penasaran? Tungguin ya. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Gini serunya ketiban tontonan dari Prime Video dengan paket internet Telkomsel. Aktifkan sekarang di My Telkomsel. Saudara, Anda kembali di Breaking News Kompas TV. Siang ini ada saya Irena Mardanus. Kita masih terhubung juga dengan pakar pidana Asep Iwan Iriawan, Kang Asep. Tapi sebelumnya kami akan membacakan berita dulu. Ini adalah cuplikan dari jalannya sidang awal-awal tadi, di mana saksi pertama dalam sidang kasus pembunuhan Yosua oleh Verdi Sambo dengan terdakwa Richard Eliezer atau Baradae ini menghadirkan pengacara keluarga Yosua yaitu Kamarudin Simanjuntak. Dalam kesaksiannya tadi, Kamarudin menyebut keluarga memberitahu Kamarudin bahwa telepon seluler mereka diretas. Keterangan yang saudara saksi sampaikan tadi terkait dengan adanya tembak-menembak, sehingga dari hasil investigasi saksi yang lakukan itu tidak ada bahwa itu adalah saksi menemukan itu hoax. Betul, karena waktu itu saya cari tahu juga bahwa ternyata tidak dipasang polis lain, tidak dilakukan uji balistik, tidak dilakukan uji sidik jari, kemudian tidak mengamankan tempat kejadian perkara dan sebagainya. Maka menurut saya itu sangat janggal, oleh karenanya pada tanggal 18 Juli 2022 saya langsung yakin membuat laporan dugaan tindak pidana pembunuhan terencana. Baik. Kemudian setelah saudara melakukan pelaporan di Mabes Polri, kemudian seperti apa komunikasi saudara dengan keluarga si korban ini, baik
bapaknya maupun ibunya. Tak bisa berkomunikasi langsung dengan ayah ibunya, kakak adiknya, karena handphone mereka diretas. Jadi ketika saya mau berkomunikasi dengan ayah ibu daripada almarhum termasuk kakak adiknya, saya harus menggunakan handphone dari jarak 1 km supaya tidak bisa diretas, yaitu menggunakan handphone daripada saudari Rohani, kemudian handphone daripada Sangga Sianturi dan handphone yang lain. Karena handphone daripada keluarga dekatnya semua sudah diretas oleh orang tertentu. Kemudian Saudara, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Wahyu Iman Sentosa menegur pengunjung yang melakukan siaran langsung di persidangan Eliezer saat Kamarudin Simanjuntak bersaksi. Bisa berkomunikasi dengan keluarga korban. Saya berkomunikasi mulai tanggal 13 dini hari dengan Sangga di tanggal 12 atau antara tanggal 12-13 dini hari. Tetapi selanjutnya komunikasi kami terus intens tetapi menggunakan handphone orang lain. Tadi saudara saksi menerangkan bahwa terjadinya tembak-menembak itu adalah pada tanggal 8. Pada informasinya tanggal 8. Begitu awalnya. Informasinya. Kemudian baru tanggal 13 saudara korban. Betul. Apa yang informasi saksi dapatkan ataupun keterangan saksi yang dapatkan tentang peristiwa tembak menembak ini dari keluarga korban? Saya mendapatkan informasi dari keluarga bahwa sejak dikirim jenazah almarhum pada tanggal 9 ke Jambi, peti supaya tidak dibuka, sehingga antara tanti almarhum yaitu saksi Rohani Simanjuntak dengan pihak Kombes Simatupang dan rombongannya, bahwa mereka tidak mau menerima apabila tidak melihat apa isi daripada peti jenazah itu. Kebetulan waktu itu ayah ibu daripada almarhum sedang liburan ke pinggiran Danau Toba atau tepatnya ke Balige, sehingga ketika mayat tiba di Jambi, ayah ibunya, kakak adiknya semua tidak ada di tempat, sehingga yang menerima adalah tantenya. Tetapi tantenya pun tidak mau menerima apabila tidak bisa melihat isi daripada peti mati itu. Sehingga karena tidak diterima, maka ditunggu lagi hadiran daripada ayah ibunya sampai datang dari Sumatera Utara. Setelah datang baru Sebentar. Ya Saudara, mohon maaf tadi yang kami siarkan adalah terkait dengan saksi yang juga kuasa hukum keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak, yang menyatakan kesaksiannya terkait dengan saat dia mulai berkomunikasi dengan keluarga di awal-awal di tanggal 13 Juli pasca kematian Brigadir Yosua. Kemudian juga terkait dengan yang menurut Kamarudin ini menyebut polisi yang mengantar peti jenazah Yosua ini tidak boleh membuka peti jenazah tersebut. Kalau kita ingat itu adalah peristiwa kronologi awal-awal yang kemudian kita tahu ini juga menjadi titik balik ya, ketika itu ada kemudian rekaman yang direkam oleh salah satu bibi atau tante dari Brigadir Yosua. Kita akan kembali berdiskusi, berdialog terkait dengan sidang pemeriksaan saksi terhadap terdakwa Richard Eliezer, Saudara, dengan Kang Asep Iwan Iriawan, pakar pidana, pakar hukum pidana maksud kami. Kang Asep, terima kasih sudah menunggu cukup lama. Ini Kang Asep, kalau kita kembali lagi ke apa yang ingin diungkapkan atau ditarik pernyataannya dari sejumlah saksi ini oleh JPU, ini sepertinya kalau awal-awal ini melihat cerita kronologis dari versi keluarga dan juga kuasa hukum di awal-awal begitu ya, yang ingin dibuat terang oleh JPU dengan menghadirkan versi seperti ini apa, Kang Asep? Ya, yang pertama kan tadi unsur daripada 340 itu merampas nyawa orang lain atau bahasa publiknya membunuh ya, atau kualifikasinya membunuh atau terjadinya kematian. Nah, jelas keluarga ini tahu bahwa ada kehilangan salah satu keluarganya ya. Ternyata dirampas oleh siapa? Oleh terdakwa ini kan. Dengan siapa? Dibunuh aja sana-sana. Tapi dia proses pembunuhnya dia tidak tahu. Dia tahunya kehilangan keluarganya. Satu, terus ada tambahan mungkin ada beberapa saksi tadi ya, nanti itu akan ada latar belakang komunikasi. Tapi sekali lagi itu tidak terlalu signifikan, tapi dengan unsur 340. Karena 340 yang membuktikan barang siapa udah jelas. Udah mengakui, memberi keterangan sebagai terdakwa, terbukti. Nah,
Ada dua, sengaja itu willing and witten, dia mengatakan menghendaki, ya. Dia sudah ini nanti jadi masalah ya, jadi menghendakinya ya, unsur menghendaki. Tapi yang menghilangkan nyawa udah masuk sekarang. Jadi merampas nyawa orang lain itu sudah terbukti karena ternyata kehilangan. Nanti akan didukung oleh surat maupun keterangan ahli berikutnya nanti ya, dari ahli forensik ya. Nah, kalau balistik untuk membuktikan nanti kenapa itu dilakukan dan bagaimana caranya dan akibatnya penembakan itu baik dari depan maupun dari belakang kepala. Oke, itu ya untuk membuktikan dulu bahwa betul nyawa, gitu ya. Kehilangan nyawa keluarganya. Ya, kehilangan nyawa tadi ya. Nah, terkait dengan ini, Kang Asep, tadi disebutkan juga oleh salah satu jurnalis kami di sana, ketika merekap beberapa kali sidang ini, ada hal yang kemudian dianggap bisa memberatkan Barada ini, salah satunya adalah tidak menolak perintah ketika baik itu misalkan hajar cat atau tembak cat, kita tidak tahu, itu masih ada dua versi yang kemudian harus dibuktikan nanti di pengadilan. Tapi ini berkaitan dengan tidak menolak perintah, tapi juga sebenarnya ini ada di pasal 51. Ini akan seperti apa kalau Anda melihatnya? Nih, banyak orang tidak paham pasal 51. 51 itu lahirnya dulu memori pantoliting, asasnya dari asas ya, supaya mereka mendengar ini, orang pada tidak tahu, tidak belajar detail. Silakan. 51, saya bacakan ya, atau saya ulang-ulang, dan saya ingat sekali di Kompas pertama kali saya katakan, ada idamun dat kui ubet dari isperon nula kulpa estui parere necessit, ya. Nih, supaya mereka yang nggak ngerti bahasa Latin, ya, saya terjemahkan loh, ya. Pertanggungjawaban tidak akan diminta, sekali lagi, pertanggungjawaban tidak akan diminta dari mereka yang patuh melaksanakan perintah, melainkan kepada mereka yang memberi perintah. Jadi ini lahirnya ya amtelik bepe, perintah jabatan. Asas ini turun menjadi dari ke web. Kang Asep, maaf. Jadi jangan tidak. Okay. Nah, apalagi ya perintah jabatan itu sekali lagi tidak ada hak sebagai anak buah. Sekali lagi tidak ada hak sebagai anak buah untuk menolak. Pegang itu perkataan. Jurisprudensi memberinci dari tahun 65 sampai terakhir 2000 itu bisa dikatakan bahasa sederhana bagi mereka yang nggak paham pidana. Ya, de jure dia adalah anak buahnya FS. De facto selama 24 jam ngikuti itu. Yang lebih penting, di bawah otoritas dan di bawah kendali. Artinya, kalau de facto, de jure, dan di otoritas di bawah kendali seorang pimpinan, dia akan patuh. Dan faktanya 7 bulan dia patuh. Jadi jangan lihat. Nah, perlu lihat juga. Nah, satu itu pertama, asas diturun norma. Ini supaya dipahami. KUHP itu yang namanya membunuh, nganiaya, merkosa, berjudi itu dilarang. Cuman ada pasal, ada mata kuliah kalau di kampus kami itu, ya. Ada meringankan, ada yang memberatkan, ada yang menghapus. Nah, jangan tertukar. Menghapus itu karena apa? Di antaranya pasal 51. Nah, sebelum ada karena perintah undang-undang, karena terpaksa nodwir, ini karena perintah jabatan. Jadi jadi karena hal itu pasal 51 ini bisa berpotensi untuk menghapus begitu, Kang Asep? Sekali, bukan memperingan misalkan gini ya, mengakui dan sebagainya itu ya, karena melakukan itu. Tapi kalau menghapus jelas-jelas pasal 51 itu karena perintah jabatan. Jadi yang dilihat itu pertanggungjawabannya dari si perintah, bukan yang diperintah. Itu jelas asasnya. Orang lo bisa nolak, RE menolak. Nah, nanti akan dibuktikan. Makanya yang membuktikan itu bukan ahli hukum, tapi ahli luar hukum. Ya. Pasal 180 KUHP untuk menjernihkan persoalan dipanggil ahli. Nah, nanti ahli akan menerangkan kenapa di RE tidak bisa menolak, kenapa di RE bisa menolak. Sederhananya gampang lah, saya buka aja clue-nya. RE menolak, jangka waktu dan sudah namanya itu lain. Situasinya lain RE. Kalau RE itu situasi di ruang tamu, kecil, jangka waktu tidak mungkin. Suatu sini udah horor banget. Oke, jadi itu nanti akan merujuk kepada keadaan ketika kejadian begitu ya? Betul, nanti itu ahli psikolog kan bahwa ternyata ya dia tidak memungkinkan, tidak dalam bahasa sederhana lagi, dia tidak pilihan. Makanya itu sekali lagi, lahirnya 51 itu untuk membuka aib semua ketika ada para bawahan melaksanakan perintah, karena dia orang patuh, kalimatnya patuh ya bahasa Belanda bahasa Latinnya, karena dia patuh terhadap atasan. Nah, ketika putus atasan, dia ada exception, alasan pembenar bahasa hukumnya, alasan pembenar untuk menghapus perbuatan itu. Dan itu tidak hanya untuk perkara pembunuhan, termasuk perkara-perkara pidana lainnya. Nah, orang suka mengatakan ini militer, KUHP untuk sipil. Kedua, lebih parah lagi. Loh, itu sedang perang, tidak ada klausul perang. Supaya tahu, baca pasal 51 dengan jelas dan tegas. Jadi banyak pengamat-pengamat, banyak para ahli, apalagi tidak pernah praktek,
ya tidak pernah memahami pasal 51. Betul, mungkin ada wawancara tuh Albertino ya di wawancara definisi. Itu tepat sekali bagaimana Albertino menjelaskan perintah jabatan. Nah, orang tidak pernah paham asas ini, norma ini, jurisprudensi ini. Jadi sekali lagi jangan dilihat membunuhnya. Membunuh bisa dialaskan menghapus kalau dia perintah jabatan. Dia tidak berhak misalkan untuk nolak karena situasinya. Meskipun ini nanti akan dibuktikan kembali oleh ahli-ahli tadi ya, ahli-ahli psikologis. Kemudian kenapa RR bisa menolak, RE tidak bisa menolak. Ini akan dibuktikan dari yang tadi yang kita bahas ya, di mana di tempat kejadian itu waktunya, kemudian space-nya dan lain-lain secara detail begitu ya, Kang Asep ya. Nah, Kang Asep, ini kan kalau kita lihat sebenarnya dari yang menarik juga dari dakwaan, kemudian nota keberatan, dari kalau kita lihat sidang yang lain misalnya dari sidang pengacara Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, ini ada perbedaan dalam tanda kutip narasi begitu ya, narasi lawan narasi. Nah, kalau ini begini kan di publik juga terlihatnya seperti ada dua narasi cerita begitu. Yang satu mengedepankan, oh ini tetap ada pelecehan seksual. Oh yang satu dari jaksa tidak ada, ini dimulai dari 2 dan 3 misalkan. Bagaimana nantinya ini akan dilihat hakim, yang mana yang akan terlihat lebih membuktikan atau seperti apa sih? Ya, sekarang dasar hakim memeriksa itu dakwaan. Jadi dakwa itu pasal pembunuhan ya, 338 atau 340. Kedua OOJ ya, itu apa sebenarnya OOJ nggak ada dikenal istilah itu, sebenarnya merusak dan menghilangkan barang bukti. Ketiga undang ITE untuk EPS dan beberapa lainnya. Jadi perkara tidak pernah kekerasan seksual, TPK itu nggak ada, sekali lagi tidak akan diperiksa karena memang nggak didakwakan, satu itu. Kedua, kalaupun ada itu perkara tersendiri, terpisah, 2 hal yang berbeda. Perkara tersendiri itu perkara, kan buktinya direkturnya Serse Pak Andi udah menutup perkara itu, nggak ada perkara ini. Nah, ya, kita ingat sudah ditutup ya. Betul, satu. Katakan itu versinya benar misalkan, udah dengan anggapan asumsi ya. Sekali lagi, benar itu di BAP-nya ada, misalkan di si PC. Tapi kan siapa yang jadikan terdakwa? Katakanlah pelakunya, katakanlah misalnya umpamanya sekali lagi ya, pelakunya Alam Merumje. Dia nggak bisa diproses karena udah meninggal, dia nggak punya. Kalau di dunia saudara ya, hak jurnalis nggak ada hak jawab. Dan kalau ada, sekali kalau ada, apalagi nggak ada. Jadi, siapa yang tahu kejadian 15 menit di rumah itu atau sebelum-sebelumnya, kan nggak ada saksinya. Katakan PKS yang diundangkan sekarang, cuman dia satu sendiri. Lagi pula kan tidak dijadikan berkas. Kalau jadi berkas, perkara pembunuhan tersendiri, kekerasan seksual, masalahnya siapa yang menjadi terdakwanya kekerasan seksual? Ya, jadi menurut saya, sekali lagi ini pendapat ya, bukan ini. Ya, ini hanya dijadikan alasan kelak bahwa kenapa dia melakukan itu, karena harga dirinya. Ya, karena harga dirinya karena apa? Karena terjadi 15 menit itu. Tapi kan persoalannya, harga diri 15 itu harus ada buktinya. Kalau nggak ada buktinya jangan ngarang. Oke, baik. Kita juga baru dapat informasi nih Kang Asep, kalau ini terkait dengan sidangnya yang tadi kita bahas terkait dengan audio, video dan lain-lain. Informasinya memang ini agar ada diskresi kepada saksi dan keterangan saksi ini tidak saling contek antara satu saksi dan lainnya begitu. Kalau Anda melihatnya secara perspektif mantan hakim, apakah itu cukup bijak untuk dilakukan saat ini? Asasnya dulu di KUHP maupun HIR-RBG satu sama lain saksi tidak boleh berhubungan. Artinya jangan saling ngintip, bocoran. Nah kalau sekarang ngontek gitu satu sama lain supaya nanti kan tidak dicocok-cocokan, cocokologi sekarang lagi musim. Tapi sekarang kan teknologi sudah canggih. Mata kuliah juga ada mata kuliah cyber, dunia maya ya. Nah bayangkan saudara, kalau sekarang di ruangan ini kan ada penonton lain ya. Katakanlah di situ ada temennya yang jadi saksi sekarang, namanya A, ya. Namanya A, ini kan dengar di ruang sidang, ya. Entah sekarang perekaman gampang, tanpa kelihatan pun bisa kan, simpan aja HP di dalam saku, dibunyiin, sejenis pulpen, terus keluar. Nanti saksi berikutnya dengerin kan. Kalau saya lebih terbuka aja sekalian sejak awal, toh sekarang udah canggih, orang bisa mendengar. Misalkan gini, dulu tuh kan tidak pola gini, polanya telekonferensi, ya telekonferensi itu dari tempat lain, sekarang udah kayak kita zaman sekarang tuh link ya, saya. Ya. Nah sekarang tetap orang itu kan bisa mendengar, melihat, ya. Toh sebenarnya kan hakim bisa, sekali lagi, konsistensi tadi di persidangan, keterangan itu kan logis, ya sekali lagi, logis nggak, ya bersesuaian atau tidak. Itu parameternya cuma itu. Kalau nggak logis, nggak bersesuaian, ancam 174 KUHP, saksi palsu. Jadi sebenarnya, iya. Kalau ini sekarang ditutup, nanti dibuka lagi, ini kan ada jeda waktu. Sekarang tadi pernyataan bisa dibuka, nanti kan yang berikutnya yang saksi berikutnya hanya satu. Kalau saksi satu boleh. Ini saksinya kan banyak. Minimal hari ini 12 minimal, saksi ke 10, 11, 12 sudah tahu kesaksian yang pertama. Lagi pula kan saksi 1 sampai 12 ini pasti bersesuaian karena dari keluarga korban. Yang ngapain juga, atau mereka
udah tahu ceritanya kalau 12 ini ya. Baik. Tapi kalau merujuk ke aturan mainnya sendiri seperti apa sih? Kan aturan penyiaran begitu, pengadilan atau sistemnya ketika ada pengadilan seperti ini, kasus publik seperti ini, sebesar ini. Dari aturannya sendiri, aturan mainnya sendiri, undang-undangnya sendiri seperti apa? Ya, tadi saya katakan, kita punya Konvensi Internasional tentang Hak Sipil, pasal 14, kalau bisa nanti sambil ditayangkan pasal 14 ya, ayat 1 ada. Jadi dibuka tidaknya terserah ketua majelis. Dan ASIS PR ini sudah menjadi undang-undang sekali lagi. Ini undang-undang ya, kita menganggap undang-undang tertinggi. Memang ada aturan perma Mahkamah Agung ketika perkaranya tahok gitu kan dibikin perma itu. Bahkan sebelumnya itu ada perma, ada keputusan Menteri Kumham gitu kan. Ya jadi silakan dibuka tidaknya terserah ketua majelis. Tapi sebenarnya kalau ASIS PR memang nggak boleh. Sidang itu dibuka dan terbuka di ruang sidang. Cuma kan tuntutan publik, tuntutan teman-teman Iriana dan kawan-kawan pengen tahu semua gitu kan. Nah tapi terserah kalau ketua majelis membuka sejak awal konsisten. Mau dibuka-buka apa kalau nggak jelaskan menurut tadi ASIS PR tidak boleh bertentangan loh. Permanya tidak boleh bertentangan dengan ASIS PR yang telah menjadi undang-undang. Itu bahasa Inggris. Karena Google tuh kan bisa tuh di Google. Karena hakim sendiri kan menuntut untuk seluruh keterangan saksi dan juga nantinya walaupun itu terdakwa diperiksa secara saksi untuk konsisten. Apalagi aturan-aturan seperti ini juga akan lebih baik ya kalau konsisten ya. Karena seperti kawan saya yang satu ini, Kang Asep juga ingin mendengarkan sidang begitu. Oke, Kang Asep, terima kasih. Nanti akan dilanjutkan oleh tapi Kang Asep masih gabung ya bersama kita ya. Nanti kami jeda sejenak, nanti akan dilanjutkan oleh rekan Harjuno Pramudito setelah ini. Terima kasih, saya Riana Mardanus. Sampai jumpa. Ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Gapai harmoni Indonesiaku, rangkul aku dalam binekamu. Ku ingin bersatu bersama selamanya. Kita tegar. Menangkan hari kita dari sakit kepala dengan Bodrek. Pilihan kami di Indonesia. Tegar, bersatulah bangsaku. Bodrek, dukung Indonesia bersatu. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Lezat litur kebaba. Dan badaca randang padang. Siap-siap, inovasi rasa pertama di Indonesia. Penasaran? Tungguin ya. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. 일요일에 이혼했고 오늘은 You have fought long enough, Galadriel. Gini nih, serunya ketiban tontonan dari Prime Video dengan paket internet Telkomsel. Aktifkan sekarang di My Telkomsel. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala? Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon panten uli. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Harjuno Pramudito terkait dengan sidang lanjutan dengan terdakwa Richard Eliezer di kasus Sambo. Dan saat ini dalam persidangan majelis hakim menghadirkan atau jaksa menghadirkan 12 saksi dari pihak saksi keluarga Yosua Huta Barat. Dan dari visual yang Anda saksikan ini adalah pengacara
dari pihak keluarga Yosua Huta Barat yang dihadirkan pertama kali. Nanti ada 8 anggota keluarga dari Yosua Huta Barat, yaitu termasuk ayah dan ibu, serta adik kakak, serta bibi dari Yosua, dan kemudian dari kekasih Yosua Huta Barat, serta 1 pengacara dan 2 dari pihak rumah sakit daerah Jambi. Kemudian ada juga informasi bahwa Bribka RR atau terdakwa Bribka RR sedang pergi mengurus anak daripada Ibu PC ke tempat sekolahannya bersama dengan Barada E atau terdakwa. Kemudian ada juga informasi mengenai pelucutan atau itu sudah diterangkan penyembunyian apa barang bukti seperti CCTV dan lain-lainnya atau DVR. Sebentar, saya tanya. Informasi secara spesifik, kalau yang tadi sudah diterangkan oleh saksi-saksi lain. Baik. Yang saudara ketahui bahwa di awal, ini kita bicara di awal ya, bukan di tengah ya. Baik. Di awal bagaimana saudara yakin bahwa ini peristiwa berdasarkan informasi yang saudara miliki bahwa ini adalah merupakan pembunuhan berencana, dari mana? Bisa diterangkan secara spesifik? Itu dari berita di Pos Metro. Saya sekilas membaca berita Pos Metro. Setelah saya baca, langsung saya tulis polisi menembak polisi di rumah pejabat utama polisi. Mudah-mudahan bukan urusan wanitanya polisi. Bukan itu yang saya maksud. Artinya tadi kan mengatakan bahwa ini adalah merupakan pembunuhan berencana. Dari awal saya sudah menduga itu. Betul, dari situ. Selain berita, ada lagi hal yang spesifik yang mungkin belum terungkap di keterangan saudara. Ada hal lain tidak? Ada. Apa? Yaitu mereka di malam hari itu menginap di sana. Kemudian sebelum di malam hari itu, sehari sebelumnya ada pertengkaran di sana. Pertengkaran antara Perdi Sambo dengan istrinya, yaitu di tanggal 6 atau tanggal 6 menjelang tanggal 7 2022. Oke. Informasi yang di sini persidangan kami membutuhkan bukti yang real. Betul. Pertanyaan saya, kalau itu hanya saudara mendengar, itu kita tidak bisa jadikan patokan. Tetapi apabila, ini loh Pak, ini buktinya, mereka pertengkaran karena penyebabnya ini. Nah, itu yang kami butuhkan di persidangan ini. Kami mendapatkan informasi itu yang mulia, sifatnya rahasia. Oke. Rahasia. Nah, pertanyaan saya, apakah spesifik? Mereka bertengkar karena apa? Atau apa yang menyebabkan itu? Pertengkarannya informasinya karena wanita. Karena wanita, ya. Oke. Terus apa kaitannya dengan perkara pembunuhan ini? Perkara ini kaitannya adalah bahwa diduga almarhum sebagai pemberi informasi kepada Ibu PC. Itu yang kami dapat. Itu tadi pernyataan dari kuasa hukum keluarga Yosua Huta Barat terkait dengan kronologi peristiwa sebelum terjadinya pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat pada 8 Juli lalu. Sebelumnya dalam dakwaan semua terdakwa, yaitu 5 terdakwa termasuk Verdi Sambo dan istri, didakwa dengan pasal pembunuhan berencana, dan terdakwa Richard Eliezer juga dikenakan dengan pasal yang sama, yaitu pasal 340 dan juga subsidiar pasal 338, yaitu pembunuhan murni. Dan sebelumnya dalam sidang pekan lalu, keempat terdakwa melayangkan nota keberatan dan juga langsung ditolak oleh pihak jaksa atau mendapat tanggapan penolakan dari jaksa dan menunggu putusan sela dari hakim. Dan hanya terdakwa Richard Eliezer yang tidak mengajukan eksepsi karena penasihat hukum menilai bahwa dakwaan yang telah dibacakan atau surat dakwaan yang telah dilayangkan oleh jaksa tepat, cermat, dan lengkap. Kami masih terhubung dengan pengamat ataupun pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat siang Kang Asep, sehat-sehat selalu. Selamat siang, sehat selalu, semangat selalu Jun. Ya, Kang Asep, ini kami ingin menanyakan bagaimana pihak dari pengacara Richard Eliezer ini menghadirkan 12 saksi, dan 12 saksi ini merupakan pihak dari keluarga Yosua Huta Barat. Bagaimana Kang Asep melihat relevansinya terkait dengan, kami jeda sejenak Kang Asep untuk mendengarkan keterangan resmi dari KSP Muldoko terkait dengan adanya penerobosan wanita bercadar bersenjata api di Istana Negara. Juga ada
pengurangan gaji dan seterusnya. Nanti teman-teman kalau mau mendalami silahkan. Intinya apa ya? Intinya yang bersangkutan ini saya ingin sampaikan kepada para penyusun RUU ini agar semakin giat. Ya, tujuannya RUU semakin bisa cepat diselesaikan dan tidak ada lagi korban-korban yang seperti ini. Itu berikutnya yang kedua, KSP juga mengambil langkah medis. Tadi saya sudah komunikasikan RSPAD untuk yang bersangkutan ini bisa dibantu untuk sisi medisnya. Itu teman-teman sekalian. Pak, izin bertanya, saya Friska dari Kompas TV. Untuk kasus Adik Rizky ini, apakah langkah hukumnya seperti apa? Mungkin kerjasama dengan Barreskrim Polri juga untuk laporannya. Yang kedua, soal tadi pagi kan ada penyusup yang mencoba menerobos masuk ke istana. Bagaimana istana melihatnya? Karena ini bukan kasus pertama. 2017 kurang lebih sudah ada 3 kali terjadi. Ya, itu nanti saya sama Barreskrim yang jawab yang kedua ya. Yang hubungannya ini, kebetulan tadi Pak Kabar Eskrim ikut rapat dan saya sudah informasikan, beliau komunikasi dengan unsur-unsurnya dan untuk bisa segera ditangani. Ya, gitu. Kalau soal izin pertanyaan lain lagi, soal survei kepuasan publik terhadap pemerintah. Itu dulu, nanti. Ini dulu rapat dulu, RUU PPRT dulu. Udah ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang bisa menyelesaikan ini. Ya. Untuk pertanyaan kedua tadi ya, dijawab saya dengan Pak Kabar Eskrim. Bentar ya, ini silakan geser dulu Ibu. Silakan Bapak, silakan nanti ya. Pak Kabar Eskrim. Pak Kabar Eskrim boleh membantu Pak untuk yang pertanyaan kedua tadi, soal tadi pagi kan ada penyusup mencoba menerobos istana meskipun belum masuk. Nah, bagaimana tindak lanjutnya Pak Kabar Eskrim? Sekarang dalam pendalaman daripada Densus 88, jadi tunggu aja ya. Nanti dari Densus 88 dalam melakukan pendalaman kepada tersangka yang tadi diamankan oleh petugas, dan artinya bahwa kesigapan aparat untuk melakukan pengamanan sekitar istana cukup baik. Terima kasih. Bukan pertama kali terjadi Pak, 2017 juga sempat terjadi. Setelah ini apakah ada pengetatan pengamanan mungkin di sekitar Istana Kepresidenan atau sudah dianggap cukup? Sudah ada protapnya Mbak ya, saya yakin sudah protapnya ada. Ya, terima kasih. Pengamanan ring sudah dijalankan dan kenapa ketangkep ya, karena itu menunjukkan bahwa kita punya kesigapan tinggi. Berikutnya yang kedua, ini juga bagian dari awareness kita kepada masyarakat bahwa hal-hal seperti ini ternyata jangan diabaikan. Kita harus waspada ya. Berikutnya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kabar Eskrim, saat ini sedang didalami motifnya apa dan seterusnya, dan apa itu siapa sebenarnya yang ada di balik itu dan seterusnya ya. Kenapa mesti ke sini dan seterusnya. Itu kita sedang dalami. Ya. Kamu informasi awal yang disampaikan dari Pas Pampres yang menangani, apa kamu sudah dapat? Udah ada. Ya. Seperti apa informasi? Ya sudah didalamin gitu ya. Bahwa yang bersangkutan sepertinya identitasnya berbeda ya. Berikutnya sepertinya ada akan dicek lagi dalami oleh psikologi nanti seperti apa gitu ya. Termasuk apakah bergerak terorganisir atau individu? Individu, sementara ini individu ya. Tapi senjatanya memang senjata rakitan ya. Itu ada kelongsongnya, tapi proyek ini tidak ada. Ini lagi dalamin semuanya ya. Dan akan ditindak tegas ya kalau misalnya memang ada. Oh ya, ada ukuran-ukurannya, ada standarnya bagaimana perlakuan itu dilakukan oleh aparat. Ya, oke, ya, terima kasih. Ya, itu tadi pernyataan resmi dari Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dan juga Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto terkait dengan insiden penerobosan barikade ataupun hampir diterobos oleh seorang perempuan yang diduga membawa senjata api berjenis SFN pada pukul 7 pagi tadi. Muldoko menyatakan bahwa SOP ataupun barikade telah dilakukan secara ketat sehingga mampu menangkal adanya dugaan penerobosan yang dilakukan oleh seorang perempuan berusia 25 tahun dan sebelumnya ada 3 petugas keamanan atau 3 polisi yang langsung menahan ataupun menangkap
perempuan yang membawa tas yang diduga ataupun di dalamnya berisi senjata api berjenis FN. Dari visual yang Anda lihat di sini adalah saat detik-detik penangkapan seorang perempuan yang membawa tas dan di dalamnya terdapat pistol berjenis FN. Ini adalah situasi di Istana Negara, di luar Istana Negara, di mana saat polisi atau petugas keamanan di luar barikade langsung menahan ataupun melakukan interogasi terhadap perempuan yang berupaya untuk menerobos istana. Sebelumnya, Komjen Agus Andrianto atau Kabar Eskrim menyatakan bahwa saat ini terduga pelaku masih didalami oleh pihak Densus. Apa motif dan juga dari mana dan asal dan juga identitas masih dalam pendalaman oleh pihak Densus Polri. Baik, kami akan lanjutkan Breaking News Kompas TV terkait dengan sidang lanjutan terhadap terdakwa Richard Eliezer yang menghadirkan 12 saksi dari pihak keluarga Yosua Huta Barat. Kami masih terhubung dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan yang bergabung bersama kami. Assalamualaikum, selamat siang Kang Asep, sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam Mas Juno, sehat selalu. Tadi terpotong. Ya. Situasi di luar istana. Terkait dengan persidangan kali ini adalah pengacara dari Richard Eliezer menghadirkan 12 saksi, yakni 8 dari pihak keluarga, lalu kekasih dan juga pengacara maupun petugas RSUD Sungai Bahar Jambi. Kang Asep melihat seperti apa relevansi, karena dalam keterangan tadi yang digali oleh jaksa terutama terhadap pengacara Yosua Huta Barat atau keluarga Yosua Huta Barat, Komarudin Simanjuntak, itu adalah kejadian kronologi yang di luar dari kesaksian utama seorang pengacara ataupun saksi dari Komarudin. Seperti apa Asep melihatnya relevansi terhadap saksi-saksi yang dihadirkan hari ini? Terima kasih Mas Juno. Jadi mungkin saya koreksi, ini saksi dihadirkan bukan oleh pengacara, bukan oleh penasihat hukum, tapi dihadirkan oleh jaksa, karena jaksa mendakwa ya dengan pasal-pasal yang sebagaimana kita ketahui ya. Dan kemudian wajib membuktikan. Nah, alat bukti diantaranya adalah saksi. Nah, jadi saksi ini dihadirkan oleh JPU ya untuk membuktikan dakwaannya. Nah, salah satu dakwaan itu ada 340, yaitu barang siapa dengan sengaja merencanakan mengerampas nyawa orang lain. Artinya ada pembunuhan berencana yang mengerampas nyawa orang lain. Nah, nyawa orang lain hilang ya atau meninggal, marhum J dibuktikan. Nah, diantaranya oleh 10 di antara 10 keluarga ini, yang satu dari tenaga kesehatan akan melihat lukanya, satu lagi pengacaranya yang melaporkan. Jadi sekarang ini kepentingannya dari sekian unsur 340 yang buktikan kan unsur. Nah, unsur menghilangkan nyawa. Nah, nanti ada juga beberapa yang akan berkaitan dengan latar belakang kenapa dihilangkan nyawa ini atau merampas nyawa ini. Nanti akan berkaitan dengan saksi-saksi berikutnya, entah ahli maupun saksi yang di lapangan. Ya, fakta lah, orang mengasumsikan saksi fakta. Kalau saya mengatakan saksi. Itu yang penting, Mas Juno. Yang akan memberatkan ataupun jaksa ini tentu akan menghadirkan saksi-saksi yang dinilai akan melihat bagaimana kesesuaian dengan pasal pembunuhan berencana atau pasal 338. Seperti apa Kang Asep bisa menjelaskan runutan ini dari kesaksian, misalkan nanti dari ayah dan ibu Yosua, lalu kemudian bibi Yosua, di mana pada saat kejadian ataupun pada saat di Jambi Richard Eliezer tidak berada di sana? Ya, yang pertama gini, yang disebut saksi itu ya, keterangan saksi itu yang dia lihat, dia dengar, dan dia alami. Artinya apa? Ketika ada perkara pembunuhan bagaimana dilakukan itu menghilangkan nyawa atau merampas nyawa itu, sudah barang itu yang melihat, mendengar, dan mengalami. Faktanya, ibunya, orang tuanya atau keluarganya kan tidak ada yang tahu. Yang tahu itu kan setidak-tidaknya kelompok FS itu ya, FS, PC, RM, nama KM. Jadi dia hanya mengatakan bahwa dia hanya kehilangan atau sebelumnya ada komunikasi, bla 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 bla. Nah, ternyata kan bibinya akan tahu, oh ternyata tiba-tiba ada pengiriman jenazah padahal waktu itu yang sudah meninggal, yaitu keponakannya, padahal orang tuanya sedang di luar di Sumatera Utara di Bali G misalkan. Jadi hanya itu. Jadi yang penting itu unsur sekarang itu hanya membuktikan adanya perampasan merampas nyawa orang lain, sudah menjadi jenazah diantarkan ke kampungnya, ke Jambi. Hanya itu aja. Jadi masing-masing dari semua cerita panjang itu secara hukum, ya sekali lagi ringkasnya, dia hanya tahu bahwa keluarganya kehilangan. Tanda kehilangan nyawa itu dirampas. Nah,
ini ya pasti dibenarkan oleh E, karena pasti seluruh keterangan saksi pasti dibenarkan oleh E, karena nggak ada kaitannya E sama yang 12 ini, ya, dan langsung tidak ada kaitannya, jadi dari peran ayahnya, ibunya, bibinya, tenaga kesehatan, apalagi pengacaranya. Kalau E nanti kaitannya dengan saksi ya di lapangan tadi di TKP, yaitu dengan PFS, PC, RM, KM. Nah, itu ada yang menarik. Kalau sekarang hanya pasti terbukti dan tidak akan disangkal. Kan sekarang tuh bahasa sederhananya ya, kamu melakukan penembakan loh, membunuh, merampas nyawa keluarga kami. Nah, terbukti kami kehilangan, terbukti datang loh keluarga kami, jenazah ini. Pasti akan mengatakan, selama ini kan udah jujur, terus terang, mengakui pertobatan, kejujurannya kita hormati, karena penyesalannya bahkan sampai minta maaf. Pasti saya tahu, duga, nanti dia benarkan, pasti ya betul, saya menghilangkan nyawa, cuma dengan catatan nanti kan, yang menarik tuh, bahwa saya menghilangkan nyawa karena ada alasan lain, yang saya sebut kabutan, itulah karena jabatan, karena komandan yang memerintah. Tapi itu soalnya nanti kan kita uji dengan waktu pembuktian. Ini juga pembuktian. Baik, kita tampaknya mengalami gangguan teknis. Ya, silakan Kang Asep. Halo. Ya, tadi sedikit terputus. Silakan Kang Asep. Sekali lagi. Oke, makasih. Jadi karena pembuktian ini kan dibuktikan dengan saksi-saksi. Nah, saksi ini kan satu lagi saling berkaitan. Nah, cuma yang sekali lagi saksi yang sangat menentukan itu adalah nanti FS, PC, RM, sama KM. Ya, dan nanti mungkin ada saksi yang memang belum dimunculkan ya, ke penasihat hukum. Berarti yang sekali lagi nanti penasihat hukum atau terdakwa akan menghadirkan saksi. Sekali lagi bukan meringankan ya. Ini bahasa Pak ahli hukum bukan, tapi saksi yang menguntungkan terdakwa. Ada saat itu terjemahannya bukan meringankan, tapi menguntungkan terdakwa. Menguntungkan. Nanti kan menguntungkan karena diuntungkan dengan keterangan saksi maupun ahli. Nanti saksi dari itu akan tapi sekarang terdakwa jaksa akan membuktikan ya dengan alat-alat bukti di pembuktian ini ya bahwa ini terjadi, unsur ini terbukti gitu. Nah, soal nanti orang suka mempertanyakan motif, tadi biasanya itu hanya tambahan-tambahan. Kenapa dia lakukan? Nah, udah saya prediksi paling nanti di perkaranya FS sebagai terdakwa bukan sebagai DE terdakwa ya. FS paling mengatakan saya duga gitu ya, mengatakan bahwa dia harga dirinya dilecehkan atau tadi sering dikatakan ada perbuatan TPKS gitu kan. Tapi itu soal lain. Di sekarang mah hanya bahwa ini dituduh pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa. Nah, unsurnya pembunuhan yang menimbulkan orang terbunuh dan jenazahnya dikirim hanya itu di 12 ini, ya di 12 ini. Ya, baik, artinya di sini jaksa akan melihat bagaimana runutan pasca terjadinya tembakan dan juga pada saat jenazah dikirimkan dan diterima keluarga dan juga bagaimana kronologi pada saat tadi sempat ditanyakan juga kepada pihak Komarudin adanya pengakuan dari pihak keluarga dugaan peretasan terhadap ponsel dari baik ayah maupun ibu maupun keluarga dari kerabat Yosua. Jadi seperti ini adalah rangkaian yang diutamakan oleh jaksa untuk melihat bagaimana runutan yang kejadian baik dari sebelum kejadian penembakan dan juga setelah kejadian. Seperti itu Kang Asep. Jadi kalau yang peretasan menarik Jun ya. Jadi yang peretasan mungkin kaitannya dengan nanti dakwaan untuk kasus FS. Di FS sebagai terdakwa, bahwa dia kan ternyata dia ditembak ya dengan segala kejadiannya. Maksudnya dalam hal ini jaksa menanyakan pada saat ini artinya juga akan berkaitan langsung dengan obstruction of justice yang diduga dilakukan oleh FS. Kalau saya tidak berkaitan, perkara ini kan hanya didakwanya kan pembunuhan 338 atau 340. Itu pertanyaan itu seharusnya kalau saya jadi hakim ini tidak relevan. Nanti kalau ditanyakan ketika si FS jadi terdakwa di kasus FS boleh dia tanyakan itu. Tapi sekarang mah cukup ya tadi kehilangan nyawa tadi dirampas cukup itu kalau memang dibatasi masalahnya. Kalau sekarang lebar kemana-mana ya mungkin kita hiburan aja. Baik, dan artinya nanti pada saat ada 12 saksi ini ada kemungkinan jaksa juga akan menghadirkan 12 saksi pada saat terdakwa lainnya, begitu Kang? Ya, betul. Ini kan perkara di split dipisah. Jadi 12 ini 12 ini akan jadi saksi juga di perkaranya FS, PC, RM, KM ya. Itu setidaknya mah cukup berat juga. Kasihan juga beliau-beliau ini 12 orang ini akan akan menjadi kesaksian di perkara lainnya ya. Kecuali kalau nih perkaranya ini yang 5 ini misalkan disatukan, dijejerkan 1 terdakwa 5 saksi yang 12 ini cukup sekali. Nah karena ini perkara splitting ini dipisah ini berarti 12 orang di kasus E akan juga diperlakukan sebagai saksi di perkara yang lainnya. Gitu.
Baik, pembahasan kita makin menarik. Kita nantikan juga bagaimana persidangan ini yang saat ini Majelis Hakim meminta untuk persidangan tidak dibuka audionya dan namun dapat menyaksikan secara langsung melalui visualisasi yang Anda saksikan di layar. Baik Kang Asep, kami jeda dulu. Breaking News Kompas TV akan kami hadirkan sesaat lagi setelah jeda. Buat dua Wilgos cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Terbukti bikin masakan looks good, taste good. Hitam kecapnya pekat. Smooth meresap, caramelize-nya bikin lapar. Wow, ngebers di mulut. Manis gurihnya lumer di lidah. Lo wajib coba. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Pokoknya Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, taste good. Dari Wings Food. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini, Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Oren, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Oxyfit. 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 Oxyfit baru, vitamin D3 1000 IU, penuhi kebutuhan vitamin harian dengan Oxyfit. Dexa. Dulu aku pikir semua air mineral itu sama. Ternyata ya le mineral itu beda. Di luar panas banget. Iya, habis minum le mineral rasanya smooth banget. Gak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le mineral memang berbeda. Sumber airnya mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Bikin badan lebih enteng. Pilih sehat, pilih Le Mineral. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Moyang baru dan tetap 1 meter. All new Limo Pizza. Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All new Limo Pizza. Selalu lebih puas. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Sumarekon meluncurkan Sumarekon Crown Gading. Lokasi 15 menit dari Kelapa Gading, hanya 1 km dari Tollgate Jor 2. Berkonsep integrated all-in-one city, dilengkapi Sumarekon Mall Crown Gading. Dapatkan harga perdana rumah 2 lantai mulai 952 juta di Grand Launching 12 November 2022. Experience the new vibrant city at Sumarekon Crown Gading. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Data Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Buat dua Wilgos cuma ada 1 kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Terbukti bikin masakan looks good, taste good. Hitam kecapnya pekat. Smooth meresap, caramelize-nya bikin lapar. Wow, ngebers di mulut. Manis gurihnya lumer di lidah. Lo wajib coba. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Pokoknya Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, taste good. Dari Wings Food.
Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan sidang lanjutan dengan terdakwa Richard Eliezer di kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Persidangan kali ini jaksa menghadirkan saksi dari keluarga korban yang berjumlah 12 orang. Dalam persidangan sebagai saksi, kuasa hukum keluarga Yosua, Komarudin Simanjuntak, juga mempertanyakan posisi luka tembak yang ditemukan di belakang kepala almarhum Brigadir Yosua. Menurut Komarudin, posisi luka tembak tidak sesuai dengan skenario awal Sambo yang awalnya menyebutkan peristiwa ini sebagai baku tembak. Ada kekerasan karena benda tumpul. Betul. Terus ada jeratan tali di leher. Di leher. Betul. Jadi izin yang mulia, informasi yang beredar waktu itu kan ada tembakan 7 kali tidak kena, ditembak balik 5 kali, kena 4 kali, tapi menghasilkan lubang 7 kali. Ternyata setelah saya hitung yang mulia, itu lebih 10 kali. Oh, lebih dari 10. Lebih dari 10. Nah, berdasarkan gambar itu, saya jelaskan yang mulia. Pertama, ada tembakan dari belakang kepala tembus ke hidung. Ya. Sedangkan informasinya itu adalah tembak-menembak. Tentu hadap-hadapan. Maka saya katakan waktu itu, saya memancing mereka, apakah ada peluru di Indonesia yang bisa U-turn, yang mutar balik? Kenapa ini tembakan dari belakang tembus ke hidung? Nah, maka disitulah waktu itu saya duga Baradae ini diajar-ajari oleh entah siapa. Dia bilang, oh betul, setelah tembak menembak dia terjatuh, lalu saya tembak lagi untuk memastikan dia mati. Nah, inilah kejahatan, saya bilang. Maka jadikan tersangka. Itu permintaan saya pertama kali. Karena dia sudah lumpuh tapi kok masih ditembak. Nah, makanya atas informasi saya itu kepada Kabar Reskrim. Bahkan setelah ketahuan pun saya ungkap, masih dijanjikan akan bisa di SP3. Iya, ada disuruh lebih lanjut. Bunuh pakai apa? Bunuh pakai pistol. Itu dari mana? Jilok 17. Saudara tahu dari mana? Itu dari kesimpulan atau dari informasi. Dan peluru, ya? Sudah diisi peluru sebanyak 17. Jam 17. Sudah gitu diisi peluru 17. 17 peluru. Di Saguling. Di Saguling, di peluru di Jilok 17 itu. Di Saguling 3 ya? Iya. Baik. Waktu itu bukan Saguling 3 mulia. Jadi rumah Saguling dengan Duren 3 itu beda yang mulia. Iya. Ya. Ini kan nyuruhnya kamu bilang tadi di Saguling. Di rumah Saguling, betul. Iya kan? Kan ada 2 Saguling sama Duren 3. Nah, supaya rumah dinas Duren 3. Sama persepsi Pak Hakim dengan saksi. Ya. Ya. Kejadian di Duren 3 sesuai dengan keterangan saksi. Betul. Menyuruh di Saguling, Jalan Saguling. Kan begitu tadi. Direncanakannya di rumah Saguling. Jangan kamu bilang rencana. Nanti kami, tugas kami itu ya. Baik. Jangan rencanakan begini. Tidak boleh ya. Baik. Biar kami nanti yang mempertimbangkan ya. Nah, yang saya tanya di Saguling, waktu dia menyuruh ada enggak yang melihat atau mendengar atau mengetahui? Ya mereka aja yang mulia, yang siapa-siapa? Ya mereka aja yang di sini, Perdi Sambo, istrinya, atau Kuat Ma'ruf sama Baradae sama. Saudara tidak tahu. Nanti kan keterangan saudara ini akan kami sesuaikan dengan keterangan yang berlima ini, gitu loh. Baik, ya, supaya ada persesuaian. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Yang saya tahu hanya itu aja yang mulia. Nah, berlima ya. Ya. Nah di Saguling itu di luar rumah itu ada nggak orang? Ada. Siapa aja itu? Ada Susi. Susi ini siapa ini? Asisten rumah tangga. Itu ada saksi nggak itu di dalam perkara ini? Setahu saya ada. Ada ya. Kemudian ada satpam swasta itu. Siapa itu namanya? Yang ditemukan oleh adik almarhum sedang mencuci rumah. Iya, siapa itu namanya? Lupa, saya sempat juga saya catat, nanti saya cari lagi catatannya. Nah. Terus siapa lagi? Kemudian ada Romi. Romi ini siapa ini? Ajudan daripada Perdi Sambo yang mulia. Kan ajudannya ada 8. Bentar dulu, ajudan daripada Pak Perdi Sambo, dari kalau nggak salah Kesatuan Brimob juga. Sama satu lagi itu Daden. Ajudan juga itu. Romi sama Daden. Daden ya. Dicatat itu ya. Saksi itu di sini. Beliau juga lah yang apa namanya saksi juga, saksi ya? Harusnya saksi karena kami informasikan juga kepada penyidik seperti itu, harusnya jadi saksi. Yang setahu saksi lah, dia saksi apa enggak? Iya Pak Jaksa, saksi itu Daden sama Romi ya. Siap. Sama Susi. Baik. Saksi juga. Baik.
Saya masih tanya di rumah saguling ini ya. Ya. Jadi jangan cerita kemana-mana, jangan ya. Kalau nggak tahu ya. Nanti kan. Yang jelas yang mulia, apa yang kami temukan selalu kami sampaikan kepada penyidik. Iya. Bahkan ada juga bukti-bukti kami yang ditolak oleh penyidik. Iya. Artinya sudah kami kasih bukti yang sangat akurat dan otentik karena akta notaris. Baik. Ditolak. Dan saat ini saya bawa yang mulia. Baik. Tadi ada kamu terangkan sebelum menyuruh Eliezer lebih dahulu disuruh si Ricky. Itu tadi keteranganmu ya? Iya. Nah, itu si Ricky disuruh Sambo itu di mana? Di rumah saguling. Rumah saguling juga? Iya. Nah, terus sesudah disuruh apa jawaban Ricky? Tidak tega, tidak punya mental untuk membunuh. Tidak punya mental untuk membunuh. Iya. Jawaban aslinya apa? Saya tidak. Kata-kata si Ricky. Saya dengar informasi kurang lebih begitu. Saya tidak punya mental untuk membunuh yang komandan kan begitu. Nah, kalau begitu panggilkan Barada Richard Eliezer kan gitu. Panggil si Eliezer. Ya. Gitu. Siapa yang bilang itu? Ferdi Sambo. Ferdi Sambo. Pada saat itu PC di mana waktu dibilang? Ada di lantai 3 itu di sofa yang sama. Ada di situ. Ya. Jadi PC menurut keteranganmu tahu kalau si Sambo disuruh bahkan dia menyiapkan uangnya untuk memanggil Eliezer. Nantilah uang itu. Menyiapkan uang dan handphone sebagai hadiah. Itu. Sekarang saya mau nanya yang pokok-pokoknya aja ini supaya jangan mengambang-mengambang. Iya. Ya. Nah, si Ricky disuruh oleh Sambo panggil si Eliezer. Richard Eliezer. Itu ada PC. Ada di situ. Ada ya. Selain itu siapa lagi? Si Kuat di mana pada saat itu disuruh? Ada di situ juga. Justru diduga dia memprovokasi. Pak Ferdi Sambo. Ada di situ di lantai 3. Jangan bilang memprovokasi, biar nanti kami yang menyimpulkan ya. Ya informasi yang saya dapat begitu yang Iya. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Tadi adalah kesaksian dari pengacara keluarga korban Yosua Huta Barat, dan majelis hakim mempertanyakan bagaimana temuan ataupun apa yang diketahui oleh saksi pengacara Komarudin Simanjuntak terkait dengan perencanaan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Informasi terkait dengan sidang lanjutan terdakwa Richard Eliezer akan kami lanjutkan setelah jeda. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Hey, ada madu TJ Sase, sehat berstamina. Madu TJ Sase, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D, 100% well everyday. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Dulu aku pikir semua air mineral itu sama. Ternyata ya le mineral itu beda. Di luar panas banget. Iya, habis minum le mineral rasanya smooth banget. Ganas? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Sumber airnya mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Bikin badan lebih enteng. Pilih sehat, pilih Le Mineral. Gigi sakit nih. Ditempel koyo, tetep aja nyut-nyutan. Gimana kalau ada yang praktis? Nyeri, semprot Cooling 5 Plus, Cooling 5 Oren, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Bete, bikin asik dengan limpahan keju di Cheese Island. Bikin terleleh-leleh kan? Nggak cuma itu, beli minum gratis appetizer. Pizza Hut selalu lebih bikin puas.
Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Beli 6 pouch, berhadiah piring cantik. Beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Berhadiah piring cantik. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Yuk, masak sedap setiap hari. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan sachet. Isi lebih banyak, harga cuma Rp1.000. Sekarang lebih untung, beli 2 renceng, berhadiah piring cantik. Yuk bikin masakan makin spesial bareng kecap sedap kedelai hitam spesial. Kerja gini resikonya masuk angin. Pecah tuh badan. Minum TJ masuk angin. Pertama kemasan botol. Sekali pencet setara 1 saset. Redakan masuk angin dengan sensasi mint yang greng. TJ masuk angin. Pecah anginnya. Keluarga nomor 1. Rasa nomor 1. Kesehatan nomor 1. Apapun nomor satunya, madu TJ pilihanku. Madu TJ, madu pilihanku. Kondusif. Saya selaku Kapolda mengapresiasi kepada Pas Pampres dan anggota polisi lalu lintas yang bisa menindak tanpa ada korban dengan cepat, tepat, dan terukur. Kami akan mendalami secara objektif dan profesional peristiwa ini. Saat ini sedang ditangani sesuai dengan SOP dan akan terus kita lakukan pendalaman secara maksimal. Intinya siapapun yang melakukan pelanggaran aturan tetap kondusif dan aman. Masyarakat tidak perlu khawatir. Ya. Kami akan selalu ada. Itu tadi keterangan dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Muhammad Fadil Imran terkait dengan penerobosan istana dari seorang perempuan yang diduga membawa senjata api di dalam tas hitamnya. Dan visual yang Anda sampaikan ini adalah detik-detik pada saat polisi lalu lintas menahan ataupun menangkap seorang perempuan yang diduga membawa senjata api berjenis FN pada pukul 7 waktu Indonesia Barat di luar Istana Negara. Tadi Kapolda Metro Jaya mengapresiasi tindakan dari kepolisian, terutama baik kita dengarkan kembali keterangan resmi dari Kapolda Metro Jaya. Melalui sidik jari elektronik dan kita tentunya melakukan wawancara secara langsung sehingga kita dapatkan identitas yang bersangkutan secara tepat berdasarkan SOP saintifik. Yang kedua, dari mana asal kita akan melibatkan laboratorium forensik. Apakah ini senjata api, tabir ini senjata api rakitan. Soal dari mana dia mendapatkan, sekarang tim sedang melakukan
interview, pendekatan yang lebih bersifat psikologis agar dia mau terbuka dari mana sumber asal senjata. Tidak ada kata-kata yang diucapkan pada saat diamankan oleh anggota Pas Pampres dan kemudian bersama-sama dengan anggota lalu lintas. Yang bersangkutan sedikit meronta, tapi bisa dilumpuhkan. Dia kan bawa ransel, mungkin bisa disebutkan apa saja diamankan pada saat waktu dia mungkin di lokasi ini, kemudian yang kedua untuk pengamanan di sana. Kita terus berkoordinasi dengan Pas Pampres ke depan, pengamanan bisa berjalan dengan baik. Yang dibawa, yang ada di dalam tasnya hanya kelengkapan perempuan seperti biasa, tisu, alat-alat kewangian, lotion, nggak ada yang lain. Tidak ada buku, tidak ada catatan. Sedang di dalam, ya, sedang kita dalami. Polda Metro Jaya kan juga memiliki satuan tugas wilayah untuk mendalami kejahatan-kejahatan yang terkait dengan di masyarakat. Poinnya adalah yang penting masyarakat tidak usah khawatir, situasi Jakarta kondusif, kita mampu mencegah. Saya mengapresiasi Pas Pampres dan sudah bertugas begitu sangat baik, terukur, sigap, tanpa ada korban. Ini yang perlu kita sampaikan. Dan menurut saya Pas Pampres mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya, terima kasih rekan-rekan semuanya ya. Satu aja. Ya pasti saksinya kita periksa. Berkaitan dengan ini enggak, bukan teror, jangan berandai-andai. Belum, nanti aja kalau ada perkembangan kita sampaikan. Masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Belum tentu teror. Ya, oke. Tidak ada. Oke ya, makasih. Cukup ya. Oke, cukup ya. Sudah sampingin Pak Kapolda ya. Nanti kita. Ya, itu tadi keterangan resmi dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Muhammad Fadil Imran terkait dengan penerobosan perempuan membawa senjata api di depan Istana Negara, dan Kapolda mengapresiasi tindakan dari kepolisian dan juga Pas Pampres yang berhasil menangkap tanpa adanya korban jiwa. Dalam konferensi pers tadi bahwa disebutkan perempuan itu membawa sebuah tas hitam dan sebuah senjata api berjenis FN, dan saat ini penyidik masih menginterogasi secara mendalam terkait dengan dari mana asal pistol dan juga apa motif perempuan ini mendatangi di sekitaran Istana Negara. Dan Kapolda Metro Jaya tadi langsung menepis bahwa ini masih pendalaman dan belum ada dugaan tindakan terkait dengan terorisme. Sebelumnya tadi Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan, juga menyatakan bahwa SOP pengetatan penjagaan di luar Istana Negara sudah sesuai prosedur sehingga mampu menangkal ataupun tindakan ataupun insiden yang mencurigakan dari tindakan seorang perempuan yang membawa senjata api. Sebelumnya juga Kabareskrim Komjen Agus Andrianto menyatakan bahwa pihak Densus saat ini masih menginterogasi dari perempuan yang menerobos wilayah ring dari Istana Negara. Dan saudara, kembali ke Breaking News Kompas TV terkait dengan sidang lanjutan terdakwa Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Dan Komarudin Simanjuntak, kuasa hukum dari keluarga Yosua Huta Barat, menyebutkan di dalam persidangan bahwa ia memiliki bukti percakapan pacar Yosua bahwa Brigadir Yosua tahu bahwa dirinya akan dibunuh dan meminta kekasihnya untuk mencari pria lain. Setelah itu kami pulang ke Jakarta, langsung saya temui penyidik. Saya serahkanlah kepada penyidik apa yang saya potret ini, termasuk akte notaris ini.
supaya kalian punya pandangan dulu untuk menggali segala informasi. Kemudian saya berikan juga print out daripada handphonenya Vera, percakapan dia dengan almarhum, bagaimana mereka tangis-tangis di situ, di dalam handphone itu ada waktu itu video call bahwa dia akan dihabisi, akan dibunuh dan sebagainya, dan dia menyuruh mencari pria lain. Kemudian bukti ini dibawa oleh perwira menengah entah kemana. Setelah dibawa kurang lebih 1 jam balik, buktinya ditolak. Maka sejak saat itu saya semakin tidak percaya sama mereka, karena saya menilai mereka berpihak kepada Ferdy Sambo. Jadi kami semakin gigih mencari tahu apa ini sebenarnya, kenapa orang ini sampai bukti pun ditolak, begitu yang mulia. Dalam sidang mendengarkan keterangan saksi, Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat menyebutkan bahwa hasil otopsi awal perwakilan yang diutus keluarga mencatat bahwa kondisi almarhum mencurigakan saat dikembalikan oleh pihak kepolisian. Namun pihak penyidik menolak kejanggalan tersebut dan meminta pihak keluarga menunggu hasil otopsi kedua jenazah Yosua. Catatan itu pertama, otak daripada almarhum tidak berada di kepala, tetapi berada di dada. Kemudian ada luka tembak dari belakang tembus ke hidung, ketika disonde tembus ke hidung, tapi disonde ke mata tidak tembus, itu catatannya. Kemudian luka tembak ini dilem supaya tidak terlihat bekas tembak, dilem dia oleh dokter yang pertama, diduga oleh dokter yang pertama. Kemudian kepalanya diduga ada retak 6, kepala tengkorak ini. Kemudian ditemukan lagi ada sayatan-sayatan atau semacam sayatan-sayatan di bawah mata maupun di atas alis mata kanan. Kemudian ditemukan lagi ada diduga luka tembak dari bawah rahang ini tembus ke bibir bawah. Kemudian ada juga rahangnya sudah bergeser atau sudah tidak normal, bahkan giginya sudah sebagian copot. Nah, kemudian telinganya bengkak. Kemudian bahu kanannya luka menganga. Itu dicatat semua. Kemudian dada sebelah kiri tembus peluru. Kemudian dada kiri dada kanan memar. Kemudian di leher ini seperti ada bekas jerat tali. Kemudian antara dari leher ini sampai ke perut bawah, di bawah pusar itu ada seperti bekas bedak dan dijahit dengan agak kasar dan dilem. Kemudian temuannya lagi pankreas hilang atau tidak ditemukan. Kemudian kantong kemih hilang atau tidak ditemukan. Kemudian empedu tidak ditemukan juga. Jadi ada 3 organ yang tidak ditemukan. Kemudian di tangannya lengan kiri bawah itu ada diduga bekas peluru, ada tembus, ketika disonde tembus. Kemudian di pergelangan ini patah, pergelangan tangan ini. Kemudian jari-jari manis dan jari tengah ini ada juga seperti patah-patah atau ada juga luka menganga. Kemudian di kaki kiri itu ada rembes darah di bawah lutut ini. Kemudian di pergelangan kaki kiri ada diduga luka tembus peluru. Kemudian di kaki kanan ada luka kanan. Kemudian kaki kanan ini tidak lurus lagi atau sudah bengkok. Sedangkan menurut orang tuanya, waktu anak-anak sempurna, waktu melamar polisi sempurna gitu. Tetapi waktu meninggal kakinya tidak sempurna. Itulah antara lain yang dicatatin oleh 2 orang utusan kita itu. Tetapi hasil pencatatannya itu tidak diterima oleh penyidik. Dengan alasan nanti yang akan mereka pakai adalah yang diperkirakan 1-2 bulan ke depan oleh ahli forensik. Keterangan dari atau kesaksian dari Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Yosua Huta Barat terkait dengan luka-luka yang ia saksikan dari hasil otopsi terhadap jenazah Yosua Huta Barat. Dan saat ini kami masih terhubung dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, Anda tentu menyaksikan juga bagaimana tadi kesaksian dari Kamarudin Simanjuntak terkait dengan luka-luka dan juga adanya ancaman yang sempat diceritakan oleh Brigadir Yosua terhadap pacarnya. Dan kesaksian-kesaksian inilah yang nanti ataupun dalam proses pembuktian ini yang juga akan ditanyakan kepada saksi-saksi ahli ataupun juga saksi dari keluarga korban. Kang Asep?
Maaf Kang Asep, mungkin audionya masih di mute ya. Silakan. Ya, silakan. Jadi kalau saya nilai kesaksian apa yang sekarang ini kan, yang bersangkutan tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengalami. Yang bersangkutan menerangkan tadi kondisi jenazah. Nah ini dalam hukum dikenal kesaksian de auditu, katanya, kata orang lain. Jadi nanti penilaian tersendiri. Bahkan tidak boleh saksi itu memberikan pendapat, memberikan penilaian. Harus dia yang lihat, dia dengar, yang betul-betul lihat. Tapi kalau kata orang lain, nanti penilaian hakim ya tidak signifikan gitu. Jadi biarlah yang menerangkan itu, fakta itu, nanti yang dia lihat, dia dengar, atau ahli forensik kalau dia mendengarkan kondisi jenazah gitu kan. Nah, atau keluarga yang melihat datang waktu itu. Tapi kalau misalkan di luar tidak melihat, tidak mendengar, apalagi beri penilaian, atau sekali lagi pendapat, itu bukan, tidak boleh seorang saksi memberikan keterangan atau penilaian atau pendapat terhadap fakta yang sebenarnya yang bersangkutan tidak melihat atau tidak mendengar atau tidak mengalami. Nah, artinya dalam hal ini apakah apa yang ingin Hakim gali ataupun dari keterangan tadi yang disampaikan oleh Kamarudin terkait dengan adanya ancaman dan juga adanya peretasan dan juga tadi adanya terkait dengan luka-luka. Tentu ini masih belum terkait dengan saksi yang melihat langsung ataupun saksi ahli yang melihat ataupun mengotopsi dari jenazah korban. Harusnya pertanyaan itu yang terjadi saksi ditanyakan kepada saksi sekarang, saksi kepada nanti yang melihat ketika jenazah datang kondisinya gimana, atau saksi yang dari tenaga kesehatan, kan ada saksi tenaga kesehatan waktu dia melihat otopsi. Nah itulah mungkin karena dia melihat kondisinya. Disesuaikan juga dengan saksi forensik. Kenapa misalkan dan kenapa ada luka di sini, kenapa ada isi otak ada di situ. Itu kan yang berwenang nanti ada ahli forensik yang menerangkan. Jadi seharusnya sekali lagi mohon maaf ya, Pak Majelis pertanyaannya kepada mereka-mereka, bukan ditanyakan kepada saksi yang sekarang. Kalau yang sekarang kan berdasarkan laporan yang lain-lain. Jadi kalau ini menghabiskan durasi. Baik, kita kembali ke persoalan substansi terkait dengan terdakwa Richard Eliezer yang tentu didakwa dengan pasal pembunuhan berencana dan juga subsidiar pasal 338 terkait dengan pembunuhan murni atau pembunuhan biasa. Ini kita akan membahas terkait dengan pasal 51 KUHP di mana Eliezer sebelumnya sempat menyatakan bahwa dirinya adalah seorang anggota yang tidak bisa menolak perintah seorang jenderal, dan dalam pasal 51 menyebutkan bahwa orang melakukan perbuatan melaksanakan atas perintah jabatan. Apakah ini nanti dapat meringankan? Karena kita ketahui bahwa pasal 51 ini memiliki makna bahwa ada situasi genting atau darurat atau pertempuran atau peperangan, dan juga ada situasi di mana orang tersebut dalam situasi terdesak. Namun di sisi lain Richard Eliezer adalah seorang penguak fakta atau justice collaborator. Bagaimana Kang Asep melihatnya hal ini? Ini perlu saya memiliki waktu agak panjang ya, tapi perlu dipahami karena banyak yang... Jadi gini, di pidana KUHP itu dimuat terhadap perbuatan yang dilarang. Di antaranya menganiaya, membunuh, itu hal yang terlarang. Tapi itu bisa dikesampingkan, sekali lagi, bisa exception usaha hukumnya. Ada alasan pembenar, ya. Alasan pembenar itu ada meringankan. Nah, perbuatan itu bisa diringankan, ya. Nah, kedua, bisa itu diperberat ancaman itu, misalkan penegak hukum. Nah, bisa dihapuskan. Nah, hapuskan itu pasal 51 itu mengatakan ya, kalau itu karena perintah jabatan, itu perbuatan itu hapus karena yang bertanggung jawab jabatannya. Nah, ada sebagian yang suka mengatakan ini darurat, situasi perang. Itu orang yang mengatakan itu orang yang lagi ngarang. Dia tidak pernah belajar pidana asal usulnya. Karena gini, ya sekali lagi tidak ada asal itu, apalagi mengatakan itu berlaku untuk militer. KUHP itu untuk sipil. Pasal 51 itu lahir tuh ya dari asas universal, dari zaman bahasa Latinnya ya, idamun dat qui livet dare ispera nelaku vet es suri parese necessip. Jadi tidak dapat diminta pertanggungjawaban kepada mereka tunduk patuh atas perintah jabatan. Jadi sekali lagi, kalau orang tunduk patuh melaksanakan perintah atasannya, dia tidak dapat pidana. Itulah asas universal. Nah, kalimat asal idamun tadi lahirlah pasal 51. 51 itu ya tidak dapat dipidana kalau orang melaksanakan perintah jabatan. Nah, katakanlah perintah jabatan suruh membunuh. Nah, perintah membunuhnya jadi hapus. Karena apa? Karena ada perintah jabatan. Untuk apa? Untuk melindungi. Nah, seorang yang sedang, tanda petik ya, tertekan atau tidak ada pilihan lain. Jadi jangan mengatakan, oh itu harus darurat, sedang militer. Nah, saya kasih contoh. Korupsi itu kan ada ancamannya, 20 tahun, 50 tahun. Baru dia hukuman mati kalau sedang keadaan di pasal 2B itu kan, penjelasan. Sedang ekonomi, sedang bencana alam. Nah, itu muncul. Nah, pasal 51 nggak ada klausul lain. Kalimatnya sudah jelas, tegas, tuntas.
tidak dapat dipidana orang yang patuh, sekali lagi, melaksanakan perintah jabatan. Jadi yang dilihatnya itu yang merintah jabatannya. Nah, bagi yang patuh tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Nah, itu orang-orang tidak paham. Apalagi yang memang belajarnya, gini, maaf ya, saya katakan nggak apa-apa, biar didengar lah. Mereka hanya belajar hukum pidana bahasa Indonesia, tidak pernah belajar hukum pidananya bahasa Belanda, apalagi bahasa Latin. Jadi dia hanya membaca letter leg tanpa tahu asal-usul, ditambahin lagi tadi klausul, sedang darurat, sedang perang, berlaku bagi militer, kemudian kenapa dia tidak menolak, sedangkan dia menolak. Nah, itu orang tidak paham. Nah, nanti ini situasi kondisi kenapa RE tunduk patuh akan dijelaskan oleh saksi yang menguntungkan. Di antaranya psikolog, oleh keluarga, termasuk nanti dari pihak atasannya sendiri. Ya, selama ini kan dia tidak pernah nolak, misalkan melaksanakan. Ya, karena seorang barada tunduk patuh taat. Bahkan kalimatnya menarik tuh. Saya kaget juga ketika si E di awal persidangan, apalah artinya seorang anggota melawan perintah seorang jenderal. Itu bahasanya sangat tinggi sekali, bahasa seorang begawan hukum sebenarnya. Cuma saya kaget ya, dari seorang barada ternyata jiwanya satria, ternyata jiwa satria, ya begitulah gitu kan. Nah, sekali lagi, jadi pasal 51 itu perlu dipahami. Itu pasal alasan pembenar untuk menghapuskan pidana. Jadi betul, membunuh itu dilarang. Cuma bisa jadi berat, bisa jadi ringan, bahkan bisa dihapus. Nggak dihapus itu alasannya pasal 51 karena dia melaksanakan perintah jabatan. Karena apa? Karena patuh. Nah, supaya jelas juga, mereka-mereka yang mengaku guru besar, mengaku profesor atau tidak pernah praktek, saya katakan, saudara baca jurisprudensi. Nah, jurisprudensinya tegas tuh. Dari tahun 65 sampai tahun 2000 ada de jure, de facto, ya. Dan de jure itu dia ada SK-nya sebagai ajudan atau sebagai sopir. De facto dia sampai di situ. Faktanya kan berapa aja dia ngikutin terus kan, apa yang lihat-lihat. Apa yang lebih penting lagi? Otoritas, dia punya otoritas si pemerintah jabatan itu. Si FSI punya otoritas, kan dia pernah perintah. Apalagi waktu kita di persidangan terbukti, dia sedang pakai jabatan, saudara. Jabatan jenderalnya dipakai. Loh, kalau jenderal pakai jabatan masa ngelawan barada? Kan nggak ada. Tunduk patuh, apalagi si E ini adalah satuan brimob, militer kan brimob itu. Lebih penting lagi, di bawah kendali. Nah, itulah jurisprudensi. Makanya tolong teman-teman, kalau ngaku ya ngerti pidana, mau baca jurisprudensi dari asas pasal idamun, norma 51, asal usulnya, kemudian jurisprudensi. Nah, kalau itu paham, baru bicara. Misalkan, wah ini darurat, ini militer, wah itu. Belajar dulu lah ke kampus saya tuh, ada kampus saya dilipat, kampus di mana saya ngajar, ada kok bukunya bahasa Belanda, saya kasih nanti. Ya, ini juga tentu menarik bahwa kaitannya mengapa saya tanyakan pasal 51 ini juga ada terkait dengan substansi dari eksepsi yang juga dibacakan oleh pengacara terdakwa Ferdi Sambo bahwa ia membantah ada perintah menembak, bahkan disebutkan oleh pengacara itu hanya memerintahkan untuk menghajar atau menghajar cat gitu untuk terkait dengan korban yaitu Brigadir Yosua. Namun juga ada ketidaksesuaian logika terkait dengan adanya kesaksian akan memberikan imbalan baik handphone maupun juga sejumlah uang kepada eksekutor, kita katakan terhadap terdakwa Richard Eliezer. Bagaimana Kang Asep melihat nanti seperti yang dikatakan oleh Hakim Aktif Albertina Ho bahwa mata hakim adalah juga membaca mata logika umum atau apakah masuk dengan kesesuaian logika masyarakat secara umum? Tepat, Jun. Jadi saudara-saudara semua tolong mengikuti itu acaranya Rossi sama Albertina Ho yang termasuk pasal 51, termasuk aktor intelektual. Jadi Albertina Ho dengan bahasa yang sederhana bagus sekali ya. Perintah jabatan itu termasuk yang barusan. Yang menarik pertama, Jun, ya. Satu, kan dasar di pengadilan itu adalah dakwaan. Di dakwaan itu woi tembak. Tidak ada kata dihajar. Jadi sekali lagi jangan ngarang, apalagi konversi pers bikin kalimat baru. Faktanya dakwaan itu woi tembak, ada perintah ditembak. Kaitan dengan cerita sebelumnya di dakwaan. Itu kan harus dibuktikan di persidangan. Kan si terdakwa disuruh ngisi peluru, ya, pistol itu disuruh isi. Ya kalau ngisi peluru, megang peluru, pistolnya siapa tuh, ya. Kemudian pegang peluru, kalau dihajar, masa dihajar sama pistol, ya masuk akal aja. Kalau dihajar, ya pakai tangan lah aja pistol. Yang lebih penting lagi. Nah kalau sudah dihajar, kan dia tuh, kan dipropam. Penjaganya polisi, harus merarang loh, melirai kan. Malah dia suruh menghajar. Katakanlah nembak, kenapa nggak dicegah? Malah dia ikut tembak-tembakan. Katanya dengan tujuan melindungi. Itu bukan tujuan melindungi. Bohong. Saya katakan itu penting. Kedua, dengan kaitan sejumlah biaya atau HP. Ya, itu kan kejadiannya setelah kejadian, setelah terjadi penembak baru dijanjikan. Bahkan ini tidak menyentuh. Tidak jadi kan. Jadi lain kalau sejak awal lu bunuh nih atau lu hajar ikuti. Nanti kamu dapat handphone baru, kamu dapat duit baru. Nah, baru itu janji kena pasal korupsi. Ini kan nggak setelah kejadian baru dijanjikan itu. Ya, sebenarnya itu bukan janji, sebenarnya itu upah lah gitu kan. Imbalan. Kalau awal imbalan, betul tepat, benar, makasih Jun. Itu imbalan. Jadi kalau dikaitkan, ya sekarang karena
misalkan ngaku sekarang, coba kalau enggak misalkan. Nah sekarang nih logika yang paling gampang Jur gini. Kalau saya jadi E, ya sekali lagi, kalau saya jadi E, hukum itu sebenarnya nggak boleh pakai analogi ya. Kalau saya jadi E ya ngapain harus membuka aib ini? Mending ikutin aja skenario-nya FS sejak awal, tembak menembak, dia aman, kan? Dapat handphone, katakan nagih handphone, dapat duit, toh tidak akan terbuka apapun juga ya. Kalaupun dia penjara berapa. Nah sekarang kalau dia sudah membuka aib, artinya sebagai JC yang sudah di LPSK, kemudian dia dapat perlakuan hukum yang berat, ya kira orang tidak akan mau lagi. Itulah artinya pasal 51. Makanya ketika kejadian fakta ini, pasal-pasal ini harus dipilah-pilah di waktu dan tempatnya. Jadi ketika orang itu dihajar, pertama ya, hajar itu kalau bawa pistol nggak masuk akal. Dan di dakwaan nggak ada kata dihajar. Ya, jadi itu jangan ngarang, itu ditembak ya, atau perintah menembak, woi tembak ya, dan sebagainya, itu diikuti dengan pakai itu. Kedua, soal kaitan dengan itu hati-hati apa janji atau imbalan. Kalau sebelum dilakukan, si E nggak bisa kenal 51 ya, artinya karena dia udah karena melaksanakan di samping melaksanakan perintah, dia juga terbuai dengan uang. Faktanya handphone dan uang itu dilakukan setelah kejadian gitu kan, setelah kejadian itu berarti itu bukan mempengaruhi gitu. Dan sekali lagi perlu di-clearkan Jun. Makasih. Baik, ini tentu kita juga akan masih menantikan bagaimana kesaksian, terutama dari kesaksian dari terdakwa lainnya, terutama terkait dengan bagaimana peristiwa penembakan, apakah juga terdakwa Ferdi Sambo turut menembak korban Brigadir Yosua Huta Barat pada tanggal 8 Juli lalu. Baik, kita masih terus membahas terkait dengan sidang lanjutan kasus sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat bersama dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Irawan sesaat lagi. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi Pak, mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi, mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Bete, bikin asik dengan limpahan keju di Cheese Island. Bikin terleleh-leleh kan? Nggak cuma itu, beli minum gratis appetizer. Pizza Hut selalu lebih bikin puas. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini, Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Oren, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Jadinya kayak gini deh. Mau kemana sayang? Mau buang sampah, Ma. Stop! Sekarang, budaya membuang sampah pada tempatnya enggak cukup. Kita juga harus punya kebiasaan memilah sampah. Gini nih caranya. Siapkan kardus dan spidol, tulis di masing-masing kardus jenis sampah. Sampah organik, kertas, metal, PET, dan sampah plastik lainnya. Lalu pilah deh. Plastik seperti PET lebih mudah didaur ulang untuk kebersihan lingkungan. Nah, hal sederhana yang dimulai dari diri sendiri ini akan memberi dampak besar bagi pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik PET, karena setelah didaur ulang akan menghasilkan dakron, bahan baku karpet, bahan konstruksi jalan tol, dan sebagainya. Gimana? Nggak ribet kan? Enggak dong. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman.
aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Dimasak. Saya juga berkonsultasi dengan para senior-senior ini tentang tata cara pemakaian senjata. Harus ada uji kelayakan dari Biro Psikologi, harus ada suratnya dan sebagainya. Ketika saya ucapkan itu, ternyata mereka langsung melakukan obstruction of justice, artinya menciptakan bukti palsu seolah-olah Barada ini layak menggunakan itu, padahal dia masih pemula, masih belajar menggunakan senjata gitu. Dan ternyata tadi semua yang saya terangkan itu intinya dibenarkan oleh Barada Richard Eliezer. Maka saya katakan dulu, Barada Richard Eliezer ini harus tersangka. Kenapa saya katakan dia harus tersangka? Karena ketika saya umpan mereka dengan satu umpanan, Indonesia belum memiliki peluru yang bisa U-turn atau muter balik. Setahu saya di dunia yang punya hanya Israel, saya bilang gitu. Maka dia ajar-ajari, oh iya, kenapa ada tembakan dari belakang tembus ke hidung? Karena setelah dia lumpuh atau tersungkur untuk memastikan saya tembak lagi dari belakang, katakan gitu. Itu kan kejahatan. Tugas polisi bukan membunuh tapi melumpuhkan. Maka saya katakan ini Barada Richard Eliezer sudah memenuhi unsur kejahatan karena dia menembak yang sudah lumpuh. Maka jadikan tersangka, saya bilang kepada Kabariskim Polri waktu itu ya, sama Kirtipidum, maka dijadikan dia tersangka. Setelah dia dijadikan tersangka, saya bilang, saya lihat dari mukanya Barada Richard Eliezer orang baik. Dia melaksanakan itu tidak ada niat, tidak ada motif. Maka ini pasti ada yang menyuruh, saya bilang. Nah dari situlah akhirnya Barada Richard Eliezer tersadar dia. Pertemukan dengan ayah ibunya, pertemukan dengan istrinya kalau sudah ada istri atau kekasihnya. Supaya dengan dia melihat wajah ayah ibunya, melihat kekasihnya atau istrinya atau anak-anaknya, dia tersadar untuk tidak terus berbohong. Maka benar, ibunya didatangkan dari Kecamatan Mapanget, Manado, dibawa ke Makobrimob. Nah kemudian dia... Itu tadi pernyataan dari kuasa hukum keluarga Yosua Huta Barat pasca pemeriksaan atau kesaksian yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dari 12 orang pihak keluarga korban. Dan saudara, hari ini sidang pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat kembali dimulai. Yang diadili adalah terdakwa Barada Richard Eliezer. Sebelum sidang dimulai, Barada Richard Eliezer bersimpuh di kaki orang tua Yosua. Eliezer hari ini menghadapi 12 saksi, baik dari keluarga dan pacar Yosua, juga pengacara keluarga Yosua, Komarudin Simanjuntak. Dan saat ini kami telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda, yang saat ini turut menyaksikan ataupun mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putu, hingga saat ini sidang apakah tengah diskors dan saat pada agenda berikutnya siapa yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum sebagai saksi? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Betul, saat ini sidang sedang diskors atau dihentikan sementara dan nanti akan dilanjutkan lagi pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nanti karena tadi sejumlah kesaksian ataupun juga informasi yang diberikan oleh penasehat hukum dari pihak keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin, ini belum usai seutuhnya, maka nanti jaksa penuntut umum dan juga majelis hakim ini akan masih memberikan sejumlah pertanyaan kepada Kamarudin dan baru nanti akan dilanjutkan oleh saksi-saksi lain yang juga hadir dalam persidangan hari ini. Total ada 12 orang saksi, di mana diantaranya ada orang tua dari Brigadir Yosua Huta Barat, kemudian juga ada bibi dari mendiang Yosua, kemudian juga ada adik serta kekasih dari Brigadir Yosua Huta Barat. Yang juga menarik, Juno dan juga saudara, adalah dua saksi dari Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Jambi, yang juga nantinya akan berbicara soal otopsi ulang dan juga penggunaan atau
penyuntikan formalin yang menjadi kesempatan pertama di mana keluarga ini bisa melihat ada sejumlah luka pada tubuh Brigadir Yosua Huta Barat. Dan karena itu masih kita nantikan, Juno dan juga saudara, apa kesaksian-kesaksian, kemudian kronologi seperti apa yang juga nanti akan disampaikan di meja persidangan. Tadi Kamarudin ini memang sifatnya menyandang status sebagai penasehat hukum, sehingga memang tidak terlibat langsung atau melihat secara langsung apa yang terjadi baik itu di Magelang ataupun juga di Saguling dan juga di Duren 3, termasuk ketika aksi penembakan kepada Brigadir Yosua Huta Barat ini terjadi. Tetapi ada dua fakta menarik, ada dua fakta baru yang disampaikan Kamarudin ketika, maksud kami ada dua informasi yang disampaikan Kamarudin di persidangan. Tadi ketika ditanya oleh anggota majelis hakim begitu terkait dengan sejumlah hal, terutama terkait juga dengan penyidikan dan informasi-informasi awal yang dimiliki oleh keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin ini menyampaikan 2 poin terbaru, yaitu yang pertama adalah ketika di Magelang memang betul terjadi pelecehan, tetapi pelecehan yang dimaksud oleh Kamarudin ini bukan pelecehan yang dilakukan oleh Yosua kepada Putri Chandrawati, melainkan sebaliknya. Jadi berdasarkan pernyataan dari Kamarudin, saya tidak bisa merinci seperti apa karena ini masih belum menjadi fakta hukum, nanti masih harus diuji terlebih dahulu, masih harus dicocokkan dengan kesaksian-kesaksian dari saksi pelapor ataupun juga saksi terlapor nanti di meja hijau. Tetapi ada pelecehan yang dilakukan PC terhadap Yosua, ada pemanggilan yang dilakukan oleh PC terhadap Yosua untuk masuk ke dalam kamar, dan juga Putri Chandrawati ini disebut terlibat dalam aksi penembakan yang kemudian akhirnya menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat. Tentu saja karena kesaksian ini tidak langsung dilihat oleh Kamarudin Simanjuntak dan ini masih merupakan informasi-informasi. Tadi juga majelis hakim sempat mencecar sejumlah pertanyaan kepada Kamarudin, dari mana informasi ini berasal, dengan alasan sudah berjanji tidak membuka kepada publik, menjaga kerahasiaan, menjaga keamanan sumber dari penyelidikan ataupun juga penyidikan independen yang dilakukan oleh Kamarudin. Kamarudin ini enggan untuk menyebutkan siapa sosok ini yang memberikan informasi, tetapi satu hal yang bisa disampaikan adalah ada informasi-informasi yang diterima oleh Kamarudin dari internal Polri yang sampai dengan saat ini pihaknya masih aktif sebagai anggota dari Polri sendiri. Kami masih menanti apakah ini informasi akan menjadi fakta hukum di akhir dan diamini dari hasil pencocokan kesaksian-kesaksian dan juga bukti-bukti. Karena tadi juga disampaikan oleh Kamarudin bahwa ada hal-hal yang hubungannya nanti dengan obstruction of justice, kemudian juga ada upaya penghalang-halangan yang dirasa ini menghalangi proses pengungkapan kasus oleh Kamarudin. Salah satunya adalah berkaitan dengan proses otopsi ulang, di mana Kamarudin sebagai penasehat hukum ini tidak diperbolehkan untuk mendekat dan melihat secara langsung, mengawasi secara langsung proses otopsi ulang, melainkan ada syarat yang harus dipenuhi. Yakni yang pertama adalah hanya boleh perwakilan keluarga saja, yang kedua juga perwakilan yang nanti masuk ke dalam ini harus memiliki background atau latar belakang sebagai tenaga kesehatan. Oleh karena itu setelah mencari ke sejumlah wilayah, kemudian ke sejumlah tempat dan juga meminta sedikit waktu, akhirnya memilikilah beberapa perwakilan yang memang ini memiliki latar belakang tenaga medis ini datang ke lokasi otopsi ulang, kemudian juga menyaksikan otopsi ulang, melakukan pencatatan apa saja yang ditemukan, dan ini dijadikan bukti oleh Kamarudin untuk dibawa ke Jakarta dan diserahkan kepada Barreskrim Polri, tentu saja didampingi ataupun juga disaksikan oleh tim sus yang dibentuk oleh Kapolri. Tetapi bukti-bukti itu ditolak. Nah, ini juga nanti harus kembali dikonfrontir atau dipastikan lagi kebenarannya dengan saksi-saksi. Tadi ada sejumlah nama yang disebut, tentu saja kalau kita lihat bagaimana proses persidangan ketika ada nama yang disebut, ini bisa jadi nanti dipanggil ke persidangan untuk ditanyakan atau dikonfirmasi lebih lanjut. Apakah betul peristiwanya seperti ini? Apakah betul ada penolakan? Nanti baru bisa dipastikan bahwa kesaksian tersebut ini merupakan informasi atau memang sebetulnya fakta yang terjadi. Lalu juga tadi yang menarik adalah terkait dengan pernyataan Kamarudin di mana Vera ini sempat menerima telepon sebelum kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Tadi seperti yang juga sudah saya sampaikan, Juno dan juga saudara, saya sempat berbincang sebelum persidangan dengan Vera
ketika masih menanti mulainya persidangan begitu, saya sempat berbincang sedikit dengan Vera dan menanyakan bagaimana persiapannya. Kemudian juga saya menyampaikan bagaimana kami jurnalis Kompas TV dan juga Kompas TV berduka dengan kehilangan yang dirasakan oleh keluarga korban begitu. Dan saat saya sedang berbincang mengenai hal tersebut, saya juga bertanya tentang apa yang akan disampaikan dalam ruang sidang nanti pada hari ini. Dan kalau yang disampaikan oleh Vera ini berkaitan juga dengan kesaksiannya, fakta-fakta yang menurut Vera ini adalah betul-betul fakta seluruhnya. Ada beberapa waktu sempat berbincang dengan mendiang Yosua, sempat juga video call, kemudian ada telepon beberapa jam sebelum akhirnya Yosua ini tidak bisa lagi dihubungi oleh Vera dan juga pihak keluarga, tidak lagi muncul dalam grup percakapan keluarga begitu. Nah, ini yang nantinya akan disampaikan Vera secara detail di persidangan. Hal juga yang menarik Juno dan juga saudara adalah berkaitan dengan audio ataupun juga suara dari kesaksian-kesaksian ataupun juga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan majelis hakim yang tidak bisa disaksikan sepenuhnya oleh publik. Tentu ini menjadi pertanyaan, mengapa sidang yang terbuka ini justru audionya tidak bisa didengarkan, berbeda dengan persidangan yang dilakukan kemarin di mana agendanya adalah pembacaan dakwaan. Kalau tadi saya mendengarkan bagaimana pernyataan majelis hakim, ini memang menyampaikan bahwa intinya adalah majelis hakim ingin melihat konsistensi dari masing-masing saksi yang dihadirkan pada hari ini. Dan juga harapannya nanti ketika sudah melihat bagaimana konsistensi yang disampaikan, karena ada beberapa konten yang sifatnya ini adalah pelecehan, kemudian juga vulgar, diharapkan mengingat bagaimana saat ini konten ataupun juga informasi yang beredar di dunia maya begitu, ini bisa dengan sangat cepat diolah ataupun juga dibuat berulang-ulang oleh masyarakat begitu. Kita memanggilnya biasanya oleh warganet. Nah, ini juga diminimalisasi begitu penyebarannya agar tidak memunculkan opini publik yang terlalu liar. Juno. Baik, Putri, kita akan dengarkan bagaimana pernyataan resmi dari pengacara terdakwa Richard Eliezer di tengah skor sidang saat ini. Kami menyampaikan bahwa yang menembak itu adalah Richard Eliezer dengan Verdi Sambo. Ini kan permasalahannya adalah alat buktinya kan rusak. Peluru-pelurunya rusak. Karena kan kalau teman-teman lihat lagi, yang diambil oleh tim sus itu sudah berapa kali rekonstruksi. Tapi nanti kita buktikan di persidangan ya, teman-teman. Oke, ada yang lain? Nah, ini yang kita perlu sampaikan. Nanti kan agenda pembuktian. Nanti kan kelihatan di situ senjata siapa, kemudian pelurunya siapa, balistiknya siapa, kemudian dari lapornya bagaimana, itu nanti akan disampaikan, ya. Tapi Baradae mengakui nggak kalau ada 3 penembak itu? Baradae Eliezer menyampaikan 2 penembak, ya, nanti dicocokkan dengan alat bukti yang lainnya. Itu kan tadi yang disampaikan oleh rekan Komarudin kan berdasarkan informasi kan. Tadi juga dia sampaikan bahwa ini berdasarkan informasi. Nanti kan kita lihat di fakta-fakta persidangan ya. Tetapi tadi yang kami ya. Tadi kan ditanya sama majelis hakim, makanya nanti catatan itu nanti kita sampaikan bahwa kita maunya ini transparan, kemudian peradilan cepat, murah dan sederhana, kita mengikuti lah proses ini kan, tetapi supaya tidak berbelit-belit. Tetapi masalah pembuktian, pembelaan kami nanti kami sampaikan di agenda pembuktian. Seperti itu. Boleh dikonfirmasikan? Tapi Baradae benar menggunakan 20 bulan. Betul, faktanya seperti itu. Nanti detailnya nanti di persidangan supaya teman-teman ikut mengawal. Oke? Terima kasih. Pastinya pembelaan kami ya nanti ya, teman-teman, terima kasih ya. Baik, itu adalah pernyataan dari pengacara ataupun penasihat hukum terdakwa Baradae Eliezer terkait dengan fakta nanti yang akan diungkap di persidangan terkait dengan siapa saja yang menembak Brigadir Yosua Huta Barat. Dan sebelumnya pengacara
dari terdakwa Eliezer menyatakan bahwa Ferdi Sambo turut menembak korban Brigadir Yosua Huta Barat. Kami masih terhubung dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda yang saat ini masih di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putu, hingga saat ini sidang masih diskors dan juga agenda berikutnya adalah masih menghadirkan saksi dari pihak keluarga, yakni juga pengacara keluarga Yosua, yakni Kamarudin Simanjuntak. Lalu apa saja yang ingin digali sesaat lagi atau sesaat sidang yang akan dimulai pada pukul 13 nanti? Iya, Juno, kalau melihat begitu bagaimana kemudian tadi beberapa informasi yang disampaikan oleh Kamarudin tepat sebelum sidang diskors, ini masih berkaitan dengan hasil investigasi independen yang dilakukan oleh Kamarudin dan juga ada informasi-informasi juga yang diterima oleh Kamarudin. Nah, kalau kita lihat apakah nanti akan ada pernyataan-pernyataan terkait dengan informasi di luar hal-hal yang tadi juga sudah saya jelaskan, terutama terkait dengan keterlibatan Putri Chandrawati, adanya pelecehan seksual yang dilakukan Putri Chandrawati terhadap Yosua. Tentu saja ini tidak serta-merta menjadi fakta hukum, Juno dan juga saudara. Jadi ini yang harus di-highlight. Memang ada informasi baru yang disampaikan oleh kuasa hukum atau penasihat hukum dari keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, tetapi karena tidak disaksikan secara langsung, maka tentu saja ini harus diuji. Oleh karena itu, memang kalau kita lihat bagaimana mekanisme persidangan, ini bukan hanya menghadirkan saksi-saksi dari korban ataupun juga dari terdakwa begitu, tetapi juga nanti akan ada saksi ahli yang akan menguji bagaimana pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh saksi-saksi sebelumnya ini tepat atau tidak, mungkin atau tidak, masuk akal atau tidak, dan juga sesuai atau tidak. Ini berkaitan juga dengan audio dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tidak bisa diakses oleh publik. Salah satunya adalah untuk melihat konsistensi dari masing-masing saksi. Jadi hari ini ada 12 orang saksi yang akan dipanggil, kemudian juga akan memberikan keterangan dan akan ditanya sejumlah pertanyaan oleh majelis hakim. Kita akan lihat apakah nanti kesaksian ini akan sama satu sama lainnya, atau ada yang berbeda, atau justru memang hanya bagian-bagian dari peristiwa yang kemudian bisa disusun menjadi satu cerita utuh dan juga mengungkap sebetulnya apa dan juga bagaimana penyebab kematian dari Brigadir Yosua Huta Barat. Kita masih menanti, Juno dan juga saudara. Tentu saja kita tidak boleh berandai-andai karena kalau berbicara soal hukum ini sudah jelas begitu apa saja aturannya yang ada, kemudian hukuman apa yang kemudian bisa diberikan, bagaimana prosedurnya. Jadi kita masih menanti. Ini baru pekan kedua di mana pembuktian juga baru hari ini dimulai untuk Eliezer dengan 12 orang saksi. Jadi kita masih menanti kira-kira arahnya kemana persidangan ini. Apakah Eliezer bisa diringankan hukumannya atau justru bisa memberatkan Eliezer. Jadi kesaksian-kesaksian ini juga yang masih kita nanti. Majelis hakim juga menyebut Ferdi Sambo, kemudian Kuat Ma'ruf dan juga Putri Chandrawati, Ricky Rizal, rekan dari Eliezer, ini juga nantinya akan dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan kesaksian. Juno. Baik, persidangan ini masih cukup panjang, yakni masih proses pembuktian, nanti juga ada sidang tuntutan maupun juga nanti ada tanggapan dari pihak jaksa atau duplik maupun replik. Nah, nantinya vonis hakim yang akan menentukan bagaimana hukuman yang pantas untuk diberikan kepada terdakwa Richard Eliezer. Terima kasih rekan Niputu Trisnanda dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saat ini kami masih terhubung dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, tadi pembahasan sebelumnya terkait dengan siapa saja yang menembak terhadap korban Brigadir Yosua. Ini yang menjadi kunci juga bagaimana apakah Ferdi Sambo, seorang terdakwa juga sebagai eksekutor yang juga kita ketahui sebagai dalang dari kasus pembunuhan berencana ini. Bagaimana Kang Asep melihat bahwa nanti persidangan terutama pembuktian, penghadiran saksi ahli, di mana saksi ahli apakah terkait dengan balistik dan juga terkait dengan forensik dan juga terkait dengan teknologi digital. Namun dalam hal ini, kasus ini, CCTV semua telah dimusnahkan. Bagaimana Kang Asep melihat hal ini? Ya, menarik, Jun, saya posisi sebagai pengamat. Ya, tidak bicara paksa atau mendahului ya. Betul. Tapi kewenangan mereka lah penegak hukum di ruang sidang. Yang menarik apa? Kan terdakwa mengatakan dia ditembak. Setelah nembak sekali, 2 kali, 3 kali, yang penting dia menyebabkan kematian atau menyebabkan luka, itu pegang satu. Kedua, FS menyangkal tidak menembak katanya kan. Nah, itu juga.
fakta di dalam dakwaan. Jadi kita mengikuti dakwaan. Tapi di dakwaan lain di kelompok 6 ada polisi yang jadi terdakwa mengatakan ada rekaman yang dilihat ya, saya lupa namanya, ada setidaknya 2 orang terdakwa itu mengatakan justru J itu masih hidup, ya masih hidup. Karena masih hidup itulah kemudian terjadi apa? Berarti kan ada penembakan berikutnya. Padahal dia itu 1, 2, 3 ada hasil forensiknya. Nah nanti yang menarik, kenapa dari belakang tembus ke hidung? Siapa yang menembak? Tentu nanti akan dibuktikan oleh ahli balistik. Ya, lebih menarik lagi. Ya, berarti kalau misalkan ada yang mengaku tidak menembak, tapi faktanya dari kepala keluar dari hidung, posisi dia di mana? Nah, ketika itu digambar rekonstruksi, waktu rekonstruksi akan ketahuan, apalagi di ruang yang kecil begitu. Artinya apa? Ya, kalau dari fakta-fakta dari kasusnya dakwaan dakwaan kepada polisi yang jadi OOJ 6 orang itu, ada penembak lain selain E. Nah, selain E di situ siapa yang memegang senjata? Nah, nanti ahli balistik akan menjelaskan itu pas saya seyakin-yakinnya ya, kalau pengalaman gitu kan, dari kesesuaian satu dan kesesuaian lain. E mengaku menembak, tapi dia tidak sampai meninggal dunia, ya, dan fakta ada yang mengatakan di rekaman dia melihat rekaman yang suruh dihapus itu, E masih mengerang kesakitan, malah ditembak berikutnya, malah lebih menarik lagi, justru ada yang menyuruh menghilangkan, menghapus. Artinya kalau dia tidak melakukan, ngapain harus menghapus itu? Dan lagi pula ngapain harus dibuang itu rekaman itu? Apalagi kalau dari awal suruh mengajar, malah menembak. Justru logika berpikir hukumnya, logika hukum harus juridis, harus logis ya. Logisnya logika juridis. Kan kalau dia merintahkan menembak, tidak merintahkan menembak, tapi menghajar. Faktanya di rekaman ada menembak, ya, dan itu yang menyatakan adalah orang yang disuruh menghapus, dan itu juga seorang polisi yang jadi terdakwa sekarang disangkakan dengan OEJ, kan menarik itu untuk diungkit lebih lanjut. Jadi ada apa? Jadi siapa yang melakukan penembakan yang menyebabkan ketika mengerang itu ditembak lagi dan meninggal? Nah, tinggal dicari siapa pelakunya. Nah, kalau sekarang nanti masih mungkir, nah hakim kan tinggal menarik kesimpulan dari fakta-fakta persidangan. Dan juga jangan lupa ada juga terdakwa lain yang turut ada di TKP, yakni Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, yang juga menjadi menarik untuk melihat kesaksiannya. Tentu seperti itu, Kang Asep. Betul, nah, kan yang sama nanti si FS pasti kan udah jelas si Kersi menyangka, nanti KM juga kelihatannya tidak akan menyatakan sebenarnya, saya duga pasti. RR masih penjelasan waktu itu mengatakan dia sedang menerima telepon, tapi mungkin bisa sidang tempat nanti setidaknya membaca rekonstruksi sidang tempat kejadian, dilihat apakah di ruangan yang sekecil ruang tamu itu tidak melihat kejadian. Saya sering mengatakan, ya petasan aja kalau kita buka bersama atau suara meleduk besar di ujung RT sana apa ujung RT situ masih kedengaran, apalagi di ruang kecil itu masih tidak tahu kejadian. Kan apalagi ini di ruang Kadipropam kan, rumah dinas atau rumah pribadinya. Kan kalau ada kejadian pasti orang tanya kan ada apa ini gitu kan. Masa nggak sampai nggak tahu kejadian? Nah, apalagi yang lebih menarik lagi nanti tarik setelah kejadian. Loh, jenazah dilaporkan ke selatan, kemudian dikirim dan sebagainya, itu akan semakin banyak kejanggalan-kejanggalan yang akan terungkap. Justru itu ketika kebohongan di awal diikuti kebohongan-kebohongan, justru itu tidak akan runtut. Bisa bahasa hukumnya tidak linear, tidak garis lurus, benang merahnya bisa ditarik bahwa ada kejanggalan-kejanggalan yang tidak logis gitu. Bahwa ini sebenarnya penembakan dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang pertama atas perintah, dilanjutkan oleh orang yang berikutnya. Nah, itu nanti akan dibuktikan persesuaian tadi, hasil balistik, keterangan forensik, kemudian juga saksi-saksi, mungkin aja nanti ya di samping PC, ya PC apa yang dilakukan? Ya, KM jelas, kalau KM saya agak tanda petik kan tidak pernah muncul pernyataannya, tapi di dakwaan dia udah nampak sekali kan. Kemudian RR juga nampak, cuman tapi apakah RR, KM maupun PC, anggap aja dengan sekali lagi ya, anggap aja nanti keterangannya berbeda gitu. Tapi sekali lagi masih ada keterangan-keterangan ahli lain yang itu harus dipercaya. Artinya apa? Karena keterangan seorang ahli balistik, keterangan seorang ahli forensik. Lebih menarik lagi mungkin saya duga ini pengacara ini, Pak Mas Roni ini agak sedikit jeli, agak sedikit taktis, ada sedikit strategis. Dia akan memunculkan mungkin saksi yang menguntungkan atau ahli yang menguntungkan. Mungkin di situ nanti benang merah akan ketahuan.
Tentu ini menjadi menarik dan ini adalah di proses pembuktian dengan terdakwa Richard Eliezer memiliki satu kesinambungan dengan terdakwa Ferdy Sambo yang ini tentunya akan kita cermati dan juga kita harapkan bahwa persidangan juga nantinya bisa dibuka untuk umum dan didengarkan untuk umum. Baik, terima kasih Kang Asep Iwan Iriawan telah bersama kami pakar hukum pidana dalam Breaking News Kompas TV dalam sidang lanjutan kasus Sambo. Dan saudara, Breaking News Kompas TV akan kami lanjutkan setelah jeda. Masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Mau yang baru dan tetap 1 meter? All New Limo Pizza! Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All New Limo Pizza. Selalu lebih puas. Hot and Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hot and Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hot and Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hot and Strong. Panasnya berani adu strong. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi Pak, mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi, mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hot and Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hot and DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. segernya. Le Mineral. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi Pak, mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi, mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Tahu gak sih, bekas botol plastik jenis PET ini nantinya bisa berubah menjadi barang baru lagi. Seperti bantal air ini, inilah konsep ekonomi sirkular. Konsep daur ulang plastik berbasis ekonomi sirkular dimulai dari penggunaan plastik dari konsumen, pengumpulan dan pemilahan sampah plastik lalu diproduksi menjadi barang baru. Prosesnya, plastik PET dikumpulkan melalui jasa online, pemulung, dan pengepul dari lingkungan. Lalu dibeli oleh pabrik daur ulang, akan diolah menjadi bahan baku dan barang jadi baru, seperti dakron, baju olahraga, dan juga karpet. Sudah jelas kan? Kemasan plastik PET memberi banyak benefit lain untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Untuk membantu menyukseskan gerakan ekonomi sirkular, kita, masyarakat Indonesia, harus memulai pilih sampah dari rumah sekarang juga. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat.
Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV dari sidang lanjutan kasus Sambo. Seusai sidang keterangan para saksi kepada wartawan, Komarudin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, menjelaskan keterangannya perihal 3 penembak Yosua dari temuan 3 selongsong peluru yang ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di rumah dinas Verdi Sambo. Di sana itu kan ada 3 tembakan, ada beberapa 3 peluru, ada 3 selongsong. Ada yang buatan Jerman, ada yang buatan Austria, ada lagi satu lagi itu buatan negara tetangga Ukraina itu loh. Nah jadi berdasarkan selongsong peluru dan jenis-jenis senjata inilah kita dapat informasi bahwa pelakunya 3. Tetapi benar apa tidak itu nanti hakim yang akan menilai. Yang jelas Barada atau terdakwa Barada Richard Eliezer membatalkan semua yang diterangkan oleh saksi, maksudnya saya, dibenarkan, kan begitu. Siapa yang menggunakan senjata yang mana itu benar? Ada informasi. Pelakunya kan tadi 3, artinya Barada juga mengakui dia ikut menembak atas perintah. Nah, Verdi Sambo juga menembak, dibenarkan tadi. Putri juga dibenarkan tadi. Jadi artinya apa yang saya katakan itu kan, saya bilang kan informasi. Bukan apa yang saya lihat, saya dengar dan alami. Ternyata informasi yang saya berikan ke penyidik maupun kepada majelis hakim dibenarkan oleh Eliezer. Siapa menggunakan senjata apa? Udah ada informasi? Nanti tugas mereka itu. Dalam sidang mendengarkan keterangan saksi, Komarudin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, menjelaskan perihal percakapan antara Yosua dengan kekasihnya yakni Vera Simanjuntak di aplikasi WhatsApp mengenai sosok skuad lama. Hakim memastikan apakah dalam percakapan tersebut ada penyebutan nama terdakwa Verdi Sambo. Dan saudara saksi sampaikan bahwa ada permasalahan ya. Skuad lama, skuad baru. Betul. Ya. Yang ingin saya tanyakan kepada saudara saksi, apakah dalam WhatsApp tersebut menyebutkan nama terdakwa? Tidak. Jadi yang dimaksud skuad lama itu adalah inisial D. Tetapi saya tanya, mengapa kamu langsung bisa bertanya skuad lama atau skuad baru? Apa kamu sudah paham? Ya. Siapa itu skuad lama? Dia bilang Daden. Ya. Jadi Daden lah yang dimaksud dengan skuad lama. Ya. Itu berdasarkan informasi daripada saksi Vera. Saudara, saksi pertama dalam sidang kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat oleh Verdi Sambo dengan terdakwa Richard Eliezer menghadirkan pengacara keluarga Yosua yakni Komarudin Simanjuntak. Dalam kesaksiannya, Komarudin menyebutkan keluarga memberitahu bahwa Komarudin menelpon ataupun bahwa ada telepon seluler mereka diretas. Pertanyaannya, karena kalau kita biarkan akan lebih lama. Ya. Baik, saudara saksi, nanti kita akan berikan kesempatan pada jaksa penuntut umum dan kepada penasihat hukum untuk bertanya. Baik, saudara saksi, mengenai tadi saudara menjelaskan bahwa peti mati tidak boleh dibuka, segala macam. Apakah saudara menyaksikan? Saya tidak menyaksikan, tapi saudara informasi hanya mendengar. Ya. Biarkan nanti saksi-saksi yang menyaksikan bagian yang memberikan keterangan. Ya. Nah, sekarang saya menginginkan apa yang saudara ketahui saja. Tadi saudara di awal menjelaskan bahwa kami mendapatkan informasi yang tidak boleh disebutkan identitasnya, bahwa ini adalah pembunuhan. Boleh terangkan secara spesifik dulu apa yang saudara ketahui itu? Yang saya ketahui dan teman-teman saya berdasar investigasi bahwa ini adalah dugaan pembunuhan terencana yang sudah direncanakan sejak di Magelang. Di Magelang itu ada informasi bahwa terdakwa PC menggoda almarhum. Lalu almarhum tidak mau, dia pergi keluar. Kemudian ada informasi lain kami dapatkan bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf memegang pisau ditujukan kepada almarhum. Kemudian ada informasi kami dengar asisten rumah tangga bernama Susi menangis-nangis tapi tidak tahu tangisannya tentang apa. Kemudian ada juga informasi bahwa Bribka RR atau terdakwa Bribka RR sedang pergi mengurus anak daripada Ibu PC ke tempat sekolahannya bersama dengan Barada E atau terdakwa. Kemudian
ada juga informasi mengenai pelucutan atau Ya, itu sudah diterangkan penyembunyian di dalam apa barang bukti seperti CCTV dan lain-lainnya atau DVR. Sebentar, saya tanya. Informasi secara spesifik, kalau yang tadi sudah diterangkan oleh saksi-saksi lain. Baik. Yang saudara ketahui bahwa di awal, ini kita bicara di awal ya, bukan di tengah ya. Baik. Di awal bagaimana saudara yakin bahwa ini peristiwa berdasarkan informasi yang saudara miliki bahwa ini adalah merupakan pembunuhan berencana, dari mana? Bisa diterangkan secara spesifik. Itu dari apa namanya itu berita di Pos Metro. Oh, saya berita, sekilas membaca berita Pos Metro. Setelah saya baca, langsung saya tulis polisi menembak polisi di rumah pejabat utama polisi. Mudah-mudahan bukan urusan wanitanya polisi. Bukan itu yang saya maksud. Artinya tadi kan mengatakan bahwa ini adalah merupakan pembunuhan berencana. Dari awal saya sudah menduga itu. Betul, dari situ. Selain berita, ada lagi hal yang spesifik yang mungkin belum terungkap di keterangan saudara. Ada hal lain tidak? Ada. Apa? Yaitu mereka di malam hari itu menginap di sana. Kemudian sebelum di malam hari itu, sehari sebelumnya ada pertengkaran di sana. Pertengkaran antara Ferdi Sambo dengan istrinya, yaitu di tanggal 6 atau tanggal 6 menjelang tanggal 7 2022. Oke. Informasi yang di sini persidangan kami membutuhkan bukti yang real. Betul. Pertanyaan saya, kalau itu hanya saudara mendengar, itu kita tidak bisa jadikan patokan. Tetapi apabila, oh ini loh Pak, ini buktinya, mereka pertengkaran karena penyebabnya ini. Nah itu yang kami butuhkan di persidangan ini. Kami mendapatkan informasi itu yang mulia, sifatnya rahasia. Oke, rahasia. Nah pertanyaan saya, apakah spesifik? Oh mereka bertengkar karena apa? Atau apa yang menyebabkan itu? Pertengkarannya informasinya karena wanita. Karena wanita, Ya. Oke. Terus apa kaitannya dengan perkara pembunuhan ini? Perkara ini kaitannya adalah bahwa diduga almarhum sebagai pemberi informasi kepada Ibu PC. Itu yang kami dapat. Almarhum pemberi informasi. Informasi Kepada- apa yang diberikan? Informasi bahwa si bapak ada wanitanya, kan begitu. Itu. Karena informasi kami dapat mereka ini sudah pisah rumah. Ibu PC tinggal di rumah Saguling, sementara bapak itu tinggal di Jalan Bangka, rumah Jalan Bangka. Oke. Ya, saudara kan juga sebagai pengacara, saudara tahu kalau ini bersifat anonim berarti tidak bisa dipertanggungjawabkan, kan begitu? Tetapi setelah kami lihat semuanya fakta, artinya terjadi, kan begitu. Betul. Nah, kami membutuhkan spesifik, kira-kira apa yang saudara mungkin tahu tapi belum dimasukkan di dalam BAP. Seperti tadi kayak misalnya, oh Pak mereka secara spesifik mereka sudah pisah rumah. Betul. Apa dari keterangan itu? Ada lagi informasi yang mulia bahwa mereka ini ada bisnis judi online. Itu juga masuk berupa WhatsApp ke kami. Ya. Tapi orang yang memberi informasi ini tidak mau namanya dibongkar karena masih aktif di instansi mereka. Kemudian ada juga informasi mengenai tata niaga narkoba, ada mengenai judi, ada mengenai apa namanya itu mobil merek R, kan begitu. Jadi saudara saksi, sebentar saya jelaskan. Kita fokus pada perkara yang tadi saudara sampaikan bahwa ini pembunuhan berencana. Ya. Ya. Bahwa ada kayak misalnya tadi saudara mengatakan, oh saya mendengar bahwa yang bersangkutan bertengkar di apa namanya itu yang kami mau tanya, saudara tahu secara detail atau hanya berita sepotong-sepotong ada WhatsApp saja? masuk ke kami yang mulia. Ya, tetapi orangnya minta dirahasiakan. Betul. Pertanyaan saya, itu merupakan berita sepotong-sepotong atau bisa merangkaian yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak menjadi persidangan ini membutuhkan bukti yang lebih konkret. Dan itu akan kami cari lagi. Nah makanya dari awal kami mau membutuhkan apa yang saudara ketahui. Jadi informasi yang mulia sifatnya informasi intelijen. Lalu kami telusuri kebenarannya. Misalnya contoh yang mulia, tanggal 11 pasca almarhum meninggal ada perpindahan uang dari rekening almarhum ke rekening para terdakwa. Oke. Itu kami investigasi, kami bertemu dengan Kabar Reskrim, kami tanyakan, kami dapat informasi seperti ini. Lalu
Kabar Reskrim membenarkan, oh ya benar, setelah dipanggil Dirtipidum dan Dirtipideksus dibenarkan. Jadi informasi-informasi ini kami dalami. Kita ngomongin satu-satu ya. Tadi kan di awal saudara menjelaskan bahwa ini pembunuhan berencana. Ya. Kan? Sekarang kita mau ngomong fokus. Setelah pada prosesnya untuk menuju apa skenario pertama menjadi skenario yang sekarang, ini kan butuh proses. Betul kan? Betul. Nah, pertanyaan saya, apa yang saudara lakukan pada saat itu saja? Coba saudara terangkan. Jadi setiap kami dapat informasi, kami lakukan verifikasi. Contoh, informasi yang beredar dari pihak kepolisian, dari Karopenmas Polri adalah tembak-menembak. Tetapi kami dapat informasi bahwa itu tidak betul. Bahwa almarhum tidak pergi PCR. Maka kami investigasi dan kami sampaikan kepada penyidik, termasuk kepada para jenderalnya. Kami juga ada rapat. Ternyata benar setelah dilakukan verifikasi, Ferdi Sambo tidak pergi PCR. Kemudian Ferdi Sambo ada di rumah itu dan benar CCTV sudah dilucuti. Kemudian tentang keberadaan Apung dan AKP Irfan yang dari Subdit 4 ternyata benar. Jadi informasi-informasi yang kami terima ini kami verifikasi yang mulia dan mengandung kebenaran. Oke. Ya. Sekarang saya kembali ke itu tadi. Saudara ketika mengetahui kapan terjadinya bahwa perpindahan rekening itu terjadi dari rekening almarhum diambil menjadi rekening pindah ke orang lain. Kapan saudara mengetahui tepatnya? Bisa dijelaskan? Kami mendapat informasi itu setelah kami laporkan 18 Juli 2022 bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 ada perpindahan rekening sebesar 200 juta. Lalu setelah itu kami menghadap Kabar Reskrim. Oke, sebentar. Ya. Apakah saudara bisa menjelaskan rekening itu di bank apa dan atas apa namanya nomor rekeningnya? Ada 4 rekening yang mulia. Boleh ditunjukkan di persidangan ini? Mereka hanya menyebut banknya. Oh, hanya menyebut banknya. Ada di Bank Besia, ada di Bank BNI, begitu. Jadi dijelaskan banknya. Lalu untuk mengetahui benar apa tidak, kami bertemu dengan penyidik untuk didalami. Ternyata mereka sudah tahu. Tetapi dan kemudian, saudara tidak secara spesifik. Kemudian yang mulia, setelah kami minta dilakukan investigasi oleh PPATK, ternyata PPATK juga mendalami dan melakukan pemblokiran yang mulia. Sudah diblokir salah satu rekening di Bank BNI cabang Cibinong. Dan keluarga telah mendapatkan berita acara pemblokiran itu. Saudara Jaksa Penuntut Umum, apakah ini dihadirkan sebagai bukti? Tidak. Oke. Satu lagi yang mulia. Di dalam potongan-potongan CCTV, kami melihat adegan almarhum pakai sendal di menit yang sama dan pakai sepatu di menit yang sama, yaitu 15.49. Ternyata sendal dan sepatu itu ada yang kirim ke Sungai Bahar. Ada yang mengirim ke Sungai Bahar, yaitu petugas dari Mabes Polri. Maka saya tanya kepada penyidik ini kan gak terbuka semua yang mulia. Di mana sepatu dan sendal almarhum? Mereka tidak tahu. Lalu kenapa ini ada di Sungai Bahar? Dan saya periksa sendalnya itu di bawahnya itu ada darah. Begitu yang mulia. Jadi seperti itu, sepotong-sepotong tapi kami rangkai. Betul, tetapi begini. Ya, yang perlu saya jelaskan kepada saudara bahwa kami persidangan ini diharapkan untuk membuktikan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Baik. Nah, yang dibutuhkan adalah keterangan saksi yang spesifik dan alat bukti yang spesifik. Izin yang mulia. Setelah itu saya turun ke Jambi. Saya kumpulkan 11 saksi yang tadi. Saya doktrin mereka untuk tidak takut dan berkata yang benar sesuai apa yang dilihat dan didengar. Lalu dapatlah saya kekasih daripada almarhum namanya Pera. Pera ini saya doktrin untuk berkata yang benar, akhirnya dia dari ketakutan menjadi berani. Ketahuilah di dalam handphonenya itu ada ancaman pembunuhan. Ancaman pembunuhan itu sudah terjadi sejak 19 Juni, 21 Juni, kemudian terakhir 7 Juli. Dan itu menjadi rekaman elektronik dan sudah kami serahkan kepada penyelidik atau penyidik. Kemudian di dalam pemeriksaan saksi-saksi yang 11 orang ini, apa yang sudah saya dapat dari saksi-saksi ini tidak semua ditulis oleh penyelidik dalam BAI. Maka saya protes, mengapa ini keterangan saksi tidak tertuang di dalam BAI? Karena saya mendampingi 11 orang ini. Seperti terutama yang ada dalam bukti elektronik yang ada sama Pera Simanjuntak.
Lalu si jenderal yang mengawal penyidikan itu ke Jambi mengatakan, oh kami sudah tahu semua, jadi nggak usah khawatir. Tetapi kenapa tidak tertuang dalam BAI? Sebenarnya anda ini penyelidik Polri atau penyelidik Sambo, kan begitu. Akhirnya karena terjadi ketegangan di sana, maka semua keterangan saksi ini saya perbaiki dengan tangan saya sesuai dengan apa bukti-bukti yang ada dalam rekaman elektronik ini. Begitu kami perbaiki keterangan itu sesuai dengan fakta di hari Sabtu itu, maka malamnya langsung gelar perkara, naiklah ini menjadi sidik. Tadinya masih lidik. Artinya sejak saat itu Brigadir Jenderal Polisi yang turun memimpin persidangan ini langsung terus mengincar handphone ini. Lalu saya katakan boleh mengambil handphone ini dengan catatan ada penetapan pengadilan. Begitu yang mulia. Jadi kami ini ketika menjalani perkara ini kami tidak tahu siapa teman siapa lawan, karena di kalangan polisi sendiri pun mereka juga saling curiga yang mulia, supaya memahami kondisi pada saat itu. Oke. Saudara pada saat awal itu saudara tadi kan mendapatkan keterangan dari Vera kasih korban. Ada dari Vera ya. Terus saudara juga mendapatkan foto-foto jenazah korban ketika tiba di sana. Betul, dari saksi rohani yang mulia. Oh, dari saksi rohani. Ya. Pada saat saudara mendapatkan itu, pertanyaan saya, apakah saudara ikut melihat jenazah korban pada saat itu? Tidak ikut melihat, hanya menganalisa foto-foto itu. Makanya ini saya baca di BAP saudara, dari foto-foto yang saudara tunjukkan itu ada yang mengatakan bahwa, boleh ditunjukkan saudara IT? Tolong ditunjukkan. Ini kayak misalnya ada kekerasan karena benda tumpul. Betul. Terus ada jeratan tali di leher. Di leher. Betul. Jadi izin yang mulia, informasi yang beredar waktu itu kan ada tembakan 7 kali tidak kena, ditembak balik 5 kali, kena 4 kali, tapi menghasilkan lubang 7 kali. Ternyata setelah saya hitung yang mulia, itu lebih 10 kali. Oh, lebih dari 10. Lebih dari 10. Nah, berdasarkan gambar itu, saya jelaskan yang mulia. Pertama, ada tembakan dari belakang kepala tembus ke hidung. Ya. Sedangkan informasinya itu adalah tembak menembak, tentu hadap-hadapan. Maka saya katakan waktu itu, saya memancing mereka, apakah ada peluru di Indonesia yang bisa U-turn, yang mutar balik. Kenapa ini tembakan dari belakang tembus ke hidung? Nah, maka disitulah waktu itu saya duga Baradae ini diajar-ajari oleh entah siapa. Dia bilang, oh betul, setelah tembak menembak dia terjatuh, lalu saya tembak lagi untuk memastikan dia mati. Nah, inilah kejahatan saya bilang. Maka jadikan tersangka. Itu permintaan saya pertama kali. Karena dia sudah lumpuh tapi kok masih ditembak. Nah, makanya atas informasi saya itu kepada Kabar Reskrim langsung dijadikan tersangka karena sudah lumpuh ditembak lagi. Nah, kemudian ada juga tembakan izin yang mulia dari bawah rahang tembus ke bibir bawah. 2 kali ya. Kemudian ada juga di sini berupa sayatan-sayatan yang menurut kepolisian itu serpihan kan begitu. Kemudian ada juga luka menganga di kanan. Saya perhatikan di gambar itu ya, sama di video itu. Kemudian ada juga luka tembus di dada kiri. Diduga peluru. Nah, jadi sudah 3 peluru yang mulia. 1 dari belakang tadi, 1 dari sini, 1 di sini. Kemudian ada juga tembakan di pergelangan tangan kiri bawah yang mulia. Dari dalam tembus ke sini. Berarti sudah 4. Nah, selain itu masih ada juga diduga tembakan peluru yang mulia. Di kaki sebelah kiri, di bagian bawah. Ini tidak terucap di dalam rilisnya mereka yang pertama kali. Kemudian ada juga luka yang mulia di apa namanya itu, di pergelangan kaki kiri, di bawah lutut ini yang mulia, ada rembesan darah. Kemudian ada juga yang mulia luka di kaki kanan di sini. Kemudian kaki kanan ini, menurut orang tuanya ini lahir sempurna, melamar polisi juga kakinya sempurna. Tapi ketika mati dia bengkok yang mulia. Nah kemudian ada juga di dada ini lebam-lebam biru, waktu masih segar fotonya. Nah dari sini jelas, kemudian dari sini kami punya keyakinan ini ada penyiksaan. Karena satu lagi di jari-jarinya yang mulia, jari kelingking dan jari manisnya ini ada patahan-patahan, dan ada juga luka terbuka menganga. Dari sinilah kami menganalisa, ini bukan tembak menembak.
Maka saya beri tantangan yang mulia kepada Kabar Reskrim. Saya mau menembak dengan Baradae. Betulkah dia ini jago tembak seperti itu? Saya latihan setengah hari, saya adu dia tembaknya. Dan saya janji tidak akan menuntut keluarga saya. Tanda tangan meterai. Lalu diinformasikan waktu itu Baradae ini adalah jago tembak vertikal, pelatih dan sebagainya. Kalau begitu harus ada dari Kepala Biro Mabes Polri mengatakan dia jago tembak, ada sertifikatnya. Karena saya pelajari dari teman-teman saya ada puluhan jenderal bahwa Jilok 17 ini adalah senjatanya para perwira, khususnya perwira tinggi. Mengapa ini polisi pemula bisa pakai Jilok 17? Biasanya kalau pemula begini senjatanya laras panjang, saya bilang. Maka terjadilah obstruction of justice. Lalu mereka ciptakanlah surat-suratnya seolah-olah beliau ini pelatih. Begitu. Padahal saya investigasi yang mulia, dia baru belajar senjata itu sekitar bulan November atau Maret di tahun yang sebelumnya. Jadi tidak mungkin orang yang baru belajar langsung jadi pelatih. Dari kejanggalan-kejanggalan inilah yang mulia, kami semakin yakin ini pembunuhan terencana. Jadi kami bekerja siang malam, sampai saya kurang lebih 3 bulan hampir jarang tidur untuk menginvestigasi ini. Tetapi saya yang mulia, mereka-mereka yang beri keterangan ini rata-rata tidak mau namanya diekspos karena sebagian masih aktif di instansi mereka. Begitu, mohon izin yang mulia, tadi yang mulia sudah memperingatkan kepada pengunjung sidang untuk tidak live ini, sampai saat ini masih live ini di TV. Breaking News Kompas TV masih Anda dapat saksikan bersama saya Muhammad Syareza, dan saat ini kita sama-sama melihat sidang kasus Sambo Eliezer hadapi pemeriksaan saksi, dan ini Eliezer akan memasuki ruang sidang setelah tadi sempat break sejenak selama kurang lebih 1 jam. Kita akan mendengarkan bersama sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua yang dimana digelar pekan ini dari hari Selasa hingga Jumat mendatang. Adapun agenda sidang pekan ini beragam, mulai dari pembacaan eksepsi terdakwa, tanggapan atas eksepsi, putusan selah hingga pemeriksaan saksi, di mana hari ini orang tua Brigadir Yosua Huta Barat menjadi saksi dalam sidang pembunuhan Yosua dengan terdakwa Barada Richard Eliezer, di mana 12 saksi akan diperiksa hari ini. Tadi kita sudah mendengar bersama dengan saksi Kamarudin Simanjuntak yang telah kami rekam sebelumnya. Saudara, Barada Eliezer kembali menjalani sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Dan dalam sidang, jaksa penuntut umum menghadirkan 12 orang saksi. Kita juga masih menunggu majelis hakim untuk hadir dan tiba di dalam ruangan sidang untuk duduk di kursi dengan terdakwa Barada Richard Eliezer. Sebelum sidang dimulai, ini Barada Eliezer ini sempat menghampiri dan juga meminta maaf kepada ayah dan juga ibu Brigadir Yosua tadi pagi, dan sidang Barada Eliezer ini tidak disiarkan secara langsung kepada publik. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa menjelaskan bahwa keterangan antara satu saksi dan juga saksi lainnya tidak boleh diketahui. Oleh sebab itu media diminta tidak menyiarkan audio persidangan secara langsung agar keterangan antara satu saksi dengan saksi lainnya tidak bocor, saudara. Dan hari ini agendanya adalah orang tua Brigadir Yosua menjadi saksi dalam sidang pembunuhan Yosua dengan terdakwa Barada Richard Eliezer, di mana 12 saksi yang akan diperiksa hari ini. Tadi kita sudah mendengarkan sama-sama, ada Kamarudin Simanjuntak, pengacara keluarga Yosua. Selanjutnya ada Samuel Huta Barat, ayah Yosua. Lalu ada Rosti Simanjuntak, ibu Yosua. Yuni Artika Huta Barat, kakak Yosua. Devianita Huta Barat, adik Yosua. Rohani Simanjuntak, tante Yosua. Roslin Emika Simanjuntak, tante Yosua. Mahareza Rizky, adik Yosua. Vera Mareta Simanjuntak, kekasih Yosua. Sangga Parulian Sianturi, tante Yosua. Indrawanto Pasaribu, petugas otopsi ulang RSUD Sungai Bahar Jambi. Dan yang terakhir, yang ke-12 adalah Novita Sari Nadeak, petugas otopsi ulang RSUD Sungai Bahar Jambi. Dan hakim sudah masuk ruang sidang. Jaksa penuntut umum maupun kuasa hukum serta Barada Eliezer serta para peserta yang ikut hadir dalam ruang sidang berdiri untuk menyambut majelis hakim, dan kita akan sama-sama memulai kembali sidang kasus Sambo Eliezer hadapi pemeriksaan saksi. Sidang Barada Eliezer ini sekali lagi tidak disiarkan secara langsung kepada publik, di mana Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa ini menjelaskan bahwa keterangan antara satu saksi dan saksi lainnya tidak boleh diketahui.
Mengapa demikian? Karena media diminta tidak menyiarkan audio persidangan secara langsung agar keterangan antara satu saksi dengan saksi lainnya tidak bocor, saudara. Ini gambar suasana di luar ruang sidang. Banyak sekali orang yang ingin mendengarkan keterangan dari para saksi. Ada 12 saksi yang tadi saya bacakan dihadirkan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini ada 2 saksi yang selanjutnya akan dihadirkan untuk didengarkan keterangannya oleh majelis hakim. Saya akan bacakan kembali, saudara, ada daftar 12 saksi yang diperiksa hari ini. Tadi kita sudah mendengarkan melalui, kita sebutnya live delay, bahwa ini setelah kita rekam sebelumnya dan disiarkan di Kompas TV. Sebelumnya ada pengacara keluarga Yosua, sebelum gambar terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menghadirkan sejumlah saksi. Sebelumnya ada Kamarudin Simanjuntak, pengacara keluarga Yosua. Selanjutnya juga nantinya akan dihadirkan di ruang sidang ada Samuel Huta Barat, ayah Yosua, Rostri Simanjuntak, ibu Yosua, Yuni Artika Huta Barat, kakak Yosua, Devi Anita Huta Barat, adik Yosua. Lalu ada Rohani Simanjuntak, tante Yosua, Roslin Emika Simanjuntak, tante Yosua juga. Selanjutnya ada Mahareza Rizky, adik Yosua, Vera Mareta Simanjuntak, kekasih Yosua, Sangga Parulian Sianturi, ada tante Yosua, dan nanti juga akan dihadirkan dan diminta keterangannya Indrawanto Pasaribu, petugas otopsi ulang RSUD Sungai Bahar Jambi, dan juga Novita Sari Nadeak, petugas otopsi ulang RSUD Sungai Bahar Jambi juga. Sekali lagi, saudara, media ini diminta untuk tidak menyiarkan audio persidangan secara langsung agar keterangan antara satu saksi dengan saksi lainnya tidak bocor. Dan nanti tim Breaking News Kompas TV juga akan mengambil ulang gambar tersebut dan akan disiarkan kepada Anda. Oke, bahwa saudara kita ketahui sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat atau biasa dikenal di publik adalah Brigadir Yosua dan juga obstruction of justice atau perintangan penyidikan kembali digelar pada pekan ini. Adapun agenda sidang pekan ini beragam, saudara. Mulai dari pembacaan eksepsi terdakwa, lalu juga ada tanggapan atas eksepsi, putusan sela hingga pemeriksaan saksi. 12 saksi hari ini akan didengarkan keterangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan hal tersebut merupakan agenda dari pemeriksaan saksi. Ada pengacara keluarga Yosua, ayah ibu Yosua, kakak adik Yosua, tante Yosua, petugas otopsi ulang RSUD Sungai Bahar Jambi, ada Indrawanto Pasaribu dan juga Novita Sari Nadeak. Nanti kami juga akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di sana dan apa yang memang digali dari keterangan 12 saksi yang dihadirkan. Selama 1 pekan ini, sidang akan terus digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena memang ini menjadi agenda untuk mengungkap kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita akan mendengarkan laporan langsung dari jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda di sana. Putu, bagaimana perkembangan sidang kasus Sambo di mana Eliezer hadapi pemeriksaan 12 saksi?
Ya, Reza, pada saat ini setelah tadi dilakukan skorsing selama 1 jam dan dimulai kurang bahkan dari 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, ini Majelis Hakim melanjutkan proses persidangan dengan agenda pembuktian. Ada 12 orang saksi, tadi saksi pertama ini merupakan penasehat hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat yang memberikan sejumlah informasi terkait dengan hal-hal yang diketahui oleh Kamarudin. Ini sudah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum, kemudian juga kepada Eliezer di depan majelis hakim. Dan tadi karena ada skorsing begitu selesai pada pukul 12 lebih menjelang pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saat ini yang Anda saksikan, Reza dan juga saudara, tadi saya mendapatkan informasi terbaru bahwa kesaksian dari Kamarudin ini sudah usai tadi di sesi pertama dan sekarang dilanjutkan oleh dilanjutkan dengan pemeriksaan adik serta kekasih dari Yosua Huta Barat. Jadi kalau kita lihat memang yang di sisi kiri yang pria ini merupakan adik dari Yosua yang juga merupakan seorang polisi bernama Maha Reza Rizky, dan yang di sebelahnya ini merupakan kekasih dari Yosua, yakni Vera Simanjuntak. Kalau kita lihat bagaimana tadi awal persidangan ini dimulai, setelah tadi memang berkaitan dengan identitas, kemudian juga data diri ini sudah diperiksa di awal secara berbarengan. Kedua belah saksi ini serentak dipastikan identitas dan juga kesiapannya, baik kesehatan secara fisik dan juga mental untuk menjalani proses persidangan. Maka pada sesi kedua ini majelis hakim ini langsung memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tentu saja akan dimulai dengan hubungan antara keduanya dengan korban, yakni Brigadir Yosua Huta Barat. Tadi sidang ini karena dipimpin oleh Wahyu Iman Santosa sebagai ketua dari majelis hakim, ini juga yang menjadi pihak yang kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan awal. Kalau tadi kita lihat, kita ulas dulu Reza dan juga saudara bagaimana jalannya sidang pertama tadi, pembuktian dengan saksi Kamarudin Simanjuntak. Kita lihat memang hakim anggota ini lebih aktif untuk kemudian mempertanyakan bagaimana investigasi independen yang dilakukan oleh Kamarudin, karena dalam hal ini apa yang kemudian disampaikan Kamarudin dalam proses persidangan ini seluruhnya merupakan pernyataan-pernyataan orang lain. Ada informasi-informasi dari internal Polri tadi yang disampaikan, kemudian juga disampaikan ada informasi dari tenaga medis, ada foto-foto yang diterima, lalu juga ada hal-hal lain yang dirasa ataupun juga ada kejanggalan-kejanggalan yang dialami oleh pihak keluarga, kemudian juga oleh Vera. Ini disampaikan kepada Kamarudin dan ini yang menjadi bukti awal Kamarudin untuk membawa kasus ini, mengungkap keadilan bagi Brigadir Yosua ke meja hijau dan saat itu dijadikan kesaksian dalam BAP. Nah, oleh karena itu tadi informasi-informasi awal yang diberikan ini dicoba digali lagi oleh majelis hakim, khususnya terkait dengan proses investigasi dan sumber informasi dari Kamarudin begitu. Siapa yang memiliki, memang karena mengaku memiliki perjanjian begitu untuk tetap menjaga keamanan sumber yang dimiliki Kamarudin yang sudah melakukan penyidikan dan juga penyelidikan secara independen begitu, sehingga Kamarudin ini tidak mau menyebutkan secara rinci siapa pihak yang memberikan informasi-informasi tersebut. Tetapi untuk foto-foto yang diterima oleh Kamarudin yang isinya adalah bagaimana kondisi dari jenazah Brigadir Yosua Huta Barat, ini tadi disebut bahwa foto tersebut didapatkan dari saksi Rosti Simanjuntak yang merupakan ibu dari Yosua Huta Barat, karena memang sebelumnya bukti-bukti dari otopsi ini juga disampaikan kepada pihak keluarga. Kemudian juga kejanggalan-kejanggalan seperti jumlah luka dan lain sebagainya ini juga disampaikan Kamarudin sebagai bukti awal begitu untuk kemudian meningkatkan atau juga mengajukan kasus ini yang tadinya adalah baku tembak menjadi dugaan pembunuhan berencana, dan sampai dengan saat ini berlangsung proses hukumnya sampai dengan ke meja hijau. Ada 2 poin menarik sebetulnya Reza dan juga saudara yang disampaikan oleh Kamarudin di
meja persidangan begitu. Memang kalau kita lihat bagaimana saksi ini disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan, sebelum memberikan informasi, harapannya adalah setiap saksi yang memberikan statement apapun itu di dalam ruang sidang ini merupakan kebenaran ataupun juga tidak ada kebohongan di dalamnya. Ada 2 hal baru yang disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak, yakni terkait dengan ada indikasi atau ada temuan di Magelang itu terjadi pelecehan. Tetapi yang berbeda adalah jika kita lihat bagaimana pernyataan dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, pelecehan di Magelang ini terjadi kepada Putri Chandrawati, berbeda dengan kesaksian yang diberikan oleh Kamarudin di persidangan tadi, di mana menurut Kamarudin justru pelecehan ini terjadi kepada Yosua, dilakukan oleh Putri Chandrawati. Yosua juga sempat dipanggil Putri untuk masuk ke kamarnya saat berada di Magelang. Lalu juga ada indikasi bahwa Putri Chandrawati ini terlibat dalam proses penembakan Brigadir Yosua Huta Barat. Tentu saja ini masih merupakan kesaksian dari Kamarudin Simanjuntak dan belum menjadi fakta hukum. Lalu bagaimana caranya agar kita mengetahui apa yang sebetulnya terjadi? Apakah pernyataan dari Kamarudin ini betul atau tidak? Tentu saja ini menjadi kewenangan ataupun juga jadi tanggung jawab majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum serta penasehat hukum untuk menghadirkan sejumlah pihak dan menguji kebenaran-kebenaran dari kesaksian-kesaksian para saksi. Caranya, kalau kita lihat bagaimana kemudian persidangan ini berjalan, Reza dan juga saudara, tentu saja ada sejumlah saksi yang bisa dihadirkan ke meja hijau. Pertama adalah saksi korban yang saat ini tengah menjalani proses persidangan, contohnya dari keluarga Brigadir Yosua, penasehat hukum, kemudian juga kerabat, dan juga ada kekasih Brigadir Yosua Huta Barat. Lalu juga bisa mendengarkan keterangan atau konfrontasi dengan saksi terlapor atau saksi terdakwa yang dalam kasus pembunuhan berencana kita tahu total ada 5 terdakwa begitu ya, di mana satunya ini yang sedang menjalani proses persidangan hari ini, Eliezer, dan 4 lainnya adalah Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Lalu yang ketiga, saksi yang juga bisa dihadirkan ke ruang sidang adalah saksi ahli. Kalau kita berbicara terkait dengan saksi ahli, Reza dan juga saudara, tentu saja ini bisa beragam, tergantung dengan kebutuhan apa yang ingin diuji. Bisa dari psikolog, bisa dari psikiater, bisa juga dari tim medis untuk mengetahui apakah tadi kalau kita lihat Kamarudin menyampaikan ada luka-luka yang jumlahnya berbeda, ada jenis luka lebam, ada luka jeratan tali, kemudian juga ada luka-luka lain. Nah, ini yang nantinya akan diuji. Perlu keterangan dari tenaga medis untuk memastikan apakah jenis luka yang dilihat dengan karakteristik seperti itu merupakan luka jeratan atau justru luka-luka yang terjadi ketika jenazah ini sudah cukup lama begitu berada di ruang terbuka ataupun juga di udara terbuka. Selain itu juga keterangan dari para terdakwa ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim. Apakah kemudian majelis hakim dengan tentu saja kita tahu seperti juga kalau saya mengutip bagaimana pernyataan dari pakar ataupun juga pakar-pakar pidana begitu yang menyebut majelis hakim ini tidak hanya bisa menimbang kebenaran dari fakta-fakta, kesaksian ataupun juga barang bukti, tetapi juga dengan logika dan hati nurani. Nah, kita lihat nanti pada saat vonis dijatuhkan ataupun juga hasil dari persidangan ini nantinya sudah muncul begitu ke permukaan dan disahkan, diketuk palu oleh majelis hakim, baru kita bisa mengamini mana fakta hukum yang bisa kita percaya sebagai fakta yang paling benar untuk mengetahui apa penyebab dan siapa sebetulnya yang menyebabkan Yosua Huta Barat meregang nyawa pada 8 Juli 2022. Dan juga kita tentu bisa mengetahui apa sebetulnya peristiwa penyerta yang kemudian mengakibatkan adanya penembakan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Kita masih menanti, masih ada 11 saksi lagi, maksud kami kalau tadi sudah ada 1 saksi, kemudian saat ini 2 orang saksi diperiksa, artinya masih ada
9 orang saksi lagi yang nantinya akan memberikan kesaksian, tentu saja berkaitan dengan hal-hal apa saja yang dilihat dan juga dialami yang berkaitan dengan Yosua Huta Barat. Kita masih menanti, Reza, dan saat ini juga proses persidangan ini masih terus berlanjut. Kembali ke Anda di studio. Oke, Putu, ini berarti kurang lebih 9 saksi lagi nantinya akan dihadirkan. Lalu pada saat pertama, pengacara keluarga Yosua Kamarudin Simanjuntak dihadirkan sendiri di persidangan. Lalu sekarang ada adik Yosua, Mahareza Rizky dan juga Vera Mareta Simanjuntak, kekasih Yosua, dihadirkan berdua. Satu orang lebih dulu, lalu ada 2 orang. Apakah ini memang sebuah tahapan yang dilakukan di persidangan atau memang untuk mempersingkat waktu? Tapi Anda jangan jawab dulu, kami akan hadirkan jawabannya untuk Anda, saudara, usai jeda. Jadi tetap ada Breaking News Kompas TV. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel, well, my well. Baru, my well vitamin C plus zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, my well vitamin C plus zinc. You have fought long enough, Galatria. Gini serunya ketiban tontonan dari Prime Video dengan paket internet Telkomsel. Aktifkan sekarang di My Telkomsel. Gapai harmoni Indonesiaku, rangkul aku dalam binekamu. Ku ingin bersatu bersama selamanya. Kita tegar. Menangkan hari kita dari sakit kepala dengan Bodrek. Pilihan kami di Indonesia. Tegar, bersatulah bangsaku. Bodrek, dukung Indonesia bersatu. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpain Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Breaking News Kompas TV masih bersama Anda dan saya Muhammad Syareza serta Dani Putu Trisnanda, jurnalis Kompas TV yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat ini yang Anda saksikan adalah kembali digelar sidang kasus Sambo dengan Eliezer hadapi pemeriksaan saksi. Ada adik dari Yosua, Mahareza Rizky dan juga Vera Mareta Simanjuntak, kekasih Yosua yang dihadirkan dalam pemeriksaan 12 saksi di sana. Tadi saya sempat bertanya sebelum jeda iklan kepada Dani Putu Trisnanda, jurnalis Kompas TV, bahwa tadi sebelum skorsing ada Kamarudin Simanjuntak yang dihadirkan, pengacara keluarga Yosua, seorang diri. Selanjutnya ini ada 2 orang, yaitu Mahareza Rizky dan juga Vera Mareta Simanjuntak. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Putu masih bergabung bersama saya? Ya, selamat siang Reza. Iya, yang saya ingin tanyakan adalah apakah ini memang sebuah tahapan yang akan dilalui pada saat pemeriksaan 12 saksi hari ini, atau memang untuk mempersingkat waktu? Satu orang dihadirkan, ternyata cukup lama mendengarkan keterangannya, makanya akan dihadirkan 2 orang, atau seperti apa, Putu?
Ya Reza, sebetulnya kalau kita lihat ini menjadi kewenangan dari majelis hakim sepenuhnya untuk mengatur berapa jumlah saksi yang bisa dihadirkan, kemudian juga menimbang apakah saksi ini harus dihadirkan sendiri atau nantinya bisa dihadirkan bersama-sama. Kalau saya perhatikan tadi saat saat kita jeda percakapan kita berdua, Reza dan juga saudara, saya sempat mendengar begitu bahwa memang kesaksian ataupun juga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim ini berkaitan dengan bagaimana interaksi antara Vera, sang kekasih dari Yosua Huta Barat, dan juga interaksi sang adik yang juga memiliki profesi sebagai polisi. Memang belum ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ini cukup berat begitu dan juga mengacu pada peristiwa yang terjadi pada 8 Juli 2022 karena majelis hakim sampai dengan saat ini, Reza, masih mencoba menggali bagaimana kedekatan, lalu apa sebetulnya karena adik dari Yosua ini juga merupakan seorang polisi, jadi menimbang seperti apa sebetulnya kinerja dari sang kakak, apa yang biasanya dilakukan, komunikasi di antara keduanya dan lain sebagainya. Intinya adalah yang coba digali adalah berkaitan dengan interaksi antara keduanya dengan Brigadir Yosua Huta Barat, termasuk komunikasi terakhir dengan Yosua. Saya tarik ke belakang, Reza dan juga saudara, terkait dengan hal ini. Tadi saya sempat berbincang dengan Vera, kekasih dari Yosua, sebelum memulai persidangan. Memang tidak panjang waktunya, saya hanya memiliki sedikit kesempatan kurang dari 5 menit untuk berbincang dengan Vera, menyampaikan bela sungkawa tentu saja karena kehilangan sosok begitu yang juga cukup dekat dengan Vera dan tentu saja menjadi satu kehilangan yang cukup besar bagi keluarga dari Yosua begitu. Ketika saya menyampaikan bela sungkawa, kemudian Vera menjawab pertanyaan saya tentang apa yang akan disampaikan. Ia secara singkat dan juga tegas begitu menyampaikan bahwa saya akan menyampaikan fakta-fakta yang berkaitan dengan diri saya. Begitu kata Vera. Dan kalau saya tanya lagi tadi pada pagi hari begitu, apakah ini juga berkaitan dengan telepon terakhir atau komunikasi terakhir yang dilakukan Vera dengan Yosua? Nah, Vera menjawab iya, itu salah satunya. Kita masih menanti karena sampai dengan saat ini pembahasan mengenai komunikasi terakhir antara Vera dan juga Yosua belum dibahas ataupun juga dibuktikan, diuji dalam persidangan begitu. Keterangan Vera juga belum mengarah ke sana. Kami masih menanti, Reza dan juga saudara, tetapi tentu ini menjadi satu poin yang menarik untuk disimak. Mengapa? Karena kalau saya lihat begitu dengan adanya komunikasi terakhir antara Vera dan juga Yosua, kemudian tadi disampaikan juga oleh Kamarudin bagaimana ada ancaman yang dirasakan Yosua dan disampaikan kepada Vera. Tentu ini akan bisa menjadi penyambung antara peristiwa 1, peristiwa 2, peristiwa 3 sampai dengan aksi penembakan dan akan menjadi satu cerita utuh yang kemudian bisa nantinya jadi pertimbangan majelis hakim apakah yang terjadi pada Yosua pada 8 Juli 2022. Itu masih dinanti, tapi kalau saya boleh, Reza dan juga saudara, karena ini berkaitan dengan sidang Eliezer, saya ingin mengajak Anda, Reza dan juga saudara, untuk melihat bagaimana potensi hukuman yang bisa kemudian diterima oleh Eliezer. Tadi kalau saya kutip pernyataan dari Kamarudin saat memberikan kesaksian di ruang sidang, ada tuntutan yang juga cukup tegas begitu dari Kamarudin bahwa Eliezer sebagai pelaku yang kemudian melakukan penembakan tentu harus diproses secara hukum. Maka dari itu ada permintaan dari Kamarudin kepada penyidik dari tim sus yang ada di Mabes Polri, bentukan dari Kapolri, untuk membuat ataupun juga mengganti status Eliezer menjadi tersangka. Kita tahu Eliezer menjadi tersangka lalu kemudian juga ditempatkan secara khusus dan dimintai keterangan menjadi tersangka pertama yang diputuskan ataupun juga diumumkan kepada publik oleh penyidik dan menjalani proses pemeriksaan BAP dan lain sebagainya. Ketika sudah menjalani proses persidangan, di tengah perjalanan yang publik tahu adalah
Eliezer mengubah BAP dan kemudian mengajukan diri sebagai justice collaborator untuk membuka fakta-fakta ataupun juga peristiwa yang terjadi pada dirinya dan Yosua dari kacamata Eliezer, di mana Eliezer menyebut tidak ada baku tembak melainkan penembakan Brigadir Yosua Huta Barat. Hal ini juga yang kemudian menjadi penyebab ataupun juga menjadi dasar bagi penyidik dari Bareskrim Polri dan juga tim sus untuk menjadikan Ferdy Sambo tersangka, disusul oleh Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal, dan terakhir adalah Putri Chandrawati, dan kelimanya saat ini sudah berstatus sebagai terdakwa dan menjalani proses persidangan. Kalau yang tadi disampaikan Kamarudin dalam persidangan, ini adalah ada permintaan juga ternyata yang disampaikan Kamarudin bahwa ada kejanggalan. Bagaimana mungkin Eliezer bekerja sendiri? Pasti ada perintah atau setidaknya ada pihak lain yang juga terlibat. Oleh karena itu proses penyelidikan di Bareskrim Polri ini naik ke penyidikan dan sampai dengan saat ini terus bergulir sampai ke pengadilan ataupun juga diuji di pengadilan sampai dengan hari ini Selasa 25 Oktober 2022. 4 bulan lamanya kasus ini bergulir di mata publik, begitu banyak opini-opini yang juga berkembang di masyarakat terkait dengan skenarionya ini sebetulnya seperti apa, faktanya sebetulnya seperti apa, siapa pelakunya, bagaimana kronologinya. Tadi juga salah satu pernyataan dari Kamarudin adalah ada keterlibatan dari Putri Chandrawati pada saat penembakan. Tentu saja ini akan perlu diuji oleh majelis hakim. Kalau kita bicara soal Eliezer, dengan pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikan Kamarudin, tentu saja ada poin-poin yang kemudian bisa meringankan Eliezer, tetapi juga bisa jadi memberatkan Eliezer. Saya akan mengajak Anda membedah apa saja poin-poin yang bisa meringankan dan juga poin-poin yang bisa memberatkan Eliezer kalau kita lihat dari dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada sidang pekan lalu. Beberapa poin yang kemudian memberatkan Eliezer ini adalah adanya ataupun juga tidak ada upaya dari Eliezer untuk menolak perintah. Mengapa kemudian ini bisa memberatkan Eliezer? Karena hal ini sempat disampaikan oleh Eliezer, ini juga merupakan fakta persidangan karena disampaikan di dalam ruang sidang dan juga ini disaksikan oleh majelis hakim bahwa penasehat hukum dari Ricky Rizal ini menyebut kliennya ini sempat menolak perintah dari Ferdy Sambo untuk kemudian menembak Yosua dengan alasan tidak kuat secara mental atau tidak siap melakukan perintah yang diberikan oleh Ferdy Sambo. Sementara Eliezer tidak melakukan penolakan tersebut. Itu satu poin yang bisa memberatkan Eliezer. Yang kedua adalah kesaksian dari Ferdy Sambo. Di detik-detik terakhir jelang persidangan, Ferdy Sambo menyebut bahwa tidak ada perintah untuk menembak, melainkan perintahnya adalah hajar cat, dan ini disampaikan oleh kuasa hukum Ferdy Sambo tepat beberapa hari sebelum persidangan dimulai. Kemudian juga Eliezer ini terlibat dalam penembakan, baik itu penembakan, maksud kami baik itu tembakan yang melukai ataupun juga bisa jadi tembakan tersebut ini mematikan begitu dan berbahaya, akhirnya menyebabkan Brigadir Yosua Huta Barat ini menutup mata ataupun juga meregang nyawa. Tetapi di satu sisi kalau kita lihat bagaimana kemudian penasehat hukum tidak mengajukan eksepsi, ada fakta bahwa Eliezer mengajukan diri dan juga diterima oleh LPSK sebagai justice collaborator, berjanji dan juga berkomitmen untuk mengatakan yang sejujur-jujurnya, membantu proses penyidikan, membantu proses persidangan, dan juga sempat mengucapkan permintaan maaf kepada keluarga Brigadir Yosua Huta Barat. Ini bisa menjadi poin-poin yang kemudian meringankan Eliezer. Ditambah lagi penasihat hukum dari Eliezer ini mengedepankan pasal 51. Apa itu pasal 51? Ini berkaitan dengan adanya perintah jabatan. Jadi ada hal-hal yang kemudian bisa gugur pidananya, bisa batal hukumannya jika ini merupakan perintah jabatan dan hanya melakukan perintah jabatan dan tidak terlibat dalam proses perencanaan dan lain sebagainya, tidak ada usulan yang diberikan oleh Eliezer dan ini hanya diperintah oleh Ferdy Sambo. Ini juga sebetulnya sudah diamini oleh Ferdy Sambo bahwa dia adalah otak dari
skenario yang kemudian dibuat terkait dengan baku tembak, tetapi ada alasan-alasan lain, alasan penyerta yang kemudian dibawa sampai dengan saat ini dengan dalam tanda kutip pelecehan seksual yang terjadi pada istrinya dan menjaga harkat martabat keluarga. Ini yang kemudian dipegang oleh Verdi Sambo. Tetapi di satu sisi pernyataan dari Verdi Sambo itu juga bisa menjadi kunci ataupun juga senjata yang digunakan Eliezer untuk meringankan ataupun justru bebas dari jerat pidana. Nah, ini yang kita nantikan juga, karena kalau kita lihat sanksi dari dakwaan yang diberikan ini juga cukup berat, Reza dan juga saudara, bagaimana pasal yang digunakan adalah pasal 340 terkait dengan pembunuhan berencana, kemudian subsidiarnya ini merupakan pasal 338 yang berkaitan dengan pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja begitu. Jungtonya adalah pasal 55 dan juga 56 KUHP. Kalau kita lihat hukumannya ini yang paling rendah saja, yang kalau kita lihat yang paling rendah begitu hukumannya adalah pidana maksimal, atau maksud kami ada pidana 20 tahun, kemudian juga ada pidana seumur hidup, dan maksimalnya adalah hukuman mati. Nah, jika kita lihat bagaimana potensi Eliezer bisa keluar dari pidana tetapi juga tidak mengajukan eksepsi, artinya Eliezer ini siap untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, entah itu merupakan tembakan yang membuat Yosua Huta Barat meninggal dunia ataupun juga terluka, dia siap bertanggung jawab di muka hukum begitu. Tentu ini akan menjadi penilaian tersendiri oleh majelis hakim. Kita masih menanti karena masih ada 9 orang saksi lagi yang nantinya akan menyampaikan kesaksian-kesaksian, dan juga satu hal yang perlu ditegaskan adalah berkali-kali tadi majelis hakim juga mencoba untuk tidak ataupun juga meminta agar media yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini tidak menyiarkan secara langsung pernyataan-pernyataan dari para saksi, karena memang pertimbangannya adalah untuk melihat konsistensi dan juga menimbang kejujuran dari masing-masing saksi yang dihadirkan di ruang sidang. Mengapa? Karena kalau kita lihat ini juga tadi saya kutip dari salah satu pakar hukum pidana begitu yang menyampaikan, memang hakim ini tidak hanya berpatokan pada bukti, tidak hanya berpatokan kepada saksi, tidak hanya berpatokan pada kesaksian saja, tetapi juga pada logika dan juga hati nurani. Nah, salah satunya dengan melihat konsistensi dari kesaksian yang disampaikan oleh para saksi, baik itu saksi korban, saksi terlapor, ataupun juga nanti saksi ahli. Kita masih menanti bagaimana perjalanan sidang pada hari ini. Masih ada 9 saksi lagi yang kita tunggu, Reza dan juga saudara. Tentu saja harapannya apapun yang terjadi di ruang sidang ini bisa membawa keadilan bagi keluarga Brigadir Yosua Huta Barat. Baik, terima kasih. Ini Putu Trisnanda melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saudara, sidang kasus Sambo Eliezer hadapi pemeriksaan saksi masih akan kami lanjutkan usai jeda, jadi Anda tetaplah bersama kami. Masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Lembutnya karpet universal, bikin hangat ruang keluarga. Sentuhan seni dan teknologi, karpet universal. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Oxyfit. 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 Oxyfit baru, vitamin D3 1000 IU, penuhi kebutuhan vitamin harian dengan Oxyfit. Dexa. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin gak ya? Jangan percaya,
sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel, well, my well. Baru, my well vitamin C plus zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, my well vitamin C plus zinc. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara, bersama saya Muhammad Syareza. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan lanjutan sidang kasus Sambo dengan pemeriksaan para saksi, ada 12 saksi yang dihadirkan, kita segera bergabung dengan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, ada Kang Asep Iwan Iriawan. Selamat bergabung di Breaking News Kompas TV, Kang Asep. Selamat sore Mas Reza, selamat siang. Kang Asep, ini yang juga menjadi pertanyaan saya. Tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama, kita sempat rekam ulang saksi pertama, yaitu Kamarudin Simanjuntak, pengacara keluarga Yosua, yang memberikan keterangannya di persidangan. Setahu saya, koreksi kalau saya salah Kang Asep, bahwa saksi itu adalah orang yang hadir di lokasi kejadian, orang yang melihat langsung dan memberikan keterangannya di ruang persidang. Kamarudin Simanjuntak dihadirkan menjadi saksi. Menurut Anda seperti apa penilaiannya? Ya, di alat bukti ada satu-satunya keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk. Saksi itu yang di keterangan saksi sebutin, yang dia lihat, dia dengar, yang dia alami. Ya, boleh, sama maksudnya yang tidak lihat, dia dengar, itu ada hubungan. Cuman masalahnya, kalau saksi mengatakan apa yang diucapkan oleh saksi sebelumnya atau saksi yang akan datang, itu namanya kesaksian auditu. Ya, kalau seorang tidak mendengar, tapi mendengar kata orang lain, itu bukan sebagai saksi, gitu kan? Di auditu biasanya keterangan itu dikesampingkan, ya, tidak dipertimbangkan. Kecuali kalau kesaksian itu berkaitan dengan saksi sebelumnya. Misalkan nih, ada skala saksi pertama, tadi bersesuaian dengan 11 saksinya, nah itu bolehlah dipertimbangkan. Tapi kalau nanti saksi ini berbeda dengan yang 11, yang satu ini dikesampingkan, tidak diikuti karena dia tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengalami, apalagi berkaitan dengan kesaksian atau alat bukti lainnya. Oke, nah ini yang juga menjadi perhatian publik pada saat saksi kedua, yaitu Mahareza Rizky dan juga Vera Marieta Simanjuntak, kekasih Yosua, memberikan keterangannya di ruang sidang. Lagi-lagi bahwa tidak disiarkan secara langsung, audio persidangan ini diminta untuk tidak disiarkan di sejumlah media karena alasan bahwa takut atau agar tidak mempengaruhi keterangan saksi lain yang belum diperiksa. Anda melihatnya seperti apa? Apa bedanya dengan keterangan dari para terdakwa sebelumnya, Kang Asep?
Di KUHP itu ada aturan supaya satu sama lain tidak berhubungan, maka diperiksa seorang demi seorang dalam keadaan bebas. Artinya jangan ngintip lah kalau ada periksa BCD di luar. Ya, sekarang teknologi sudah canggih. Bagaimana si BCD mengetahui kesaksian A? Ya banyak dengar rekaman lah, ada YouTube lah, dan alat-alat media lainnya. Bahkan sebenarnya kita telah meratifikasi ICCPR pasal 14 ya, mengatakan sudah tidaknya terserah ketua majelis. Makanya ketika ketua majelis menyatakan di awal ya, harusnya menyatakan sidangnya dinyatakan dibuka, terbuka untuk umum, silahkan TV Pool meliput. Kan logika sederhananya gini, kalau sekarang awal dibacakan berarti ada audio. Ya, ada sesuatu oral yang disampaikan kepada publik. Ini loh ceritanya. Publik pasti pertanyaan kan, tunggu pembuktian. Nah, kalau pembuktian salah satu dengan pemeriksaan saksi tidak bunyi, ya orang ngapain lihat gambar beginian? Artinya ya harus diperiksa lah THT saya. Mungkin saya pikir tadi juga awal, jangan-jangan THT saya salah. Ternyata hampir semua THT-nya salah karena ternyata tidak disiarkan. Cuma jadi salah. Sekarang katakan cuma tidak berhubungan satu sama lain. Ya tadi orang bisa tahu. Nah sekarang ngapain? Ternyata teknologi sudah lebih terbuka sekalian karena mendapat perhatian publik. Toh di kasus cyanida juga dibuka semuanya gitu kan. Nah tapi di kasusnya perkara berikutnya ada tidak, hanya siaran tunda. Siaran tunda tapi disampaikan juga. Kalau siaran tunda sekarang katakan dari pagi baru 2, saya yakin deh yang saksi ke-12 ini kan giliran malam pasti tahu dong di YouTube baru download akhirnya tahu. Daripada tahu yang mending buka sekalian kan daripada tutup-tutupi. Artinya sejak awal transparansi baik video maupun audio dibuka, kecuali sejak awal dikatakan sidang hanya membaca dakwaan boleh, selanjutnya tidak bisa diikuti. Artinya hanya yang di ruang sidang yang tahu. Gitu. Jadi idealnya seperti apa, Kang? Ya idealnya kalau saya konsisten sejak awal, kalau memang buka-buka ada bukan aja karena orang pasti tahu. Sekarang kan ketika KUHP dibuka 81, kita tidak tahu perkembangan teknologi yang meloncat ke depan kan. Komunikasi informasi itu dokumen itu semakin jauh ke depan, artinya perundang-undangan ini harus mengikuti, apalagi kita telah meratifikasi ICCPR. Ketua majelis menerangkan memang di KUHP diatur tidak boleh berhubungan satu sama lain supaya jangan saling ngintip. Tapi sekarang soal ngintip-mengintip semua orang gampang, dengan sangat gampang teknologi itu ya, dengan rekaman alat yang kecil, diulangi lagi, dilihat apapun pasti dapat. Artinya apa? Ya percuma juga dihalang-halangi, ditutupi. Kan sekarang kalau ceritakan video, karena mubazir, orang mau ngapain lihat gambar? Dikiranya kartun aja ada suaranya, walaupun misalkan bahasa asing orang nggak ngerti, tapi orang paham kan. Tapi kalau sekarang dengan gerakan tubuh, tapi mulutnya nggak keluar, artinya cuma keluar di ruang sidang, itu hal yang mubazir. Oke, dan tadi kita sama-sama, Kang Asep, bahwa sudah mendengarkan keterangan dari Kamarudin Simanjuntak, pengacara keluarga Yosua. Kan saksi hari ini dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, artinya ini seharusnya untuk memberatkan hukuman Eliezer. Ya, namun dari keterangan Kamarudin sepertinya sebaliknya, malah bisa meringankan Eliezer. Anda melihatnya seperti apa, Kang Asep? Ya, terlepas sebetulnya kan ada konferensi pers tadi kan, KID. Saya pikir kalau memang sekarang bahwa dia bisa meringankan. Pertama gini, secara kemanusiaan ada pengakuan, ada salam-salaman, ada permintaan maaf, itu selesai secara manusia. Tapi secara hukum yang bisa meringankan ini adalah nanti saksi yang menguntungkan dari yang dihadirkan pihak mungkin juga di keterangan ahlinya. Ada penting lagi, sering saya katakan di KUHP ini ada pasal yang memperingan, memperberat, dan menghapus. Saya termasuk sejak awal. Alasan menghapus itulah ajas indamun yang akan digunakan. Kenapa melakukan perbuatan? Karena perintah. Situasinya tidak memungkinkan. Jadi saya katakan itu pasal 5 itu jelas. Pasal indamun itu ya orang yang tidak paham. Bahwa tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pidananya pasal itu tidak dapat dipidana. Jurisprudensi Mahkamah Agung mengatakan kalau de facto de jure ya dia di bawah penguasaan yang atasannya, di bawah otoritasnya, di bawah kendalinya, itu jelas. Dia tidak bisa, yang bertanggung jawab itu justru yang memerintah itu, yang diminta nggak bisa karena dia dianggap alat itu yang belum orang banyak tidak paham di situ. Saya kira kalau Kompas ngikutin tuh penjelasannya Ibu Albertina Ho ya, seorang hakim yang punya intelektualitas, integritas, itu bagus sekali itu. Tanya jawab sama Rossi, bagaimana dia menjelaskan tidak dapat dipidananya, misalkan di kasusnya jelasnya Baradae karena dia yang diperintah. Oke. Nah ini juga menjadi menarik perhatian publik adalah pemeriksaan saksi yaitu Mahareza Rizky adik Yosua dan juga Vera Marieta Simanjuntak kekasih Yosua yang saat ini bisa Anda saksikan sudah ada di layar televisi Kompas TV. Kang, ini tadi menurut jurnalis Kompas TV Niputu Risnanda yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akan digali adalah komunikasi terakhir Yosua terhadap adik dan juga kekasih. Menurut Kang Asep, apa yang memang menjadi perhatian publik sehingga ini perlu didengarkan bersama? Ya, jadi mungkin keterangan ini akan berkaitan dengan perencanaan. Soalnya ada waktu-waktu tertentu di mana ada komunikasi almarhum sama pacarnya. Satu itu.
membuktikan ternyata sebelumnya sudah ada ancaman dan sebagainya. Nanti kan terbuka, kita akan melihat lebih jauhnya keterangannya nanti setelah ini kan. Kedua, mungkin juga dari adiknya juga bagaimana komunikasi hubungan almarhum J dengan keluarganya, dengan pacarnya, bahkan dengan si E gitu kan. Itu akan nanti akan nampak. Tapi kalau secara unsur sebenarnya cukup mereka menyatakan bahwa mereka kehilangan keluarganya, yaitu dengan kaitannya dengan Barada Eliezer. Ya, dengan Barada Eliezer mungkin karena ini namanya kalau nggak salah sama juga sama Reza ya, adiknya si J ini kan Reza juga kalau tidak salah namanya. Betul. Ya. Reza ini nanti kan waktu mengajukan permintaan maaf dari Eliezer itu kan tidak hanya kepada almarhum kedua orang tua termasuk sama Reza. Ini sama polisi yang bertugas di DKI juga. Kelak mungkin Reza juga bisa menolong Eliezer, dalam arti bisa memperingat, dalam arti bahwa hubungan E sama J itu begitu baik, hubungan seorang persahabatan, silaturahmi antar keduanya yang tidak mungkin dilakukan oleh itu kalau bukan karena perintah. Kan logika sederhananya sebagai sahabat dekat kecuali tertentu ya, tidak mungkin setega itu menembak 1 sampai 2 3 kali kalau tidak ada perintah atasannya. Dan Reza ini juga polisi gitu ya Kang ya? Reza ini polisi kan, sama-sama polisi yang bertugas di wilayah DKI kalau tidak salah. Atas sekarang tidak ke Jambi. Artinya justru ini akan menolong, sekali lagi bukan istilah meringankan, tapi menguntungkan bagi EI terdakwa adalah keterangan Reza juga. Walaupun ini dihadirkan oleh jaksa, dia hanya membuktikan kakaknya hilang, nyawanya dirampok. Oke. Kang Asep, kita harus jeda sejenak, nanti kita akan kembali berbincang terkait dengan sidang kasus Sambo Eliezer hadapi pemeriksaan saksi. Tetap bersama kami, saudara. Kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Sajadah universal, sentuhan seni dan teknologi. Insya Allah, sholat makin khusyuk. Sajadah universal, pas untuk ibadah. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi Pak, ini diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi, mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang, Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel, well, my well. Baru, my well vitamin C plus zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, my well vitamin C plus zinc.
Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Saudara, Barada Eliezer kembali menjalani sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Dan dalam sidang, JPU menghadirkan 12 orang saksi. Sebelum sidang dimulai, Saudara, Barada Eliezer sempat menghampiri dan meminta maaf kepada ayah dan juga ibu Brigadir Yosua. 12 orang saksi dihadirkan dalam persidangan adalah pihak keluarga, kekasih, dan pengacara Brigadir Yosua. Saksi yang pertama menjalani sidang adalah pengacara keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak. Dan dalam kesaksiannya, Kamarudin menjelaskan soal peti jenazah Yosua ini tak boleh dibuka, peretasan telepon seluler keluarga Yosua hingga posisi luka tembak tidak sesuai dengan senario awal Sambo yang awalnya menyebut peristiwa ini sebagai baku tembak. Sidang kali ini terbuka namun disiarkan tanpa suara. Kita kembali bergabung dengan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Kang Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, ini pada saat keterangan dari Mahareza Rizky, adik Yosua dan juga Vera Mareta Simanjuntak yang saat ini digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa komunikasi terakhir kekasih Yosua, Vera dengan Yosua adalah kamu cari pengganti saya, kata Yosua. Dan apakah ini artinya Ye merasa terancam saat komunikasi terakhir Ye dengan kekasihnya, dan saat olah TKP ini tidak ada atau tidak dihadirkan? Apakah ini tandanya atau bisa dikatakan bahwa keterangan dari kekasih Yosua ini merupakan bukti baru atau keterangan baru, Kang Asep? Ya, kita kan nggak tahu maksud daripada saksi cari pengganti yang lain. Apa pengganti pacar yang baru atau karena ada tekanan? Masalahnya kan si J ini udah meninggal kan, udah almarhum. Betul. Yang bisa menebak bahwa kenapa cari pengganti yang baru mungkin hari ini bisa ditanyakan kepada saudara mantan pacarnya ini. Apakah sebelumnya ada cekcok dan sebagainya? Apakah hubungan dengan percintaan atau juga ada kaitan dengan ancaman? Ancaman yang belum terungkap. Nah, kita lihat jangka waktu maupun tempat itu kejadian. Nah, apakah itu sedang proses ketika ada kejadian di Magelang, ya terbuka di Magelang 15 menit itu, atau sebelumnya, atau sebelum juga ada kejadian-kejadian yang tidak terungkap. Nah, situasi-situasi yang terdesak ini mungkin akhirnya menelepon dalam tanda petik, sudah cari pengganti yang lain. Tapi kan tidak tahu, mungkin juga pengganti yang lain tuh ya ada hal-hal lain di luar mungkin peristiwa kaitan dengan PC. Oke, ini juga menjadi pertanyaan publik begitu ya Kang ya, komunikasi terakhir. Nah, terlalu ini karena yang dibuktikan kehilangan nyawa, tapi untuk menekan latar belakang mungkin aja bisa diungkap gitu. Oke, Kang, persidangan 12 saksi ini apa yang bisa Kang Asep sampaikan ke pemirsa Kompas TV terkait dengan 12 saksi yang dihadirkan? Ya intinya sih pokoknya kedua saksi ini yang dihadirkan untuk membuktikan adanya kehilangan nyawa atau perampasan nyawa orang lain, terbukti dengan meninggalnya almarhum J. Nah, cuman kenapa dilakukan dia sampai meninggal? Nah, kita tunggu kesaksian yang lain. Artinya hari ini kan kita akan mengetahui bahwa 12 orang ini setidaknya ya ada jenazah yang dikirim, tahu bibinya. Orang tua tidak tahu. Setelah itu kemudian, nah ada beberapa orang tenaga kesehatan melihat ketika otopsi, dan ada beberapa yang dikatakan tadi pengacara K itu yang ada luka itu. Nah, apa ada kaitan atau tidak? Tapi intinya cuma satu sih di sini ya, bahwa telah meninggal seorang itu dari keluarga pihak
keluarga almarhum J. Kedua, ada sesuatu yang harus dibuka latar belakang kaitan-kaitan di persidangan ini. Tadi misalkan telepon, pembicaraan, apa yang lebih menarik? Hubungan-hubungan emosional antara Reza maupun J, demikian pula keluarga daripada almarhum J dengan atau juga mungkin bisa membuka aib juga selama pernyataan dari keluarga almarhum kaitannya dengan Ibu PC. Oke, kita masih akan mendengarkan 9 saksi lagi kalau begitu, Kang Asep. Terima kasih banyak Kang Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana Universitas Trisakti atas kehadirannya di Breaking News Kompas TV. Dan saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda, jadi Anda tetaplah bersama kami. Masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Kerja gini resikonya masuk angin. Pecah tuh badan. Minum TJ masuk angin. Pertama kemasan botol. Sekali pencet setara 1 saset. Ledakan masuk angin dengan sensasi min yang greng. TJ masuk angin. Pecah anginnya. Keluarga nomor 1. Rasa nomor 1. Kesehatan nomor 1. Apapun nomor satunya, Madu TJ pilihanku. Madu TJ, madu pilihanku. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Hey, ada madu TJ Saset. Madu TJ Saset. Sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D, 100% well everyday. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Kerja gini resikonya masuk angin. pecah tuh badan. Minum TJ masuk angin. Pertama kemasan botol. Sekali pencet setara 1 saset. Ledakan masuk angin dengan sensasi min yang greng. TJ masuk angin. Pecah anginnya. Keluarga nomor 1. Rasa nomor 1. Kesehatan nomor 1. Apapun nomor satunya, Madu TJ pilihanku.
Madu TJ, madu pilihanku. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Selamat siang saudara dan menyaksikan Kompas Update, saya Muhammad Syahreza. Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah terlibat kecelakaan dengan sebuah mobil di kota Bengkulu. Kecelakaan terjadi di sebuah pertigaan kawasan Jalan Dharma, Wadita, Kota Bengkulu. Mobil yang datang dari arah berlawanan menabrak motor yang keluar dari pertigaan secara mendadak. Akibatnya, motor terjatuh dan pengendara terluka hingga meninggal dunia di lokasi. Dari olah TKP, untuk kendaraan sepeda motor datang dari arah Jalan Semara, berbelok ke kiri menuju arah Simpang 3 Pinang Mas. Sedangkan mobil dari arah Polsek Muara Bengkulu menuju arah Pinang Mas. Pada saat di TKP, sepeda motor tidak memperhatikan arus lalu lintas sehingga langsung keluar dan menabrak bagian sebelah kiri mobil pickup tersebut. Demikian Kompas Update, saat menyaksikan acara kami selanjutnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Kini, kuman dan bakteri terus bermutasi. Saatnya upgrade perlindungan kulit ke formula terbaru. ProGuard, the next level of antibacterial body wash. Antibacterial Plus mengandung CHG, dipakai dalam operasi medis, efektif lawan 99,9% kuman dan bakteri. Teruji ProGuard Antibacterial Body Wash, optimal melindungi dari kuman bakteri. Segera beralih ke ProGuard, the next level of antibacterial body wash. Wingscare. Anda masih menyaksikan Breaking News, saya Muhammad Syahreza. Saudara, hari ini agenda sidang mendengarkan saksi dari Jaksa Penuntut Umum digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang digelar tanpa audio, ini menghadirkan 12 saksi dari keluarga dan kekasih Yosua, termasuk petugas otopsi ulang RSUD Sungai Bahar Jambi. Saat ini sidang dengan terdakwa Barada Richard Eliezer sedang mendengarkan keterangan saksi, yaitu adik Yosua Mahareza Rizky dan juga kekasih Brigadir Yosua Davera Mareta Simanjuntak. Dan dalam sidang yang digelar dengan saksi pertama pengacara keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak, sempat menyebutkan ini bagaimana luka tembak pertama kali diketahui keluarga Yosua. Dan berikut kami tampilkan kembali pernyataannya dalam sidang dengan saksi pengacara keluarga Yosua. Di tangannya lengan kiri bawah itu ada diduga bekas peluru, ada tembus, ketika disonde tembus. Kemudian di pergelangan ini patah. Kemudian di kaki kanan ada luka-luka kanan. Kemudian di kaki kanan ini tidak lurus lagi atau sudah bengkok. Sedangkan menurut orang tuanya, waktu anak-anak sempurna, waktu melamar polisi sempurna gitu. Tetapi waktu meninggal kakinya tidak sempurna. Itulah antara lain yang dicatatin oleh dua orang utusan kita itu. Tetapi hasil pencatatannya itu tidak diterima oleh penyidik. Dengan alasan nanti yang akan mereka pakai adalah yang diperkirakan sebulan 2 bulan ke depan oleh ahli forensik. Di awal sidang tadi hadir sebagai saksi Kamarudin Simanjuntak sempat dicerca pertanyaan soal bagaimana kronologi pertengkaran Brigadir Yosua dan juga Putri Chandrawati terjadi. Alat bukti apa yang bisa saksi berikan kepada penuntut umum untuk mendukung keterangan saudara ini? Sementara saya sudah membaca di berkas ini yang ada di seputaran peristiwa ini seperti Romer, Yogi, RR, Baradae. Tidak saya temukan perkataan pertengkaran ini. Mungkin lewat persidangan ini saudara saksi bisa membantu kami penuntut umum untuk mendukung bukti, alat bukti terkait dengan pernyataan saksi yang mengatakan terjadi pertengkaran antara PC dengan FS. Saya bisa memberikan informasi bahwa pasca pertengkaran tanggal perayaan ulang tahun pernikahan itu, Ferdi Sambo beserta ajudannya bernama Daden, mereka langsung pulang meninggalkan tempat itu.
Itu saja informasi, nanti silakan digali. Barang buktinya mungkin bisa diserahkan ke kami? Tidak bisa karena itu informasi intelijen, tidak bisa karena mereka sudah meminta saya untuk berjanji tidak akan membocorkan narasumbernya. Atau begini, pertanyaan saya, di seputaran kejadian di Magelang yang saudara saksi sampaikan. Baik. Ada saudara mengatakan yang bisa saya berikan buktinya adalah bahwa hubungan antara PC dengan almarhum ini sampai dengan pulang dari dari Magelang itu sangat baik-baik saja. Artinya di tanggal 4 ada percakapan WhatsApp, nanti bisa saya print out, bahwa Ibu PC memuja-muji almarhum ini sebagai pria yang tangkas, yang baik, multitalenta, sampai bingung mau gaji berapa. Itu dikirim kepada saksi Reja. Bahkan Reja diundang untuk datang ke Magelang. Ada buktinya. Bisa nggak datang ke sini Reja? Lihat nih kakak kau ini, abang kau ini, rajin kali pun katanya, multitalenta. Kan begitu. Jadi artinya dari situ kami berkesimpulan bahwa tuduhan daripada Putri Chandrawati bahwa dia diperkosa itu tidak mungkin terjadi. Karena tidak ada wanita habis diperkosa memuji-muji prianya. Apalagi informasi awal laporan mereka itu diperkosa adalah di Duren 3 dan itu sudah saya patahkan kepada penyidik dan DSP 3. Udah disampaikan tadi itu. Siap, ya. Berarti saudara mendengar informasi tadi yang terkait daripada hubungan antara PC dengan korban itu baik-baik saja, sebagaimana keterangan Resa adiknya. Bahkan bukan hanya kepada almarhum baiknya, tapi kepada keluarga juga. Oke, arti begini pertanyaan saya. Apakah selain karena saudara ini sebagai saksi daripada keluarga korban, tentu saudara mencari data terkait ada apa sih sampai terjadi pembunuhan ini. Apakah ada informasi lain yang saudara dapat terkait PC dan saudara FS? Informasi lain hanyalah bahwa FS itu diprovokasi oleh Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf dengan mengatakan bahwa almarhum itu kurang ajar kan gitu. Hanya itu aja ya? Iya. Tetapi Ferdi Sambo tidak menggali apa yang dimaksud kurang ajar ini kan begitu. Kira-kira ada buktinya enggak? Bisa mungkin alat bukti yang bisa disampaikan kami untuk mendukung keterangan? Informasi aja. Hanya informasi aja. Silakan digali nanti. Atau gini, apakah dari antara yang saudara wakili sebagai penasihat hukum pernah mendengar mungkin begini, ada pernyataan Yosua menyampaikan ke saudara-saudara ini dilarang untuk cepat menikah, ada nggak begitu informasi? Tidak ada. Informasi yang kami dapat hanya meminta kekasihnya untuk meninggalkan dia. Hanya itu aja? Ya. Tinggalkan saya, cari pria, bukalah hatimu kepada pria lain. Oh, itu didukung tadi dengan alat bukti yang saudara sajikan tadi ya? Dan di situ ada gambar, ada mereka tangis-tangisan gitu loh di video itu. Eliezer pun menerima dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan oleh saksi Kamarudin Simanjuntak yang juga pengacara keluarga Brigadir Yosua. Baik, kepada saudara terdakwa, apakah saudara bagaimana terhadap keterangan saksi ini? Benar atau ada yang salah atau sebagian benar, sebagian salah? Terima kasih Mulia. Kami berpikir bahwa yang disampaikan... Yang ditanya terdakwa. Kita buka dulu, nanti terdakwa. Ya, nanti Terima kasih dulu menjawab. Terima kasih Mulia, nanti yang disampaikan oleh terdakwa. Mohon izin yang mulia, untuk keterangan dari saksi Pak Kamarudin sudah benar. Sudah benar semua ya? Siap. Baik. Sebelumnya, pada tanggal 18 Juli 2022, ini Kamarudin membuat laporan dugaan tindak pidana pembunuhan berencana. Namun, rupanya usai membuat laporan, Kamarudin tiba-tiba tak bisa berkomunikasi dengan keluarga almarhum Yosua karena menurut keluarga, telepon seluler mereka diretas. Dalam kesaksiannya, Kamarudin Simanjuntak juga menyatakan bahwa saat polisi mengantar peti jenazah Yosua, keluarga tak boleh membukanya.
bibi almarhum Yosua, Rohani Simanjuntak yang berada di rumah bersikeras tak akan menerima peti jika tidak melihat apa isi peti jenazah. Dan saat itu di rumah almarhum hanya ada sang bibi karena orang tua beserta kakak adiknya sedang berada di Balige, Sumatera Utara. Sakis Kamarudi Simanjuntak dan saksi Kamarudi Simanjuntak yang merupakan penasihat hukum keluarga Brigadir Yosua ini menyebut ada perpindahan rekening pada tanggal 11 Juli 2022 dari rekening almarhum Brigadir Yosua kepada sejumlah terdakwa. Perpindahan rekening itu pun diketahui Barreskrim Polri. Tanggal 11 pasca almarhum meninggal ada perpindahan uang dari rekening almarhum ke rekening para terdakwa. Oke. Itu kami investigasi, kami bertemu dengan Kabar Reskrim, kami tanyakan, kami dapat informasi seperti ini. Lalu Kabar Reskrim membenarkan, oh ya benar, setelah dipanggil Dirtipidum dan Dirtipideksus dibenarkan. Jadi informasi-informasi ini kami dalami. Oke. Kita ngomongin satu-satu ya. Saudara ketika mengetahui kapan terjadinya bahwa perpindahan rekening itu terjadi dari rekening almarhum diambil menjadi rekening pindah ke orang lain. Kapan saudara mengetahui tepatnya? Bisa dijelaskan? Kami mendapat informasi itu setelah kami laporkan 18 Juli 2022 bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 ada perpindahan rekening sebesar 200 juta. Lalu setelah itu kami menghadap Kabar Reskrim. Oke, sebentar. Ya. Apakah saudara bisa menjelaskan rekening itu di bank apa dan atas apa namanya nomor rekeningnya? Ada 4 rekening yang mulia. Boleh ditunjukkan di persidangan ini? Mereka hanya menyebut di banknya. Oh, hanya menyebut banknya. Ada di Bank BCA, ada di Bank BNI, begitu. Jadi dijelaskan banknya. Lalu untuk mengetahui benar apa tidak, kami bertemu dengan penyidik untuk didalami. Ternyata mereka sudah tahu. Tetapi saudara tidak secara spesifik. Kemudian yang mulia, setelah kami minta dilakukan investigasi oleh PPATK, ternyata PPATK juga mendalami dan melakukan pemblokiran yang mulia. Sudah diblokir salah satu rekening di Bank BNI cabang Cibinong, dan keluarga telah mendapatkan berita acara pemblokiran itu. Keluarga dan kekasih Yosua jadi saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa Eliezer. Ada 12 orang yang bersaksi hari ini. Yang pertama, saudara, ada nama Kamarudin Simanjuntak, ini adalah pengacara keluarga Yosua. Selanjutnya ada ayah Yosua Samuel Huta Barat, lalu ada ibu Yosua, ada Ibu Rosti Simanjuntak, adik Yosua Mahreza Rizky, kakak Yosua Yuni Artika Huta Barat, dan adik Yosua Devianita Huta Barat. Sejumlah keluarga lain yakni Novita Sari Nadia petugas otopsi ulang RSUD Sungai Bahar, Bibi Yosua Rohani Simanjuntak, Sangga Parulian, Tante Yosua, Roslin Emika Simanjuntak, Indra Wanto Pasaribu petugas otopsi ulang RSUD Sungai Bahar Jambi, serta kekasih Brigadir Yosua ada Vera Mareta Simanjuntak. Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu.
Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Lezat litur kebaba. Dan badaca pandang padang. Siap-siap, inovasi rasa pertama di Indonesia. Penasaran? Tungguin ya. Membahas sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Nofriansah Yosua, Brigadir Yosua, yang diselenggarakan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita kembali bergabung dengan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, ada Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, kita kembali bergabung di Breaking News Kompas TV. Kang, boleh ditegaskan lagi kepada pemirsa Kompas TV, ini kan keterangan dari saksi Kamarudin tadi hanya dapat dari keterangan orang lain dan bersumber dari media massa. Dan apakah ini bisa menguatkan kesaksian? Ya, saya tegaskan berkali-kali ya. Bahwa saksi itu dia lihat, dia dengar, dan dia alami. Jadi betul melihat pembunuhan, lihat perkosaan, lihat penganiayaan, lihat korupsi misalkan. Memang setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang dia tidak lihat, dan lain selama dia berkaitan dengan sesuatu boleh diambil. Tapi kalau tadi penjelasannya, dia kan berdasarkan keterangan yang lain. Nah, kalau keterangan lain itu namanya kesaksian de auditu, katanya dari pihak lain. Jadi dia tidak melihat, tidak mendengar. Kalau itu tidak didukung oleh bukti lain, tidak sesuai dengan alat bukti lain, ya bisa dikesampingkan sama hakim. Tapi kalau keterangan itu misalkan menyebut nama Reza, menyebut nama ABCD, F, G, H, itu bersesuaian, itu hanya faktor mendukung. Gitu. Jadi dari penilaian Kang Asep, kesaksian dari Kamarudin Simanjuntak, apakah keterangan pendukung atau bisa menjadi pertimbangan majelis hakim? Ya kan kita belum tahu, kesaksiannya hanya misalkan bagaimana dia menjelaskan, misalkan ada telepon, ada keterangan bibinya ketika atau saudaranya ketika terjadi otopsi atau jenazah datang. Artinya masih menunggu keterangan bibinya almarhum ya ketika jenazah datang, kemudian ada keterangan dari saudaranya tenaga kesehatan, terus keterangan tadi. Tapi kalau kaitan sama institusi lain, saya pikir harus resmi, entah misalkan intelijen ya atau siapapun lah namanya ya, itu harus resmi dong. Kalau disebut otentik itu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau ahli itu dengan kewenangannya. Tapi kalau dia mengutip pendapat-pendapat lain tidak didukung oleh bukti yang lain, ya itu bisa dikesampingkan. Iya. Dan ini apakah menjadi satu petanda, Kang? Apakah hadirnya pengacara keluarga Yosua Kamarudin Simanjuntak menjadi saksi pada hari ini sebenarnya ini menguatkan dari keterangan para keluarga yang sebelumnya mungkin khawatir atau takut pada saat tampil di hadapan publik? Ya, karena dia adalah kuasa daripada keluarga korban, ya. Sekali lagi bukan dari korban, tapi keluarga korban, yang keluarga korban menuntut keadilan, kemudian dia sampaikan. Nah, karena sekarang keluarganya belum didengar, kita belum tahu. Tapi kalau prediksi saya, ya ini karena rombongan berseragam, begitu bulan-bulan juga seragam, keterangannya saling mendukung dengan hal yang dikatakan oleh pengacara Kak tadi. Oke. Dan kita juga masih menunggu 9 orang saksi lagi yang akan dihadirkan di persidangan hari ini ya, Kang. Kang, saat ini kan adik ipar dan juga kekasih masih diminta keterangan di sana, memberikan sejumlah kesaksiannya. Antara komunikasi terakhir Brigadir Yosua, bahkan tadi kekasih Yosua, Mbak Vera Mareta Simanjuntak sempat menitikkan air mata pada saat memberikan keterangannya di sana. Apa sebenarnya yang ingin digali selain komunikasi terakhir hubungan antara mereka berdua dengan Brigadir Yosua? Apakah lagi-lagi ada kaitannya dengan Barada Eliezer dan juga Verdi Sambo? Nah, kita satu-satu dulu ya, yang kata Eliezer tentu Reza, karena Reza ini kan seorang polisi sama-sama aparatur penegak kepolisian ya di kepolisian. Artinya hubungannya apalagi mungkin komunikasi, pertemuan intensnya entah di rumah dinas atau rumah pribadi Sambo atau ketika mereka sama-sama di Jakarta. Pasti kan antara J almarhum dan Reza adiknya, kemudian juga sahabatnya juga itu kan ketahuan bagaimana komunikasi atau kedekatan mereka. Nah, satu itu. Sehingga mungkin tahu cerita bagaimana kan dikaitkan dengan sikap PC atau sikap komandannya FS, nah, atau juga dengan temennya KM maupun RR, itu akan nanti nampak kaitan dengan terdakwa E. Tapi kalau misalkan pacarnya almarhum J, dia kan ketahuan hubungan emosional ketika dia berkomunikasi dengan almarhum. Ada apa? Sehingga tadi mengatakan ketika sebelum kita tutup acaranya apa? Bahwa
carilah pengganti lain. Itu ada apa? Nah, apakah dia ada kaitan dengan PC atau ada kaitan dengan hal-hal lain? Ini harus digali oleh hakim, oleh jaksa, oleh penasihat hukum, ya. Untuk apa? Tadi, nah ini harus panahnya di masalah untuk di publik itu motif tadi, latar belakang kenapa gitu kan, ada apa, kenapa dia dibunuh almarhum J itu. Nah itu tuh, tapi itu bukan unsur ya, hanya motif di situ. Jadi kalau unsur sudah terbukti, unsur untuk pembunuhan ya, adalah pasti salah satu unsur itu menghilangkan nyawa, itu sudah terbukti, tinggal unsur yang lain. Cuman kaitan ini sifatnya emosional ya, antara kaitan J dengan pacarnya. Nah mungkin juga jangan-jangan ya ada hal lain yang harus dibuka oleh memang di persidangan ini, karena kan publik harus tahu. Makanya kalau sekarang suaranya nggak kedengaran, kita jadi nggak tahu nih apa sebenarnya yang terjadi gitu kan. Oke, Kang, ini yang juga menarik adalah sebelumnya penasihat Eliezer ini minta Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati dihadirkan sebagai saksi. Namun saksi yang dihadirkan adalah dari pihak keluarga dan juga pengacara Yosua. Dari pengamatan Kang Asep, apa yang membuat hakim ini lebih mendahulukan pemeriksaan saksi dari keluarga Yosua, Kang? Ya, di KUHP itu diatur dari pelapor, dari korban dulu. Tapi sebenarnya hakim bisa menentukan saksi-saksi yang akan bersamaan, tidak usah semuanya, dipilih-pilih aja. Apalagi sidangnya banyak dan panjang, terdakwanya banyak. Nah sekarang kalau ketika pengacaranya yaitu saudara Roni mengatakan minta langsung FS, PC, ya, RR, dan KM lebih dulu, karena memang unsur lain sudah terbukti. Artinya ya bagi si kliennya Roni, ya sudah, saya ngakui pembunuhan. Cuma saya bagian tegas ketika pembunuhan dilakukan itu, saya yang merintah, makanya langsung minta poin aja. Kalau membunuh dia diakui, kan konsisten. Kalau Emma dari mulai awal juga dia diam, ketika pengacara sebelum Roni yaitu dua pengacara ya mengatakan, terbukanya ketika pengacara D kan, tapi itu tulisan tangan dia karena digali oleh Kabar Eskrim, Irwasum, Lamongan Kapolri, tulisan tangan, dia mengakui semua perbuatannya. Jadi ada konsistensi pengakuan terhadap kesalahan. Ya, dan dia minta maaf, kan di akhirnya ada pengakuan, betul saya membunuh, cuman tolong catat mungkin, apalah arti seorang anggota. Nah itu penting bagi makanya kenapa si pengacaranya mengadakan, udah langsung aja buka, kalau yang lain kita udah akui, toh tidak akan disangkal oleh itu ada kehilangan merampas kemerdekaan dilakukan oleh dia, ditembak. Cuman perlu catatan tadi, saya tidak hanya saya sendiri, yang mengakhiri malah adalah si FS, terbukti di dakwaan yang polisi yang lain itu ada sedang mengerang kesakitan, malah ditembak lagi. Nah dibuktikan oleh balistik, ternyata di kepala sampai tembus tuh ada. Nah siapa yang terus dibuktikan, apakah FS atau yang lain? Kan tidak mungkin, karena rekamannya mengatakan itu masih hidup. Nah masih hidup, nah itulah kita bisa kesesuaian satu sama lain. Nanti juga kan kepolisian yang 6 orang itu yang kelompok OEJ itu kan jadi saksi juga kan? Nah, itu kesesuaian. Jadi artinya nanti kelak si pengacara itu pengen langsung to the point. Sudahlah, betul saya mengakui pembunuhan. Cuman ada catatannya atas perintah jabatan tadi saya bisa dihapuskan. Kan itulah alasan penghapus, karena saya melaksanakan perintah jabatan. Nanti diuraikan dia sebagai anak buah, dia patuh, dia taat gitu. Nah itulah yang penting, mungkin ini strategi saya baca ya, saudara Roni, bagus sekali sebagai pengacara yang memang tidak banyak ngomong tapi tenang, kalem. Di awal juga bikin kejutan kan dengan tidak menyatakan eksepsi. Ini diikuti oleh beberapa kan, padahal sebelumnya itu semua menyatakan eksepsi. Roni konsisten dengan kliennya. Kami tidak mengajukan eksepsi karena faktanya dakwaan secara formal udah benar, tinggal buktikan yang lainnya. Buktikan ketika pembunuhan betul dia membunuh, tapi saya staf perintah. Oke, membunuh tapi sesuai perintah begitu ya Kang ya. Kita jeda dulu sama Kang Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV untuk memantau kondisi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di Putu Trisnanda sudah siap dengan laporannya. Putu, seperti apa perkembangan terkini dari sidang kasus Sambo, Eliezer hadapi pemeriksaan saksi? Ya, selamat siang Reza dan juga saudara. Kalau tadi saya mengikuti jalannya proses persidangan melalui layar yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ini memang kesaksian dari Vera ataupun juga dari sang adik Reza ini cukup mengharu biru. Mengapa saya katakan demikian? Karena tadi saat menyampaikan komunikasi yang dilakukan Vera di detik-detik ataupun juga di beberapa waktu sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua Huta Barat ini terjadi pada 8 Juli 2022, ini Vera sempat meneteskan air mata dan mengenang bagaimana kemudian peristiwa itu terjadi. Tadi juga saya sempat mendengarkan melalui layar yang disediakan bahwa Vera menceritakan kronologi ataupun juga isi dari komunikasi yang dilakukan antara Vera dan juga Yosua, di mana pada tanggal
19 Juni 2022, Yosua ini sempat menghubungi Vera melalui pesan singkat begitu, menyebutkan bahwa pihaknya atau Yosua dalam hal ini mendiang meminta maaf kepada Vera karena seringkali sulit untuk dihubungi. Kemudian juga pertemuan di antara keduanya ini jarang terjadi, mengingat terakhir kali bertemu Yosua ini di tahun 2020 karena memang waktu ataupun juga pekerjaan yang dilakukan Yosua ini hanya memiliki waktu libur yang sedikit, sehingga Yosua pun jarang pulang ke rumah dan juga menemui sang kekasih yakni Vera. Lalu pada 19 Juni ini mengirimkan pesan permintaan maaf kepada Vera. Lalu di tanggal 21 Juni 2022 Yosua ini meminta kepada Vera untuk menyelesaikan hubungannya atau mengakhiri hubungannya. Ini kalau kita lihat bagaimana kemudian pernyataan yang biasa disampaikan oleh anak-anak muda zaman sekarang adalah mendiang ini meminta putus dan juga meminta Vera agar mencari laki-laki lain yang lebih baik dari Yosua. Tentu saja ketika mengenang hal tersebut dan juga dilakukan melalui video call, tadi juga sempat diperlihatkan kepada kami, rekan jurnalis Kompas TV yang ada di lapangan, bagaimana kemudian video call antara Vera dan Yosua ini sempat diabadikan dengan screenshot gitu, dengan tangkapan melalui tangkapan layar diabadikan oleh Vera, di mana terlihat di sana Yosua ini memang tidak sepenuhnya terlihat wajahnya, hanya ada sebagian wajah Yosua saja, tetapi di sana Yosua terlihat menangis. Lalu kemudian majelis hakim ini juga melanjutkan pertanyaannya kepada Vera, mengapa dan apakah betul pada saat itu Yosua menangis, dan betul disampaikan bahwa memang saat itu Yosua menangis. Lalu majelis hakim juga tidak hanya menanyakan bagaimana kedekatan, bagaimana kemudian keseriusan hubungan di antara keduanya yang sudah terjalin bertahun-tahun begitu, tetapi juga terkait dengan adanya ancaman yang disebut dalam BAP bahwa Yosua ini sempat menerima ancaman sebanyak 3 kali. Memang selama ini kalau saya mengutip kesaksian dari Vera sendiri, selama menjadi ajudan ataupun juga menjadi anggota atau bagian dari Polri, Yosua ini bukan sosok yang sering kali menceritakan keluh kesah ataupun juga menceritakan bagaimana kendala-kendala yang biasa dialami. Tetapi pada saat itu Vera mengenang bagaimana beberapa kali ini memang pernah disampaikan oleh Yosua bahwa sempat ada cekcok atau ada konflik yang terjadi dengan pihak yang bernama Daden, dan kemudian tidak dilanjutkan lagi konfliknya bentuknya seperti apa, apakah sudah selesai atau tidak. Lalu kalau kita tarik ke depannya lagi berkaitan dengan 3 ancaman yang disebut, ini juga disampaikan oleh Vera bahwa hal tersebut disampaikan secara tiba-tiba. Pada telepon yang waktu itu disampaikan kepada Vera, Yosua ini bercerita mengungkapkan kekesalannya. Kalau saya bisa mengutip pernyataan yang tadi juga disampaikan oleh Vera, Yosua sempat menyebut kurang ajar mereka ini, begitu yang tadi disampaikan oleh Vera. Lalu Vera bertanya apa yang sebetulnya terjadi. Kalau saya bisa singkat begitu, apa pembicaraan yang dilakukan oleh keduanya yang tadi disampaikan juga di persidangan dan disampaikan tentunya ke majelis hakim adalah ada ancaman yang diterima oleh Yosua. Tetapi pada saat itu ini juga disampaikan dengan air mata begitu oleh Vera, bagaimana ia coba meyakinkan agar Yosua ini tidak perlu takut, karena Vera ini sempat bertanya begitu kepada Yosua, kenapa, apa yang terjadi begitu. Lalu Yosua menyebut ibu sakit tetapi saya yang disalahkan. Lalu ditanya oleh Vera, apakah abang, begitu panggilan Vera kepada mendiang Yosua, apakah abang memukul ibu? Jawabannya Yosua, tentu saja tidak, Dek, begitu kata Yosua. Dan tentu saja mendengar jawaban itu, Vera menyebut bahwa ya sudah, yang kuat saja, kalau memang tidak melakukan ataupun juga tidak bersalah, jangan takut, begitu Vera menyampaikan pernyataannya kepada Yosua pada saat itu. Lalu juga disampaikan tadi dalam persidangan bahwa sempat ada telepon yang masuk tetapi tidak diangkat oleh Vera karena pada saat itu Vera sedang berada di perjalanan. Ada 4 telepon yang tidak terjawab dan telepon ini berasal dari Yosua waktu itu. Lalu sempat juga ketika telepon tersebut tidak kemudian diangkat oleh Vera karena berada di perjalanan, Vera ini sempat kemudian
menelpon balik dan menyampaikan apa sebetulnya yang terjadi, dan sempat tersambung tetapi tidak cukup lama sambungan teleponnya. Lalu setelah itu hanya perbincangan seperti biasa saja, menyampaikan bahwa sudah tiba di Jakarta, dan telepon itu kalau dilihat di catatan telepon atau di riwayat telepon ini dilakukan atau terjadi pada pukul 16:10 waktu Indonesia bagian Barat pada saat detik-detik ataupun juga hari di mana Yosua terakhir bisa dihubungi. Setelah itu Yosua tidak bisa lagi dihubungi. Hal senada ini juga disampaikan oleh adik dari Yosua, di mana sang kakak ini juga tidak banyak berkeluh kesah dan menyampaikan apa saja kendalanya selama menjadi seorang polisi begitu, dan juga komunikasi diantaranya tapi tetap berjalan karena ada satu grup keluarga yang isinya adalah Yosua, kemudian adik-adiknya, kakaknya, dan juga kedua orang tuanya. Tetapi terakhir kali Yosua ini sudah tidak muncul lagi di grup tersebut, dan setelah beberapa waktu diketahui bahwa Yosua ini sudah meninggal dunia dan juga sudah pulang ke Jambi, tetapi dalam keadaan tak bernyawa dan sudah berada di dalam peti. Tentu saja ini menjadi duka tersendiri, bagaimana kemudian ini pasti tidak mudah untuk kemudian bagian dari keluarga Yosua ataupun kekasih Yosua yang sudah mengenal Yosua cukup lama, bahkan sudah berencana untuk menikah pada tahun 2023, harus kembali mengenang peristiwa tersebut dan memberikan kesaksian di persidangan. Tetapi satu hal seperti yang disampaikan oleh sang ayah Samuel Huta Barat pada beberapa waktu yang lalu sebelum tiba di Jakarta, ini menyebut bahwa keinginannya adalah mendapatkan keadilan untuk sang putra. Artinya apapun akan dilakukan, upaya maksimal akan dilakukan untuk membuktikan apa yang terjadi, kejanggalan apa yang terjadi, agar majelis hakim ini juga bisa membantu keluarga Yosua untuk menemukan keadilan dan mengetahui apa yang sebetulnya terjadi pada 8 Juli 2022. Reza. Baik, terima kasih. Nih Putu Trisnanda, berarti kita juga masih akan kembali menunggu 9 saksi lagi yang akan diperiksa hari ini. Terima kasih nih Putu Trisnanda melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda dengan pakar hukum pidana Universitas Trisakti Asep Iwan Iriawan. Tetaplah bersama kami. Dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Gapai harmoni Indonesiaku, rangkul aku dalam binekamu. Ku ingin bersatu bersama selamanya. Kita tegar. Menangkan hari kita dari sakit kepala dengan Bodrek. Pilihan kami di Indonesia. Tegar, bersatulah bangsaku. Bodrek, dukung Indonesia bersatu. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Breaking News Kompas TV kembali menjumpai Anda. Kita lihat di layar televisi adalah gambar terkini di mana Mahareza Rizky, adik Yosua, dan juga Vera Mareta 9 juta kekasih Yosua yang dihadirkan di ruang sidang pada pukul 13.11 hingga pukul 14.39 waktu Indonesia Barat masih diperiksa dan dihadirkan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita kembali bergabung dengan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, ada Kang Asep Iwan Iriawan. Kang, ini kurang lebih sejam sudah berjalan pemeriksaan antara Mahareza Rizky, adik Yosua, dan juga Vera Mareta 9 juta kekasih Yosua.
masih berlangsung di sana. Apa yang memang akan digali keterangannya selain komunikasi terakhir dengan Brigadir Yosua? Saya pikir dengan pernyataan tadi mengungkapkan bahwa kaitannya Reza mengetahui kakaknya, mengetahui apa yang kejadiannya hubungannya dengan karena ini terdakwanya ya harus dikaitkan semua. Kemudian kalau si mantan pacarnya Vera Mareta, dia harus mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi komunikasi telepon itu. Kenapa dia bentuk putusan? Hanya itu aja saya pikir, karena yang bersangkutan tidak bisa membuktikan unsur-unsur yang lain. Dia hanya faktor pendukung, ya sekali lagi keterangan yang mendukung untuk kesaksian nanti bagaimana pembunuhan itu ya dilakukan. Kita sebenarnya hanya menunggu FSPC sama KMRR aja kuncinya, atau nanti saksi yang menguntungkan dari pihak terdakwa karena ini yang diadili adalah perbuatan Oke, tapi Kang, ini dari dua keterangan adik dan juga pacar dari Brigadir Yosua yang sore hari ini masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, apakah ini artinya bisa memberatkan Brigadir Yosua atau seperti apa? Enggak. Barada maksud saya. Saya pikir ini semuanya banyak menguntungkan ya. Tadi hubungan emosional, hubungan kekeluargaan, kekerabatan. Tidak ada masalah dengan justru akan menguntungkan sebaliknya logikanya kan timbul. Kalau dia hubungannya baik dengan adiknya Reza, baik dengan pacarnya maupun dengan keluarganya, komunikasi selama ini baik, kan logika sederhana pada mungkin aja semua aja kita mungkin ya, tapi lebih kemungkinan besarnya ya tidak mungkin ya selama anak buah itu melakukan tindakan sekejam itu. Tapi kan faktanya bahwa sekarang menyatakan bahwa saya menembak atas perintah, nah itulah dikunci, itulah yang akan dibuka gitu. Tapi kan sekarang secara emosional merasakan keluarga almarhum J ini supaya jujur mengatakan apa yang sebenarnya terjadi dan dikatakan Nah, pernyataan itu jujur sudah dibuktikan oleh sikap lembaga negara yang namanya LPSK yang tidak mungkin yang menyatakan sebagai JC kalau dia tidak jujur. Nah, sekarang tinggal diuji di pengadilan. Nah, diuji di pengadilan ini kan kebetulan terdakwanya Jadi yang sekarang diuji itu adalah keterangan terdakwa sebagai ya sebagai terdakwanya yang betul nggak perbuatan itu. Ini udah bagus proses hukumnya. Diakui oleh betul saya membunuh sekali lagi. Nah, cuman tadi ada kecualiannya yang perintah jabatan itu. Lain ketika ini perkara nanti ketika di FS akan panjang ceritanya ya. Karena apa? Nah, juga akan jadi saksi nanti kan di ternyata ini aktor intelektualis ya, dan nanti di PC juga lebih ramai lagi di PC kan. Kaitannya kenapa ini peristiwa Magelang kok penyelesaiannya begini, dan kenapa juga bebannya di yang lain-lain sampai obstruction of justice itu yang menarik. Lebih menarik lagi nanti ya di kasusnya KM ini perannya apa gitu. RR juga sama, perannya apa gitu. Nah, ketika peran-peran mereka sebagai terdakwa atau saksi yang mereka akan berputar tidak sesuai, ini akan ketahuan konsistensi. Karena nanti hakim itu menilai kesesuaian tadi harus dengan sungguh-sungguh. Kalimatnya di KUHP jelas harus dengan sungguh-sungguh, hati-hati, objektif. Hakim menilai satu sama lain. Makanya KUHP memberikan ruang. Kalau mereka saksinya tidak konsisten, 174 KUHP mengatur saksi palsu, dan itu ancaman pidananya ada. Oke. Saya menarik kalimat dari Kang Asep Iwan Iriawan soal emosional di sana dihadirkan. Ini ada juga momen Barada Eliezer yang sungkem kepada orang tua Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sempat tadi kita saksikan. Apakah memang ini artinya kehadiran 12 saksi justru meringankan Barada Eliezer sendiri? Pengamatan Kang Asep seperti apa? Yang pertama, bahwa acara maaf di acara pidana nggak ada, itu hanya hubungan emosional tadi. Tapi boleh aja, itu kan salah satu bentuk penyelesaian. Artinya biarlah antara pihak-pihak ini tidak ada dendam, tidak dusta, jadi ada kelapangan dada, itu soal lain, bukan soal yuridis. Nah, soal yuridis yang dibutuhkanlah keterangan saksi tadi. Nah, saksi 12 ini kan kehilangan nyawa tadi J ini. Nah, dan ini udah diakui oleh jadi saling bersesuaian. Artinya kita menilai ini telah jujur mengakui dan terbukti keluarganya korban, ya keluarganya almarhum J, entah orang tuanya, entah pamannya, entah pacarnya, entah adiknya atau kerabat dekatnya, dia membenarkan. Nah, cuman yang sekarang kita mau gali lebih lanjut itu bagaimana itu dilakukan. Nah, itu yang kita tunggu FSPC RMKM itu. Terdakwa yang dihadirkan begitu ya? Nah, makanya kan nanti di kasus aja sebagai saksi. Ini kan begini. Katakanlah 5 orang ini masing-masing terdakwa untuk perkara masing-masing. Tapi yang 4-nya akan berlaku sebagai saksi. Misalkan nanti sekarang yang 4-nya saksi. Tapi ketika FS sebagai terdakwa, nanti jadi saksi, yang lain juga saksi. Oke. Jadi gitu. Itu yang memang juga dinanti
oleh masyarakat Indonesia begitu ya, Kang. Kang, ini kan selain juga keluarga dan juga kekasih dari Brigadir Yosua, ada petugas otopsi ulang RSUD Sungai Bahar Jambi yang juga dihadirkan dan nantinya akan diminta keterangannya di sana. Apa yang akan digali, Kang? Ya, jadi untuk membuktikan hasil otopsi. Nah, hasil otopsinya kan keterangan resmi dari seorang ahli. Nah, ini kan yang pertama atau yang kedua, nah, lukanya di mana gitu, apa yang terjadi. Nah, itu kan yang ngerti ahli forensik, bukan ahli hukum. Kan ahli forensik akan menjelaskan lukanya segini, jaraknya sekian, menimbulkan apa. Mereka yang mengerti, yang paham teknis itu. Ya, kalau orang hukum kan tidak paham itu, makanya KUHP itu menggunakan bahasa untuk menjernihkan persoalan, dipanggil ahli. Nah, salah satu ahli ini tadi bidangnya forensik, bidangnya balistik akan menjelaskan meninggalnya karena apa. Nah, peluru berapa tembakan gitu kan, di mana yang mengenakan, saat apa, itu kan mereka yang lebih paham. Nah, kalau kita orang hukum kan nggak paham itu. Oke, jadi banyak case begitu ya memang nantinya akan digali oleh majelis hakim. Bersama-sama didengarkan di sana. Nah, yang juga jadi sorotan masyarakat adalah hadirnya keterangan dari kekasih Yosua, Vera Marieta Simanjuntak, yang sempat mengambil rekaman video call dengan Brigadir Yosua berupa foto capturean begitu, bahwa pada saat video call berdua terlihat wajah setengah dari Brigadir Yosua yang usai menangis pada saat keterangan dari Vera Marieta di muka persidangan. Ya, dari pengakuan Vera bahwa Yosua meminta Vera untuk mencari penggantinya. Tadi kita juga sempat bahas sama Kang Asep, apakah ini ada dua kemungkinan, apakah memang benar Yosua ini mendapatkan ancaman atau mungkin memang keduanya sedang ada masalah pasangan begitu ya, Kang ya. Nah, kalau misalnya melihat dan dari dua keterangan yang tadi Kang Asep sempat sampaikan, apalagi yang memang bisa digali dari bukti video call, capturean video call yang diambil dan diberikan keterangannya oleh Vera? Ya, pertama gini, jadi ada Undang-Undang ITE pasal 5. Perluasan alat bukti yang di KUHP 184 itu di Undang-Undang ITE diatur di pasal 5. Perluasan alat bukti itu termasuk dokumentasi elektronik, informasi elektronik. Ketika dia mengambil fik-fik itu sebagian gambar-gambar itu termasuk dokumentasi elektronik kan. Cuman sejauh mana ketika barang bukti ini disesuaikan dengan alat bukti yang lain, kata itu. Kedua, nah persoalannya ketika mengambil gambar-gambar itu ya, dulu itu untuk apa tujuannya? Tapi kalau misalkan dulu sebab kebetulan atau ada kesengajaan atau apapun alasannya, memang ini harus bersesuaian. Kalau nggak ada bersesuaian, larinya kemana gitu, harus dikejar gitu kan. Kenapa ini ada muncul? Karena bagi seorang penyidik, penuntut, sekecil apapun itu titik terang ya, itu akan dijadikan kelak untuk pembuktian gitu, karena semaksimal mungkin dia akan menghadirkan sebanyak mungkin bukti. Nah, mungkin ada kaitannya, tapi kita kan nggak tahu. Ya, karena memang tadi kita audionya nggak dengar, nah kita belum tahu pertanyaan jaksa, penasihat hukum, maupun pertanyaan terdakwa atau majelis hakim, kita nggak ngetahui. Tapi kalau itu tahu, kita bisa kemana nih arahnya pertanyaan-pertanyaan itu yang digali dari pacarnya almarhum J ini. Karena kita yang menangkap itu adalah, ya ini kaitannya apa gitu. Gambar-gambar pembicaraannya sebagian yang ngambil fikih itu gambar-gambar itu diambil tujuannya untuk apa, kaitannya apa ke peristiwa ini. Nah, itu harus tarik benang merahnya. Oke. Nah, ketika Reza yang juga merupakan seorang polisi pasti tahu apa yang memang menjadi tugas dari seorang polisi, mengikuti perintah atasannya. Ini juga menjadi hal yang menguntungkan buat Barada Eliezer kah? Ya, sekali lagi ini diuntungkan tadi karena kan berkelitnya, berdalihnya kan kalau dia penasihat hukumnya dia atas perintah jabatan, dia mengakui pembunuhan tapi perintah jabatan, makanya dia menggunakan pasal 51 ya. Nah, itu akan dikejar tuh arahnya ke sana gitu kan, bahwa betul dia bagus di awal pembunuhannya betul dia. Cuma tadi pembunuhan juga menarik. Apakah bagi dia itu pembunuhan berencana ataukah pembunuhan biasa atau memang tidak membunuh gitu ya. Nah, tapi kan dia ngakui ya saya yang nembak tapi perintah jabatan. Nah, cuma tadi kualifikasi pembunuhannya tadi ya harus terbukti kalau dakwaan pertamanya adalah pembunuhan berencana. Jadi secara tidak langsung menurut Kang Asep ini justru meringankan Barada Eliezer dan juga memberatkan Verdi Sambo. Ya, kalau berat ringan itu kan penyesalan, pengakuan, terus terang itu hal pasti hakim mempertimbangkan itu, ada kejujuran. Itu jelas itu benar. Nah, secara fakta hukum, nah perlu digali gitu kan, ikatan emosional tadi kan Reza tahu sama si J sama
si E, apalagi mungkin juga tahu kaitannya dengan majikannya gitu. Nah itu juga akan terbuka nanti di persidangan lebih lanjut gitu. Terutama ketika kesaksian si PC maupun FS, atau juga yang menarik juga pembantu rumah tangganya, asisten rumah tangganya dari pihak keluarga FS kan, atau juga ada atau istilahnya satpam apa gitu, polisi ajudan dan tidak resmi apa gitu, R atau A, saya lupa namanya ya. Nah itu kan berarti kan dinilai sejauh mana ini peristiwa ini sebenarnya apa yang terjadi. Kalau pembunuhannya, entah pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa, kita bisa pertimbangan lain ya, itu sudah jelas. Saya pikir telak, itu tidak bisa disangka lagi. Cuma yang sedang terjadi itu ya, nah tadi untuk E yang menjadi menimbul tafsir tadi, apakah ada perintah jabatan atau bukan, satu itu. Kedua, nah apakah tadi versi baru yang mengatakan dihajar sebenarnya ditembak gitu kan, itu juga menarik. Ketiga, nah yang menarik itu peristiwa Magelang ke Saguling, gitu, keberangkatan bersama-sama, katanya yang ada pelecehan seksual atau harga dirinya diinjak-injak. Nah ketika itu justru, nah di situ ada apa? Jangan ada loncatan berpikir atau tidak konsisten beri pernyataan gitu kan. Apalagi nggak lebih hebat lagi nanti dari Saguling ke TKP itu keberangkatan masing-masing, entah KM, entah RR, entah RE, termasuk FS dan PC itu juga menarik untuk digali. Maka saya bilang kalau saya lebih tertarik justru itu perjalanan antara Saguling dan TKP. Karena itu juga bisa munculkan perencanaan. Karena itu kan ada jeda waktu, dia bisa memikirkan tidak mengulangi perbuatannya. Nah itu yang menarik justru itu. Tapi kalau cerita panjangnya supaya publik terpuaskan sebenarnya yang terjadi, memang harus semua digali. Cuma kalau digali semua yang tidak kompeten, tidak ada signifikasi dengan dakwaan, ya bayangkan sekarang udah hampir jam 3, baru 3 saksi loh. Padahal hari ini 12. Kalau 12 atau 13 ini kan kebanyakan dari luar Jawa kan, dari Jambi. Jambi itu kan butuh akomodasi, konsumsi, transportasi. Nah, itu juga harus diperhitungkan terlepas apapun ada ya misalkan ada dana dan sebagainya. Tapi kan juga tenaga pikiran dari ketenangan itu kan butuh ya, mereka kan dari daerah yang perlu memang bagaimana pemeriksaan itu, maaf saya harus katakan, kalau bukan unsur tidak ada kaitannya, enggak prinsip, Bu jangan ditanya gitu. Berkelut apal juga tadi saksi dipilah-pilah. Lebih fokus begitu ya Kang ya? Tepat sekali. Jadi dibatasi. Kalau saya zaman anak saya dibatasi. Ini kan memang saksi kalau hakimnya baca loh ya, hakimnya baca, oh peristiwanya gini saksi. Oh kalau saksi A sama B sudah cukup, jadi nggak usah gitu kan, tidak usah sudah cukup. Jadi itu menghemat waktu sesuai ajas peradilan. Sederhana bukan biaya ringan. Nah, ini Kang, tadi kita sama-sama tahu bahwa pengacara keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak, telah selesai bersaksi di muka sidang. Lalu, seperti apa kuasa hukum Barada Eliezer, ini Ronita Lapesi yang memberikan tanggapannya setelah pengacara Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak memberikan kesaksiannya di persidangan. Jadi sejumlah keterangan jadi catatan kuasa hukum Eliezer yang akan disampaikan di agenda pembuktian nanti. Kita dengarkan bersama Kang Asep Iwan Iriawan, ini dia dari kuasa hukum Barada Eliezer. Dalam hal ini kami melihat bahwa keterangan yang sudah disampaikan ini berdasarkan informasi. Ada beberapa catatan buat kami, itu nanti kami uji di persidangan ya, mengenai alat bukti yang lainnya. Tapi kami berterima kasih dan kami mengapresiasi atas kedatangan keluarga korban dan juga pengacara yang sudah hadir untuk memberikan informasi pada hari ini. Semoga ini kasus ini menjadi terang, kemudian mengenai fakta-fakta yang lainnya nanti kita uji di agenda pembuktian. Jadi ada beberapa catatan, nanti kami sampaikan nanti di agenda pembuktian. Oke, silakan teman-teman. Keterangan yang disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak ini sesuai dengan apa yang disampaikan kepada tim hukum oleh Barada Eliezer? Ada beberapa catatan yang perlu kita sampaikan. Pertama mengenai uang itu dijanjikan setelah pasca penembakan ya, 2 hari setelah pasca penembakan. Itu nanti disampaikan nanti di agenda pembuktian ya, dan cocokkan dengan kesaksian yang lainnya. Kedua, mengenai 3 penembak yang disampaikan, itu ada catatan juga dari kami bahwa klien kami menyampaikan bahwa yang menembak itu adalah Richard Eliezer dengan Ferdi Sambo. Ini kan permasalahannya adalah alat buktinya kan rusak. Peluru-pelurunya rusak, karena kan kalau teman-teman lihat lagi, yang diambil oleh tim sus itu sudah berapa kali rekonstruksi. Tapi nanti kita buktikan di persidangan ya, teman-teman. Oke, ada yang lain? Nah, ini yang kita perlu sampaikan, nanti kan agenda pembuktian.
Nanti kan kelihatan di situ senjata siapa, kemudian pelurunya siapa, balistiknya siapa, kemudian dari lapornya bagaimana, itu nanti akan disampaikan, ya. Tapi Baradae mengakui nggak kalau ada 3 penembak itu? Baradae Eliezer menyampaikan 2 penembak, ya, nanti dicocokkan dengan alat bukti yang lainnya. Itu kan tadi yang disampaikan oleh rekan Komarudin kan berdasarkan informasi kan. Tadi juga dia sampaikan bahwa ini berdasarkan informasi. Nanti kan kita lihat di fakta-fakta persidangan ya. Tetapi tadi yang kami ya. Karena tadi Kamarudin menyampaikan Baradae mengiyakan PJ. Tadi kan ditanya sama majelis hakim, makanya nanti catatan itu nanti kita sampaikan bahwa kita maunya ini transparan, kemudian peradilan cepat, murah dan sederhana, kita mengikutilah proses ini kan, tetapi supaya tidak berbelit-belit. Tetapi masalah pembuktian, pembelaan kami nanti kami sampaikan di agenda pembuktian. Oke. Seperti itu. Boleh dikonfirmasikan? Tapi Baradae benar menggunakan 12. Betul, faktanya seperti itu. Nanti detailnya nanti di persidangan supaya teman-teman ikut mengawal. Oke? Terima kasih. Ya, Kang Asep, gimana Anda menanggapinya dari kuasa hukum Baradae Eliezer Roni Talapesi yang menjawab kesaksian dari Kamarudin Simanjuntak? Ya, pertama tadi kan Roni mengatakan bagaimana pengacara K memberikan itu hasil informasi. Jadi tepat, hasil informasi inilah yang disampaikan di pengadilan harus diuji kesesuaiannya dengan saksi-saksi atau alat bukti yang lain. Itu tepat sekali yang katakan Roni. Kedua, ya, ketika misalkan nanti bahwa ada catatan-catatan khusus, itu akan diproses dalam proses pembuktian. Nah, kita hormati. Jadi Roni mengikuti tahapan-tahapan acara. Jadi semuanya tunggu di pembuktian. Itu yang menarik. Ketiga, ya yang menarik lagi yang dikatakan oleh Roni itu adalah ya bagaimana dia berterima kasih kepada keluarga yang atas kemudian juga kepada pengacaranya supaya ditekan terang benderang. Nah, artinya apa? Keterangan dengar 3, setidaknya 12 orang ini akan mungkin jadi cocok apa yang dikatakan oleh Cuman masalahnya tadi Roni itu selalu mengatakan saya pengen biar terang, bisa aja sedalam mudah, cepat periksa si FS. Nah, cocok nggak nih soal tadi penembakan nih, catatan kan jadi masalah juga. Penembakan tuh mengakui dia penembak juga, FS juga menembak, cuman FS menolak. Cuman nanti kita uji kan sepatnya dari keterangan ahli maupun hasil balistik ya, dari arah mana menembak, jarak berapa, dan mana yang keluar dari selongsong itu dan jenis apa. Nah, itu jangan ketahuan. Itu kan sesuainya mana, apa yang menyangkal tidak menembak atau yang beri pernyataan menembak gitu. Oke, itu dia ya. Jadi masih panjang begitu ya yang harus digali lagi untuk mengungkap sebenarnya terkait dengan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kak Asep, kita jeda sejenak dulu. Boleh. Karena Breaking News Kompas TV masih akan kembali. Selanjutnya akan ada rekan saya Tifa Solesa untuk Anda. Tetap bersama kami. Kalau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang, Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Kerja gini resikonya masuk angin. Pecah tuh badan. Minum TJ masuk angin. Pertama kemasan botol. Sekali pencet setara 1 saset. Redakan masuk angin dengan sensasi mint yang gereng. TJ masuk angin. Pecah anginnya. Keluarga nomor 1. Rasa nomor 1. Kesehatan nomor 1. Apapun nomor satunya, madu TJ pilihanku. Madu TJ, madu pilihanku. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Hey, ada madu TJ saset, madu TJ saset, sehat berstamina.
Madu TJ saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Mau yang baru dan tetap 1 meter? All new Limo Pizza. Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All New Limo Pizza. Selalu lebih puas. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Oxyfit. 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 Oxyfit baru. Vitamin D3 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin harian dengan Oxyfit. Dexa. Apa? Yaitu mereka di malam hari itu menginap di sana. Kemudian sebelum di malam hari itu, sehari sebelumnya ada pertengkaran di sana. Pertengkaran antara Perdi Sambo dengan istrinya, yaitu di tanggal 6 atau tanggal 6 menjelang tanggal 7 2022. Oke. Kami mendapatkan informasi itu yang mulia sifatnya rahasia. Oke. Rahasia. Nah, pertanyaan saya, apakah spesifik? Oh, mereka bertengkar karena apa atau apa yang menyebabkan itu? Pertengkarannya informasinya karena wanita. Karena wanita, Ya. Oke. Terus apa kaitannya dengan perkara pembunuhan ini? Perkara ini kaitannya adalah bahwa diduga almarhum sebagai pemberi informasi kepada Ibu PC. Itu yang kami dapat. Almarhum pemberi informasi. Informasi Kepada- apa yang diberikan Informasi oleh bahwa si bapak ada wanitanya, kan begitu. itu? Karena informasi kami dapat mereka ini sudah pisah rumah. Ibu PC tinggal di rumah Saguling, sementara bapak itu tinggal di Jalan Bangka, rumah Jalan Bangka. Saya Tifal Solesa melanjutkan Breaking News Kompas TV. Saudara, kami masih menyoroti soal proses pemeriksaan total 12 saksi atas kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat. Saat ini masih berlangsung pemeriksaan saksi Maha Reza Rizky dan Vera Mareta Simanjuntak. Sebelumnya pada pagi hari pemeriksaan saksi Kamarudin Simanjuntak sudah dilakukan oleh hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguak sejumlah hal yang berhubungan langsung dengan kasus pembunuhan berencana terhadap Nopriansyah Yosua Huta Barat dengan terdakwa Richard Eliezer. Hari ini agenda sidangnya berlangsung dengan mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang digelar tanpa audio
menghadirkan 12 saksi dari keluarga dan kekasih Yosua, termasuk petugas autopsi ulang Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, Jambi. Saat ini sidang dengan terdakwa Barada Richard Eliezer sedang mendengarkan keterangan saksi, yakni adik Yosua, Mahariza Rizky, dan kekasih Brigadir Yosua, Vera Mareta Simanjuntak. Sebanyak 12 saksi dihadirkan dalam persidangan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat untuk dimintai keterangannya. Berkaitan dengan hal ini juga, kita juga akan menyoroti apakah keterangan-keterangan dari para saksi ini akan memberatkan atau justru meringankan hukuman yang bakal dihadapi oleh Barada Richard Eliezer yang menjalani proses sidang sampai dengan saat ini. Kami masih terhubung dengan pakar hukum pidana Universitas Trisakti Asep Iwan Iriawan. Kang Asep masih bersama kami ya, Kang? Masih sama-sama. Terima kasih banyak dulu Kang sudah meluangkan waktu cukup panjang untuk Kompas TV berbagi perspektif terkait dengan proses sidang yang berlangsung hingga saat ini. Saya mau bicara perspektif general dulu nih Kang. Dengan sistem pemeriksaan saksi hari ini sedemikian, yang awalnya kalau kita ingat pada pekan lalu semua terbuka, bahkan kita bisa mendengar proses sidang detail demi detail, pernyataan demi pernyataan yang disampaikan, baik itu dari hakim, jaksa penuntut umum, bahkan dari terdakwa dan juga kuasa hukumnya. Dan sekarang kita tidak bisa mendengarkan langsung tanpa audio. Untuk hari ini saja seperti itu, bagaimana kemudian untuk pemeriksaan saksi di sidang-sidang dengan terdakwa yang lain? Perspektif Anda soal ini bagaimana, Kang? Yang pertama, ajas hukum itu sederhana, mudah, biaya ringan. Artinya ada percepatan penyelesaian perkara. Jadi dengan mudah, dengan biaya ringan, memudahkan orang bisa mengakses itu. Satu itu. Kedua, bahwa peradilan itu adalah independen, imparsial. Ketika menunjukkan independen, imparsial, ditunjukkan dengan transparansi. Sekarang itu kan informasi itu hitungannya detik, dan itu orang akan cepat mengomentari. Artinya ada keterbukaan supaya publik dapat akses terhadap informasi. Makanya ada undang-undang informasi publik. Artinya publik berhak dapat informasi dengan beberapa pengecualian. Nah, ketika sidang ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, dibuka untuk umum itu artinya sidang ada di ruang sidang, dinyatakan dibuka. Silakan penonton datang. Yang penting pintu jendela bisa dibuka itu. Teman-teman, sekarang kan teknologi canggih seperti kuliah, seperti kegiatan lain juga sekarang offline sama online gitu kan. Nah, perkembangan teknologi semakin canggih, artinya Pak masyarakat tidak perlu berbondong-bondong, tidak perlu datang, ya cukup misalkan mengikuti pakai media. Nah, ketika di sidang pertama, ya pembacaan dakwaan, artinya itu ada video dan audio lah, sederhananya. Publik bisa mengikuti, ya baik yang di ruang sidang, yang penasaran pengen melihat wajah aslinya, ya kemudian juga publik yang tidak sempat karena jauh tempat, jauh waktu, artinya ada penghalang media, maka dia bisa menyaksikan melalui siaran langsung dari semua TV. Kan acaranya sama dari satu TV, full TV. Tapi ketika acara sekarang berbeda, artinya bahwa dulu dibacakan sehingga orang bisa mendengar pembicaraan itu, sekarang tiba-tiba hanya dengan video, ya orang percuma kan kita lihat hanya gambar begitu tanpa suara. Itu yang penting bagi orang itu kan oralnya itu kan, pernyataannya itu kan. Nah, ketika pernyataannya itu tidak terdengar, tidak tahu, cuma ditayangkan, ya percuma, soal yang mubazir. Kalau menurut saya, sekali lagi kan, ada pasal 14 ACCPR ya, tentang Konvensi Internasional tentang Hak Sipil, yang itu sudah diratifikasi menjadi undang-undang. Dan Ketua Majelis menyatakan saja, misalkan polanya pola seperti di kasus cyanida kan, artinya itu sidang kan kedengaran kan, debatnya, pertarungan, keterangan itu sampai tengah malam. Tapi ada versi kedua juga, versi Pak Ahok ya ketika penodaan agama. Jadi dia tidak tayangkan video. Jadi sedang acara tutup dulu, baru setelah selesai baru siaran tunda lah istilahnya, kalau main bola tuh siaran tunda, setelah selesai baru ditayangkan. Nah, sekarang ada versi ketiga, jadi tidak ada keseragaman ya, tidak ini bahwa dakwaan dibacakan, eksepsi dibacakan ya, tapi ketika ada pemeriksaan saksi hanya video, audionya tidak gitu kan. Nah, itu juga memang jadi masalah. Nah, emang harus diselesaikan karena ini kan sidang yang melelahkan, terdakwanya banyak, saksinya banyak, cukup waktu. Bayangin baru tiga saksi, satu terdakwa. Sekarang udah acara udah jalan jam 4 dari pagi itu kan, bayangkan sisanya jam berapa, artinya publik ya jangan sampai nanti karena kekecewaan, karena males gitu kan. Kenapa? Karena di KUHP dimungkinkan hakim itu ya misalkan tanya jaksa saksinya berapa gini, udah kalau ini sama kan hakim udah baca BAP-nya yang tebal itu kan, udah Pak ini hanya membuktikan ini kami cukup ini. Jadi bisa sebenarnya dibikin simple, nggak dibikin ribet. Artinya gini paling gampang. Sudahlah, misalkan nih, kalau sama nih A sama B, cukup B aja, A-nya nggak usah. Ini kan misalkan contohnya dari tempat wilayah tertentu butuh akomodasi, transportasi, bahkan konsumsi. Ya, itu kan memberatkan. Nah, pola yang sekarang memberatkan atau tidak menurut Anda?
Kalau menurut saya bilang ini jadi bikin ribet. Ini kan baru satu perkara yang udah masuk pemeriksaan saksi. Kan belum nanti di pemeriksaan FS, kan belum di pemeriksaan PC, belum di RM, belum yang 6 orang polisi yang OEJ itu kan. Nah, kalau itu nanti bersamaan, ya, nah ujungnya sering saya katakan bagaimana penyusunan court calendar itu seorang hakim dibutuhkan jam terbang, kemampuan tidak hanya kemampuan teknis yuridis, ketika penasihat hukum dia taktis, teknis dan strategi, ini juga hakim harus pandai menemukan. Jangan sidang pertama aja kita dibikin capek kan, dari pagi sampai malam itu kan, cuma diperiksa, cuma dibacakan, memang kan dibacakan. Nah, cuman ketika pemeriksaan saksi, nah ini bayangkan 3 loh, jadi bayangkan nanti untuk, ini kan diulang, bayangkan ini 12 orang ini juga akan berlaku diperiksa saksi juga untuk perkara FS, bayangin, untuk FS berarti acaranya sama dong dengan sekarang kan, waktunya ya kurang lebih sama. Sama di PC pun sama nanti yang dengan kemungkinan pola yang sama seperti hari ini menurut Anda, Kang? Betul, polanya sama, baru 12 hanya untuk membuktikan merampas nyawa itu, kehilangan nyawa itu atau pembunuhan salah satu unsur. Bayangkan unsur lain kan belum dibuktikan, nanti sengaja ya, kemudian melawan peristiwa-peristiwa lain akan unsur-unsur lain itu harus dibuktikan, pasti dengan alat bukti lain. Kalau alat bukti lain juga sama nanti katakan dengan saksi ya, dengan ahli akan sebanyak ini, bayangkan acaranya sampai kapan. Ya, jadi kekhawatiran Anda dengan pola yang semacam ini pada substansi pemeriksaan yang bakal menjadi bahan pertimbangan bagi hakim, apakah akan cukup signifikan atau justru ya ini berhubungan dengan teknis saja? Ya, ini akan teknis bagaimana tadi saya bilang mengelola court calendar, bagaimana mengatur jadwal. Yang lebih penting seperti ini, udah deh kalau pertanyaan bukan unsur, pertanyaannya yang lain-lain, ya siapapun lah di ruang sidang itu nggak usah ditanya, tanya aja ke unsur. Dulu maaf ya, kami itu kalau termasuk sekarang jadi hakim agung, kita nggak pernah nanya yang berbelit-belit kok, tanya unsur aja. Nah, satu itu. Kedua, pemeriksaan saksi untuk menghemat ya. Udah, ini nggak usah, cukup ini. Yang lain sudah pulang, besok Pak Jaksa jangan manggil, ini lagi. Jadi lebih simpel. Nah, kalau semua sekarang didengar, seolah-olah, nah tadi ya, bahwa ini justru akan menghambat di pemeriksaan berikutnya. Karena terdakwanya bukan satu loh. Ya, 11 berkas loh ya, 11 berkas ini, saya kira, ini apalagi kalau menyusul, yang sedang misalkan dari majelis etiknya kepolisian akan muncul, siapa tahu. Bahkan kalau semakin hakimnya lebih tegas lagi, ada kesaksian palsu, diperiksa lagi, ditambah banyak lagi gitu kan. Oke. Ini kan polanya visual ditayangkan, audio tidak. Jadi kita kan tidak tahu nih persisnya apa yang sedang terjadi dalam ruang persidangan. Mungkin bisa dibagikan perspektif juga, Kang Asep, karena Anda juga pernah berpengalaman langsung dalam praktisi di bidang hukum. Asas apa yang dipakai atau indikator apa yang dipakai saat sidang itu layak untuk dibuka untuk umum dan harus tertutup? Ini saya kasih ini ya contoh. Jangankan sekarang udah canggih, mahasiswa kuliah aja pakai link, tinggal buka aja gitu kan, masuk Google Chrome atau masuk Zoom. Dulu tuh istilahnya telekonferensi ya. Coba buka, Selatan tuh pernah melakukan telekonferensi di Malaysia dan beberapa wilayah lain. Artinya publik bisa mengikuti di telekonferensi itu kan. Nah sekarang udah canggih, udah terbuka dengan cara teknologi yang sederhana, mudah, dan siapapun dapat mengakses. Saya aja aki-aki ya, yang gaptek bisa ngikutin gitu. Nah sekarang kalau mereka sekarang siarannya langsung, tidak melalui dunia cyber, dunia maya, yang ngapain juga, yang telekonferensi aja bisa ditonton, kok masa yang, sekali lagi, yang langsung, yang bukan virtual, tapi betul-betul di ruang sidang, ya kenapa nggak bisa gitu. Persoalannya itu kan, ya bayangkan yang telekonferensi bisa disaksikan, ya bisa diikuti. Nggak usah jauh-jauh telekonferensi yang dulu-dulu. Ini kan ada ECOT, ya sidang cyber court atau ECOT ya, itu kan yang terdakwa curi ayam, curi apa, itu kan sidangnya terdakwanya atau beberapa perkara menarik juga terdakwanya di LP kan, pihak-pihaknya pengacara jaksanya di ruang sidang. Artinya itu kan dapat diakses kan, ya aplikasi itu dapat diakses. Nah sekarang yang di ruang sidang nggak dapat diakses audionya, kan pertanyaan publik, ya ngapain video, ya. Nah video yang begituan aja ada seresek-sereseknya, masa video gini nggak ada seresek-sereseknya gitu kan. Apalagi orang kan butuh, apa tadi kan, visualnya, dalam arti hanya visual, audionya tadi bunyinya kan lucu kan. Kalau perkara pencurian dari LP bisa diikuti, yang betul-betul berbeda ruangan, dan itu memang orang bisa menyaksikan, ya keluarganya dan sebagainya. Nah kenapa sekarang yang di ruang sidang yang sudah disediakan tayang hanya menayangkan sebagian, artinya cuma videonya tanpa audio. Jadi pertanyaannya terus jawab. Kalau sekarang ada penjelasan bahwa kita hanya menayangkan videonya, audio, ya ngapain juga, ada orang mah nggak penting, ya. Malah sekarang coba bayangkan, ketika dulu sebelum ada TV ada radio, orang lebih banyak mendengarkan radio, nggak penting mendengarkan gambarnya kan. Tapi setelah munculnya TV, orang kan pengen melihat TV dan boleh hitam putih sampai berwarna. Nah apalagi sidang sekarang di ruangannya ada, ya. Kenapa nggak dilakukan? Orang kan butuh tadi ketika independensi, ya sekali lagi, ya dibuktikan dengan transparansi,
sih ya itu dibuka. Walaupun sekali lagi di manapun sebenarnya nggak ada siaran kayak kita, tapi udah kadung sejak awal kenapa bikin aturan ya membuka publik bisa mengikuti gitu. Oke, ini baru 3 yang berjalan, sisa 9 saksi lagi yang kita tunggu sekarang. Karena ini sudah mendekati menuju pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Menanggapi kondisi yang sekarang, kita juga bisa saja ini akan berjalan cukup panjang kalau kita menuntaskan 12 saksi ini. Ada kemungkinankah menurut Kang Asep bahwa ini akan tetap diselesaikan sampai akhir? Kalaupun tidak, itu gimana teknisnya Kang? Kalau memang ternyata masih belum tuntas begitu seluruh saksi diperiksa? Ya kalau dulu saya memang, kalau saya dulu ya pengalaman kalau sidang itu kalau sudah jam pulang maupun jaksa bawa saksi ya, kita hentikan sidang lanjutkan besok atau seminggu kemudian. Jadi terdakwa bawa pulang lagi. Tapi itu kebetulan tempatnya misalkan di Jakarta Pusat atau di Tangerang atau di Bandung atau saya dulu di Sumatera Selatan ya atau di beberapa tempat lainnya. Tapi kan sekarang masalahnya yang 12 ini kan umumnya kebanyakan dari Jambi. Iya. Kondisi Jambi juga bukan di kota Jambi dan di wilayah Muara lainnya kan dan seterusnya. Nah kalau beliau ini harus pulang, harus nunggu, ya tadi kembali ke transportasi, konsumsi, akomodasi siapa yang menanggung? Ya beliau kan bukan kelompok orang, maaf sekali lagi kan kita tahu ya keadaannya. Kan beban, beliau juga punya pekerjaan lain, punya yang harus dihidupi dan sebagainya. Nah kalau sekarang dilangsungkan pemeriksaan sampai malam, ya sekali lagi sampai malam, sekali lagi seperti kemarin. Sementara majelis ini besok kan akan menyidangkan perkara yang lain kan, ya. Nah kita cuma manusia, walaupun ya hakim juga manusia punya keterbatasan. Ketika diforsir sekarang katakan diselesaikan, dilemanya pilihan kan, kalau diundur mereka harus pulang. Di mana transportasi akomodasi, terlepas siapapun ada yang menanggung dengan. Tapi kan ini baru satu perkara loh, baru satu untuk dan satu terdakwa itu. Terdakwa dengan katakanlah nggak usah hitung semuanya. Bagaimana dengan 4 terdakwa lainnya? Berarti kali 4 sekarang kan? Nah kalau kali 4 dia nunggu, ya bayangkan oleh saudara, ya itu dibayangkan. Jadi, itu akan terjadi kemungkinan yang harusnya sebenarnya oleh majelis ketika. Ya saya juga termasuk agak-agak dulu tuh begitu belum seminggu pasti tentukan. Sebenarnya kan seminggu itu ada hak jaksa untuk perbaiki. Nah sebenarnya itu majelis, mohon maaf sekali lagi saya sebagai senior kepada junior itu bisa diikuti bisa enggak. Harusnya mengatur strategi. Strategi ini kalau sidangnya bersamaan gimana, berbeda gimana, dipaksakan terus. Saya juga pernah sidang sampai hampir menjelang pagi ya. Itu saya sidang Gubernur BI kan kekuatan para BLBI. Tapi bisa melelahkan loh. Ya, itu kita singgung soal generalnya begitu kan. Nanti kita coba singgung masalah substansialnya. Bagaimana kemudian setiap keterangan saksi ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim untuk bisa menetapkan duduk perkara dari perkara ini. Tapi kita akan bahas nanti ya Kang ya. Kita jeda sebentar untuk Anda saudara tetap bersama kami di Kompas TV. Enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi Pak. Ini diobatin dulu sapinya. Nah ternak yang masih sehat segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh.
bikin asik dengan limpahan keju di Cheese Island. Bikin terleleh-leleh kan? Nggak cuma itu, beli minum gratis appetizer. Pizza Hut selalu lebih bikin puas. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Mata sehat itu penting, biar aktivitas lancar. Agar mata sehat, bantu jaga dengan minum iFit. I need you, iFit, iFit. Formula iFit membantu memelihara kesehatan mata. iFit, iFit. I love you, iFit. Minum iFit. Dari Lapi. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel, well, my well. Baru, my well vitamin C plus zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, my well vitamin C plus zinc. Kami masih memantau proses sidang terhadap para saksi dengan terdakwa Richard Eliezer. Total 3 saksi sudah diperiksa hari ini. Terakhir Mahareza Rizky dan Vera Mareta Simanjuntak sudah selesai diperiksa untuk kemudian dilanjutkan untuk pemeriksaan saksi berikutnya. Yang kami simak terakhir kali dalam proses sidang kali ini bahwa terdakwa Richard Eliezer menerima seluruh keterangan yang disampaikan oleh 3 saksi, yakni Kamarudin Simanjuntak yang pertama kali bersaksi di muka sidang, lalu juga Mahareza Rizky dan Vera Mareta Simanjuntak. Kekasih Brigadir Yosua, Vera Simanjuntak, dalam kesaksiannya dalam sidang dengan terdakwa Barada Richard Eliezer mengaku tidak tahu menahu kejadian di rumah Verdi Sambo di Magelang yang disebut-sebut ada dugaan pelecehan oleh Brigadir Yosua kepada istri Verdi Sambo. Vera menambahkan Yosua merupakan sosok yang baik dan tidak pernah macam-macam selama berpacaran dengannya. Kamu tahu nggak kejadian di Magelang? Ada nggak kamu tahu kejadian di Magelang? Nggak tahu yang mulia. Nggak tahu. Terus kejadian di Saguling nggak tahu. Nggak tahu. Kejadian di Duren 3 nggak tahu. Nggak tahu. Yang tahu cuma kejadian di Jambi ya. Di Jambi ya. Kalau dalam benakmu apa itu pelecehan itu apa? Hah? Tindak asusila yang mulia. Tindakan susila ya. Kamu kan sudah lama berpacaran, ya. Ini terpaksa saya tanya juga ini karena udah menyangkut ke pelecehan seksual. Kamu pacarnya, gimana pengalamanmu dengan Joshua ini? Ya, dia baik. 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 Sopan, lembut, sama orang tua, hormat. Gak ada macam-macam. Gak ada macam-macam. Selaku orang berpacaran lah. Gak ada yang mulia. Normal-normal saja gitu ya. Gitu ya. Kami masih menanti giliran siapa lagi dari sisa 9 saksi yang akan diperiksa atau dimintai keterangannya di muka persidangan untuk terdakwa Richard Eliezer. Sebagai penegasan bahwa dari 3 orang pertama atau 3 saksi pertama yang telah dimintai keterangan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdakwa Richard Eliezer menerima seluruh kesaksian tersebut. Tinggal kita tunggu siapa lagi yang bakal diperiksa selanjutnya.
Dari sisa 9 orang yang belum diperiksa adalah ayah dan ibu Yosua, yakni Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Kemudian saudara Yosua, yakni Yuni Artika Huta Barat dan Devianita Huta Barat. Tante Yosua, Rohani Simanjuntak dan Roslin Emika Simanjuntak. Kemudian satu tantenya lain, Sangga Parulian Sianturi, dan 2 petugas otopsi ulang Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Jambi, yakni Indrawanto Pasaribu serta Novita Sari Nadia. Kami tampilkan kembali keterangan adik Yosua, Mahareza Rizky, saat bersaksi di muka sidang hari ini. Sebelum dokter itu ditarik keluar, saya tanya lagi sama dokternya, izin dok, apakah saya boleh memakaikan pakaian terakhir abang saya untuk yang terakhir kali? Oh boleh, tentu, kan kamu adik kandungnya, kamu kan sendirian di Jakarta. Iya dok, ya udah, kan kamu keluarganya satu-satunya di Jakarta. Ketika saya menunggu lagi, kombes tersebut sempat kayak nggak ngebolehin saya untuk memakaikan pakaian almarhum. Oh, siapa kombes siapa dia? Saya lupa namanya. Oke. Dia melarang, sampai saya sedikit ngotot, saya bilang, izin komandan, saya ini kan adik dia, adik almarhum. Masa saya nggak boleh? Udah kamu tunggu sini aja, itu celananya lagi pasangin katanya. Udah kamu tunggu sini, kamu nggak usah masuk, udah tunggu sini aja dulu, kamu sabar. Saya nggak mau nggak mau ya, karena ngikutin perintah pimpinan juga, saya nunggu di luar. Sampai saat mau dikeluarkan dari ruangan otopsi untuk dimasukkan dalam peti pun, saya nggak dibolehin. Saudara boleh melihat jenazah pada waktu di ruang otopsi itu? Saya tidak diperbolehkan masuk. Oh, tidak diperbolehkan masuk. Pada saat sebelum dimasukkan ke dalam peti, saudara sempat melihat jenazah? Tidak bisa juga kemana. Tidak bisa, oke. Terus? Saya hanya bisa melihat abang saya ketika abang saya masuk dalam peti. Saat abang saya mau dipindahkan dalam peti pun saya berteriak juga. Saya bilang, izin komandan, saya bilang, saya ingin menggendong abang saya terakhir kali untuk masuk dalam peti. Boleh kan komandan? Saya ditarik sama Bapak AKBP Hendrik. Sudah sabar, kita tunggu sini aja. Saya nunggu, ketika udah rapi, udah dimasuk dalam peti, sudah dipasang dengan baret, baju segala macam. Saya baru posisi almarhum udah rapi dalam peti, yang mulia, baru saya boleh melihat almarhum atau melihat petinya? Melihat almarhum. Oh, masih boleh dibuka melihat jenazah, masih boleh? Boleh. Oke. Saya lihat bentar, saya berdoa. Saat saya berdoa pun saya masih mendengar. Ada yang bilang, udah belum sih? Ada yang berkata seperti itu. Saya masih mendengar jelas. Saya dipimpin doa dengan Bapak AKBP Hendrik. Kami selesai, langsung keluar, peti tutup. Kami langsung berangkat ke bandara. Oh, begitu setelah saudara berdoa dengan AKBP Hendrik, saudara kemudian peti ditutup, kemudian peti dimasukkan ke mobil untuk berangkat ke bandara. Itu jam berapa itu? Kurang lebih jam 4 lewat. Jam 4 lewat. Kemudian saudara menuju bandara. Penerbangan pertama menuju Jambi. Siapa yang beli tiket, apa semuanya? Saya tidak tahu. Tidak tahu, pokoknya saudara tinggal ikut aja naik. Siap, benar yang mulia. Di sela-sela itu semua saudara sempat mengabari keluarga? Sempat yang mulia. Saudara ngabarin kepada siapa? Ibu Roslin. Hah? Tante Roslin. Tante Roslin. Terus setelah Tante Roslin siapa lagi? Ada pas saat di Mabes juga saya ngabarin Kak Yuni. Kak Yuni. Ya, saya memberi kabar pertama kali bahwa abang udah meninggal. Oke. Terus apa reaksi mereka? Menangis semua. Menangis. Sempat berbincang dengan orang tuamu, ayahmu atau mamamu? Hanya ke bapak, itu pun cuma bentar. Apa dibilang ke bapak? Bapak cuma bilang, kenapa dek abang? Saya bilang aja, abang meninggal. Meninggal kenapa? Meninggal karena tembak-tembakan. Visual yang Anda lihat saat ini adalah gambaran terbaru dari pemeriksaan saksi lanjutan. Tampaknya sisa saksi, yakni sisa 9 saksi langsung dihadirkan ke muka sidang. Tapi ini kami masih juga menunggu konfirmasi dari tim liputan kami yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Betulkah ke-9 saksi yang tersisa ini langsung dihadirkan untuk sesi yang saat ini berjalan?
di muka persidangan. Saat ini tampak yang paling jelas di layar kaca Anda di depan, di baris depan ada ayah dan ibu Yosua, Samuel Huta Barat serta Rosti Simanjuntak. Sisa nama lainnya yang belum diperiksa di dua sesi sebelumnya adalah Yuni Artika Huta Barat, Devianita Huta Barat, masing-masing adalah saudara Yosua. Kemudian 3 tante Yosua yakni Rohani Simanjuntak, Roslin Emika Simanjuntak serta Sangga Parulian Sianturi, serta 2 petugas otopsi ulang Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Jambi, Indrawanto Pasaribu serta Novita Sari Nadeak. Masih bergabung saat ini dalam sambungan dalam jaringan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, ini kita sambil menunggu juga ini konfirmasi pasti dari tim liputan kami, betulkah semua saksi yang tersisa ini yang langsung dihadapkan ke muka sidang untuk sesi pemeriksaan berikutnya. Tapi yang kita juga cermati di sini dari pemeriksaan 3 saksi sebelumnya nih Kang Asep, terdakwa Eliezer menerima seluruh keterangan saksi. Itu satu hal. Hal lain yang juga mungkin jadi pertimbangan adalah pernyataan yang disampaikan oleh ketiga saksi ini dalam pemikiran awam ya, tidak ada sangkut pautnya dengan terdakwa Richard Eliezer. Anda menangkap ada korelasi ke situ atau mungkin punya perspektif lain soal ini, Kang? Tepat sekali. Jadi kan Eliezer ini dakwa pembunuhan. Siapa yang membunuh, siapa yang membantu, siapa aktor aktual, siapa yang menyaksikan. 12 ini kan tidak di kejadian tidak ada. Maka saya bilang lebih banyak ikatan-ikatan emosional kehidupan sehari-hari. Makanya tepat bagi Eliezer ngapain karena tidak berhubungan bagi dirinya dan dia mengakui betul saya yang membunuh, Bapak kehilangan almarhum J, saya yang melakukan penembakan. Jadi selesai. Jadi ngapain banyak-banyak, tapi menarik sebelum jauh ya, bahwa pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh saksi pertama, kedua, ketiga kan kaitannya sebenarnya dengan sekali lagi ya, tentang perbuatan pembunuhannya tidak ada korelasinya. Ini lebih banyak latar belakang ya, atau salah satu unsur yaitu menghilangkan atau merampas nyawa orang lain, hanya itu yang terjadi. Jadi makanya kalau ini nampak sekarang kita lihat, ini 6 nampaknya majelis kelelahan gitu. Akhirnya pikir mungkin 6 ini isinya sama ya sudah sekaligus aja gitu, kecuali yang tenaga kesehatan apa yang kita prediksi barusan kan. Kalau ini kejadian diperiksa satu persatu seperti kita waktu pembacaan dakwaan ya. Tapi saya mungkin mudah-mudahan didengar atau didengar oleh teman-temannya ya lain ya. Ya sudahlah, pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan, yang tidak kaitan dengan unsur pembunuhan, tidak kaitan, nggak usah ditanyakan gitu. Nah sekarang kan nampak 3 saksi kelelahan, sekarang ini 6 ya disatukan akhirnya pemeriksaan. Karena mungkin 6 ini banyak yang sama. Misalnya, saya mohon maaf ya, mungkin saksian ayah dan ibu dari almarhum sama, tidak mungkin beda ya. Beliau kelihatan putranya yang begitu baik, begitu taat beragama, yang begitu pengabdian kepada orang tua, tapi diperlakukan oleh atasan itu. Dan dia juga baru mengetahui ternyata ya ditembak oleh dan mengakui, oh ternyata juga atas perintah. Masih di situ ya. Nah kalau bibinya mungkin ketika nerima jenazah, saya pikir hanya itu kok fakta itu ya pasti oleh dibenarkan bahwa itu fakta dan dia mengakui itu perbuatannya. Tapi kalau yang langsung dia melihat, dia satu pun tidak mengatakan. Nah, apakah sebenarnya berkali-kali saya katakan yang menarik itu di FS, PC sama RF sama KM, termasuk ada saksi lain ya, asisten rumah tangga dan supir khusus. Oke, kita sebelum melanjutkan diskusi, kami ajak Anda saudara untuk menyimak kembali keterangan dari adik Yosua yang sebagai saksi yang mengaku pernah dipanggil ke Provos berkaitan dengan kasus Ferdi Sambo ini. Kemudian saudara pada saat itu dilanjutkan yang tadi. Saat saya bertemu dengan Bang Daden. Ya Daden. Saya kan masih pakaian preman, masih pakaian. Itu di Saguling ya? Di Saguling. Saya berpakaian bebas, dia langsung saya sapa duluan, Bang, saya bilang gitu. Bang, ini saya ke Biro Propos nih Bang, saya bilang gitu. Kok kamu masih pakai pakaian preman, katanya gitu. Pedal kamu mana, katanya. Oh iya Bang, pedal saya lagi di laundry, saya bilang gitu. Masuk laundry semua, nanti saya ambil. Emang udah selesai? Udah Bang, tadi saya telepon orang laundrynya, udah selesai, tinggal ngambil aja. Oh yaudah, kamu bawa sempi nggak? Nah, waktu dia nanya gitu, dia langsung menggeledah badan, pinggang saya sampai kaki, sama beliau suruh buka jok motor sampai ngecek ada sempi atau enggak. Habis itu nggak ada. Saya bilang gitu, nggak ada kan Bang, saya bilang. Oh ya, yaudah buruan lah ambil. Ada curiga nggak saudara? Situ saya ada feeling kayak, kenapa gitu. Pada saat digeledah itu saudara udah ada feeling, tapi saudara nggak tahu apa? Belum tahu apa-apa yang mulia. Oke, terus? Ada apa gitu, yaudah buruan lah ambil laundryan. Di mana laundrynya? Di Jordan Bang, saya bilang gitu, Jordan laundry. Yaudah buruan, nanti kalau emang nyampe Biro Propos,
kabarin saya ya, katanya gitu. Saya buru-buru nyampe ke Biro Propos, saya nggak langsung hubungin Bang Daden, tapi saya nanya sama piket pas waktu itu, piket penjagaan gedung Biro Proposnya. Oke, sebelum saudara meninggalkan rumah Saguling, ada hal yang aneh yang saudara lihat? Atau tampak biasa aja, normal? Ada yang sedikit mengganjal gitu loh. Apa? Waktu itu sekira jam 7 lewat, saya ngeliat Damson. Dia menyiram teras dari dekat pintu garasi. Saya kayak mikir, loh Damson ngapain nyiram teras malam-malam begini? Kan biasanya dia kan nyiram kayak nyiram tanaman atau bersihin kolam, nyiram aspal depan rumah itu kan jam 4 atau jam 5 sore yang mulia. Ini kenapa jam 7 lewat kayak gini dia boleh nyiram? Itu pun kayak saya lihat setengah basah, setengah tidak. Tapi tidak ada yang aneh pada saat itu? Tidak ada, cuman itu aja yang saya lihat. Ada saudara mulai terdakwa di rumah itu? Di rumah Saguling? Tidak ada yang... Tidak ada. Oke, lanjutkan. Sampainya saya di Mabes, saya bertemu piket penjagaan Biro Propos, saya tanya, Bang izin saya mau ke sini, diperintahkan oleh ajudan Pak Ferdi Sambo, saya bilang, Bang Daden, oh ya, naik aja ke atas lantai 3 ke ruang pemeriksaan. Sampai di atas saya bingung, ruang pemeriksaan banyak yang mulia, saya bingung, saya turun lagi ke lantai 2, saya telepon Bang Daden, Bang izin saya sudah di Biro Propos. Jadi waktu itu beliau mengirimkan nomor Bribda Novrianto, saya disuruh menghubungin. Saya hubungin, abang itu datang, saya disuruh duduk, saya suruh nunggu di lantai 3. Nunggu, turun ke bawah lagi, saya turun ke bawah, ke dekat piket penjagaan Biro Propos, nunggu lagi, dipindahin lagi ke kantin Biro Propos, nunggu lagi, baru saya dimasukin ke dalam ruangan, saya kurang tahu nomor ruangannya yang mulia, tapi masih di gedung Biro Propos juga. Di situ saya bertemu dengan Brigjen Biniali. Siapa? Karo Propos. Karo Proposnya siapa? Brigjen Biniali. Bin Ali. Ya benar ya. Oke, terus? Di situ beliau menceritakan, sebelum menceritakan beliau menanyakan terlebih dahulu, kamu adiknya Nofriansah Yosua ya? Siap Jenderal, saya jawab. Yang bersangkutan telah meninggal dunia. Terus beliau menceritakan kronologinya, menceritakan bahwa kata beliau ketika pulang dari Magelang sampai di Jakarta, Ibu PC masuk ke dalam kamar istirahat. Ketika Ibu PC beristirahat dalam kamarnya, abang kamu masuk ke dalam kamar dan melakukan pelecehan. Nah, begitu katanya, yang begini-ginilah katanya gitu kan. Kita sebut aja pelecehan seksual ya katanya. Siap Jenderal. Ketika ketika abang kamu melakukan pelecehan terhadap ibu itu berteriak. Didengar oleh beberapa ajudan. Dan yang merespon saat itu adalah Richard. Abang kamu takut, panik mungkin katanya gitu kan. Keluar dari kamar, lari, sempat bertemu dengan Richard. Richard sempat menanyakan, ada apa bang? Katanya gitu. Tapi abang kamu tanpa menjawab apapun langsung menodongkan pistol, melakukan penembakan. Dan beruntungnya Richard bisa mengelak. Ketika itu Richard membalas, terkena di dada. Abang kamu mungkin sepoyongan gimana-gimana, nembaknya nggak karuan. Katanya begitu yang mulia. Baru abang kamu meninggal di tempat. Pada saat saudara mendengar cerita itu, ada nggak? Apa reaksi saudara? Saya nggak karuan lagi pikirannya. Apa? Pikiran saya nggak karuan lagi. Nggak karuan itu maksudnya begini. Apakah karena kamu berbicara dengan seorang jenderal sehingga kamu tidak mampu berbuat apa-apa, atau kok ada yang aneh ya? Nggak mungkin abang saya begini gitu. Atau masa sih abang saya begini? Ada nggak perasaan seperti itu? Ada yang mulia. Ada. Apa yang saudara sampaikan? Saya tidak ada membantah omongan beliau, tapi saya hanya menjawab siap jenderal saja. Oh, cuman diem saja dan mengatakan siap jenderal aja, tetapi tidak memberi reaksi apapun. Siap. Oke, kemudian? Ketika beliau sudah menyampaikan, beliau pergi, saya ditemani sama Kombes, anggota beliau. Berapa menit lagi, berapa setengah jam mungkin jedanya yang mulia, saya dimasukin ke ruangan
saya suruh propose. Di situ saya bertemu dengan Pak Benny Ali lagi, ada Pak Hendra Kurniawan, ada Pak Sesro Propos, ada Pak Leonardo Simatupang, ada Kayarma saya juga. Di situ beliau kembali lagi menjelaskan kronologi di depan jenderal dan pimpinan saya. Terus beliau juga memerintahkan untuk menurut anggota dari Yanma untuk mendampingi saya nanti untuk mengantar jenazah sampai ke Jambi. Pada saat saudara mendapatkan penjelasan dari mereka, apa reaksi saudara? Masih tetap siap jenderal, siap komandan, atau ada saudara memberikan reaksi? Nah, betul itu? Tidak ada, saya hanya menjawab siap jenderal saja. Cuman itu saja, oke, terus? Habis itu saya nunggu lagi di Mabes. Saya berangkat hampir jam 11 kurang lebih, Yang Mulia, nyampe di Keramajati sekitar setengah 12 malam. Itu saya ditemani dengan Kayatma dan Pak KBP Hendrik. Oke, terus? Sampai sana saya duduk bersama-sama dengan Kayatma. Ada yang memberi memberi motivasi biar lebih kuat. Siapa? Saya tidak tahu namanya. Ada yang pakai yang bebas. Oke, terus? Ngobrol. Saya masih menunggu. Setelah saat saya menunggu tuh ada beberapa surat yang diajukan ke saya juga, disuruh tanda tangan. Apa itu surat itu? Saat itu saya lupa. Tidak tahu. Adik Yosua mengaku sudah sempat dipanggil ke Biro Provos nih Kang Asep. Kalau korelasinya dengan pemeriksaan hari ini kepada terdakwa Richard Eliezer, bagaimana respon Anda? Tapi respon Anda disampaikan nanti ya Kang ya, setelah kita jeda terlebih dahulu. Untuk Anda saudara pastikan tetap bersama kami di Kompas TV. Pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah gilang-gilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Mau yang baru dan tetap 1 meter? All New Limo Pizza! Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All New Limo Pizza. Selalu lebih puas. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi Pak, mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi, mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Sumarekon meluncurkan Sumarekon Crown Gading. Lokasi 15 menit dari Kelapa Gading, hanya 1 km dari Tollgate Jor 2. Berkonsep integrated all-in-one city, dilengkapi Sumarekon Mall Crown Gading. Dapatkan harga perdana rumah 2 lantai mulai 952 juta di Grand Launching 12 November 2022. Experience the new vibrant city at Sumarekon Crown Gading. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot.
Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Ngapain lagi ya? Euphybolicious, real fruit juice dan kolagennya segarkan harimu yang aktif. Euphybolicious, bikin serunya menggelinding terus. Kembali bersama kami, dan untuk Anda yang baru menyaksikan breaking news untuk saat ini, pemeriksaan terhadap 12 saksi untuk terdakwa Richard Eliezer hari ini hanya ditampilkan visual tanpa audio. Alasannya dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini menghindari adanya kesamaan keterangan antara satu saksi dengan saksi lainnya. Ini juga yang kami masih akan pantau di lapangan kondisinya seperti apa perjalanan pemeriksaan saksi kepada total 12 saksi yang berlangsung sampai dengan saat ini. Ini adalah permintaan keterangan atau mendengarkan keterangan dari ayah Yosua, Samuel Huta Barat, untuk terdakwa Richard Eliezer. Masih tersambung bersama kami saat ini lewat sambungan dalam jaringan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, sebelum kita jeda tadi, kita sempat mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh adik Yosua, Mahareza Rizky, yang menyampaikan bahwa sempat dipanggil ke Biro Provos dan dijelaskan oleh Kabiro Provos saat itu, Bedi Ali, berkenaan dengan kronologi kejadian penembakan Yosua atau penembakan Yosua Huta Barat di Duren 3. Tidak ada sanggahan apapun, dia hanya menyatakan siap jenderal. Secara umum, kalau Anda melihat pernyataan adik dari Yosua ini dan dikaitkan dengan status hukum terdakwa Richard Eliezer ini, membantukah atau Anda punya penilaian sendiri soal ini? Pertama, ini tidak ada korelasinya dengan perbuatan yang diadili perkara ini Seharusnya pemeriksaan pertanyaan itu untuk FS atau untuk OOJ yang lainnya kan, justice kan, karena itu kejadian asalnya skenario yang tembak-menembak sehingga diberitahukannya soal tembak-menembak, bukan diperiksa di propam. Tapi untuk kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh nggak ada kaitannya. Juga tidak nyangka, tidak membenarkan karena dia tidak tahu itu perbuatannya. Jadi sekali lagi itu kaitannya untuk pemeriksaan dakwaan OEJ ya, bukan 340-nya. Apalagi dengan satu itu. Ini yang menarik lagi nih, sebelum saya tanya, saya duluin. Tadi kan Pak Kumas Pak Selatan mengatakan supaya satu sama lain tidak berhubungan, sehingga audio tidak nampak kan. Sekarang kan 6 orang dijejerin. Ini gimana? Nah ini pengadilan. Jadi menurut Anda itu tidak efektif juga? Dengar kan tidak efektif ya, tidak konsisten juga. Kan dari awal tuh pernah satu-satu dan dibunyikan audionya, sekarang nyata. Nah sekarang yang 6 kan sebelah dengerin. Nah bapak ini lagi ngomong, ibunya sebelah hubungan satu sama lain, saling jangan diintip lah bahasa gaulnya. Nah sekarang buktinya akhirnya 6. Ya kalau 6 gini kenapa nggak sekalian dibunyikan aja gitu kan, biar publik yang lain toh penontonnya juga tahu. Artinya harus konsisten, kalau satu-satu ya semua harus satu-satu dong sejak awal. Ini faktanya kelelahan kan. Tapi untuk secara substansi apakah akan berpengaruh juga nih Kang? Ya, dalam praktek substansi emang satu demi satu. Tapi kalau disetujui JPU maupun penasihat hukum, apalagi sama lain isinya sama, ya sudah sekaligus saja diperiksanya gitu kan, itu nggak ada masalah gitu kan. Pada dasarnya harus seorang demi seorang keadaan bebas, tidak boleh saling berhubungan, itu kalimat kuhapnya. Tapi dalam praktek, bayangkan satu terdakwa saksinya banyak, ya, tapi berkaitan sudahlah sekaliguskan. Ini bayangin terdakwanya banyak, saksinya banyak, apa nggak berat? Akhirnya kan mengalah juga tuh, 6 sekaliguskan. Maaf saya motong nih Kang Asep, saya juga mau menanyakan soal ini. Dari tadi kita juga menyimak keterangan dari Kamarudin Simanjuntak. Beberapa hal dia bahkan ada penegasan bahwa ada informasi yang sifatnya rahasia sehingga tidak dibuka di persidangan. Kemudian dari 2 keterangan saksi sebelumnya, ada keterangan Vera, kemudian keterangan Mahareza. Ini kaitannya langsung kepada Yosua dalam proses pembunuhan itu, yang Anda nilai sendiri tidak ada kaitannya dengan terdakwa Richard Eliezer. Maka sebetulnya untuk perspektif hakim nanti,
kapan keterangan saksi itu bisa dipakai sebagai penguat, kapan keterangan saksi itu dianggap gugur sehingga tidak bisa digunakan sebagai pembanding begitu atau penentu putusan? Keterangan saksi itu yang dia nyatakan di persidangan. Ya, fakta itu makanya fakta persidangan harus jadi fakta hukum. Kalau tidak ada keterangan orang itu di luar persidangan, itu bukan fakta persidangan, tidak mungkin jadi fakta hukum. Apalagi misalkan itu pendapat atau penilaian, ya, misalkan kata orang lain ahli rahasia, ya tidak dianggap karena itu tidak dalam persidangan, itu ketentuannya. Sekali hakim hanya melihat apa yang terjadi dalam persidangan. Tidak boleh hakim yang di luar persidangan kecuali pengetahuannya yang bersangkutan dari hakim itu sendiri. Apalagi keterangan saksi yang dinilai keterangan saksinya itu loh yang di persidangan. Dia menyebut pihak-pihak lain yang tidak dihadirkan, misalkan tidak bersesuaian, ya nggak bisa. Itu bukan bahasa sederhana, itu adalah bukti bebas. Kecuali kalau dikatakan itu ada bersesuaian dengan saksi-saksi lain. Tapi kalau misalkan dari rahasia, ya itu sama hakim dianggap angin lalu. Maka tantangannya sekarang kita sudah melihat nih proses sidang untuk total 12 saksi yang didatangkan dari jaksa penuntut umum. Dengan kondisi sedemikian, maka tantangan berikutnya oleh jaksa penuntut umum untuk pemeriksaan saksi berikutnya apa lagi nih menurut Anda? Nah ini kan saksi-saksi yang di luar itu kan saksi yang di tempat kejadian. Misalkan kelompok FS ya, FS, PC, RM, KM, dan beberapa asisten yang ada di kejadian, di lokasi baik di Saguling, Magelang, mungkin juga di TKP, atau pada itu juga kelompok itulah yang dekat-dekat dengan FS misalkan. Sudah begitu juga nanti juga tidak untuk kemungkinan keterangan ahli ya, beberapa akan didengar, ahli balistik, ahli forensik, dan ahli-ahli lainnya yang saya tidak apa, pasti ini kan menunggu waktu, tapi kalau ahli kan pasti berbeda satu sama lain ya, apalagi ahli balistik, forensik tidak mungkin sama, artinya keterangannya sesuai pengetahuannya pasti berbeda, seperti ahli hukum, ahli ekonomi, ahli sosial juga pasti beda gitu kan, tapi itu kan tidak akan seperti sama yang 6 ini. Nah itu juga mungkin ya nanti, saksi juga yang akan dihadirkan dari pihak terdakwa ya, tidak hanya saksi, ahli juga, juga pasti akan menghadirkan ahli yang kalau ikutin pernyataannya dari Roni ya, dia akan menghadirkan ahli pidana, ahli bahasa, ahli psikologi, keluarga. Posisinya hampir sama, maka saya bilang sidang ini akan memakan waktu yang cukup panjang dan mungkin melelahkan gitu kan. Oke, tampaknya di visual di layar kaca saat ini juga keterangan saksi sedang diminta. Saksi dalam hal ini Ibu Yosua Rosti Simanjuntak tetap aja cukup emosional menyampaikan keterangan di muka sidang ini juga, yang kita akan tunggu keterangannya. Sementara itu di proses pemeriksaan saksi di sesi sebelumnya, Vera Mareta Simanjuntak, kekasih Yosua ini sempat menjelaskan bahwa Yosua sempat berselisih paham dengan salah satu ajudan Verdi Sambo yang bernama Daden pada tahun 2019. Vera juga mengungkap sempat berkomunikasi dengan mendiang Yosua dan sempat menyampaikan mendiang Yosua meminta maaf kepada Vera. Hal lainnya juga disampaikan adalah Yosua meminta Vera untuk mencari kekasih lain, dan pada tanggal 21 Juni 2022 lalu Yosua sempat melakukan sambungan video atau video call dengan Vera dan menyebut ia ada masalah. Lebih lengkap kita coba simak kembali. Ada masalah sama salah satu ajudan. Pada waktu pertama 2019 saya lupa yang mulia. Siapa ajudan itu? Brigadir Daden. Daden. Dengan Daden. Apakah korban pernah bercerita tentang terdakwa ini? Tidak. Oh ya, saya sekarang masuk lagi nih, namanya Richard Eliezer segala macam. Ada dia bercerita begitu? Tidak pernah yang mulia. Tidak pernah, tetapi di awal 2019 sempat bercerita bahwa dia ada masalah dengan Daden. Apakah kamu dalam satu pacaran nggak pernah bertanya, Bang, ceritalah Bang, apa yang Abang kerjakan di sana? Apalah, ada nggak cerita seperti itu? Tidak pernah yang mulia. Tidak pernah, oke. 19 Juni tiba-tiba dia mengatakan, Dek, kamu carilah laki-laki lain. Itu tanggal 21 yang mulia. Oh, itu tanggal 21. Nah, di 19 Juni apa yang dia bilang, Abang minta maaf ya Dek, kalau Abang ada salah. Terus saya bilang, minta maaf kenapa? Saya ngechat. Terus dijawab lagi sama dia, enggak, pokoknya Abang minta maaf ya kalau Abang banyak salah. Dia bilang gitu. Abang nih apontah ngomong kayak gitu. Cuman dibaca sama dia, cuman jerit. Berarti kamu tidak terlalu intens dengan dia kalau
sampai seperti itu? Atau komunikasi intens, artinya kan kalau misalnya ada percakapan yang menggantung kan nanti ditanya lagi. 3 sampai 4 kali seminggu, Yang Mulia. Berupa chat ataupun? Kadang chat, kadang telepon. Kadang chat, kadang telepon. Terus saya bertanya begini, cuman pengen tahu latar belakang. Apa sih yang mungkin masih belum saudara ceritakan? Bagaimana Yang Mulia? Apa sih yang belum saudara ceritakan? Saya sudah membaca keterangan kamu di BAP. Tanggal 21 Juni, dia video call saya sekitar jam 11:30 malam. Oke. Dia video call saya, dia bertanya, lagi di mana Dek? Dia bilang, lagi di rumah Bang, nggak dinas. Enggak, kenapa Bang? Saya bertanya. Abang ada masalah Dek? Dia bilang gitu. Singkat saja Kang Asep, belajar dari sidang hari ini, apa kira-kira refleksi Anda untuk kemudian bisa dicermati untuk sidang berikutnya? Mungkin catatan saya yang pertama, ya sidang ini ternyata dihadirkan saksi hanya membuktikan satu unsur, tapi lebih banyak pertanyaan yang tidak ada kaitannya gitu. Artinya tidak menyangkut tetap pada ya jadi itu hanya terbukti bahwa dia memang menghilangkan nyawa beberapa saksi, tapi cukup memakan waktu yang cukup lama. Kemudian juga ada beberapa pernyataan atau pertanyaan yang harusnya tidak ditanyakan sekarang, relevansinya untuk perkara yang lain. Ketiga, yang lebih penting dari semua ini, ya harusnya konsistensi dari pengadilan keterbukaan ini. Kalau di awal ada video dan audio, harusnya dua-duanya. Kalau alasannya supaya tidak saling berhubungan, faktanya sekarang sidang ditutup dengan 6 orang berbarengan. Apa? Ini perlu pemikiran ke depan, ya memang harus ada konsistensi. Kalau kita malu lah, jujur aja saya hari-hari ini ya atau sebelumnya, saya malu ya dengan sikap seorang yang sederhana, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, tapi dia menunjukkan kesatria, konsistensi, kejujuran untuk mengakui perbuatan. Nah kita juga semua sama lah. Sekiranya saya juga banyak dosa, kehilapan banyak. Kita harus belajar dari semuanya. Terlepas dia melakukan pembunuhan ya sebagai pembunuhan, tapi harus belajar konsistensi. Nah juga pengadilan juga yang dari sifat independensi, dan parsialitas, kemudian juga harus ada transparansi. Ketika transparansi ada konsistensi. Sidang harus ada video dan audio nyatakan kalau asal berhubungan. Nah sekarang dia berhubungan semua. Baik. Ya. Oke, ini juga kita tunggu sejauh mana proses yang berlangsung sidangnya hari ini dan apakah sistematika secara teknisnya bakal sama untuk sidang-sidang berikutnya. Ini juga kita tunggu bersama. Kang Asep Iwan Irawan, terima kasih banyak sudah mau berbagi perspektif bersama Kompas TV sepanjang hari ini menyimak proses sidang saksi terhadap terdakwa Richard Eliezer kali ini. Sehat selalu untuk Anda, Kang. Sama-sama, semangat selalu, sehat selalu. Makasih. Terima kasih. Dan kami tutup untuk breaking news sampai di sini. Selamat menyaksikan program kami berikutnya. Saya Tifal Solesa. Ikuti pelayaran KRI Bima Suci 5 hari lagi di Kompas TV. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Lezat litur ke baba. Dan badaca randang padang. Siap-siap, inovasi rasa pertama di Indonesia. Penasaran? Tungguin ya. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat.
Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala? Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uhi. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Kopi Luwak, White Coffee, Luwak, White Coffee, Diamond besar. Identitas wanita berpistol terobos istana terungkap. Pelaku warga Kampung Mangga, Koja, Jakarta Utara. Terdakwa Barada Richard Eliezer meminta maaf langsung pada keluarga Yosua. Eliezer sungkem kepada ayah dan ibu Yosua. Dalam sidang terdakwa Barada Eliezer, saksi Kamarudin Simanjuntak sebut penembak Brigadir Yosua ada 3, yakni Eliezer, Ferdi Sambo, dan Putri Chandrawati. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang bersama saya Cynthia Rompas dan Tifal Solesa. Informasi pertama akan disampaikan rekan saya Tifal. Melaporkan Bandung 1 terjadi orang mencurigakan membawa senpi dan tidak punya identitas jelas. Sudah diamankan oleh personil Gatur dan juga Pas Pampres. Mohon izin Nono Ambon, izin bantuannya Nono Ambon. Salam jumpa saudara. Seorang perempuan berpistol ditangkap usai menerobos Istana Negara dan menodong Pas Pampres yang berjaga dengan senjata. Detik-detik Pas Pampres mengadang perempuan yang mencoba menerobos istana terekam CCTV. Saat diadang Pas Pampres, perempuan ini sempat melawan dan menodongkan senjata ke arah Pas Pampres. Walau sudah diadang Pas Pampres, perempuan ini tetap mencoba lari menuju ke arah kawasan istana. Melaporkan Bandung 1 terjadi orang mencurigakan membawa senpi dan tidak punya identitas jelas. Sudah diamankan oleh Pas Pampres dan polisi berhasil menangkap perempuan bersenjata api ini. Dari pemeriksaan di lokasi, perempuan ini tidak membawa identitas lengkap dan hanya membawa tas hitam berisi kitab suci, ponsel, dan senjata api jenis FN.
seorang perempuan tak dikenal menodongkan senjata ke arah anggota pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres di depan Istana Merdeka Selasa pagi. Kejadian bermula ketika satu anggota Pas Pampres melihat perempuan tersebut dengan tingkah laku mencurigakan. Perempuan tersebut berdiri di dekat pos utama Pas Pampres di depan istana. Polisi memastikan Densus 88 sedang memeriksa identitas pelaku karena wanita ini tidak membawa identitas saat ditangkap polisi. Pendalaman daripada Densus 88, jadi tunggu aja ya, nanti dari Kadensus 88 dalam melakukan pendalaman kepada tersangka yang tadi diamankan oleh petugas, dan artinya bahwa kesigapan aparat untuk melakukan pengamanan sekitar istana cukup baik. Terima kasih. Bukan pertama kali. Sementara Kepala Staf Kepresidenan Muldoko memastikan aksi ini diduga dilakukan secara individu, bukan kelompok. Namun istana menyerahkan proses pemeriksaan kepada polisi. Udah ada. Ya sudah didalamin gitu, ya. Bahwa yang bersangkutan sepertinya identitasnya berbeda, ya. Berikutnya sepertinya ada akan dicek lagi dalami oleh psikologi nanti seperti apa gitu, ya. Termasuk apakah bergerak terorganisasi atau individu? Individu, sementara ini individu, ya. Tapi senjatanya memang senjata rakitan, ya. Itu ada kelongsongnya, tapi proyek ini tidak ada. Ini lagi dalamin semuanya, ya. Sementara saat peristiwa ini terjadi, Presiden Joko Widodo tidak sedang berada di Istana Kepresidenan. Presiden Joko Widodo sedang melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur. Tim Liputan, Kompas TV. Dari hasil pemeriksaan polisi, diketahui perempuan berpistol yang menodongkan senjata ke Pas Pampres di Istana Kepresidenan adalah warga Kampung Mangga, Koja, Jakarta Utara bernama Siti Elina. Usai penangkapan, polisi langsung mendatangi rumah pelaku untuk melakukan pemeriksaan. Tetangga menyebut Siti Elina memang mulai mengalami perubahan perilaku beberapa minggu ke belakang. Pengajian kayak komunitas gitu mungkin ya di luar. Nah dia langsung pakai jilbabnya panjang, pakai cadar gitu sih. Iya pengajian gitu di Kalibaru deh. Di Kalibaru, di Cilincing ya. Kayak ngechat gitu tuh via WA. Ayo mbak ngaji, neraka serem loh. Jadi kayak istilahnya kayak memaksa untuk harus ikut gitu. Padahal kan saya juga lagi nggak bisa gitu. Kalau misalnya saya bisa mah saya ngikut gitu kan. Itu berarti maksudnya sering dipaksa untuk ngaji gitu mbak? Sering, dia kadang-kadang nelponin via WA gitu. Lebih lengkap soal ini kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia di Mapolda Metro Jaya dan Dian Silitonga di kawasan Medan Merdeka dekat Istana Kepresidenan Jakarta. Saya mau ke Nanda terlebih dahulu. Nanda, pelaku penodongan senjata ke Pas Pampres di Istana ini sudah ditangkap. Apakah polisi sudah mengetahui motif pelaku? Selamat sore Tifal dan juga saudara. Terkait dengan motif ini menjadi pertanyaan tentunya, yang dimana memang ini masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut, yang dimana saat ini kondisinya perempuan tanpa identitas atau SE yang sudah diketahui identitasnya ini diamankan di Subdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya atau yang berada di dalam gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Terkait dengan pemeriksaan ini nantinya untuk mengetahui sebenarnya secara pasti apakah motif dan tujuan dilakukan tindakan tersebut kepada Pas Pampres tersebut, dan juga untuk mengetahui terkait dengan senjata api yang digunakan. Karena ini untuk mengetahui dan nantinya akan rencananya ada uji balistik begitu untuk mengetahui sebenarnya senjata api yang digunakan ini adalah senjata api rakitan ataupun keluaran dari pabrik. Terkait dengan informasi tersebut, berikut adalah penuturan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron. Seperti yang saya sampaikan tadi, sedang didalami. Identitas sedang kita pastikan melalui teknologi face recognition, melalui sidik jari, akan melibatkan laboratorium forensik untuk melakukan uji balistik. Apakah ini senjata api pabrikan atau ini senjata api rakitan. Soal dari mana dia mendapatkan, sekarang tim sedang melakukan interview, pendekatan yang
lebih bersifat psikologis. Dan selanjutnya juga terkait dengan jika kita melihat bagaimana peristiwa ini terjadi, memang ada kecurigaan begitu dari pihak Lantas Polres Jakarta Pusat yang tengah berjaga di depan gedung istana, yang dimana melihat perempuan berkisaran usia 25 tahun ini berjalan dari arah Harmoni menuju ke Jalan Merdeka Utara begitu, yang kemudian tanpa sebab dan apapun melakukan menodongkan pistol begitu kepada pihak Pas Pampres, yang kemudian berhasil diamankan oleh Pas Pampres dan juga Lantas Polres Jakarta Pusat. Terkait dengan penemuan selanjutnya terkait apa saja yang ditemukan selain dengan senjata api yang di sini adalah berjenis FN begitu, juga ditemukan seperti halnya body lotion, tas hitam berisi body lotion, dan juga ada kitab suci dan juga dompet berwarna merah muda, yang kemudian ini akan terus dipelajari saudara, yang dimana memang dari tindakan yang terjadi hari ini memang ada 3 saksi yang diperiksa terkait dengan kasus tersebut, yang kemudian yang tadi disampaikan juga oleh Tifal saudara bahwa memang untuk saat ini sudah diketahui terkait dengan nama dan juga alamat atau domisili tempat tinggal dari pelaku. Yang kemudian terkait dengan keamanan juga yang disampaikan oleh Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat AKP Linda, memang setelah peristiwa itu terjadi kisaran setelah jam 7 pagi dan diamankan sekitar pukul 8 pagi tadi yang dibawa ke Polda Metro Jaya, memang tidak ada personil tambahan yang dikerahkan di depan gedung Istana Negara. Tifal. Saya sekarang ke Dian Silitonga di sekitar Istana Kepresidenan Jakarta. Dian, bagaimana kemudian situasi istana saat ini setelah peristiwa wanita berpistol yang menodong Pas Pampres? Apakah ada bentuk pengetatan pengamanan di sana? Ya, Tifal, kalau dari pantauan kami sore hari ini, area Istana Merdeka, tepatnya di Jalan Merdeka Utara, ini situasinya normal dan tidak ada pengetatan pengamanan. Pasca peristiwa penangkapan seorang wanita yang pagi tadi kita tahu sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, ini kemudian ditangkap begitu ya, karena diduga ingin menyusup ke dalam istana sekaligus juga menodongkan senjata api ke arah petugas atau anggota pasukan pengamanan Presiden. Kami akan tampilkan situasi terkininya, saudara. Ini merupakan area Istana Merdeka, tepatnya di Jalan Merdeka Utara yang pagi tadi menjadi lokasi penangkapan seorang wanita begitu ya yang hendak menyusup ke area istana. Kita lihat situasinya normal, dan kalau kita bicara soal area istana, Tifal, kita sama-sama tahu bahwa ini juga kita kenal sebagai wilayah ring 1. Artinya ini merupakan area yang memiliki tingkat pengamanan ekstra begitu, karena kawasan istana ini merupakan tempat berlangsungnya kegiatan kenegaraan, kemudian juga khususnya di Jalan Merdeka Utara ini, di Istana Merdeka, ini merupakan jalur keluar masuknya Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, beserta juga dengan keluarga, dan juga jalur keluar masuk tamu-tamu kenegaraan. Sehingga kalau kita perhatikan, di area ini memang tidak boleh sembarangan dilintasi begitu ya, baik oleh kendaraan maupun oleh masyarakat sipil. Nah, terkait dengan peristiwa pagi tadi, Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurrahman ini juga ikut angkat bicara terkait dengan kewaspadaan terhadap kelompok-kelompok radikal. Kita akan dengarkan pernyataannya berikut ini. Ya tentunya juga kan kalau di sekitar istana kan ada Pas Pampres. Nanti kita menunggu bantuan dari kepolisian, dan kita pun tetap akan mengantisipasi, dan saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran juga agar antisipasi terhadap kelompok radikal, dan mereka harus tahu di mana posisinya. Ya, Tifal, peristiwa yang diduga ada seseorang yang hendak menyusup ke istana ini tidak pertama kalinya terjadi. Karena kita ingat pada tahun 2017 ini peristiwa serupa juga pernah terjadi. Meskipun pagi tadi penanganannya cukup baik oleh anggota kepolisian dan juga Pas Pampres, tetapi tentu tetap diperlukan langkah-langkah antisipatif karena tadi berdasarkan pernyataan Kasat juga ada kewaspadaan terhadap aliran atau kelompok-kelompok radikal ini yang tentu juga harus diperhatikan bersama. Kembali ke studio, Tifa. Dian Silitonga dari sekitar Istana Kepresidenan, sebelumnya Nanda Aprilia dari Mapolda Metro Jaya. Terima kasih teman-teman. Sesaat lagi di Kompas Petang, Barada Richard Eliezer meminta maaf langsung dan sungkem kepada keluarga Brigadir Yosua Huta Barat.
Selain itu, kekasih Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat Vera Mareta Simanjuntak menangis saat bersaksi di sidang pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Barada Richard Eliezer. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium dengan teknologi slow roasting menjadikannya nyaman diminum. Ayo dapatkan limited edition dukung Timnas Mendunia. Beli satu gratis satu. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Batuk dan pilek, minum nih. Ultra Flu Extra dipercaya meringankan batuk dan flu yang mengganggu. Ultra Flu Extra, batuk dan flu reda, lega rasanya. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Saat tubuh terasa lemah, tidak fresh, vitamin C biasa tidak cukup. Vitalong C Zinc beda. Dengan time release, diserap bertahap melindungi seharian. Nyaman di lambung. Fitnya standby, lemahnya goodbye. Vitalong C Zinc. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala? Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uhi. Nggak punya keju. Ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Luwak White Coffee by Moon Booster. Bertemu kembali, Saudara. Barada Richard Eliezer meminta maaf langsung kepada keluarga Brigadir Yosua Huta Barat. Eliezer sungkem kepada ayah dan ibu Yosua. Momen ini terjadi sebelum sidang pemeriksaan saksi dengan terdakwa Richard Eliezer. Saksi yang hadir sebanyak 12 orang dari keluarga Yosua, pengacaranya, dan kekasihnya Vera Simanjuntak. Ini adalah pertemuan pertama Eliezer dengan orang tua Yosua setelah peristiwa penembakan di rumah dinas Verdi Sambo. Sudah sejak beberapa hari lalu, Eliezer lewat pengacaranya menyatakan ingin meminta maaf langsung kepada keluarga Yosua. Pengacara sempat bilang Eliezer ingin cegah penembakan yang terjadi 8 Juli lalu, namun kesempatan itu tidak ada. Adik Brigadir Yosua, Mahareza Rizky, turut hadir sebagai saksi. Ia bersaksi sempat dilarang melihat dan menggendong jenazah kakaknya untuk terakhir kali oleh seorang polisi. Komandan, saya ingin menggendong abang saya terakhir kali untuk masuk dalam peti. Bolehkah, Komandan?
saya ditarik sama Bapak AKBP Hendrik. Sudah sabar, kita tebusin aja. Saya nunggu, ketika udah rapi, udah dimasuk dalam peti, sudah dipasang dengan baret, baju segala macam. Saya baru posisi almarhum udah rapi dalam peti, yang mulia, baru saya boleh melihat. Melihat almarhum atau melihat petinya? Melihat almarhum. Oh, masih boleh dibuka, melihat jenazah masih boleh? Boleh. Oke. Saya lihat bentar, saya berdoa. Saat saya berdoa pun saya masih mendengar. Ada yang bilang, udah belum sih? Ada yang berkata seperti itu. Saya masih mendengar jelas. Saya dipimpin doa dengan Bapak AKBP Hendrik. Kami selesai, langsung keluar, peti tutup. Kami langsung berangkat ke bandara. Sementara kekasih Brigadir Yosua, Vera Simanjuntak bersaksi sempat berkomunikasi dengan Yosua. Yosua bercerita sedang ada masalah dan bilang biar dia sendiri yang menanggung persoalan itu. Bang, ada masalah, Dek. Bisa main ke mama, ke baba, ke adik Depi, ke Eja, ke ibu, ke adik. Saya bertanya, ceritalah bang, salah apa? Jangan dipendam sendiri, saya tanya. Terus dia cuma bilang, enggak lah dek, biarlah abang yang nanggung ini, dia bilang gitu. Nunggu adek, dia bilang. Abang apa bertanya kayak gitu lah. Ya dek, hatimu buat laki-laki lain, dia bilang. Bukannya dek buat laki-laki lain. Ya, saudara kekasih Brigadir Yosua Vera Simanjuntak dalam kesaksiannya di sidang dengan terdakwa Barada Richard Eliezer mengaku tidak tahu menahu kejadian di rumah Verdi Sambo di Magelang yang disebut-sebut ada dugaan pelecehan oleh Brigadir Yosua kepada istri Verdi Sambo. Vera menambahkan, Yosua merupakan sosok yang baik dan tidak pernah macam-macam selama berpacaran dengannya. Kamu tahu nggak kejadian di Magelang? Ada nggak kamu tahu kejadian di Magelang? Nggak tahu yang mulia. Nggak tahu. Terus kejadian di Saguling nggak tahu? Nggak tahu. Kejadian di Duren 3 nggak tahu? Nggak tahu. Yang tahu cuma kejadian di Jambi ya? Di Jambi ya? Kalau dalam benakmu apa itu pelecehan itu apa? Hah? Tindak asusila yang mulia. Tindakan susila ya. Kamu kan sudah lama berpacaran, ya? Ini terpaksa saya tanya juga ini karena udah menyangkut ke pelecehan seksual. Kamu pacarnya, gimana pengalamanmu dengan Joshua ini? Ya, dia baik. Baik. Sopan, lembut, sama orang tua, hormat. Gak ada macam-macam. Gak ada macam-macam. Selaku orang berpacaran lah. Gak ada yang mulia. Normal-normal saja gitu ya. Gitu ya. Barada Eliezer sebelum sidang pemeriksaan saksi memang ingin meminta maaf langsung kepada keluarga Brigadir Yosua Huta Barat. Eliezer pada pekan lalu juga sudah meminta maaf yang ia bacakan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keluarga Yosua sudah memaafkan Eliezer, namun proses hukum diserahkan ke hakim. Permintaan maaf Eliezer ini dinilai bisa mempengaruhi putusan hakim. Silakan, Anda secara kemanusiaan untuk saling memaafkan, tapi prosedur hukum kami akan jalan. Soal nanti hukumannya atau kami membebaskan atau mengurangi itu soal lain. Tapi sekali lagi, saya selalu salut dari awal ya kepada ini. Tertulis, dia nyampaikan, sekarang kebetulan tatap muka. Kita kan secara manusiawi orang harus minta maaf kan, apalagi ini dilakukan orang tuanya yang sama ini mungkin menganggap orang tua aja sebagai orang tuanya sendiri karena sahabat karibnya gitu kan. Artinya apa? Bahwa ini juga kelak akan mengaruhi, mudah-mudahan ya semua penegak hukum tersentuh. Ya, dan kita kelihatan kan waktu sidang pertama juga melakukan sifatnya sangat humanis sekali kan dengan menangis soal itu.
nanti diterima atau tidak, tapi faktanya sudah diterima kan, apalagi sekarang ketemu langsung. Ini akan mempengaruhi majelis biasanya untuk memutus. Jadi lebih keras. Ada 12 saksi dalam sidang Barada Eliezer dari pihak keluarga Yosua dan pengacaranya. Saksi turut menjelaskan peristiwa saat jenazah Yosua dibawa ke Jambi setelah kematiannya pada 8 Juli lalu. Tim Liputan Kompas TV. Kita sapa jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Okta, saat ini orang tua Yosua tengah bersaksi, apalagi kesaksiannya disampaikan. Tampak ada lebih dari 6 saksi ya yang duduk di ruang sidang saat ini. Pemeriksaan apakah dilakukan bersamaan? Iya, Stiva dan juga saudara, memang saat ini tengah dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, di mana ini merupakan saksi yang tersisa dari 12. Kalau tadi kita pantau pagi hari sudah ada Kamarudin Simanjuntak, kemudian dilanjutkan dengan adik dan juga kekasih dari Yosua. Saat ini sisanya ini langsung diperiksa oleh majelis hakim terkait dengan permintaan ataupun dimintakan kesaksian soal kasus dalam pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat ini. Tadi ada beberapa hal yang memang disampaikan beberapa menit yang lalu. Juga Ibu Yosua Huta Barat tadi sempat menangis begitu, Tifal, dan kemudian ia mengatakan bahwa ia mengenang Yosua sebagai sosok yang tidak pernah mengeluh dan tidak pernah menceritakan apabila ada masalah. Justru Ibu Yosua sempat tidak percaya bahwa anaknya ini meninggal begitu atau dalam kematian anaknya ini karena memang Yosua tidak sedang dalam melakukan pengawalan yang berbahaya. Dan nantinya tentu akan kita pantau bersama juga bagaimana nanti kesaksian yang akan ditanyakan oleh majelis hakim kepada saksi-saksi yang lainnya. Nah tadi selama persidangan pun juga ketika salah satunya misalnya kesaksian yang disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak, memang dari pihak Eliezer ini tidak membantah maupun juga tidak membenarkan. Artinya Eliezer nantinya juga akan lengkapnya akan pada saat di pembuktian dan akan berpatokan pada apa yang ia lihat atau ia saksikan begitu, Tifal. Dan tadi juga ada beberapa hal yang menarik yang kami soroti, misalnya saja kesaksian dari Vera Simanjuntak yang tadi kalau juga sudah sempat disebutkan juga, seperti misalnya Yosua sempat menelpon begitu atau menghubungi kekasihnya yakni Vera Simanjuntak, dan ia pernah bilang ada masalah yang tidak bisa ia ceritakan dan ia akan menanggung sendiri. Bahkan juga Yosua pernah meminta Vera untuk mengakhiri hubungan dan juga bisa mencari laki-laki lain. Dan tadi juga yang menarik pula adalah Yosua pernah bercerita bahwa Putri Chandrawati atau yang ia sebut ibu ini pernah sakit, kemudian ia dituduh untuk dimintai pertanggungjawaban, tetapi Yosua bilang ia tidak pernah memukul. Ketika Vera bertanya apakah Yosua pernah memukul ibu begitu, nah Yosua bilang tidak pernah memukul. Nah Vera bilang apabila Yosua tidak salah maka Yosua harus berani. Di hari kematian Yosua juga Vera pernah dihubungi dan sempat tidak diangkat, tetapi ketika dihubungi dan diangkat Yosua bilang sudah sampai di Jakarta, tetapi ia hanya bilang akan pindah, tetapi tidak diketahui apakah dia di Saguling atau di lokasi lain. Kemudian ada kesaksian juga dari adik Yosua yakni Mahareza Rizky bahwa di tanggal 8 Juli itu ia sempat ditelepon untuk diminta ke Biro Provos, tapi dalam perjalanan ia sempat ke Saguling. Kemudian ia ditanyakan soal apakah ia memiliki senjata api atau tidak, tetapi ia menjawab tidak, sampailah ia akhirnya digeledah oleh salah satu ajudan Sambo. Kemudian ia akhirnya juga pada akhirnya diberitahu soal kematian kakaknya dan diminta untuk ke Rumah Sakit Polri. Di Rumah Sakit Polri inilah dilakukan otopsi sampai kemudian berangkat ke Jambi, dan di sanalah terjadi yang diduga ada upaya menghalangi bagi pihak keluarga untuk bisa mengetahui apa sebetulnya yang terjadi atau bagaimana kondisi dari Yosua Huta Barat. Dan saat ini persidangan juga masih berlangsung, Tifal dan juga saudara, kita tentunya masih akan pantau seperti apa nantinya pemeriksaan terhadap 9 saksi yang saat ini juga tengah berada di depan majelis hakim. Tifal. Dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putri Oktaviani melaporkan. Terima kasih. Dalam sidang terdakwa Barada Richard Eliezer, saksi Kamarudin Simanjuntak menyebut penembak Brigadir Yosua salah satunya Putri Chandrawati. Simak perbincangannya di Kompas Petang sesaat lagi. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol.
Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee. Kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium dengan teknologi slow roasting menjadikannya nyaman diminum. Ayo dapatkan limited edition dukung timnas mendunia. Beli satu gratis satu. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan Girioto. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan Girioto. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counter Paint. Beda kegiatan, beda masalah, beda counter paint-nya. Kemasan paket duo Counter Paint. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan Girioto. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Batuk dan pilek, minum nih. Ultra Flu Extra dipercaya meringankan batuk dan flu yang mengganggu. Ultra Flu Extra, batuk dan flu reda, lega rasanya. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee. Kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium dengan teknologi slow roasting menjadikannya nyaman diminum. Ayo dapatkan limited edition dukung timnas mendunia. Beli satu gratis satu. Luwak White Coffee by Moon Booster. Kembali di Kompas Petang, dalam sidang terdakwa Barada Richard Eliezer, saksi Kamarudin Simanjuntak bilang penembak Brigadir Yosua ada 3, yakni Eliezer, Ferdi Sambo, dan Putri Chandrawati. Pengacara keluarga Yosua itu mendapatkan informasi awal penembak Yosua adalah Eliezer dan Ferdi Sambo. Namun informasi yang berkembang, Putri Chandrawati ikut menembak Yosua dengan senjata yang diduga buatan Jerman. Kamarudin bilang pernyataan yang ia sampaikan dibenarkan Eliezer. Awalnya dibilang yang menembak berada di Indonesia, tapi kemudian kami temukan fakta baru bahwa yang menembak adalah Disambut dan Richard Eliezer atau berada di Eliezer bersama dengan Putri Chandrawati. 3. Itu ya karena ada menggunakan senjata yang diduga buatan Jerman. Tidak, Pak. Kita terhubung dengan kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala untuk mendiskusikan soal ini. Selamat sore, Bang Adrian. Selamat sore. Ya, apa penilaian Anda soal kualitas kesaksian Kamarudin yang banyak mengandung opini, terutama masalah disebutkan Putri Chandrawati ini ikut terlibat dalam penembakan? Ya, seyogianya pada konteks kesaksian jangan opini ya, tapi lebih pada fakta. Nah, tapi mungkin juga yang bersangkutan punya fakta namun belum diperlihatkan kepada pengadilan lah gitu. Jika itu benar, maka memang ada 2 hal yang ingin saya angkat ya. Pertama adalah bahwa kalau dikatakan dalam otopsi bahwa terdapat 4 luka tembak ya dan 3 diantaranya itu kemudian proyektilnya bersarang, maka Eliezer misalnya mengatakan bahwa dia menembak 2 kali. Ferdi Sambo dikatakan oleh Eliezer menembak sekali. Maka lalu siapa yang menembak yang keempat? Nah ini mungkin juga
mungkin juga ya. Jadi kita bicara mengenai mengikuti jalan berpikir daripada saksi Kamarudin. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan bahwa PC itu ada di lokasi, ada di di rumah Duren 3 ketika rame-rame itu terjadi. Nah, dia di mana? Dikatakan bahwa dia di dalam kamar. Apakah lalu kemudian setelah terjadi penembakan dan kemudian lalu sudah ada yang meninggal gitu, lalu kemudian si PC ini kemudian lalu mungkin saja kemudian menembak sendiri, itu adalah dua hal yang mungkin saya pikir memperkuat. Sayangnya yang kedua itu tidak muncul dalam konteks rekonstruksi yang lalu. Nah, itu adalah dua hal yang mungkin sekali bisa mendukung apa yang dikatakan oleh saksi Kamarudin yang tadi dikatakan. Tetapi juga di pihak lain ada hal yang melemahkan, yang mungkin menurut saya juga membuat hal itu hanya opini saja. Apa itu? Saya menduga PC ini simple housemaid ya, ordinary housemaid, ibu rumah tangga yang sederhana ya, yang jangankan nembak, megang senjata saja mungkin nggak bisa tuh ya. Sehingga lalu bagaimana pula dalam kondisi emosi itu kemudian bisa mengarahkan, bisa menembakkan, itu saya ragu sekali terkait dengan hal itu, sehingga dari segi itu saya menduga bahwa itu tidak mungkin terjadi. Demikian. Jadi posisinya adalah bahwa pernyataan itu lemah secara hukum begitu ya? Dan Anda meragukan bahwa PC ikut terlibat dalam penembakan terhadap Yosua? Ya saya kira kembali pada soal bukti ya, ada nggak hal yang mendukung itu? Jadi ketika misalnya Pak Kamarudin yang mengangkat itu, maka seyogianya Pak Kamarudin memberikan satu bukan hanya analisis tapi juga fakta yang menguatkan hal itu. Karena kelihatannya dari sejauh ini tidak ada dari penyidik yang mengatakan hal itu. Ya, artinya penyidik tidak punya data perihal keterlibatan PC dalam rangka penembakan begitu ya. Nah, jika memang misalnya ada, ya diberikan dong kepada penyidik untuk kemudian penyidik membuatnya dalam satu tambahan berita acara, begitu. Nah, dalam hal ini apakah hakim bisa menggali temuan Komnas HAM? Karena kita ingat dari Komnas HAM sendiri juga sudah melakukan investigasi dan disebutkan ada temuan peluru berbeda dan ada tembakan ketiga. Bisakah kemudian investigasi itu dipakai? Oh, bisa sekali. Jadi saya juga menduga bahwa nanti pada saatnya saksi itu kemudian menjadi saksi hakim, ya artinya sudah datang kesempatan bagi hakim untuk mengadakan pemeriksaan, maka kepada hakim terbuka besar kemungkinan untuk menggalinya. Ya, tapi ya terserah hakim ya, apakah memang mau atau tidak dalam rangka menggali kemungkinan penembak yang ketiga itu. Dan posisinya juga kuat ya secara hukum untuk menggunakan laporan dari Komnas HAM itu? Ya enggak juga, karena kan Komnas HAM hanya bicara soal jenis senjata yang berbeda. Tapi apakah senjata itu lalu kemudian sudah ditemukan? Dan yang kedua adalah bahwa kalaupun ditemukan senjata tersebut, lalu apakah lalu dapat dipastikan bahwa senjata tersebut adalah digunakan oleh PC? Kan itu dua hal yang lain tuh. Ya, kecuali kalau misalnya senjata itu masih menyimpan sidik jari yang bersangkutan. Tapi saya pikir nggak mungkin lagi, pasti sudah dibersihkan oleh siapapun itu, sehingga tidak lagi ada satu hubungan yang langsung antara senjata itu dengan pihak yang menggunakannya. Maka mesti ada alat bantu yang lain, yakni orang yang menyaksikan, orang yang orang yang melihat. Nah, dalam hal ini contoh misalnya Sambo. Apakah mungkin Sambo lalu kemudian memberikan satu kesaksian bahwa istrinya juga melakukan penembakan? Rasanya nggak mungkin. Nggak mungkin dia memberikan satu keterangan yang memberatkan istrinya. Kalaupun dia memberikan keterangan yang memberatkan istrinya, hakim mestinya lalu ragu-ragu. Karena pasti ada satu kepentingan ya, atau ada satu strategi. Kenapa suami istri lalu memberikan keterangan yang memberatkan satu sama lain? Kan itu lalu pasti ada sesuatu ya. Nah, mungkin dalam hal ini kita bisa mengharapkan keterangan dari Kuat misalnya, atau dari RR ya, sehingga kemudian, atau dari sendiri, sehingga kemudian menjadi makin kuatlah pernyataan dari Kamarudin tersebut, begitu. Nah, pertanyaan yang kemudian juga menjadi perhatian selepas sidang atau sepanjang sidang tadi, Kamarudin menyebut bahwa informasi yang didapatkan itu sifatnya rahasia dari intelijen yang dia punya. Nah, mengujinya ini, apakah kemudian ini bisa dinyatakan valid dan bisa dipakai sebagai pertimbangan hakim? Ya jelas nggak bisa dong. Nah, itulah memang kontroversinya Pak Kamarudin ya, mengungkapkan sesuatu hal yang kontroversial gitu ya. Karena justru saatnya kita untuk buka-bukaan kok di pengadilan ya, kok malah masih bilang data rahasia, data intel ya.
Sehingga kalau memang kita mengikuti jalan berpikir itu, ya harus kita bilang bahwa data itu data yang sampah, ya. Artinya kita tidak perlu percaya sama sekali, dan juga hakim tentu tidak akan percaya pada keterangan yang yang didapatkan secara rahasia tersebut. Begitu? Secara tidak langsung bahwa ini bisa dinyatakan tidak valid dan dianggap gugur secara langsung, begitu ya Bang? Mungkin cara berpikirnya adalah diabaikan. Jadi bayangkan kepada hakim itu kan lalu diberikan begitu banyak informasi ya tentang kasus, lalu hakim mengadakan satu semacam situasi seleksi lah. Seleksi mana-mana yang harus dia pertimbangkan dalam rangka putusannya nanti, dan mana-mana yang diabaikan. Nah, kelihatannya kalau sudah pakai istilah rahasia lah, intel lah ya, yang justru harusnya diungkapkan dalam satu persidangan, itu saya kira akan kemudian membuat fakta itu, kalau memang ada faktanya, segera diabaikan oleh hakim karena dianggap sebagai tidak kredibel sama sekali. Begitu. Kalau menggunakan barang bukti CCTV saat Putri Chandrawati berganti baju, apakah ini memungkinkan digunakan untuk pertimbangan bahwa ada peran Putri di situ untuk melakukan penembakan terhadap Yosua? Ya asumsi aja. Ya tadi saya katakan bahwa memang ada hal yang questionable ya, dapat dipertanyakan ya terkait dengan peran Putri pada saat pasca penembakan. Apakah dia setelah itu lalu keluar lalu kemudian berteriak ya, lalu kemudian buru-buru kembali ke Jalan Saguling, atau dia ketika melihat bahwa jenazah almarhum Yosua sudah terkapar lalu kemudian mengatakan bahwa rasain lu misalnya kan, lalu kemudian balas ikut menembak, kan macam-macam, dan itu kan nggak terjelaskan. Nah hal-hal yang nggak terjelaskan itu ya paling hanya jatuhnya pada asumsi, hanya pada dugaan saja gitu ya. Nah apakah yang dugaan itu lalu kemudian mau dijadikan sebagai fakta? Kan jauh sekali ya, dan ini sesuatu yang tadi saya katakan tentu tidak bisa diterima oleh hakim, begitu. Nah, tantangannya kemudian untuk saksi yang lain kalau kemudian dipanggil begitu, dengan berbagai asumsi, kemudian menggunakan data yang kemudian tidak ada buktinya, kemudian disampaikan kepada hakim, apa yang harus diperhatikan untuk saksi berikutnya? Ya, saksi itu kan ada dua ya, saksi fakta dan saksi ahli. Kalau ahli itu memang tidak tahu situasinya, tapi dia mengomentari berbasis pada keahliannya. Sementara pada saksi fakta ya apa yang diketahuinya, dan kalau memang dia tidak ketahui, maka jangan melakukan yang kita sebut sebagai make up story, mengada-ada, melebih-lebihkan, mengurang-urangi. Itu nggak boleh tuh. Bahkan nanti kemudian dia bisa terjebak pada pemberian kesaksian palsu. Nah, malah kemudian masuk pidana tuh gitu. Jadi saya kira kalau memang ini adalah satu fakta yang tidak ada dan ini lebih bersifat opini, maka mungkin kita jangan ikutilah cara dari Pak Kamarudin dalam rangka memberi kesaksian, begitu. Oke, terakhir Pak, karena masih disangkut pautkan ini dengan dugaan pelecehan seksual, masihkah kemudian itu bisa dibuktikan di muka persidangan? Ada dugaan pelecehan terhadap Putri Chandrawati? Ya itu selalu kan menjadi kelemahan dari pihak penasihat hukum PC ya. Mereka mengatakan bahwa jangan lepaskan kaitan antara apa yang terjadi di Magelang dengan yang terjadi di Saguling dan yang terjadi di Duren 3. Tetapi kemudian dengan mudah kemudian dipatahkan oleh JPU. Ya kalau memang memang ada hubungan, ya buat laporan polisi dong, kan gitu kan. Jadi selama tidak ada hal yang membuat lalu terjadi benang merah, maka ya segera kemudian hakim akan bisa mengabaikan hal itu. Baik. Jadi, itulah memang kelemahan dari kasus ini yang memang tidak tipikal ya, tidak tipikal satu pelecehan seksual, tapi tetap mau digoreng oleh penasihat hukum PC sebagai sesuatu yang ada, begitu. Baik. Bang Adrianus Meliana, kriminolog Universitas Indonesia, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami di Kompas TV. Sehat selalu, Mas. Selalu, terima kasih. Informasi lainnya Anda bisa simak dalam program Kompas Petang sebentar lagi bersama Cynthia Rompas. Cynthia? Ya, terima kasih Tifal. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang, diantaranya DPP PDI Perjuangan memanggil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo FX Hadi Rudiatmo terkait pernyataan Nyapres Ganjar Pranowo. Lainnya di Kompas Petang, Irjen Teddy Minahasa, tersangka jual beli barang bukti narkoba, dipindah dari penahanan di tempat khusus Divisi Propam Polri ke Rutan Polda Metro Jaya. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja.
Jangan mau diprovokasi, Pak. Ini diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium dengan teknologi slow roasting menjadikannya nyaman diminum. Ayo dapatkan limited edition dukung timnas mendunia. Beli satu gratis satu. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Ini diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium dengan teknologi slow roasting menjadikannya nyaman diminum. Ayo dapatkan limited edition dukung timnas mendunia. Beli satu gratis satu. Luwak White Coffee by Mood Booster. Masih di Kompas Petang, Saudara, bersama saya Cynthia Rompas. DPP PDI Perjuangan memanggil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo, Rabu esok. FX Rudi selama ini dikenal kerap membela Ganjar Pranowo. Meski telah menerima panggilan dari DPP PDIP, FX Rudi mengaku belum tahu agenda klarifikasi apakah soal dukungannya kepada Ganjar Pranowo untuk maju Pilpres atau bukan. Pemanggilan kepada FX Rudi hanya 2 hari setelah DPP PDI Perjuangan meminta klarifikasi dan menjatuhkan sanksi kepada Ganjar Pranowo dan Dewan Kolonel. FX Rudi menyebut tak masalah jika dijatuhi sanksi. Ada persoalan bagi saya. Mau di punishment juga ada persoalan, yang penting saya tetap ada PDI Perjuangan gitu aja. Yang kedua kan apa yang saya sampaikan ini adalah sesuai dengan sumpah jabatan saya sebagai ketua DPC dan sebagai kader partai. Sehingga kalau yang saya sampaikan ini salah, ya saya siap untuk menerima punishment dari DPP partai. Buntut pernyataan siap jadi Capres 2024, Ganjar Pranowo dipanggil untuk diminta klarifikasi oleh DPP PDI Perjuangan hari Senin. Usai 1 jam klarifikasi, Dewan Pengurus Pusat PDIP menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis untuk Ganjar. Meski tak ada aturan partai yang dilanggar, pernyataan Ganjar siap nyapres dinilai menimbulkan multitafsir bagi publik. Karena PDI Perjuangan belum menentukan nama Capres yang diusung dalam Pilpres 2024. Dan setelah kami menilai dari
aturan-aturan organisasi, meskipun beliau tidak melanggar aturan organisasi, tapi pernyataan ini menimbulkan multitafsir di publik. Supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh anggota dan Sabang sampai Merauke, maka tadi saya sampaikan jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader. Ganjar sendiri menerima sanksi teguran tertulis dari DPP PDIP sambil menyebut keputusan soal Pilpres menjadi keputusan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Dan itu sebagai kader saya taat, dan tadi diberikan sanksi lisan, tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya saya harus memperbaiki. Dan tentu saja yang kedua, Pak Sekjen sudah bicara untuk PDI Perjuangan, lihat baju saya. Semua keputusan terkait dengan Pilpres adalah keputusan Ketua Umum. Jadi semua pasti akan mengikuti. Tak hanya Ganjar Pranowo yang kena sanksi, DPP PDIP juga menjatuhkan sanksi kepada Dewan Kolonel, yakni sekelompok anggota DPR fraksi PDIP yang mendukung Puan Maharani sebagai capres. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menyebut sanksi untuk Trimedia Panjaitan, Johan Budi, Masinton Pasaribu, dan Hendrawan Supratikno bersifat peringatan keras dan terakhir. Kenapa mereka ini langsung dijatuhkan sanksi terakhir? Ya, sanksi keras dan terakhir karena mereka lakukan kegiatan di luar aturan dasar partai, ADART partai. Dan itu makanya, dan pernah sudah beri peringatan pertama. Kemudian ini peringatan kedua, peringatan ketiga keras dan terakhir. Sanksi untuk Ganjar dan Dewan Kolonel tak lepas dari riak kontestasi di kandang banteng untuk memperoleh tiket sebagai capres dalam Pilpres 2024. PDI Perjuangan kini harus memperhitungkan dua capres lain yang sudah diusung parpol lain, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Tim Liputan Kompas TV. Beralih ke informasi lain, Saudara, Irjen Teddy Minahasa, tersangka jual beli barang bukti narkoba, dipindahkan dari penempatan khusus Mabes Polri ke Rutan Polda Metro Jaya. Senin malam, Irjen Teddy Minahasa dipindahkan dari penahanan di tempat khusus Divisi Propam Polri ke Rutan Polda Metro Jaya. Teddy langsung dibawa ke gedung Direktorat Narkoba, diperiksa sejauh mana keterlibatannya dalam jaringan peredaran narkoba. Teddy ditahan selama 20 hari ke depan untuk melengkapi pemberkasan perkaranya. Kemarin telah selesai dilakukan penahanan khusus atau patsus terhadap Pak Irjen TM di Mabes Polri. Kemudian setelah itu penanganannya secara tindak pidana dilakukan lebih lanjut oleh Polda Metro, sehingga mulai kemarin malam dilakukan penahanan secara resmi di Polda Metro terhadap Pak Irjen TM sampai dengan 20 hari ke depan. Kuasa hukum Irjen Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea, menyebut kliennya menyisihkan barang bukti 5 kg sabu untuk umpan operasi penangkapan lanjutan. Menurut Hotman, kemudian Irjen Teddy memerintahkan AKBP Dodi Prawira Negara untuk menarik barang bukti itu ke Padang. Namun ternyata sebagian barang bukti telah terjual. Tanggal 24 September, Kapolresnya itu Dodi mengakui bahwa ada perintah dari Pak Teddy agar semua barang bukti ditarik yang semula direncanakan untuk sebagai umpan, agar semua ditarik. Ya. Tapi kok tiba-tiba sudah ada yang terjual, katanya sudah ada yang terjual 1 kilogram. Bahkan yang lebih anehnya lagi, beberapa saat kemudian ada 2 kilogram sudah ada di Linda. Padahal tanggal 24 September jelas-jelas itu di BAP dan itu diakui oleh Dodi. Bahwa memang tanggal 28 September, Kapolresnya itu Dodi kan, Teddy Minahasa memerintahkan agar itu barang bukti ditarik semua. Karena memang TM maunya pemancingannya itu di wilayah Padang, tapi kok ke bawah ke wilayah luar Padang, itu kira-kira intinya. Pas Pampres dan polisi berhasil menangkap perempuan bersenjata api yang nekat menerobos istana. Simak perbincangannya di Kompas Petang usai jeda. Tetaplah bersama kami.
tontonan dari Prime Video dengan paket internet Telkomsel. Aktifkan sekarang di My Telkomsel. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala? Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uhi. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Hangat Counterpan Clean untuk redakan Hirioto, sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan Hirioto, sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan Hirioto, sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Lezat litut ke baba. Dan badaca randang padang. Siap-siap, inovasi rasa pertama di Indonesia. Penasaran? Tungguin ya. Hangat Counterpan Clean untuk redakan Hirioto, sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan Hirioto, sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan Hirioto, sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Yakin hanya memberikan sekecil setengahnya? Saya pilih Enfagrow E+ MFGM Pro dengan DHA lebih tinggi. Yuk Bu, dukung kembangkan tidak hanya kecerdasan akademis, namun juga emosional dengan stimulasi yang tepat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan Hirioto, sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan Hirioto, sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan Hirioto, sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Nggak punya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. dan tidak punya identitas jelas. Sudah diamankan oleh personil Gatur dan juga Pas Pampres. Mohon izin Nono Lambon, izin bantuannya Nono Lambon. Saudara, seorang perempuan berpistol ditangkap seusai menerobos Istana Negara dan menodong Pas Pampres yang berjaga dengan senjata. Inilah detik-detik Pas Pampres saat menghadang perempuan yang mencoba menerobos istana yang terekam CCTV. Saat dihadang Pas Pampres, perempuan ini sempat melawan dan menodongkan senjata ke arah Pas Pampres. Walau sudah dihadang, perempuan ini tetap mencoba lari menuju ke arah kawasan istana. Terkait perempuan berpistol yang sempat todongkan Pas Pampres dan terobos masuk istana berhasil ditangkap, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Intan Azari yang saat ini berada di kawasan Koja, Jakarta. Intan, pelaku sudah ditangkap, lalu bagaimana dengan pengamanan di sana dan apakah penggeledahan rumah wanita tersebut sudah selesai dilakukan, Intan? Ya,
baik, selamat sore Cynthia dan juga saudara. Terkait dari hal tersebut, benar sekali memang pelaku sudah ditangkap dan juga sedang proses pendalaman ada informasi dari pihak kepolisian begitu. Dan tadi kami mendapatkan informasi juga bahwa di rumah ini, di tempat saya mengabarkan ini, yakni di rumah wanita tersebut telah dilakukan penggeledahan sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Barat tadi, dan kami mendapatkan informasi bahwasanya sampai dengan kini belum ada barang bukti yang kemudian dibawa ke Polsek Koja, dan sampai dengan kini masih ada beberapa pengamanan yang juga turut disertakan di area dari tempat saya mengabarkan sampai dengan saat ini. Dan untuk lebih lanjutnya saudara, terkait siapa sebenarnya wanita ini, kita akan berinteraksi lebih lanjut dengan Ibu Ketua RT 003 RW 002 Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara. Baik, selamat sore Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Nurjana. Iya. Baik Ibu Nurjana, terkait dari wanita ini, bagaimana kemudian terkait dari figur dan yang Ibu ketahui? Ya, sehari-harinya seperti itu, nggak pernah berkomunikasi sama masyarakat, paling sama saya doang ketemu. Kemudian apakah dia kegiatannya kemudian? Nggak ada, nggak, ibu rumah tangga biasa, ya dia keluar suapin anaknya, ya tegur saya udah, jadi nggak semua orang dikenal, nggak. Enggak ya? Berarti boleh dikatakan wanita ini cukup tertutup dengan masyarakat sekitar seperti itu ya Ibu. Namun dan juga ini kan kita berada di rumahnya ini Ibu. Nah, ini rumahnya sendiri atau bagaimana Ibu? Rumah berdua sama orang tuanya. Dia sebelahnya, sebelah kirinya rumah orang tuanya. Ya. Sebelah kiri rumah orang tua, sebelah kanan rumah Ibu tadi tersangka dari wanita ini sendiri gitu ya. Untuk mungkin keluarganya boleh dijelaskan Ibu bagaimana? Keluarganya pada belayar, suaminya ada, kakak-kakaknya berlayar. Oke, baik. Ya. Untuk anaknya? Anaknya ada yang dia suka bawa umur 3 tahun sama 1 tahun, itu yang dia tiap hari dia bawa. Oke, baik. Ya. Terima kasih Bu untuk informasinya. Ya. Baik saudara, terkait dari figur dari wanita itu, ternyata wanita ini dikenal warga cukup tidak terlalu banyak berinteraksi dengan warga sekitar begitu. Dan juga ia memiliki 2 orang anak, 1 anak berusia 1 tahun lebih, kemudian 1 lainnya berusia sekitar 3 tahun lebih. Tadi juga kami sempat berbincang dengan Ibu Ketua RT begitu, di mana suaminya ini merupakan seseorang yang bekerja di Biro Jasa, dan hingga sampai dengan saat ini suami dari wanita ini masih melakukan ataupun masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Koja. Baik, demikian informasi yang kami dapat sampaikan. Kembali ke Anda, Cynthia. Baik, terima kasih Intan Azhar, jurnalis Kompas TV dari kawasan Koja, Jakarta Utara. Tepatnya di lingkungan perumahan perempuan yang diketahui menodongkan senjata ke Pas Pampres di istana. Saudara, dari hasil pemeriksaan polisi diketahui perempuan berpistol yang menodongkan senjata ke Pas Pampres di istana kepresidenan adalah warga Kampung Mangga, Koja, Jakarta Utara bernama Siti Elina. Pasca penangkapan Siti Elina, polisi langsung mendatangi rumah pelaku untuk melakukan pemeriksaan. Tetangga menyebut Siti memang mulai mengalami perubahan perilaku beberapa minggu belakangan. Terkait perempuan berpistol yang sempat todongkan Pas Pampres dan terobos masuk istana, kita kupas seperti apa pengalaman dari mantan Komandan Pas Pampres, Letnan Jenderal Marinir Purnawirawan Nono Sampono. Selamat petang Pak Nono. Selamat petang, Cynthia. Ya, terima kasih untuk waktu Anda. Pak Nono, pengalaman Anda saat melakukan pengamanan di istana dan juga menangani kasus bagi para tamu yang menerobos atau mencoba masuk istana tanpa izin seperti apa, Pak Nono? Saya kira perempuan ini masuk pada ring kedua. Karena ring kedua yang bersifat statis, ada juga yang mobile. Yang statis ini adalah Walis dan Wal Pengawal Kediaman. Jadi mereka memang ring kedua yang selalu siaga, memang ada yang berpakaian lengkap, ada yang berpakaian preman mungkin di sekitar situ juga. Jadi saya harus menyampaikan apresiasi kepada teman-teman Pas Pampres yang sudah menjalankan tugas dengan baik.
Ya, Dengan kalau moto berdasarkan setia pengalaman waspada. Pak Nono sendiri, apakah peristiwa ini sebenarnya pernah terjadi namun tidak dipublikasikan, atau memang ini peristiwa yang baru pertama kali terjadi? Untuk Pas Pampres baru pertama kali. Untuk wanita menyerang markas, kan yang lalu Brimob dan kemudian Mabes Polri, ya. Dan ini sekarang di Istana. Artinya kalau kita lihat rentetan ini patut diduga ini bergerak tidak sendiri, ya. Pertama, mana mungkin seorang wanita memiliki pistol FN? Mesti ada yang dia dapatkan atau diberi pemberian dari pihak tertentu. Nah, jadi ini perlu ada secara mendalam digali betul. Ya. Apakah ini artinya peristiwa-peristiwa yang terjadi secara berurutan ini merupakan kelompok yang melakukan dengan tujuan tertentu? Betul. Saya arahnya ke sana, sehingga ini tugas aparat baik kepolisian maupun intelijen untuk mendalami lebih jauh, karena dari fakta yang ada di lapangan ini saja terlihat bahwa saya tadi melihat jalan pendekatnya itu tidak dari depan, artinya dia sudah siap, dia melipir dari pagar samping, ya, dari arah barat melipir dan kemudian dia menyeberang batas pembatas, dan disitulah masuk kesiapsiagaan anggota yang baik yang mungkin mengawal di gardu maupun yang di pos jaga itu. Memang Pas Pampres ini kalau bertugas selalu 1 kali 24 jam dan mereka punya shift untuk membagi waktu-waktu mereka siaga. Ya, kalau kita lihat dari rekaman CCTV dan juga dari pengamatan Anda selaku mantan komandan Pas Pampres, apakah aksi yang dilakukan perempuan ini sudah terencana dan juga didukung oleh kelompok yang cukup matang? Ya, saya melihatnya begitu. Jadi wanita bagaimanapun juga kalau dia tidak terlatih untuk memegang senjata itu agak sulit. Artinya dia sudah paling tidak sudah dilatih untuk memegang senjata itu, karena dia sempat menodong di dalam pemberitaan dan memang informasi yang saya terima sempat menodong. Jadi pada waktu dipegang kemudian dia cabut senjata untuk jadi sehingga kesiapsiagaan 2 personil terlihat pada gambar ini cukup menggambarkan mereka siap. Ya. Jadi moto setia dan waspada memang tepat buat Pas Pampres. Artinya aksi yang dilakukan perempuan ini mustahil jika dilakukan tanpa persiapan dan juga latihan, baik itu untuk menggunakan dan juga memegang senjata. Seperti itu ya Pak Nono? Ya, coba lihat tuh gambarnya. Dia bergerak, dia sempat bersembunyi di pilar dulu, mencermati yang ada di depan. Mungkin dia lihat ada kekosongan mungkin. Dia langsung bergerak ke sana, ya. Cuman ya kalau saya kira istana kan belum tentu ada presiden pada jam itu. Informasi mungkin kepadanya dia berpikir bahwa mungkin penghuni istana khususnya presiden ada pada jam 7 pagi. Kira-kira. Ya, kalau Anda mengatakan ya, kalau Anda mengatakan dan mungkin saja betul jika memang tidak ada presiden di dalam istana pada pukul 7 pagi, apakah ini ingin menggambarkan bahwa ada teror yang ingin disampaikan kepada orang nomor 1 negeri ini? Ya, jadi tujuan saya lihat ini juga arahnya ke sana. Jadi kepastian untuk presiden berada di istana kan juga kita tahu sendiri beliau selalu tidur atau tinggal di Bogor, ya. Jam 7 pagi ini rasanya ya belum datang, ya. Jadi ini sebuah pesan mungkin bahwa dari pihak tertentu pertama untuk memperlihatkan keberadaannya. Yang kedua, aksi ini juga menarik, digunakan adalah produk wanita, ya. Dan saya sangat yakin bahwa ini tidak lepas dari markas Brimob
Mabes TNI, Mabes Polri dan ada keterkaitan artinya dalam aksi-aksi yang sebelumnya sempat terjadi dan menjadi sorotan. Pak Nono, biasanya untuk kasus-kasus seperti ini, akankah ada tindakan khusus dari pengamanan istana ataupun mungkin memperketat ring 1 termasuk ring 2 istana? Begini, sedapat mungkin memang dihindari adanya korban, ya. Adanya korban baik di pihak yang diserang, artinya pasukan pengawal presiden itu sendiri atau petugas. Yang kedua, kebetulan juga bisa dihindari terjadinya korban. Nah, kalau yang di Mabes Polri kan sempat ditembak. Nah, apabila masih ditembak, dikhawatirkan informasinya kan tidak bisa dikorek. Nah, ini mudah-mudahan data yang diterima dengan yang bersangkutan tidak mengalami tembakan atau tindakan yang mematikan dari petugas, dan juga terlihat bahwa tidak hanya Pas Pampres, petugas Polri yang bertugas di sana pun ikut terlibat juga. Terima kasih untuk teman-teman Polri sudah bekerja sama dengan Pas Pampres sehingga kerjasama ini juga bisa menghasilkan. Ya, Pak Nono, seperti yang Anda sampaikan tadi, bahwa ada kemungkinan keterkaitan antara peristiwa yang berlangsung pagi tadi dengan peristiwa-peristiwa teror yang sebelumnya sempat terjadi, bahkan harus menimbulkan korban. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah secara logika, akan mustahil seorang perempuan menerobos istana yang pengamanannya begitu ketat. Kita tahu bahwa di ring 1 saja akan ada instalasi kepresiden pengamanan yang cukup berat, baik yang tetap ataupun yang tidak tetap. Apakah ini memang sengaja dilakukan agar mengkondisikan bahwa ada situasi yang bisa dikatakan tidak aman ataupun menyoroti bahwa ada sesuatu yang harus diperhatikan? Iya, peristiwa-peristiwa bukan hanya di tempat kita di Indonesia, di luar negeri juga terjadi hal-hal seperti ini, menggunakan anak kecil, menggunakan wanita untuk menerobos pangkalan-pangkalan militer, itu juga digunakan di berbagai tempat, dan ini di Indonesia juga ini digunakan modus itu. Dan kembali lagi, pistol itu dari mana sih? Karena pistol FN ini adalah pistol standar TNI khususnya, karena Polri tidak, ini TNI punya ini standarnya. Nah, sehingga patut untuk, kan ada nomor serinya dan lain sebagainya, kita bisa mengetahui dari mana pistol ini didapat. Paling tidak ada nomor dari senjata itu, kita mengetahui, oh dulu pistol ini merupakan senjata dari satuan tertentu, misalnya begitu. Dari sini mulai dicari-cari lagi, dikorek. Apakah pernah satuan itu kehilangan? Ya. Karena ada juga yang pernah senjata itu didistribusikan dari, misalnya contoh di Papua, ya, di Poso. Itu senjata-senjata. Kalau dilihat dari bentuknya sendiri, Pak Nono, pistol jenis FN ini Anda menyebut ini bukan standar Polri tapi standar TNI. Ini biasanya keluaran tahun berapa sih, Pak Nono, untuk pistol FN ini? Kan sudah beredar tuh di berbagai media. Ya, masih FN dari awal. Memang saya waktu tamat perwira muda masih pakai FN. Tapi setelah pangkat mayor letkol sudah lain lagi. Tapi masih satuan tertentu TNI masih pakai FN. Untuk perwira muda seperti itu ya? Enggak, dulu saya waktu perwira muda pakai senjata itu. Tapi setelah berpangkat letnan kolonel, sudah Glock, sudah ada senjata-senjata baru, Beretta, kemudian baik, artinya akan cukup mudah untuk ditelusuri pistol ini dari mana, seperti itu ya Pak Nono ya? Ya, kan dia punya nomor seri, ada di situ. Baik. Jadi ketahuan dari mana. Tapi bisa selundupan senjata dari, misalnya ya, sering juga kita
bisa selundupan dan juga pastinya perlu diketahui pistol ini berasal dari mana dan motifnya seperti apa jika seorang perempuan menodongkan pistol kepada Pas Pampres di Istana Kepresidenan. Terima kasih atas perspektif Anda, Pak Nono Sampono, Letnan Jenderal Marinir Purnawirawan yang juga mantan Komandan Pas Pampres. Selamat petang, Pak Nono. Terima kasih untuk waktunya. Selamat petang, Cynthia. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda di Kompas Petang. Di antaranya seorang ibu dan kekasihnya yang merantai 2 anak kandungnya di Tabanan, Bali ditetapkan sebagai tersangka. Selengkapnya usai jeda di Kompas Petang. Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Lezat litur kebaba. Dan badaca randang padang. Siap-siap inovasi rasa pertama di Indonesia. Penasaran? Tungguin ya. 일요일에 이혼했고 오늘은 지금 You have fought long enough, Galadriel. Gini nih, serunya ketiban tontonan dari Prime Video dengan paket internet Telkomsel. Aktifkan sekarang di My Telkomsel. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dental Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, pembunuh yang tersenyum saat membawa jenazah korbannya untuk dibuang ke kolong tol Becakayu, Bekasi menjalani tes kejiwaan. Didampingi penyidik Jatanras Polda Metro Jaya, Rudolf Tobing dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menjalani tes kejiwaan. Rudolf dites kejiwaannya oleh tim psikiater karena saat hendak membuang jenazah korban, ia sempat menampakkan wajah tersenyum. Rudolf Tobing, pelaku pembunuhan perempuan bernama Ica, terekam kamera CCTV sedang tersenyum di lift sambil membawa jasad korbannya menggunakan troli, membuang jasad korban di kolong tol Becakayu, Bekasi. Pembunuhan terjadi di apartemen di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berlatar belakang sakit hati. Informasi lainnya dari Bali, saudara, seorang ibu yang merantai 2 anak kandungnya di Tabanan ditetapkan sebagai tersangka. Kekasih sang ibu juga jadi tersangka.
Setelah memeriksa 7 saksi, Satreskrim Polres Tabanan menetapkan ibu kandung dan kekasihnya sebagai tersangka. Kedua tersangka dijerat pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal 3 tahun 6 bulan penjara dan pidana ditambah 1/3 untuk orang tua korban. Polisi juga mendalami motif, melakukan tes kejiwaan terhadap ibu korban, serta menunggu hasil visum kedua anak dan memberikan pemulihan trauma. Kita telah melaksanakan gelar perkara dan menetapkan orang tua serta pacar dari orang tua korban ini sebagai tersangka. Masing kita terapkan kenakan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, di mana keterlibatan suami juga ikut membantu dalam hal menyediakan rantai yang digunakan sebagai untuk mengikat kedua anak, juga untuk melakukan pemeriksaan secara psikologi terhadap orang tua, termasuk juga terhadap kedua anak ini. Kita akan merasakan bagaimana dampak atau trauma yang dialaminya dengan proses trauma healing yang akan kita datangkan dari psikolog Polda. Bupati Tabanan Ikomang Gede Sanjaya menemui kedua tersangka yang merantai 2 anak. Bupati juga menemui kedua anak yang menjadi korban dan memerintahkan Dinas Sosial dan seluruh otoritas terkait memberi atensi lebih terhadap kasus kekerasan terhadap anak. Sangat-sangat prihatin sekali terhadap kejadian apa yang melanda hari ini di wilayah kami. Menjadi atensi buat kita di Kabupaten Tabanan melalui Dinas Sosial, melalui camat, melalui Pak Kepala Desa, melalui Bendeswa Adat, semua ayo sama-sama sekarang ini jadi pelajaran yang berharga buat kita. Mudah-mudahan tidak menyebar, tidak memberikan sebuah perlakuan yang tidak baik terhadap anak. Sementara 2 anak yang menjadi korban penganiayaan oleh ibu kandungnya dibawa ke rumah aman. Polres Tabanan beserta Dinas Sosial Kabupaten Tabanan sudah berkoordinasi dengan psikolog anak untuk menghilangkan trauma terhadap kedua korban. Sang ibu mengaku tega merantai kedua anaknya karena emosi. Informasi lainnya di Kompas Petang, Saudara, mantan Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak terpilih menjadi Perdana Menteri menggantikan Liz Truss. Selengkapnya usai jeda. Jalannya rangkaian persidangan kasus Sambo langsung dari lokasi pengadilan pada jam-jam berikut. Selasa 25 Oktober, sidang Eliezer, pemeriksaan saksi. Rabu 26 Oktober, sidang obstruction of justice. Juga sidang pembunuhan berencana terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Kamis 27 Oktober, sidang obstruction of justice. Jumat 28 Oktober, sidang obstruction of justice. Live di Kompas TV. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. 일요일에 이혼했고 오늘은 지금 You have fought long enough, Galadriel. Gini nih, serunya ketiban tontonan dari Prime Video dengan paket internet Telkomsel. Aktifkan sekarang di My Telkomsel. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari.
Masih di Kompas Petang, Saudara, seorang pengendara sepeda motor tewas setelah terlibat kecelakaan dengan sebuah mobil di Kota Bengkulu. Kecelakaan terjadi di sebuah pertigaan kawasan Jalan Dharma Wanita, Kota Bengkulu. Mobil yang datang dari arah berlawanan menabrak motor yang keluar dari pertigaan secara mendadak. Akibatnya, motor terjatuh dan pengendara terluka dan meninggal dunia di lokasi. Dari olah TKP, untuk kendaraan sepeda motor datang dari arah Jalan Semara, berbelok ke kiri menuju arah Simpang 3 Pinang Mas. Sedangkan mobil dari arah Polsek Muara Bengkulu menuju arah Pinang Mas. Pada saat di TKP, sepeda motor tidak memperhatikan arus lalu lintas sehingga langsung keluar dan menabrak bagian sebelah kiri mobil pickup tersebut. Saudara, mantan Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak terpilih menjadi Perdana Menteri menggantikan Liz Truss yang mundur setelah menjabat selama 45 hari. Sunak akan menjadi Perdana Menteri pertama Inggris yang berasal dari keturunan India. Rishi Sunak terpilih jadi Perdana Menteri Inggris setelah memenangi pemilihan yang dilakukan anggota Partai Konservatif. Sunak jadi Perdana Menteri Inggris pertama keturunan India menggantikan Liz Truss yang mengundurkan diri setelah 45 hari menjabat. Sejumlah PR besar menanti Sunak, termasuk menstabilkan ekonomi Inggris yang bergejolak. To Liz Truss for her dedicated public service to the country. She has led with dignity and grace through a time of great change and under exceptionally difficult circumstances, both at home and abroad. I am humbled and honoured to have the support of my parliamentary colleagues and to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love and give back to the country I owe so much to. The United Kingdom is a great country, but there is no doubt we face a profound economic challenge. We now need stability and unity, and I will make it my utmost priority to bring our party and our country together. Saudara, Kompas TV menggelar acara partisipasi mengajak anak muda melek pemilu 2024. Dihadiri sejumlah influencer inspiratif bercerita soal keresahan dan harapan jelang pesta demokrasi. Digelar di Universitas Multimedia Nusantara Tangerang, antusiasme mahasiswa terlihat dari ratusan mahasiswa yang memadati panggung acara. Partisipasi mengundang influencer seperti Hanung Bramantyo dan Chania Cita yang menceritakan aspirasinya lewat orasi terkait pemilu 2024 yang akan datang. Harapannya generasi muda bisa berpartisipasi pada pemilu nanti. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari memberikan motivasi bagi para mahasiswa mengenai pentingnya memberi suara di pemilu mendatang. Nantinya acara partisipasi akan digelar juga di kampus-kampus lain di Indonesia, khususnya Jakarta. Hal ini untuk meningkatkan kesadaran generasi muda soal pentingnya memberi suara saat pesta demokrasi nanti. Kan pemilih muda, yaitu Gen Y dan Gen Z. Yang kalau kita bicara soal data, di pemilu 2024 ini ada 51% lebih mereka yang akan menjadi pemilih di 2024. Sehingga menjadi tanggung jawab bagi kami ataupun misalnya kontribusi kami untuk merengkuh mereka, untuk membuat mereka jadi pemilih yang bijak dan cerdas. Antusiasme mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara dibarengi keresahan dan harapan. Namun keresahan itu tak membendung keinginan mereka untuk memilih di tahun 2024 nanti. Kami tutup Kompas Petang kali ini. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Tifal Solesa. Pastikan Anda tetap taat protokol kesehatan dan selamat menyaksikan program kami berikutnya. Sampai jumpa lagi.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Long White Coffee by Moon Booster. Ikuti pelayaran KRI Bima Suci 5 hari lagi di Kompas TV. Selamat petang saudara, sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang menjerat Verdi Sambo kembali digelar. Hari ini 12 orang saksi dihadirkan di sidang dengan terdakwa Barada Richard Eliezer dan Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Friska Clarissa. Saudara, hari ini sidang pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat kembali digelar dengan terdakwa Barada Richard Eliezer. Ada 12 orang saksi diagendakan hadir ke Pengadilan Jakarta Selatan. Sebelum memulai sidang, saudara, Barada Richard Eliezer meminta maaf dan bersimpuh di kaki orang tua almarhum Yosua. Eliezer hari ini menghadapi 12 saksi, baik dari keluarga maupun kekasih Yosua, juga pengacara keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak. 12 saksi yang hari ini dihadirkan oleh jaksa, yakni Kamarudin Simanjuntak, Samuel Huta Barat, Rosti Simanjuntak, Mareza Rizky, Yuni Artika Huta Barat, dan Devianita Huta Barat. Ada pula Novita Sarina Dea, Rohani Simanjuntak, Sangga Parulian, Roslin Emika Simanjuntak, Indrawanto Pasaribu, dan Vera Mareta Simanjuntak. Ibunda Yosua, saudara, Rosti Simanjuntak ikut menjadi saksi di persidangan Eliezer. Saat ditanya hakim, Ibu Yosua menangis saat mengenang sosok putranya. Dalam kesaksiannya, Ibu Yosua menyebut selama bertugas di Jakarta, Yosua tak pernah mengeluh soal pekerjaannya. Selalu perhatian kepada mamanya dan kepada saudara-saudaranya, kakak adiknya. Jadi anak ini memang Pak sangat hormat dan sangat patuh. Dia selalu melalui komunikasi, dia selalu menyapa orang tuanya, apalagi ibunya. Apakah pada saat atau sebulan atau 2 bulan sebelumnya atau pada saat korban berdinas di Jakarta sering mengeluh, bercerita sukanya apa, dukanya apa menjadi ajudan pada ibu? Anak ini memang selalu bercerita, tapi tidak pernah bercerita tentang keluhan maupun duka. Dia selalu bercerita atas tanggung jawabnya dalam tugasnya, dan dia bercerita atas kebaikan, aman, dan kondisinya selalu baik-baik saja, itu yang mulia. Ada, apakah pernah saudara FS atau Freddy Sambo atau Putri Chandrawati itu berkomunikasi kepada ibu? Karena kalau dari tadi ceritanya si Reza, Mbak Reza pun disayang dikasih. Apakah dengan ibu ada komunikasi juga? Kalau komunikasi secara langsung, Bapak Freddy Sambo maupun Putri Chandrawati tidak pernah berkomunikasi, cuman melalui video call atau telepon. Kalau mereka sedang ibadah atau sedang belanja, anak itu selalu menunjukkan, ini bapak loh mak, ini ibu. Jadi saya bilang, anak harus baik, itu adalah walimu, wali mamamu dan bapakmu di sana. Jadi kamu harus hormat kepada ibu dan atasanmu. Jadi selalu saya menyarankan anak seperti itu. Jadi anak ini memang patuh mendengarkan apa nasihat orang tuanya. Jadi saat video call itulah dia menunjukkan bahwa bapak itu sama ibu itu ada bersama dia di dalam tugasnya. Oke. Pada saat, jadi tidak ada komunikasi misalnya
korban itu diancam atau bagaimana, atau dia bercerita, oh teman-temanku mak di salah satunya nih si Richard Eliezer atau ada Ricky, ada dia cerita seperti itu? Kalau bercerita masalah-masalah Pak, tidak pernah sama sekali. Karena anak ini selalu mengabari yang baik-baik saja. Makanya saya secara manusia, secara ibunya, tidak ada tega. Rasanya hancur Pak menerima kabar duka anak saya ini. Yang begitu patuhnya, yang selalu mendengarkan nasihat orang tuanya. Karena dari kecil anak ini saya sudah didik, Pak. Sudah saya ajarin anak ini agar selalu tanggung jawab dalam tugas, harus selalu patuh dan hormat kepada dimanapun berada dalam pekerjaannya maupun bertemu kepada siapa yang ada di sekitarnya. Jadi anak ini loh Pak, atas kehilangan kematian anak saya ini. Ayah Yosua, Samuel Huta Barat menyebut mendapat informasi soal penembakan Yosua dari anak buah Sambo, Hendra Kurniawan, dalam kesaksian di persidangan. Namun hal ini terungkap setelah jenazah almarhum dimakamkan. Dalam sidang, ayah Yosua juga mengenang Yosua sebagai anaknya yang paling patuh. Dengan siapa dia tembak menembak? Pada saat itu Reza nggak tahu. Nggak tahu. Sekarang udah tahu. Sekarang kami tahu dari cerita ataupun kronologi yang diceritakan Brigjen Hendra bahwa pada saat dia datang ke Sungai Bahar sesudah pemakaman, Pak Hendra menceritakan kronologi bahwa yang menembak itu berinisial Berada E. Gitu ya. Jadi cerita si Pak Hendra, dia tembak menembak dengan Eliezer. Sudah kenal Eliezer? Tadi baru saya ketemu. Nah, itu dia ya? Iya, waktu di situ. Saya tahu saksi ya, apa yang dilakukan Eliezer ini rupanya? Ini cerita kronologi yang diceritakan oleh Pak Hendra bahwa si Joshua beserta rombongan Ibu PC pulang dari Magelang. Menurut kebiasaan yang dilakukan mereka, kalau keluar dari luar kota harus singgah di rumah dinas Duren 3 untuk PCR. Jadi selama menunggu hasil daripada PCR, si Ibu Putri ini masuk ke kamar utama istirahat nunggu hasil PCR. Sesudah dalam kamar si Ibu Putri, almarhum Joshua masuklah ke kamar untuk berbuat tidak senonoh. Itulah ceritanya Pak. Itu kejadian di Duren 3. Di Duren 3. Sudah ya, maksud Pak Hakim kita udah poin aja lah ya. Itu kan sudah ada SP3-nya. Jadi tidak usah diceritakan masalah itu lagi. Yang saya maksud peranan Eliezer ini sekarang supaya lebih fokus. Kan begitu ya. Tahu nggak Pak Huta Barat? Apa yang dilakukan terdakwa ini di Duren 3 terhadap si korban? Itu maksudnya pertanyaannya. Tahu kami dari media Pak. Dari media. Dari media. Kalau secara langsung tidak. Ini kami ingin menggali latar belakang peristiwa ini secara lebih jauh. Bagaimana sebenarnya temperamen dari korban itu sendiri? Almarhum. Iya. Di antara anak saya yang berempat, saya bukan lantaran dia sudah meninggal memuji dia, bukan. Saya pun tadi sudah disumpah. Memang ini yang paling baik, yang paling patuh. Mungkin boleh kita lihat dari raut wajahnya sama dengan isi hatinya. Setelah korban menjadi polisi, apakah ada perubahan sikap setelah dia memegang senjata? Selama dia sudah menjadi polisi, malah dia bisa mengayomi adik-adik kakaknya, menggantikan saya, peran saya. Baik. Kalau umpamanya mamanya begini, sabar mak. Malah dia menasihati orang tua, itulah sikap dia. Setelah pindah ke Jakarta, apakah ada perilaku yang berbeda juga dari korban? Tidak ada sama sekali. Malah dia sering mengingatkan mamanya, mengingatkan kami selalu rajin berdoa dan membuka Alkitab.
Pengacara keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak menyebut Putri Chandrawati ikut menembak Brigadir Yosua saat pembunuhan. Hal itu diungkap saat Kamarudin menjadi saksi untuk terdakwa Richard Eliezer di persidangan. Menurut Kamarudin, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putri Chandrawati ikut menembak Yosua dengan senjata yang diduga buatan Jerman. Kamarudin menyebut penembakan Brigadir Yosua adalah pembunuhan berencana. Awalnya dibilang yang menembak berada di Malaysia, tapi kemudian kami temukan fakta baru bahwa yang menembak adalah Ferdy Sambo dan Richard Eliezer atau berada di Eliezer bersama dengan Putri Chandrawati. 3. Ya, karena ada menggunakan senjata yang diduga buatan Jerman. Pindah, Pak. Adik Brigadir Yosua, Mahareza Rizky menceritakan kesaksiannya saat melihat jenazah Yosua di RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Reza mengaku dilarang mendekati jenazah Yosua dan memakaikan baju jenazah sebelum jenazah Yosua dimasukkan ke peti jenazah. Izin komandan, saya bilang, saya ingin menggendong abang saya terakhir kali untuk masuk dalam peti. Boleh kan komandan? Saya ditarik sama Bapak AKBP Henry, sudah sabar, kita tunggu sini aja. Saya nunggu, ketika udah rapi, udah dimasuk dalam peti, sudah dipasang dengan baret, baju segala macam. Saya baru posisi almarhum udah rapi dalam peti, yang mulia, baru saya boleh melihat. Melihat almarhum atau melihat petinya? Melihat almarhum. Oh, masih boleh dibuka, melihat jenazah masih boleh? Boleh. Oke. Saya lihat bentar, saya berdoa. Saat saya berdoa pun saya masih mendengar. Ada yang bilang, udah belum sih? Ada yang berkata seperti itu. Saya masih mendengar jelas. Saya dipimpin doa dengan Bapak AKBP Henry. Kami selesai, langsung keluar, peti tutup. Kami langsung berangkat ke bandara. Kekasih almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Vera Simanjuntak, ikut menjadi saksi sidang terdakwa Barada Eliezer. Vera menceritakan percakapan telepon Yosua soal ancaman pembunuhan. Saksi Vera Simanjuntak menceritakan percakapan terakhir dengan Yosua 7 Juli 2022 pada majelis hakim. Vera menyebut Yosua mengaku diancam karena dituduh membuat istri Sambo, Putri Chandrawati, sakit. Pada 8 Juli, Yosua sempat beberapa kali menghubungi Vera namun tidak terangkat. Kenapa tadi bang? Saya bilang, kurang ajar orang ini, dia bilang gitu. Terus dia bilang, kurang ajar gimana? Saya bilang, ibu sakit, aku dituduh bikin ibu sakit. Terus sakit apa? Saya bilang, nggak tahu saya, dia bilang gitu. Terus siapa yang nuduh? Saya bilang, adalah orang di sini, dia bilang. Terus emangnya abang ngapain ibu? Saya bilang, abang ada pukul ibu? Ya enggak lah dek, dia bilang gitu. Terus aku diancam, dia bilang. Siapa yang ngancam? Saya bilang, squad di sini. Dia yang sedengar yang mulia. Terus ya udah, kalau abang nggak salah abang jangan takut, dia bilang. Emangnya? Ya, saya tanya. Terus dia bilang, ya, kata dia kayak gitu. Kalau abang nggak ada ngapa-ngapain ibu, abang jangan takut, saya bilang. Informasi selengkapnya jalannya sidang dengan terdakwa Richard Eliezer, kita bergabung dengan Putri Oktaviani, jurnalis Kompas TV langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Okta, bagaimana respons Eliezer dari keterangan keluarga Yosua yang sudah bersaksi hari ini? Iya, karena sidang sudah selesai, tadi sempat ditanyakan juga bagaimana dengan respon Eliezer terhadap kesaksian keluarga. Tadi Eliezer mengatakan bahwa ia menerima sebuah kesaksian yang disampaikan oleh keluarga, dan yang menarik, Friska, tadi Eliezer juga mengatakan bahwa
ia yakin Yosua tidak mungkin melakukan pelecehan seksual. Pun demikian, Eliezer juga akan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa jujur dalam setiap proses persidangan yang akan dilalui. Dalam persidangan tadi, Friska, memang banyak didalami soal bagaimana keseharian Yosua, kemudian juga bagaimana hubungan Yosua dengan keluarga maupun juga dengan para terdakwa, yang juga menarik tadi soal bagaimana proses pengantaran jenazah hingga akhirnya keluarga ada perbedaan gitu ya soal keterangan bagaimana luka yang ada di tubuh Yosua, baik dari keterangan ketika otopsi pertama dengan yang ditemukan oleh pihak keluarga maupun juga dari pihak kuasa hukum keluarga, yakni Kamarudin Simanjuntak. Tangis ibunda Yosua tadi sempat pecah ketika menceritakan soal pembunuhan ini, dan tadi juga keluarga Yosua meminta, bahkan tadi juga terdengar seperti berteriak begitu, Friska, bahwa menegaskan Eliezer harus bisa jujur dan jangan sampai mengikuti skenario dari Sambo. Rosti Simanjuntak tadi sempat menceritakan bahwa Yosua ini adalah sosok anak yang memang patuh, kemudian juga sosok yang hangat perhatian pada orang tua dan juga selalu berkomunikasi. Ini pun juga disetujui begitu oleh ayah dari Yosua, yakni Samuel Huta Barat, bahwa memang yang jadi catatan adalah Yosua tidak pernah menceritakan terkait dengan pekerjaannya maupun apa yang ia rasakan selama bekerja menjadi ajudan dari Verdi Sambo. Tadi juga dipertegas soal bagaimana permintaan keluarga untuk bisa memakamkan Yosua begitu dengan salah satunya dengan adat Batak, begitu sesuai dengan adat Batak. Nah, disinilah baru diketahui ketika peti ini akhirnya boleh dibuka, diketahui ada sejumlah luka yang ditemukan oleh keluarga ini yang ditunjukkan dari sejumlah foto yang dimiliki oleh bibi Yosua. Jadi memang awalnya keluarga Yosua mengetahui ada sejumlah luka, seperti ayah Yosua tadi mengatakan ada beberapa luka seperti di hidung, bibir, kemudian geraham yang ditemukan agak bergeser, kemudian juga ada luka di dada, ada satu di sebelah kanan. Sehari sesudahnya ditunjukkan ada foto dari bibi Yosua dan ditemukan ada luka tambahan yang diketahui seperti luka di bagian tulang rusuk, kemudian juga di jari. Lebih lengkap, Rizka dan juga saudara, kita dengarkan cuplikan pernyataan dari bibi Yosua, yakni Rohani Simanjuntak. Kasus ini, foto-foto yang saya kirimkan sama Pak Kamarudin hasilnya dari saya. Oh, saudara yang memfoto-foto korban ya? Iya. Sampai sekarang ini foto yang menjadi bukti permulaan. Iya, saya yang Ibu yang memfoto. Iya. Ini Bu ya fotonya Bu, Iya, bisa dilihat Bu? Iya, betul. Benar? Benar. Benar ya, ini Ibu semua. Coba sampai turun bawah. Ini kondisi pada saat jenazah pertama kali datang ya? Iya, betul. Turun ke bawah, turun ke bawah. Pelan-pelan, pelan-pelan, jangan terlalu kencang. Turun lagi. Iya, betul. Ya, turun lagi. Iya, betul. Iya. Ibu yang memfoto ya? Benar Pak Samuel ya? Ini yang Bapak lihat pertama Pak ya? Ya, makanya pada waktu Bapak meminta dibongkar seperti ini Pak ya? Ya. Foto terakhir. Oh ini. Oh. Coba turun lagi. Turun lagi yang terakhir, turun lagi. Ini foto apa ini? Bukan itu Pak. Kami Yang nggak tanggal tahu. dulu. Bukan dari kami. Apa itu, ini Pak. saudara jaksa? Foto rumah di Duren 3 ya? Oh, Foto di Duren penembakan. 3 ya? Oke. Izin yang mulia. Sidang sudah selesai, Friska, dan nantinya akan dilanjutkan pada Selasa pekan. Okta? Oke, tadi Putri Oktaviani melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada sejumlah hal yang menarik, antara lain Eliezer membenarkan bahwa seluruh kesaksian keluarga Yosua sesuai dengan fakta. Itu nanti yang kita akan saksikan pula bagaimana pembuktiannya di persidangan selanjutnya Selasa pekan depan. Breaking News Kompas TV masih akan kembali sesaat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Moyang baru dan tetap 1 meter. All New Limo Pizza. Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All New Limo Pizza. Selalu lebih puas. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Orange redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Moyang baru dan tetap 1 meter. All New Limo Pizza. Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All New Limo Pizza. Selalu lebih puas. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Gigi sakit nih. Ditempel koyo, tetep aja nyut-nyutan. Gimana kalau ada yang praktis? Nyeri, semprot Cooling 5 Plus. Cooling 5 Orange redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Saudara, kembali di Breaking News Kompas TV, kita sama-sama menyaksikan sepanjang hari ini sidang pembunuhan berencana Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer yang hari ini disidang dalam sidang pembuktian. Dalam sidang lanjutan kasus Sambo dengan terdakwa Richard Eliezer, jaksa menyatakan kesaksian orang tua serta kakak Yosua Huta Barat terkait luka-luka yang dialami korban. Jaksa merunut kesaksian keluarga untuk mengungkap fakta pembunuhan berencana pada Brigadir Yosua Huta Barat. Ada berapa luka di dada itu?
Seperti yang saya sampaikan tadi, pertama saya buka peti jenazah, luka pertama di hidung, itu dijahit, di bibir agak sebelah kiri, itu gerahamnya ini nampaknya agak bergeser, miring gini kan. Kalau di dada? Di dada yang pertama saya buka satu. Ada bolong di situ ya? Di sini. Sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Sesudah dimasukkan formalin pada hari Minggu tanggal 10, adik ipar saya Rohani sore harinya menunjukkan foto-foto sesudah dibuka mereka pakaiannya waktu mau masukkan formalin. Nampaklah luka tambahan di bahu agak atas kanan. Bahu atas. Jadi dua. Satu tadi di dada, sebelah kanan, satu agak di atas. Terus selain itu masih ada? Tulang rusuk sebelah kanan agak membiru. Tapi tidak bolong? Tidak. Yang saya tanya, ada berapa jumlah yang bolong di sekitar dada korban? Yang saya lihat di fotonya, di dada ini sini satu, di sini satu, agak di leher ini ada bolongan. Ada sebelah bolong kanan. Baru jarinya Pak. Jarinya ini jari kelingking sama jari manis sepertinya mau putus. Oke. Siapa yang pertama menelepon Bapak, mengabari Bapak ketika Bapak di Sidimpuan tentang kejadian ini? Pertama sekali yang menelepon bukan sama saya Pak. Yang menelepon sama kakaknya almarhum, si Reja Mahareja Rizki, yang menelepon kakaknya anak saya Yuni Artika. Yuni Artika. Anak saya yang tua. Saya langsung ke Yuni ya. Ketika ditelepon sama si Reja, apa yang disampaikan? Supaya nanti tidak ya. Yang pertama dibilang Reza cuma lagi di mana Kak? Iya jelasin kan, kita jelasin, terus kenapa Dek? Tuh kan suaranya cemas banget nih Pak. Abang Kak, abang udah nggak ada, katanya gitu sambil nangis. Loh, bukannya abang sehat-sehat? Kami bilang, abang kan kenapa? Pikiran saya tuh Pak, kenapa mereka di perjalanan kenapa gitu kan Pak. Kenapa Reja tuh masih belum sanggup ngomong gitu Pak? Ada nggak si Reja menceritakan tentang tembak menembak? Ada Pak, jadi HP-nya tunggu ya Kak, dimatiin, sibuk telepon matiin lagi gitu Pak. Terus ada ditelepon lagi, saya telepon lagi, kenapa abang, kenapa gitu. Abang Kak, abang kena tembak, kenapa? Katanya baku tembak, kata Reja gitu. Terus pada saat Reja menceritakan baku tembak ini, ada nggak disampaikan, ada nggak disebut seseorang siapa ada. Yang melakukan penembakan itu? Aku tanya Pak, baku tembak dengan siapa? Dengan Richard katanya gitu. Dengan Richard? Iya, informasinya dengan Richard. Terus saya tanya, Richardnya gimana? Saya tanya keadaan si Richard. Richardnya gimana? Karena abang sudah meninggal, kalau baku tembak, kalau pikiran kita pasti dua-duanya terluka Pak. Dua-duanya pasti terluka. Terus Richard nggak kenapa-kenapa. Di situ saya sudah kok ini ada yang aneh. Baku tembak, satu meninggal, satu lecet pun tidak ada. Sidang Eliezer menghadirkan 12 saksi. Saksi pelapor Kamarudin Simanjuntak menjelaskan kejanggalan dalam kasus tewasnya Yosua yang mengarah pada pembunuhan berencana. Sedangkan adik dan kekasih Yosua sempat menangis saat bersaksi di hadapan majelis hakim. Sebelum sidang dimulai, Barada Richard Eliezer meminta maaf dan bersimpuh di kaki orang tua almarhum Yosua. Eliezer hari ini menghadapi 12 saksi, baik dari keluarga dan pacar Yosua, juga saksi pelapor yang juga pengacara keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak. Saksi pelapor Kamarudin Simanjuntak menjelaskan awal dirinya menemukan banyak kejanggalan dalam kasus tewasnya Yosua.
Kamarudin kemudian membuat laporan polisi, Yosua tewas akibat pembunuhan berencana, bukan akibat baku tembak dengan Barada Eliezer. Informasi yang beredar dari pihak kepolisian dari Karopenmas Polri adalah tembak-menembak. Tetapi kami dapat informasi bahwa itu tidak betul, bahwa almarhum tidak pergi PCR. Maka kami investigasi dan kami sampaikan kepada penyidik, termasuk kepada para jenderalnya. Kami juga ada rapat. Ternyata benar setelah dilakukan verifikasi, Ferdi Sambo tidak pergi PCR. Kemudian Ferdi Sambo ada di rumah itu dan benar CCTV sudah dilucuti. Kemudian tentang keberadaan Apung dan AKP Irfan yang dari Subdit 4 ternyata benar. Jadi selain saksi pelapor Kamarudin Simanjuntak, di persidangan ini adik Brigadir Yosua, Bribda Maharesa Huta Barat, juga mengaku menemukan kejanggalan dalam kasus tewasnya Yosua. Adik Yosua menceritakan dirinya ingin menggendong jenazah kakaknya untuk terakhir kalinya sebelum dimasukkan ke peti mati, namun dilarang. Izin komandan, saya bilang, saya ingin menggendong abang saya terakhir kali untuk masuk dalam peti. Boleh kan komandan? Saya ditarik sama Bapak AKBP Hendrik, sudah sabar, kita tunggu sini aja. Saya nunggu, ketika udah rapi, udah dimasuk dalam peti, sudah dipasang dengan baret, baju segala macam. Saya baru posisi almarhum udah rapi dalam peti, yang mulia, baru saya boleh melihat. Melihat almarhum atau melihat petinya? Melihat almarhum. Oh, masih boleh dibuka melihat jenazah, masih boleh? Boleh. Oke. Saya lihat bentar, saya berdoa. Saat saya berdoa pun saya masih mendengar. Ada yang bilang, udah belum sih? Ada yang berkata seperti itu. Saya masih mendengar jelas. Saya dipimpin doa dengan Bapak AKBP Hendrik. Kami selesai, langsung keluar, peti tutup. Kami langsung berangkat ke bandara. Sementara kekasih Yosua, Vera Simanjuntak, menyatakan Yosua tidak memiliki masalah dengan rekan kerjanya. Vera sempat menangis saat menceritakan masalah yang dihadapi Yosua. Tanggal 21 Juni, dia video call saya sekitar jam 11:30 malam. Oke. Dia video call saya, dia bertanya, lagi di mana dek? Dia bilang, lagi di rumah bang, nggak dinas. Enggak, kenapa bang? Saya bertanya. Abang ada masalah dek? Dia bilang gitu. Abang ada masalah dek, tapi gak bisa main ke mama, ke bapak, ke adik ke gereja, ibu dan ke adik. Saya bertanya, ceritalah bang, salah apa? Jangan dipendam sendiri, saya tanya. Terus dia bilang, enggak lah dek, biarlah abang yang nanggung ini, dia bilang gitu. Saudara tidak mengejar. Bagaimana mulia? Saudara tidak mengejar kepada korban. Apa yang masalah? Yang mulia saya tanya, masalah apa bang? Ceritalah, dipendam sendiri, saya bilang. Enggak, dia bilang, biarlah abang yang, dia bilang gitu. Terus saya bilang lagi, dia tanya lagi, kenapa kau masih nunggu adek? Dia bilang, abang apa bertanya kayak gitu lah. Ya dek, hatimu buat laki-laki lain, dia bilang. Bukannya dek buat laki-laki lain. Nanti kau punya anak dia bahagia. Ya.
Cuman itu saja. Saya Atau jawab, maksudnya begini, saudara nggak kejar lagi, apa sebenarnya masalahnya sampai dia kok tiba-tiba ngajak putus? Apakah karena, makanya kan tadi saya tanya, apakah salah kalian sering berantem? Oh cuman beda pendapat itu, sampai tiba-tiba dia ngomong putus. Atau seberapa sering dia ngajak putus sebelumnya? nggak pernah yang mulia. Nggak pernah, tiba-tiba saat itu dia ngajak putus. Cuman saya bilang saya nggak mau. Saya nggak mau, aku nggak mau, aku mau nikahnya sama abang. Saya bilang, dia sudah saling menangis kami di situ. Terus dia diam aja nggak dijawab. Aku mau tidur dek, dia bilang, dadaku sesak. Abang sakit, saya bertanya. Aku telepon Ade Reja ya, buat ngantar obat untuk abang ya, saya bilang. Enggak lah dek, aku mau tidur aja, dia bilang gitu. Udah, itu saja. Besokannya nggak saudara tanya lagi? Saya chat yang mulia, saya chat, saya marah-marah. Saya chat, tapi cuman di read aja, dibaca aja. Kamu chat bagaimana? Selain adik dan kekasih Yosua, sidang Eliezer juga menghadirkan orang tua Yosua sebagai saksi di persidangan Richard Eliezer. Tim Liputan, Kompas TV. Sidang Richard Eliezer dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dilakukan hari ini. Lalu apa saja hasil keterangan saksi yang telah disampaikan di hadapan majelis hakim dan apakah kesaksian mereka ini akan meringankan atau justru memberatkan para terdakwa? Kita akan membahasnya bersama pengacara keluarga Yosua Martin Lukas Simanjuntak dan pengacara Ferdi Sambo Rasamala Aritonang. Selamat malam, Bung Rasamala. Selamat malam, Mbak. Bung Martin Simanjuntak tadi sudah sempat terhubung, tapi sedang kami coba kontak kembali karena sempat terputus. Bung Rasamala, tadi ada sejumlah keterangan yang kami highlight, terutama soal Eliezer yang membenarkan keterangan para saksi keluarga Yosua. Anda melihat ini bisa memberatkan klien Anda? Ya, pertama gini Mbak, pertama saya pikir kita semua perlu menyampaikan keprihatinan dan duka cita mendalam tentu untuk keluarga almarhum Yosua ya, sebagai keluarga korban, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sesuai dengan apa yang kami pahami dan juga kami sepakat dengan hakim juga jaksa, memang harus diberikan kesempatan pada keluarga korban untuk menyampaikan keterangannya dan menyampaikan harapannya pada persidangan ini. Tentu itu harus diberikan ruang yang luas kepada keluarga korban. Yang ketiga, bahwa keterangan yang disampaikan hari ini tentu itu sebagian dari keterangan dan bukti-bukti yang lain masih ada yang belum dan itu harus diuji, di cross eksaminasi, diujikan, dikonfrontasikan antara bukti satu dengan bukti yang lain. Nah, dari catatan kami, beberapa keterangan itu justru catatan kami menyoroti terkait dengan keterangan yang disampaikan oleh penasihat hukum keluarga korban, yaitu saudara rekan Kamarudin, yang beberapa keterangannya justru tidak ada di dalam surat dakwaan, tidak ada juga di dalam fakta persidangan, dan kami menduga bahwa keterangan itu sengaja disampaikan justru untuk mengaburkan pemeriksaan di dalam pengadilan ini. Karena kan sebenarnya harapan kita semua bahwa semua orang yang dihadirkan dalam persidangan, baik sebagai saksi atau sebagai ahli nantinya, tentu diharapkan memberikan terangnya perkara ini nanti sehingga hakim dapat memutus dengan baik. Dan justru itu kami lihat beberapa keterangan yang disampaikan oleh rekan Kamarudin sebagai salah satu saksi itu justru tidak ada di dalam fakta persidangan. Dan apa itu Bung Rasamal, apa yang bagian Ibu Putri disebut Kamarudin menembak Betul. Misalnya tuduhan keji terhadap Bu Putri yang dengan serta-merta menuduh Bu Putri ikut menembak langsung almarhum Yosua, padahal di dalam baik dalam surat dakwaan maupun di dalam bukti-bukti dalam berkas perkara di fakta persidangan nanti juga disajikan, itu tidak ada sama sekali menyebut bahwa Bu Putri melakukan penembakan langsung. Jadi ada cerita-cerita baru yang disampaikan, dan itu beberapa kali diingatkan oleh majelis hakim, dan tetapi yang bersangkutan tetap menyampaikan itu seolah-olah memang mau membangun narasi dan menggiring opini publik. Dan saya menduga ada kesengajaan tuh untuk mengaburkan upaya untuk membuat terang pemeriksaan perkara ini gitu. Anda membantah tegas apa yang disampaikan oleh Kamarudin tadi soal Ibu Putri menembak Yosua, ikut menembak Yosua.
Ya jelas itu tidak benar, karena kan di dalam fakta persidangan nanti juga disajikan, ini kan kita membaca dari berkas perkara, baik keterangan saksi-saksi di dalam acara pemeriksaan, termasuk keterangan Richard sendiri, tidak ada menyebutkan bahwa Bu Putri melakukan penembakan langsung terhadap Joshua. Jadi berdasarkan berita acara pemeriksaan, juga uji forensik, balistik yang disajikan di dalam berkas pemeriksaan perkara, itu kan tidak ada, makanya kan beberapa kali hakim juga minta dasar bukti untuk membuktikan pernyataan atau keterangan yang disampaikan bahwa ada penembakan itu apa, itu kan tidak bisa juga disampaikan oleh rekan Kamarudin sebagai saksi. Nah, saya pikir itu sangat berbahaya ya, karena kan kita sebenarnya semua mengharapkan bahwa siapapun pihak yang hadir dari pihak manapun sebagai saksi itu membantu hakim, membantu kita semua untuk mengungkap peristiwa ini sebenarnya, kan itu yang kita harapkan sebenarnya. Keterangan saksi di muka sidang ini jadinya pro justisia, apalagi ambil di bawah sumpah begitu, Bung Rasa Mala, apa yang Anda lihat implikasinya dari keterangan salah satu saksi tadi? Ya, saya pikir ini kan diatur sebenarnya di dalam hukum acara pidana ya, ketentuan 242, 174 juga mengatur bahwa keterangan saksi yang diangkat di atas dasar sumpah itu harus disampaikan dengan benar, dengan sebenar-benarnya gitu. Nah, kalau kemudian disampaikan keterangan yang tidak benar dan diketahui bahwa yang menyampaikan keterangan itu bahwa itu tidak benar, itu kan ada ancaman hukumannya sendiri. Tetapi sekali lagi tentu kami mengingatkan, apalagi ini masih ada persidangan selanjutnya, juga hakim menyampaikan nanti saksi-saksi yang hadir hari ini juga akan memberikan keterangan saksi di persidangan selanjutnya. Sebaiknya keterangan-keterangan semacam itu apa namanya tidak disampaikan lah, supaya kita sama-sama membantu membuat terang persidangan ini. Jadi baik publik, masyarakat, jaksa, juga kami penasihat hukum, apalagi hakim nanti supaya bisa menilai dengan jernih dan tidak ada upaya justru untuk mengaburkan pemeriksaan ini. Itu keterangan mana lagi yang Anda anggap tidak benar atau tidak sesuai fakta menurut versi Anda? Ya, misalnya perkelahian perselisihan antara Bu Putri dengan Pak Sambo ada disebut juga, ada pertengkaran begitu kan. Nah, itu kan tidak ada di dalam fakta berkas perkara yang kita periksa, itu tidak ada dan tidak disampaikan juga di dalam dakwaan begitu. Tiba-tiba itu muncul ceritanya dan ketika dikonfirmasi dari mana buktinya juga tidak bisa disampaikan juga gitu. Jadi sekali lagi, karena keterangan ini semua disampaikan di bawah sumpah, jadi memang kita mengharapkan semua yang menyampaikan keterangan, saksi dari pihak manapun itu menyampaikan keterangan yang sebenarnya supaya kita sama-sama bisa melihat sebenarnya apa sih peristiwa ini terjadi, siapa yang harus bertanggung jawab nanti supaya clear gitu. Jangan ada upaya untuk mengaburkan itu. Gitu. Oke, sekarang sudah terhubung lagi Bung Martin Lukas Simanjuntak. Bung Martin Simanjuntak, selamat malam. Ya. Selamat malam Mbak Friska. Ya, sudah terhubung, terima kasih. Tadi kalau kata Bung Rasa Mala, yang disampaikan salah satu saksi, Kamarudin Simanjuntak, itu tidak benar soal Putri ikut menembak Joshua, sempat ada juga perselisihan antara Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Apa tanggapan Anda? Yang pertama pasti apa yang rekan saya sampaikan ini pasti maunya meringankan daripada terdakwa yang bersangkutan ya. Sah-sah saja ketika ada satu keterangan yang memberatkan, mereka pasti akan membantah. Namun terkait dengan apa yang disampaikan oleh rekan saya, Kamarudin Simanjuntak, mengenai diduga keras ya, Putri Chandrawati ikut menembak, ini pun juga disampaikan oleh Ketua Komnas HAM. Ya, jadi kita tidak perlu paranoid lah gitu ya rekan ya. Lalu yang berikutnya mengenai perselisihan ya. Ini kami dapat informasi ketika kami meeting dengan bosnya penyidik ya. Ada satu bintang 3 katakan bahwa memang hubungan rumah tangga Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo itu tidak sedang baik-baik saja, ya. Tapi informasinya bukan informasi ini yang dimaksud oleh rekan saya, oleh Kamarudin Simanjuntak. Sumbernya itu dari apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan bahwa itu didapat dari intelijen. Nah, tapi apapun itu, kalau dianggap ini mengaburkan, saya justru berpendapat sebaliknya. Kenapa? Ini justru akan membuat terangnya suatu perkara, ya. Agar petunjuk ini yang kami sebut dengan petunjuk, terlepas nanti mau dijadikan alat bukti atau tidak, atau pertimbangan tidak, tapi ini bisa menjadi suatu acuan untuk menggali hal-hal yang belum tergali. Oke, tapi keterangan saksi di bawah sumpah itu harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bung Martin, dari rekan Anda, bisakah menjamin itu
soal apa yang disampaikan soal Ibu Putri ikut menembak, termasuk ada perselisihan tadi yang dijadikan dasar kesaksian Kamarudin, itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya? Apa yang disampaikan oleh rekan saya Kamarudin Simanjuntak tentu sudah banyak pertimbangan ya sebelum disampaikan ya, dan ini disampaikan dalam forum yang resmi. Ya memang di bawah sumpah ya, tidak masalah, apapun konsekuensinya beliau sudah siap. Nah yang paling penting tadi ketika selesai menyampaikan keterangan di depan persidangan ya, dalam hal ini terdakwanya dari Richard Eliezer ini tidak membantah dan membenarkan kesaksian itu yang penting kan. Kan hari ini yang diuji ini kan adalah kesaksian dari rekan saya untuk terdakwa Eliezer. Kok tiba-tiba ada yang keberatan dari pihak lain gitu? Oke. Masalah di mana? Nanti pada saat kesempatan klien dari rekan saya ya, Rasa Mala ini, nanti kalau mau keberatan silakan keberatan aja. Untuk saat ini ya enjoy the show dulu ya rekan ya. Terima kasih. Kami akan putarkan kembali pernyataan tadi Kamarudin Simanjuntak sebagai saksi di sidang pembunuhan Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer. Kita dengarkan dulu. Awalnya dibilang yang menembak berada di Indonesia, tapi kemudian kami temukan fakta baru bahwa yang menembak adalah Sambo dan Richard Eliezer atau berada Richard Eliezer bersama dengan Putri Chandrawati. 3. Ya, karena ada menggunakan senjata yang diduga buatan Jerman. Pindah Pak. Bung Rasa Mala, tanggapan Anda tadi soal yang disampaikan Bung Martin dan keterangan Kamarudin tadi? Ya, yang pertama gini, tadi rekan Martin menyampaikan supaya tunggu saja enjoy the show. Berarti saya menangkap bahwa apa yang dilakukan di persidangan ini bagian dari panggung pertunjukan. Padahal seharusnya pemahaman kita tidak begitu. Itu yang saya tangkap. Jadi harusnya ini justru keliru. Sekali lagi bahwa kehadiran saksi di persidangan untuk membantu membuat terang apa yang terjadi peristiwa pidananya, bukan mengaburkan, dan itu bukan panggung pertunjukan. Itu yang pertama. Bukan, itu kata kiasan. Kemudian yang kedua, boleh saya bicara dulu, Pak? Serius, bukan itu maksudnya. Oke, baik. Yang kedua, silakan Yang kedua, sekali lagi, keterangan saksi yang disampaikan di bawah sumpah itu punya tanggung jawab hukum sendiri. Jadi tidak bisa keterangan yang disampaikan kemudian hanya berdasarkan asumsi dan kemudian tidak bisa dibuktikan dasar pernyataan itu disampaikan. Makanya kalau tadi kita saksikan di dalam persidangan beberapa kali hakim menyampaikan teguran. Saudara saksi, apa dasarnya saudara menyampaikan? Apa yang membuktikan? Anda harus membantu, jangan sampai kami justru menjadi kabur ini. Itu beberapa kali disampaikan oleh hakim. Artinya mesti dilihat hubungan ini, pertama begini Mbak, perkara ini juga akan terhubung dengan perkara yang lain. Di persidangan selanjutnya nanti saksi-saksi yang hadir dalam persidangan ini juga akan diperiksa. Bayangkan kalau kemudian keterangan yang disampaikan berbeda antara kesaksian di persidangan ini dan berbeda dengan persidangan selanjutnya. Saya pikir upaya kita untuk mengungkap perkara ini melalui persidangan ini justru menjadi bisa kacau ini, bisa ambruk ini upaya kita semua. Makanya sekali lagi saya mendorong bahwa semua pihak, saksi dari pihak manapun, mari kita menyampaikan keterangan yang benar dan tidak perlu kita kemudian berupaya untuk membangun cerita-cerita lain yang tidak ada fakta hukumnya dan tidak ada di dalam dasar dakwaan. Meskipun tadi Eliezer tidak membantah keterangan para saksi, Bung Rasa Mala? Maaf, bukan tidak membantah, membenarkan. Begini, Eliezer itu kan jadi terdakwa di sana dan dia sudah jadi JC. Jadi apapun yang disampaikan oleh di dalam persidangan, Eliezer tidak akan menyampaikan apapun selain persetujuan, itu sudah pasti. Yang kedua, bahwa ada bukti dan fakta lain nanti yang disajikan di luar para terdakwa. Nah, itu kan akan dilihat dikonfrontasikan kesesuaian antara yang disampaikan dengan apa yang dibuktikan pada proses selanjutnya. Nah, saya pikir itu poinnya ke depan, dan sekali lagi tentu kita berharap bahwa proses ini bisa dilaksanakan dengan benar, maka semua pihak tentu harus menyampaikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Itu saya kira poinnya. Dan mengapa saya harus menyampaikan keberatan? Karena di dalam keterangan kesaksian rekan Kamarudin sebagai saksi, itu disebut langsung Bu Putri Chandrawati. Gitu. Kalau tidak disebut Bu Putri Chandrawati tentu tidak perlu menyampaikan tanggapan apapun. Tapi karena disebut maka tentu memberikan tanggapan. Dan pada persidangan selanjutnya tentu kami akan elaborasi juga soal keterangan itu nantinya. Oke, Bung Martin.
Bung Martin? Jadi kalau keberatan seharusnya rekan Rasa Mala, Arman Hanis, Febri Dian ya, itu juga keberatan sama apa yang disampaikan oleh Ketua Komnas HAM ya. Dalam hal ini adalah saya pikir Ketua Komnas HAM nggak ada di persidangan, Mbak. Dia mengatakan bahwa kita bicaranya tadi Anda ngomong saya nggak potong, sekarang Anda potong. Karena apa yang disampaikan di persidangan jadi kita jadi yang ada di persidangan begitu kalau dari Bung Rasa Mala gantian silakan Bung Martin. Oke, Bung Martin lanjutkan. Baik, Bung Martin lanjutkan. Nah, seharusnya keberatan sejak awal dengan apa yang disampaikan oleh Ahmad Taufan Damanik. Mungkin Ahmad Taufan Damanik itu mendapatkan sumber informasi sesuai dengan sumber informasi yang menyampaikan kepada Bang Kamarudin. Who knows, kita nggak tahu. Ya. Lalu tadi mengenai kesaksian ya, saya justru bingung ini. Ya, ada dua hal yang saya bingungkan. Bagaimana di dalam satu peristiwa ya penembakan, ya ada dua orang yang tiba-tiba mendadak amnesia dan tidak melihat pelaku penembakan yang lain. Ya, dalam hal ini kesaksian dari Ricky Rizal dan Kuat Maruf yang katanya tidak melihat penembak lain pada saat penembakan di Jalan Duren 3. Ini menurut saya tidak masuk akal. Apalagi ya, yang berikutnya nih, ada rekan Irwan Iriawan itu kalau nggak salah yang jadi pengacara Kuat ya. Dia ini seringkali saya lihat di sosmed itu justru mendampingi Putri Chandrawati ketika di... Oke, tapi kalau balik ke dalam persidangan, Anda melihat apa yang disampaikan hari ini semuanya bisa dipertanggungjawabkan begitu Bung Martin? Tampaknya sinyalnya terputus, Bung Martin Simanjuntak. Bung Rasa Mala? Saya bilang, ini... Oke, sudah terhubung kembali. Sorry, Bung Rasa Mala, kita kasih kesempatan dulu. Bung Martin, gimana? Tadi sempat terputus. Ya, disambung aja Mbak, ini lagi banyak gangguan ini. Terima kasih. Oke. Intinya poinnya tadi udah saya sampaikan ya. Oke, baik. Bung Rasa Mala, tadi katanya itu bisa saja ada fakta. Tapi kalau Bung Rasa Mala melihat apakah semuanya harus yang dipertanggungjawabkan itu yang ada di sidang, di muka sidang, di hadapan hakim begitu? Ya, poin saya begini Mbak, ini kan keterangan saksi yang disampaikan di persidangan adalah apa yang saksi alami langsung, saksi ketahui langsung, dia lihat langsung, dia rasakan langsung, begitu. Nah, pada saat peristiwa kejadian itu kan Pak Kamarudin tidak ada di sana. Pak Kamarudin ini kan adanya setelah rekayasa itu terbongkar, kemudian beliau menyampaikan laporan. Nah, informasi atau keterangan disampaikan Pak Kamarudin itu adalah keterangan yang didapatkan dari informasi orang lain yang mengetahuinya. Jadi Pak Kamarudin tidak mengetahui langsung peristiwa itu. Nah, tetapi keterangan yang disampaikan ini kan seolah-olah seperti beliau ada di dalam peristiwa itu langsung, dia melihat langsung penembakan oleh Bu Putri. Kemudian dia menjustifikasi bahwa harusnya saksi yang lain itu bisa melihat. Dan karena ini kan seolah-olah dia ada di sana, padahal nggak begitu. Nah, sekali lagi, mari kita dudukkan semua pembuktian ini secara proporsional. Kesaksian yang memang diketahui biarlah disampaikan itu dengan sebenar-benarnya, apalagi itu disampaikan di bawah sumpah begitu, supaya hakim bisa melihat dengan terang perkara ini dan supaya nanti bisa mempertimbangkan dengan baik dan memutus dengan adil untuk semua, untuk korban, untuk terdakwa, juga untuk masyarakat. Begitu. Bicara saksi yang terlibat langsung, yang melihat atau mengalami sendiri, atau yang pernah berkomunikasi dengan korban, dengan Yosua adalah kekasihnya tadi memberikan keterangan. Kita akan bahas soal ini usai jeda. Bung Rasa Mala, Bung Martin tetap bersama kami dan Anda saudara. Kita bertemu lagi usai jeda di Breaking News Kompas TV. Jangan kemana-mana. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Wah, boleh coy. Kenalin nih, Hoki Lakman. Dari kecil, hoki. Sampai gede, hoki. Bikin apa aja, hoki. Rahasianya, pilih partner yang double pinter. Isuzu. 1. Produknya keren, irit BBM, dan inovatif. 2. After sales-nya mantep, spare part tersedia. Jadi double hoki buat bagi-bagi rezeki. Isuzu, real partner, real journey. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral.
Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Wah, boleh coy. Kenalin nih, Hoki Lakman. Dari kecil, hoki. Sampai gede, hoki. Bikin apa aja, hoki. Rahasianya, pilih partner yang double pinter. Isuzu. 1. Produknya keren, irit BBM, dan inovatif. 2. After salesnya mantep, spare part tersedia. Jadi double hoki buat bagi-bagi rezeki. Isuzu, real partner, real journey. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini, Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Oren, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Hangat Counterpen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Ikuti pelayaran KRI Bima Suci 5 hari lagi di Kompas TV. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Pelan stanol esternya. Hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Seorang pengendara sepeda motor meninggal setelah terlibat kecelakaan dengan sebuah mobil di Kota Bengkulu. Kecelakaan terjadi di sebuah pertigaan kawasan Jalan Dharma Wanita, Kota Bengkulu. Mobil yang datang dari arah berlawanan menabrak motor yang keluar dari pertigaan secara mendadak. Akibatnya motor terjatuh dan pengendara terluka dan meninggal dunia di lokasi. Seorang ibu yang merantai 2 anak kandungnya di Tabanan, Bali ditetapkan sebagai tersangka setelah memeriksa 7 saksi. Kekasih sang ibu juga jadi tersangka. Selain mendalami motif, polisi juga melakukan tes kejiwaan terhadap tersangka dan menunggu hasil visum kedua anak serta memberikan pemulihan trauma. Pembunuh yang tersenyum saat membawa jenazah korbannya untuk dibuang ke kolong tol Becakayu, Bekasi menjalani tes kejiwaan. Didampingi penyidik Jatanras Polda Metro Jaya, Rudolf Tobing dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menjalani tes kejiwaan. Hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Pelan stanol esternya. Hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol.
Masih di Breaking News Kompas TV, kami masih terhubung dengan pengacara keluarga Yosua, Martin Lucas Simanjuntak, dan pengacara Verdi Sambo, Rasamala Aritonang. Bung Martin, kalau tadi Vera Simanjuntak, kekasih almarhum Yosua, menyebut bahwa pada tanggal 7 Juli ada ancaman. Yosua bercerita bahwa ada ancaman. Ada yang nuduh abang bikin ibu sakit. Nah, apa yang Anda ketahui soal ini, Bung Martin, dari keterangan keluarga Yosua? Yang saya ketahui bahwa kejadian tersebut, ya peristiwa tersebut, kesaksiannya didasarkan oleh rekaman ataupun bukti elektronik ya. Pada saat Joshua itu diancam oleh yang namanya Kuat Maruf, ya. Nah di situ dia menjelaskan bahwa ada yang kurang ajar sama si Joshua ini dan mengancam mau membunuh kalau naik ke atas. Ya, dalam ancaman itu disebutkan bahwa katanya Joshua yang menyebabkan Putri Chandrawati itu katanya sakit. Nah, namun peristiwa yang sebenarnya justru Joshua tidak tahu menahu dan karena merasa terancam diteleponlah calon istrinya. Nah, inilah Mbak Friska adalah suatu temuan yang kuat ya, yang menguatkan bahwa tidak ada kekerasan seksual. Kenapa? Kalau ada kekerasan seksual, orang yang pertama ditelepon itu pasti bukan calon istrinya, karena yang bersangkutan akan malu karena sudah berbuat yang tidak baik gitu ya. Nah, itu ditambah lagi juga dengan pasca kejadian tersebut ya, Putri Chandrawati masih memanggil Joshua untuk berbicara secara langsung kurang lebih 15 menit. Nah ini tentu kontraproduktif dengan pendapat ahli ya, ahli psikolog mengenai korban kekerasan seksual yang seharusnya trauma melihat korban dan juga tidak akan nyaman melihat pelaku. Nah ini yang menurut saya harus digali lagi oleh para penasihat hukum agar lebih bijak lah untuk menyampaikan kata-kata. Nah, satu lagi Mbak Friska, kita tahu bahwa di awal penyidik ya sudah memeriksa Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo menggunakan lie detector, ya. Nah, saya mau nanya, pasti lie detector ini, hasil pemeriksaan ini, itu pasti digunakan oleh jaksa penuntut umum karena sebelum P21 dilaksanakanlah pemeriksaan menggunakan lie detector. Namun, dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum nggak ada tuh yang namanya pelecehan seksual. Semua informasi itu dikatakan dalam surat dakwaan bahwa itu adalah informasi sepihak yang belum pasti kebenarannya, ya. Nah, namun dalam hal ini kami juga memahami bahwa apabila para rekan-rekan yang menjadi penasihat hukum dari Putri Chandrawati dan Verdi Sambo ini masih menggaung-gaungkan lagu lama kaset baru itu, tapi nggak masalah, kami tidak akan kepanasan. Intinya silahkanlah kalian berargumen dan kalian juga nggak boleh kepanasan kalau orang memberikan kesaksian. Tunggulah nanti waktunya ketika pemeriksaan saksi pada saat agenda persidangan Verdi Sambo dan PC. Demikian, terima kasih. Rasamala, soal pelecehan seksual ini karena kan pihak Anda menggarisbawahi bahwa ada pelecehan seksual. Sementara tadi kalau kata Bung Martin dari sekuensi yang dijelaskan bahwa itu membuktikan tidak ada. Ya, begini, soal pelecehan seksual itu kan memang itu rangkaian peristiwa yang terjadi di tanggal 7 yang dipotong, makanya di dalam eksepsi kita sampaikan di dalam dakwaan tidak lengkap menyampaikan jalan ceritanya begitu. Dalam dakwaan itu kan muncul pada tanggal 7 tiba-tiba ada keributan antara Joshua dengan Kuat Ma'ruf. Alasan keributannya kenapa itu tidak dijelaskan. Makanya dalam eksepsi itu penjelasan ceritanya kami dasarkan pada berita acara pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi Susi, saksi Kuat Ma'ruf, juga pada keterangan yang disampaikan oleh Apsifor bahwa pada tanggal 7 itu sebelum kerusuhan terjadi kekerasan seksual di kamar Bu Putri di lantai 2 di sana. Nah, apa yang terjadi di dalam kamar memang itu perlu diverifikasi dan itu nanti dielaborasi. Tetapi di luar kamar ada 2 saksi yang melihat bagaimana Ibu Putri tergeletak dalam keadaan kondisi badan dingin, berkeringat, kemudian itu ditemukan oleh asisten rumah tangganya Susi dan dibopong bersama dengan Kuat Ma'ruf. Nah, atas dasar itu kemudian timbul perselisihan yang muncul kemudian antara Joshua. Nah, apa yang terjadi tanggal 7 sebenarnya itu diawali juga dengan kejadian pada tanggal 4. Nah, rangkaian peristiwa ini yang telah kami lengkapi di dalam eksepsi kami. Nah, nanti sama-sama kita buktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi apakah benar kekerasan seksual itu ada atau tidak. Keterangan Apsifor menunjukkan bahwa keterangan yang disampaikan oleh Putri Chandrawati dan Verdi Sambo itu konsisten. Di dalamnya ada trauma akut, itu bahasa yang disampaikan di dalam Apsifor. Ada trauma akut, ada simptom, ada gejala depresi berat, itu disampaikan juga di dalam keterangan Apsifor. Nah, nanti
kita dengarkan keterangan itu di dalam persidangan. Jadi kita semua nanti bisa menyajikan fakta-fakta itu dan bisa mengkonfrontasikan dengan bukti-bukti dari masing-masing pihak, baik dari jaksa maupun dari pengacara. Tapi tentu saja ini kan keluarga korban, juga masyarakat, ini kan kepentingannya sudah diwakili oleh jaksa penuntut umum. Nah, jaksa penuntut umum dalam ceritanya itu dalam dakwaan menyebutkan bahwa pada tanggal 8 kedatangan ke Saguling disampaikan oleh Putri Chandrawati kepada Ferdy Sambo bahwa dirinya sudah dilecehkan, terjadi pelecehan seksual terhadap dirinya. Walaupun itu baru keterangan sepihak, tapi informasi itulah yang men-trigger, memprovokasi munculnya tindakan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Apakah ada motif lain dari laporan itu? Tidak ada, di dalam surat dakwaan hanya itu saja. Nah, kelengkapan soal jalan cerita lain selengkapnya bagaimana itu yang kami sampaikan di dalam eksepsi soal kejadian di tanggal 4 dan tanggal 7. Saya kira secara lengkapnya nanti kita tentu jaksa akan sampaikan itu di pengadilan nanti, dan kami juga lewat berita acara pemeriksaan saksi-saksi juga keterangan ahli nanti tentu bisa kita sampaikan. Sekali lagi di dalam peradilan nanti tentu yang akan mengkonfrontasikan tadi jaksa dengan penasihat hukum terdakwa, dua itu nanti di antara dua konflik kepentingan atau dua pemeriksaan cross eksaminasi itu tentu nanti hakim yang melakukan penilaian secara objektif. Saya pikir itu. Nah, kalau rencana... Saya boleh tambahin? Oh, silakan, Bung Martin. Jadi yang dimaksud dengan rekan saya ini adalah pemeriksaan saksi yang di bulan September ya. Kalau diperiksa di bulan September itu traumanya bukan gara-gara dilakukan kekerasan seksual, tapi karena suaminya dipecat. Bukan itu yang saya maksud. Karena dipecat dan dicopot dari Irjen Pol menjadi masyarakat biasa. Yang dimaksud yang mana? Bukan itu. Itu keterangan yang lengkap di dalam berkas yang disampaikan oleh Apsifor gitu. Jadi itu salah, itu rekan Martin. Psikologi forensik maksud Anda begitu ya? Iya, jadi kasih kesempatan saya untuk berbicara. Tadi ngomong saya nggak potong, Oke, Bung sekarang Martin. saya ngomong dipotong. Kok kayaknya takut sekali ya? Enggak, karena yang disampaikan menurut takut saya. sekali Anda ini. Aduh, gimana sih? Bung Martin lanjutkan. Tadi Anda katakan bahwa ada keterangan ahli yang menandakan bahwa Putri itu depresi dan apa yang disampaikan konsisten. Ya, mengenai depresi saya sampaikan itu diperiksa bulan September. Depresinya Putri bukan karena kekerasan seksual, tapi karena suaminya dipecat, karena dia jadi tersangka. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak ada orang depresi pada saat rekonstruksi itu pakai bajunya baju modis. Nggak ada orang rekonstruksi colek-colek tangan pengacaranya di pengadilan. Nggak ada itu. Sudahlah, Anda jangan sampai kena prank lagi, ya. Terima kasih. Bung Rasamala? Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh rekan Martin tadi sebenarnya tidak terlalu relevan sih pernyataan tadi, dan memang jauh dari konteks lah. Artinya apa yang kami sajikan di dalam keterangan itu kan memang apa yang kami sampaikan itu berdasarkan apa yang termuat di dalam laporan Apsifor ya. Jadi laporan Apsifor itu tidak ada itu keterangan soal bahwa yang bersangkutan trauma karena dipecat dari kepolisian, itu tidak ada. Jadi itu tidak relevan. Tidak ada, apa itu yang analisis disampaikan. saya. Jadi, iya, analisis Anda keliru. Jadi apa yang disampaikan Apsifor, ada trauma berat disampaikan, ada trauma berat disampaikan bahwa. Aduh, Anda ini gimana sih? Oke, gantian dulu Bung Martin. Silakan Bung Rasamala dilanjutkan. Ya, jadi keterangan Apsifor disampaikan bahwa ada trauma akut dan simptom depresi berat. Itu yang disampaikan. Akibat ini dihubungkan dengan keterangan yang disampaikan soal keterangan kekerasan seksual itu dinilai konsisten dalam menyampaikan keterangannya, baik Bu PC maupun Bu Ferdy Sambo. Nah, Apsifor sendiri itu kan menggunakan metodologi untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Ada 4 metodologi yang digunakan di sana. Artinya secara keilmuan, secara konteks ilmiah tentu kita bersandar pada informasi atau laporan yang disampaikan oleh Apsifor ketimbang opini-opini yang disampaikan oleh pihak-pihak lain yang tentu dalam konteks persidangan ini kan ya, laporan Apsifor tersebut, keterangan saksi itulah yang disampaikan di dalam persidangan gitu tersebut. Kan? Saya kira itu poin kita supaya diskusi kita lebih konstruktif dalam kaitan supaya publik juga teredukasi. Saya pikir itu. Ya, biar diskusi kita juga tidak obstruction of justice gitu ya. Oke, baik, Bapak-Bapak, saya tahu Bapak-Bapak mewakili kepentingan yang berbeda, jadi tentu pasti akan berbeda pandangan, tapi yang jelas kita lihat. Tentu beda. Kami putih, mereka hitam. Baik, kita lihat tadi bagaimana prosesnya di persidangan.
karena nanti majelis hakim akan menilai di sana dan pembuktian. Tidak bisa disatukan. Baik. Mereka gelap, kami terang. Oke, baik. Proses eksaminasi nanti ya. Pembuktian di persidangan lah yang jadi dasar hakim menentukan putusan nanti. Kalau untuk Ferdy Sambo kita tunggu dulu hasil putusan selanjutnya nanti ya. Berarti ya Bung Rasa Malaya untuk menentukan apakah lanjutan persidangan nanti. Baik. Dan sama-sama kita hormati proses di persidangan. Baik, kita sama-sama sepakat. Ini bilangnya tunggu persidangan, kemarin obstruction of justice. Oke, baik. Kita sama-sama sepakat bahwa harus menghormati proses persidangan yang berlaku dan silahkan Bapak-Bapak membuktikan, menyajikan bukti-bukti sesuai dengan alat bukti, sesuai dengan KUHAP. Terima kasih Bung Martin, terima kasih Bung Rasa Mala telah bergabung di Breaking News Kompas TV. Berikutnya saudara, tetaplah bersama kami karena Breaking News masih akan kami lanjutkan. Usai jeda. Ikuti pelayaran KRI Bima Suci 5 hari lagi di Kompas TV. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Gini serunya ketiban tontonan dari Prime Video dengan paket internet Telkomsel. Aktifkan sekarang di My Telkomsel. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Masih di Breaking News Kompas TV bersama saya Friska Clarissa. Saudara, hari ini sidang pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat kembali digelar dengan terdakwa Barada Richard Eliezer. Ada 12 orang saksi diagendakan hadir ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelum sidang dimulai, Barada Richard Eliezer meminta maaf dan bersimpuh di kaki orang tua almarhum Yosua. Eliezer hari ini menghadapi 12 saksi baik dari keluarga maupun kekasih Yosua, juga pengacara keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak. Dua belas saksi yang hari ini dihadirkan oleh jaksa yakni Kamarudin Simanjuntak, Samuel Huta Barat, Rosti Simanjuntak, Mahareza Rizky, Yuni Artika Huta Barat, lalu Devianita Huta Barat. Ada pula Novita Sarinadea, Rohani Simanjuntak, Sangga Parulian, Roslin Emika Simanjuntak, Indrawanto Pasaribu, dan Vera Mareta Simanjuntak. Ibu Yosua Rosti Simanjuntak ikut menjadi saksi di persidangan Eliezer. Saat ditanya hakim, Ibu Yosua menangis saat mengenang sosok putranya. Dalam kesaksiannya, Ibu Yosua menyebut selama bertugas di Jakarta, Yosua tak pernah mengeluh soal pekerjaannya. Selalu perhatian kepada mamanya,
dan kepada saudara-saudaranya, kakak adiknya. Jadi anak ini memang Pak sangat hormat dan sangat patuh. Dia selalu melalui komunikasi, dia selalu menyapa orang tuanya, apalagi ibunya. Apakah pada saat atau sebulan atau 2 bulan sebelumnya atau pada saat korban berdinas di Jakarta sering mengeluh, bercerita sukanya apa, dukanya apa menjadi ajudan pada ibu? Anak ini memang selalu bercerita, tapi tidak pernah bercerita tentang keluhan maupun duka. Dia selalu bercerita atas tanggung jawabnya dalam tugasnya, dan dia bercerita atas kebaikan, aman, dan kondisinya selalu baik-baik saja, itu yang mulia. Ada, apakah pernah saudara FS atau Freddy Sambo atau Putri Chandrawati itu berkomunikasi kepada ibu? Karena kalau dari tadi ceritanya si Reza, Mbak Reza pun disayang dikasih. Apakah dengan ibu ada komunikasi juga? Kalau komunikasi secara langsung, Bapak Freddy Sambo maupun Putri Chandrawati tidak pernah berkomunikasi, cuman melalui video call atau telepon. Kalau mereka sedang ibadah atau sedang belanja, anak itu selalu menunjukkan, ini bapak loh mak, ini ibu. Jadi saya bilang, anak harus baik, itu adalah walimu, wali mamamu dan bapakmu di sana. Jadi kamu harus hormat kepada ibu dan atasanmu. Jadi selalu saya menyarankan anak seperti itu. Jadi anak ini memang patuh mendengarkan apa nasihat orang tuanya. Jadi saat video call itulah dia menunjukkan bahwa bapak itu sama ibu itu ada bersama dia di dalam tugasnya. Oke. Pada saat, jadi tidak ada komunikasi misalnya korban itu diancam atau bagaimana, atau dia bercerita, oh teman-temanku mak di salah satunya nih si Richard Eliezer atau ada Ricky, ada dia cerita seperti itu? Kalau bercerita masalah-masalah Pak, tidak pernah sama sekali. Karena anak ini selalu mengabari yang baik-baik saja. Makanya saya secara manusia, secara ibunya, tidak ada tega. Rasanya hancur Pak menerima kabar duka anak saya ini. Yang begitu patuhnya, yang selalu mendengarkan nasihat orang tuanya. Karena dari kecil anak ini saya sudah didik Pak. Sudah saya ajarin anak ini agar selalu tanggung jawab dalam tugas. Harus selalu patuh dan hormat kepada dimanapun berada dalam pekerjaannya maupun bertemu kepada siapa yang ada di sekitarnya. Jadi anak ini loh Pak, atas kehilangan kematian anak saya ini. Ayah Yosua, Samuel Huta Barat menyebut mendapat informasi soal penembakan Yosua dari anak buah Sambo, Hendra Kurniawan, dalam kesaksian di persidangan. Namun hal ini terungkap setelah jenazah almarhum dimakamkan. Dalam sidang, ayah Yosua juga mengenang Yosua sebagai anaknya yang paling patuh. Dengan siapa dia tembak-menembak? Pada saat itu Reza nggak tahu. Nggak tahu, sekarang udah tahu. Sekarang kami tahu dari cerita ataupun kronologi yang diceritakan Brigjen Hendra bahwa pada saat dia datang ke Sungai Bahar sesudah pemakaman, Pak Hendra menceritakan kronologi bahwa yang menembak itu berinisial Berada E. Gitu ya. Jadi cerita si Pak Hendra, dia tembak menembak dengan Eliezer. Sudah kenal Eliezer? Tadi baru saya ketemu. Nah, itu dia ya? Iya, waktu di situ. Saya tahu saksi ya, apa yang dilakukan Eliezer ini rupanya? Ini cerita kronologi yang diceritakan oleh Pak Hendra bahwa si Joshua beserta rombongan Ibu PC pulang dari Magelang. Menurut kebiasaan yang dilakukan mereka, kalau keluar dari luar kota harus singgah di rumah dinas Duren 3 untuk PCR. Jadi selama menunggu
hasil daripada PCR, si Ibu Putri ini masuk ke kamar utama istirahat, nunggu hasil PCR. Sesudah dalam kamar si Ibu Putri, almarhum Joshua masuklah ke kamar untuk berbuat tidak senonoh. Itulah ceritanya, Pak. Itu kejadian di Duren 3. Di Duren 3. Sudah ya, maksud Pak Hakim, kita to the point aja lah ya. Itu kan sudah ada SP3-nya. Jadi tidak usah diceritakan masalah itu lagi. Yang saya maksud peranan Eliezer ini sekarang supaya lebih fokus. Kan begitu ya. Tahu nggak Pak Huta Barat, apa yang dilakukan terdakwa ini di Duren 3 terhadap si korban? Itu maksudnya pertanyaannya. Tahu kami dari media, Pak. Dari media. Dari media. Kalau secara langsung tidak. Ini kami ingin menggali latar belakang peristiwa ini secara lebih jauh. Bagaimana sebenarnya temperamen dari korban itu sendiri? Almarhum. Iya. Di antara anak saya yang berempat, saya bukan lantaran dia sudah meninggal memuji dia, bukan. Saya pun tadi sudah disumpah. Memang ini yang paling baik, yang paling patuh. Mungkin boleh kita lihat dari raut wajahnya, sama dengan isi hatinya. Setelah korban menjadi polisi, apakah ada perubahan sikap setelah dia memegang senjata? Selama dia sudah menjadi polisi, malah dia bisa mengayomi adik-adik kakaknya, menggantikan saya, peran saya. Baik. Kalau umpamanya mamanya begini, sabar mak. Malah dia menasihati orang tua, itulah sikap dia. Setelah pindah ke Jakarta, apakah ada perilaku yang berbeda juga dari korban? Tidak ada sama sekali. Malah dia sering mengingatkan mamanya, mengingatkan kami selalu rajin berdoa dan membuka Alkitab. Bibi almarhum Yosua, Rohani Simanjuntak, menyebut ada kecurigaan sejak awal mendengar kematian Yosua. Kecurigaan semakin kuat saat peti jenazah tiba dan keluarga sempat dilarang melihat. Keluarga akhirnya memfoto jenazah Yosua dan menyebut tidak sanggup melawan jenderal. Terungkap kasus ini, foto-foto yang saya kirimkan sama Pak Kamarudin hasilnya dari saya. Oh, saudara yang memfoto-foto korban ya? Iya. Sampai sekarang ini foto yang menjadi bukti permulaan. Iya, saya yang Ibu yang memfoto. Iya. Ini Bu ya fotonya Bu, Iya. Bisa dilihat Bu? Iya betul. Benar? Benar. Benar ya, ini Ibu semua. Coba sampai turun bawah. Ini kondisi pada saat jenazah pertama kali datang ya? Iya betul. Turun ke bawah, turun ke bawah. Pelan-pelan, pelan-pelan, jangan terlalu kencang. Turun lagi. Iya betul. Ya, turun lagi. Iya betul. Iya. Ibu yang memfoto ya. Benar Pak Samuel ya? Ini yang Bapak lihat pertama Pak ya? Ya, makanya pada waktu Bapak meminta dibongkar seperti ini Pak ya. Ya. Foto terakhir. Oh ini. Oh. Coba turun lagi. Turun lagi yang terakhir, turun lagi. Ini foto apa ini? Bukan itu Pak. Kami Ya, bentar dulu. Bukan dari kami. Apa nih Saudara Jaksa? Foto rumah di Duren 3 ini. Oh, foto di Duren penembakan. 3 ya. Oke. Izin boleh. Kita buka nanti. Oke. Mohon maaf Bu. Oke. Ada hal lain lagi Bu yang Ibu mau sampaikan Bu dari foto-foto ini yang selain Ibu melakukan pengambilan foto-foto ini Bu? Awal mula biar naik kasus ini pertama-tama dari pelopor news, kami telepon dari media. Karena kami tahu kemampuan keluarga kami gimana gitu kan. Saya telepon pelopor news, terus dimasukkan ke YouTube, cuman ada kurasa cuman 2 jam.
berita itu. Terus ditutup. Sudah tuh datang dari pelopor news, nelpon saya pas jam 2 malam, ngomong kayak gini, Pak. Ibu, seandainya nanti ada polisi yang nelpon Ibu, tolong Ibu bilang kami nonton YouTube dari pelopor news. Karena waktu itu sudah saya langsung bagi-bagikan YouTube tadi. Sudah saya share-share gitu biar seluruh tahu bahwasanya kejadian itu ada kejanggalan-kejanggalan, Pak. Terus di hari pemakaman, ada juga dari media Tribun Jambi, kami diwawancarai, baru kemudian di situ juga hari Senin, di sanalah sudah ada beredar di televisi, Pak. Ya, ya Ibu yang memanggil wartawan dari pelopor news itu, Bu, ya? Iya, betul. Itulah. Kalau tidak dimuat oleh pelopor news dan Tribun, mungkin kasus ini tidak akan pernah terungkap. Iya, Pak. Karena kami tidak ada kemampuan, Pak. Kami nggak ada biaya juga. Jadi kami berpikir ke sana larinya sama siapa kami ngadu. Karena kekuatan kami. Karena mungkin kami sudah tahu keberadaan keluarga kami dengan oleh Pak Ferdi Sambo, ya. Kami nggak sanggup melawan jenderal. Baik, Bu. Ada hal lain lagi, Bu, yang Ibu ketahui, Bu? Itulah yang bisa Itu saya saja. ceritakan, Pak. Kita berbincang dengan Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung. Selamat malam, Pak Gayus. Ya, selamat malam. Kalau tadi lihat ada 12 saksi dari keluarga Yosua, sebenarnya mereka ini tidak ada yang melihat langsung peristiwa pidana saat pembunuhan terjadi. Tapi dari pernyataan dan juga pertanyaan hakim, apa yang Pak Gayus lihat? Apakah yang coba digali waktu sebelum dan juga setelah adanya jenazah Yosua di Jambi? Ya, semua keterangan itu akan bisa menjadi alat bukti yang sah apabila beriringan dengan alat bukti yang sah yang lain, sehingga selaras dengan itu. Tapi kalau saya akan memberi pandangan, konstruksi hukum saya di peristiwa hari ini berkaitan dengan dakwaan pembunuhan berencana, ancaman hukumannya itu 20 tahun seumur hidup dan mati, maka di sini ada hal yang menarik yang mungkin perlu dipahami oleh kita semua, yaitu bahwa apa yang diperiksa hari ini terhadap seorang, kalau saya sebutkan adalah orang yang melakukan, ya. Di sini saya sebut sebagai melakukan, sebagai pelaku yang melakukan. Pelaku yang melakukan. Karena tanpa pelaku ini tidak mungkin peristiwa ini terjadi. Tidak mungkin kalau tidak menembak beberapa kali kepada yang disuruhkan oleh seseorang itu, tidak terjadi peristiwa ini. Contohnya Eliezer, contohnya RR, ya. Ketika RR ini menolak, maka tidak terjadi. Nah, tapi Eliezer ini menerima. Maka kalau saya kaitkan dengan apa kedudukan hukum dari Eliezer, saya mengatakan dia terkait dengan pasal 55 atas perintah FS. Ini rangkaiannya. Lalu apa risikonya? Risikonya dengan melakukan sebuah tindakan tadi, menembak beberapa kali, tidak sekali, beberapa kali, maka terjadilah peristiwa ini sebagai pembunuhan yang berencana yang direncanakan oleh mastermind-nya adalah FS. FS yang menyuruh, yang mengatur sebuah ini sebagai kehendak dari FS, maka Eliezer ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan, ancaman hukumnya sama. Kalau dihukumlah FS ini hukuman maksimal karena 340 berencana, sama. Artinya Eliezer juga akan terancam dengan itu bunyi undang-undang. Nah, yang mengecualikan hanya satu, apabila kedudukan yang bersangkutan sebagai GC atau justice collaborator, itulah yang bisa dipakai sebagai alasan penghapus pidana. Nah, alasan apa? Sebagai pembenar maupun sebagai pemaaf sudah sulit untuk saya kaitkan. Sampai dengan 51 pun yang melakukan perintah jabatan itu juga tidak masuk karena jabatannya tidak menjabat sebagai jabatan untuk menembak orang. Nah, itu. Jadi oleh posisinya itu, kalau tadi izin Pak Gayus, jadi untuk alasan pembenar pemaaf yang coba kalau kita lihat dibangun konstruksi ini oleh pihak pengacara Eliezer itu sulit meskipun justice collaborator posisinya begitu.
Ya, saya berpandangan sulit sekali untuk mendapatkan penghapusan pidana kalau alasannya pembenar maupun pemaaf karena yang bersangkutan melaksanakan perintah itu dengan sempurna, menembak beberapa kali, sehingga itu mematikan tembakan-tembakan itu. Nah, oleh karena itu, secara konstruksi hukum saya mengatakan kalau yang bersangkutan bisa berperan baik sebagai GC, itu satu-satunya bisa mengurangi hukuman akibat dari pasal 55 terhadap 340 atau 338. Oke, jadi setidaknya ini JC ini adalah satu-satunya jalan bagi Eliezer untuk mengurangi hukuman begitu ya, sebagai pelaku yang melakukan. Karena tanpa tindakan atau tembakan dari Eliezer, maka tidak akan hilang nyawa Yosua. Begitu kira-kira ya sederhananya Pak. Karena RR menolak menjadikan tidak terjadinya peristiwa ini. Tapi Eliezer menerima itu, menerima perintah dari ini dengan semua risikonya, tentunya seperti diatur pasal 55, ini kata undang-undang. Baik. Bagaimana kedudukan atau the degree of evidence atau kedudukan dari pembuktian dari para saksi yang dihadirkan? Kita akan bahas ini sesaat lagi. Pak Gayus, tetap di Breaking News Kompas TV, kami segera kembali. Mereka bukan orang-orang biasa, orang-orang terpilih yang memilih jalan hidup menggeluti profesi unik, berpikir keras dan bekerja serius untuk membuat banyak orang tertawa. Mereka, kontestan Suci X. Tertawai mereka dalam Suci X. Tawa 1 dekade. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, petugas pemadam kebakaran mengevakuasi ular sanca yang terjebak di atap rumah di Medan, Sumatera Utara. Proses evakuasi ular yang terjebak di atap rumah warga di Jalan Komplek Usu, Medan, Sumatera Utara berlangsung dramatis. Dengan menggunakan tangga dan alat penjepit, petugas damkar berusaha menarik ular sanca sepanjang 2 meter yang terjepit di antara saluran air di bagian atap rumah. Petugas pun terpaksa merusak atap rumah dan menarik paksa ular yang hendak kabur saat akan dievakuasi. Ular yang berhasil dievakuasi kemudian diserahkan ke komunitas pecinta reptil Medan. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan, gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benecol. Plan Stanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpain Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Lezzetli Türk kebabı. Dan badaca Bandang Padang. Siap-siap, inovasi rasa pertama di Indonesia. Penasaran? Tungguin ya. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat.
Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya counter pen clean untuk redakan Hirioto, sensasi counter pen cool untuk pendinginan saat olahraga. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Hangatnya counter pen clean untuk redakan Hirioto, sensasi counter pen cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya counter pen clean untuk redakan Hirioto, sensasi counter pen cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo counter paint. Beda kegiatan, beda masalah, beda counter paint-nya. Kemasan paket duo counter paint. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya counter pen clean untuk redakan Hirioto, sensasi counter pen cool untuk pendinginan saat olahraga. Masih di Breaking News Kompas TV bersama saya Friska Clarissa dan kita masih berbincang dengan Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung. Pak Gayus, tadi kita membahas soal Eliezer ini adalah pelaku yang melakukan tindak pidana. Artinya Eliezer inilah jadi kunci adanya perbuatan pidana atas perintah Verdi Sambo. Soal saksi yang dihadirkan, kekuatan pembuktian para saksi yang dihadirkan hari ini, tadi ada Bibi Yosua yang bercerita soal bagaimana kondisi jenazah Yosua yang memotret langsung, ada juga kekasih Yosua yang menceritakan ada sequence Yosua curhat bahwa ada ancaman terhadapnya. Ini bagaimana kekuatan pembuktiannya Anda melihat? Saksi hari ini saya melihat adalah saksi dari keluarga korban yang membuat hakim merasakan bagaimana kondisi korban ini kehilangan seseorang yang sangat dicintai keluarganya. Itu yang saya perhatikan. Saksi ada 4 paling tidak. Saksi yang memberatkan, yang meringankan, saksi mahkota, dan saksi yang timbul dari masyarakat yang tidak berkaitan dengan yang dialami, yang dirasakan atau yang lain, tetapi saksi yang punya relevansi. Saksi yang berkaitan mungkin bisa membantu pengadilan disebut sebagai saksi alibi. Saksi alibi ini muncul karena putusan Mahkamah Agung tahun 2010 yang lalu memperluas kedudukan saksi sehingga siapa saja boleh menjadi saksi, tidak usah mengalami sendiri, tidak usah mendengar sendiri, tetapi mempunyai relevansi keterangannya itu untuk pengadilan atau untuk pemeriksaan. Nah, jadi hari ini sedang berkaitan dengan saksi yang langsung sebagai penderita. Saksi yang juga bisa memberatkan, juga bisa meringankan karena ada hal yang diungkapkan tadi, memaklumi dan sebagainya. Ya. Jadi ini saksi korban namanya. Ya, saksi korban atau saksi alibi tadi, antara lain tadi kekasih Yosua, almarhum Yosua, Vera Simanjuntak menyatakan bahwa ada ancaman pembunuhan dari cerita Yosua sehari sebelum Yosua dibunuh. Nah, yang ditanyakan oleh hakim ini bisakah mengaitkan soal ada unsur berencana dalam pembunuhan ini, ancaman itu dikaitkan dengan unsur berencana, seperti apa untuk mengaitkan itu? Tidakkah serta-merta atau harus ada hal lain atau alat bukti lain yang menguatkan ini, Pak Gayus? Ya, bagi hakim itu ada 3 pendekatan untuk meyakinkan dirinya, yaitu ada saksi, surat, nah surat seperti tadi, WA tadi, dari kekasihnya tadi, itu surat, itu untuk hakim bisa petunjuk itu. Dan keterangan terdakwa. Tetapi saya akan mengatakan bahwa sesungguhnya hal ini sudah jelas merupakan pembunuhan berencana. Kalau pandangan saya, konstruksi hukum yang saya yakini, yaitu apa? Dilihat dari? Jelas motifnya, apakah kekerasan seksual, itu bagi saya bisa dikesampingkan. Yang penting pembunuhan berencana itu didahului dengan persiapan. Persiapan apa di sini? Dengan perencanaan itu, persiapan yang pertama membujuk orang untuk melakukan pembunuhan dan ditolak oleh orang dibujuk. Itu yang pertama, RR. Ya. Itu dibujuk, ya, dia menolak. Itu sudah persiapan menuju pada pembunuhan berencana. Kemudian mengisi senjata api dengan peluru, Glock itu diisi sekian banyak. Itu persiapan. Nah, persiapan ini bisa menggantikan orang akan menggunakan motif sebagai dasar pembenar maupun pemberat. Nah, ini bagi saya itu. Yang jelas ini persiapan. Kalau ada persiapan berarti akan berlanjut dengan
perencanaan. Untuk apa rencana mempersiapkan ini? Jadi ini antara niat, orang kenal sebagai actus reus, itu ada mens rea, baru ada actus reus. Ini mens rea jelas mempersiapkan sarana untuk melakukan pembunuhan yang berencana itu. Seperti itu. Ya, mens rea-nya ada dengan mempersiapkan itu, ada waktu untuk berpikir begitu ya kalau unsur pidananya. Betul sekali ya, baru ada tindakan yang disebut actus reus, itu berkaitan. Seperti orang yang membunuh tidak berencana tapi mengasah golok. Nah itu semua. Tetapi kalau tidak ada yang melakukan atau tidak dihasut, itu masuk di perencanaan. Bisa sempurna, tidak sempurna, karena nggak perlu wujud. Semua nolak untuk diminta bantuan, dia tidak mau melakukan sendiri. Nah ini persoalan ini kepada Eliezer hari ini, dia mau melakukannya tidak sekali nembak, berkali-kali. Nah ini semua kan harus dikonstruksi. Hanya ada salah satu bagi saya, kalau mau ada alasan penghapus, itu hanya ada pada statusnya sebagai GC, dan dia benar-benar menggunakan ini. Karena penuntut GC bukannya LPSK, penuntut GC bukan CPU, tapi hakim yang menentukan layak apa tidak dia ditempatkan di GC. Kalau bisa bekerja sama, memberi dukungan, berkata yang sebenarnya, sehingga terungkap dengan jelas peristiwa pembunuhan berencana ini. Nah itu kembali kepada pemeriksaan hari ini. Nah kalau bicara terdakwa Eliezer, saya teringat tadi Pak Gayus mengatakan bahwa hari ini yang kemungkinan ingin dilihat hakim adalah agar hakim merasakan bagaimana posisi dari keluarga korban. Tadi kita lihat Eliezer sampai sungkem begitu, meminta maaf langsung lagi ke ayah dan ibu dari Yosua. Itu apakah bisa jadi salah satu gestur untuk meyakinkan hakim kalau Pak Gayus lihat dari sikap Eliezer? Saya itu sebuah bentuk penyesalan. Tapi apakah penyesalan bisa menghapus tanggung jawab hukum? Itu penyesalan yang berat. Dia akan berpikir masa depannya itu penyesalan. Tapi yang sepaham saya selama ini, penyesalan lahir kemudian itu tidak bisa menghapus yang telah dilakukan. Itu ada tanggung jawab hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi penyesalan itu tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Tentu. Itu yang karena itu muncul belakangan dan itu memang menjadi kebiasaan. Sesal itu muncul di kemudian. Bagaimana kalau Pak Gayus juga melihat ini hal yang juga menarik di persidangan hari ini, terbuka tapi terbatas, tidak ada suara begitu di saat persidangan berlangsung secara langsung. Memangnya kalau secara aturan undang-undang kan hanya disebutkan terbuka. Tapi kalau disiarkan secara langsung begitu dengan tidak adanya suara, apakah memang tujuannya agar tidak memengaruhi antar saksi begitu? Ya, ini langkah yang tepat ya. Memang saksi ini harus dipisahkan dan tidak saling mendengar. Dan kebetulan hari ini adalah saksi yang paling menentukan untuk terungkapnya sebuah pembunuhan berencana. Karena yang diperiksa adalah GC. Harapan saya GC ini akan bermanfaat buat Eliezer. Selanjutnya juga sama. Karena terdakwa utamanya itu FS, dia bukan GC dan tidak bisa di GC karena dia pelaku utama. Tapi kalau dia melakukan sifat-sifat GC, saya mengharapkan hakim akan memperhitungkan dengan baik, juga dengan pengampunan, karena manfaat hukuman itu tentu harus diperhitungkan. Ya, ada kepastian hukum, ada keadilan, juga ada kemanfaatan. Manfaat apa kalau hakim menghukum maksimal? Kalau itu tidak ada manfaat, silakan. Tapi kalau itu ada manfaat untuk terdakwa mengungkapkan, menjadikan lembaga di mana dia bisa melakukan ini menjadi berubah. Karena dihukum maksimal pun kalau lembaga tidak berubah akan lahir pelaku-pelaku seperti ini. Baik, harus memperhatikan 3 faktor tadi dan kita akan lihat proses persidangan yang tentunya akan menarik untuk membuka fakta-fakta terkait dengan konstruksi perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Terima kasih Pak Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung, telah bergabung di Breaking News Kompas TV. Selamat malam. Selamat malam. Sesaat lagi kami masih kembali soal sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat yang hari ini menghadirkan terdakwa Eliezer dan saksi-saksi terkait dengan Eliezer. Sesaat lagi di Breaking News Kompas TV. Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat.
Hangat Counter Pain Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counter Pain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Gini serunya ketiban tontonan dari Prime Video dengan paket internet Telkomsel. Aktifkan sekarang di My Telkomsel. Lezzetli Türk kebabı. Dan Badaca Sandang Padang. Siap-siap, inovasi rasa pertama di Indonesia. Penasaran? Tungguin ya. Hangat Counter Pain Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counter Pain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counter Pain Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counter Pain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counter Pain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counter pain-nya. Kemasan paket duo Counter Pain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counter Pain Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counter Pain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala? Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uli. Yakin hanya memberikan sekecil setengahnya? Saya pilih Envagro E Plus MFGM Pro. Dengan DHA lebih tinggi. Yuk Bu, dukung kembangkan tidak hanya kecerdasan akademis, namun juga emosional. Dengan stimulasi yang tepat. Kembali di Breaking News Kompas TV, adik Yosua Mahareza Rizky mengaku sempat dilarang untuk mendekati jenazah Yosua sebelum dipeti mati. Reza bahkan dilarang untuk memakaikan baju ke jenazah Yosua. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Reza membeberkan kejadian saat keluarga menerima jenazah Yosua di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, adik Yosua sempat beradu argumen agar bisa melihat jasad kakaknya. Izin komandan, saya bilang, saya ingin menggendong abang saya terakhir kali untuk masuk dalam peti. Boleh kan komandan? Saya ditarik sama Bapak AKBP Hendrik. Sudah adik, sudah sabar, kita tunggu sini aja. Saya nunggu, ketika udah rapi, udah dimasuk dalam peti, sudah dipasang dengan baret, baju segala macam. Saya baru posisi almarhum udah rapi dalam peti, yang mulia. Baru saya boleh melihat almarhum atau melihat petinya? Melihat almarhum. Oh, masih boleh dibuka melihat jenazah, masih boleh? Boleh. Oke. Saya lihat bentar, saya berdoa. Saat saya berdoa pun saya masih mendengar. Ada yang bilang, udah belum sih? Ada yang berkata seperti itu. Saya masih mendengar jelas. Saya dipimpin doa dengan Bapak AKBP Hendrik. Kami selesai, langsung keluar, peti tutup. Kami langsung berangkat ke bandara. Oh, begitu setelah saudara berdoa dengan AKBP Hendrik, saudara kemudian peti ditutup, kemudian peti dimasukkan ke mobil untuk berangkat ke bandara. Itu jam berapa itu? Kurang lebih jam 4 lewat. Jam 4 lewat. Kemudian saudara menuju bandara. Menuju bandara. Penerbangan pertama menuju Jambi. Siapa yang beli tiket, apa semuanya? Saya tidak tahu. Tidak tahu, pokoknya saudara tinggal ikut aja naik. Siap, benar yang mulia. Di sela-sela itu semua saudara sempat mengabari keluarga? Sempat yang mulia. Saudara ngabarin kepada siapa? Ibu Roslin. Hah? Tante Roslin. Tante Roslin. Terus setelah Tante Roslin siapa lagi? Ada Pasat di Mabes juga saya ngabarin Kak Yuni. Kak Yuni. Ya, saya memberi kabar pertama kali bahwa abang udah meninggal. Kekasih Brigadir Yosua, Vera Simanjuntak, menangis di persidangan saat menceritakan percakapannya bersama Yosua. Vera menyebut Yosua mengakui sedang terbelit masalah, tapi memilih memendamnya. Vera menceritakan ia sempat melakukan video call dengan Yosua 21 Juni lalu. Yosua bercerita jika dirinya punya masalah, tapi bersikeras tak mau menyampaikan persoalan yang dihadapinya. Yosua bahkan disebut meminta Vera tidak lagi menunggu dirinya. Sekitar jam 11:30 malam. Oke. Dia video call saya, dia bertanya, lagi di mana dek? Dia bilang, lagi di rumah bang, nggak dinas, nggak.
Kenapa bang? Saya bertanya. Abang ada masalah dek, dia bilang gitu. Abang ada masalah dek. Tidak bisa baik ke mama, ke bapak, ke adik-adik, ke gereja, ke ibu dan ke adik. Saya bertanya, ceritalah bang, salah apa? Jangan dipendam sendiri, saya tanya. Terus dia bilang, enggak lah dek, biarlah abang yang nanggung ini, dia bilang gitu. Sebenarnya tidak mengejar. Bagaimana mulia? Saudara tidak mengejar kepada korban. Apa yang masalah? Ya, yang mulia saya tanya, masalah apa bang? Ceritalah, dipendam sendiri, saya bilang. Enggak, dia bilang, biarlah abang yang, dia bilang gitu. Terus saya bilang lagi, dia tanya lagi, kenapa kau masih nunggu adek? Dia bilang, abang apa bertanya kayak gitu lah. Ya dek, hatimu buat laki-laki lain, dia bilang. Bukannya dek buat laki-laki lain. Dek, nanti kau punya anak ya bahagia. Boleh coy, kenalin nih, Hoki Luckman. Dari kecil, hoki. Sampai gede, hoki. Bikin apa aja, hoki. Rahasianya, pilih partner yang double pinter. Isuzu. 1. Produknya keren, irit BBM, dan inovatif. 2. After salesnya mantep, spare part tersedia. Jadi double hoki buat bagi-bagi rezeki. Isuzu, real partner, real journey. Saat tubuh terasa lemah, tidak fresh, vitamin C biasa tidak cukup. Vitalong C Zinc beda. Dengan time release, diserap bertahap melindungi seharian. Nyaman di lambung, fitnya standby, lemahnya goodbye. Vitalong C Zinc. Karena kuman dan keraknya menumpuk, jadi sulit dibersihkan. Ih, jorok. WPC Closet dengan strong active power. Cairannya lebih kental, tidak cepat turun. Efektif basmi kerak dan bunuh kuman hingga ke celah tersembunyi. WPC, basmi kerak, bunuh kuman. Wingscare. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counter Pain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counter pain-nya. Kemasan paket duo Counter Pain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Saudara, hari ini sidang pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat kembali digelar dengan terdakwa Barada Richard Eliezer. 12 orang saksi diagendakan hadir ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelum sidang dimulai, Barada Richard Eliezer meminta maaf dan bersimpuh di kaki orang tua almarhum Yosua. Eliezer hari ini menghadapi 12 saksi, baik dari keluarga maupun kekasih Yosua, juga pengacara keluarga Yosua Kamarudin Simanjuntak.
Ibu Yosua, Rosti Simanjuntak, ikut menjadi saksi di persidangan Eliezer. Saat ditanya hakim, Ibu Yosua menangis saat mengenang sosok putranya. Dalam kesaksiannya, Ibu Yosua menyebut selama bertugas di Jakarta, Yosua tak pernah mengeluh soal pekerjaannya. Selalu perhatian kepada mamanya dan kepada saudara-saudaranya, kakak adiknya. Jadi anak ini memang Pak sangat hormat dan sangat patuh. Dia selalu melalui komunikasi, dia selalu menyapa orang tuanya, apalagi ibunya. Apakah pada saat atau sebulan atau 2 bulan sebelumnya atau pada saat korban berdinas di Jakarta sering mengeluh, bercerita sukanya apa, dukanya apa menjadi ajudan pada ibu? Anak ini memang selalu bercerita, tapi tidak pernah bercerita tentang keluhan maupun duka. Dia selalu bercerita atas tanggung jawabnya dalam tugasnya, dan dia bercerita atas kebaikan, aman, dan kondisinya selalu baik-baik saja, itu yang mulia. Ada, apakah pernah saudara FS atau Freddy Sambo atau Putri Chandrawati itu berkomunikasi kepada ibu? Karena kalau dari tadi ceritanya si Reza, Mbak Reza pun disayang dikasih. Apakah dengan ibu ada komunikasi juga? Kalau komunikasi secara langsung, Bapak Freddy Sambo maupun Putri Chandrawati tidak pernah berkomunikasi, cuman melalui video call atau telepon.